Pada saat ini, tersebar rumor ke seluruh organisasi assassin. Ekorse berusaha membunuh Roman Dimitri dan berakhir dibunuh. Berkat kejadian ini, jumlah permintaan pembunuhan di wilayah timur laut berkurang drastis. Tidak ada yang berani menerima permintaan pembunuhan, terutama yang berkaitan dengan Roman Dimitri. Satu contoh diberikan sudah lebih dari cukup untuk menanamkan rasa takut pada hati semua orang. Terlihat, Kevin yang sedang duduk merenungkan hal tersebut pun berkata dalam hatinya, dengan mengatakan, bahkan Tuhan menyerang markas Ekorse seorang diri kali ini. Aku benar-benar tidak bisa melakukan apapun meski aku yang seharusnya melindungi Tuhan. Hampir semua orang berkata kalau kami berkembang dengan sangat pesat. Tapi bahkan dengan itu, kami tidak bisa memprediksi tindakan yang akan diambil Tuanku. Aku harus bertambah kuat untuk melawan orang-orang kuat yang berkuasa atas benua. Dan tak lama, terdengar suara Felix yang keluar dari sebuah ruangan dengan keris, yang mengatakan kalau dia dan anggota menara sihir Phoenix-nya telah mengembangkan lingkaran sihir untuk meningkatkan mana concentration di area tertentu. Dan meski itu belum sempurna, Felix berkata kalau setidaknya mereka bisa menyelesaikan masalah jangkauannya dalam 6 bulan. Ditambah, Felix juga berkata kalau lingkaran sihir tersebut bukan hanya bekerja untuk meningkatkan kekuatan sihir, melainkan juga bisa digunakan untuk latihan para ksatria aura. Kevin yang mendengar hal tersebut dan berkata kepada ksatria Roman yang lain seperti Henderson, McBurney, Vulcan dan Puki, mereka yang ingin mendapatkan kekuatan yang bisa membuat mereka lebih kuat untuk bisa melindungi tuannya. Mereka pun datang menghampiri Felix untuk memperbolehkan mereka berlatih di lingkaran sihir yang Felix kembangkan. Namun, meski Felix berkali-kali berkata kepada mereka kalau keamanan dari lingkaran sihirnya masih belum teruji, Kevin dengan tegas berkata kepada Felix, meski mereka tahu dengan hal tersebut, yang terpenting bagi mereka adalah bisa membantu tuannya di masa depan. Soalnya, musuh yang harus mereka lawan nanti adalah kekaisaran yang menjadi negara terkuat selama ratusan tahun, dan Felix yang melihat keteguhan hati dari Kevin, akhirnya dia pun luluh dan memperbolehkan mereka berlatih di lingkaran sihir yang ia kembangkan. Namun terlepas dari itu, Felix berkata kalau keamanan tetap menjadi prioritas yang harus dilakukan. Karena kalau Kevin dan yang lainnya sampai lumpuh ketika melakukan pelatihan tersebut, Felix berkata kalau dia akan merasa sangat malu untuk menunjukkan mukanya kepada Roman Dimitri. 2 minggu kemudian, di daerah tambang, terjadi bencana keruntuhan di terowongan tersebut. Namun berkat air shield yang diterapkan di dalam terowongan tersebut, bencana tersebut tidak berdampak terlalu besar. Namun selepas dari itu, salah satu pekerja yang melihat sesuatu setelah kejadian tersebut, dia pun lalu memanggil Morgan untuk melihat apa yang ia lihat di depannya, dan Morgan yang melihat itu pun terkejut, karena, dalam celah dari bebatuan yang ia lihat setelah kejadian keruntuhan tersebut, dia melihat sebuah pintu masuk yang dilindungi oleh perapalan sihir untuk mengunci pintu tersebut, dan dia yang tak ingin mengambil resiko untuk mendekati tempat tersebut, dia pun mengajak temannya untuk melaporkan hal tersebut kepada Felix selaku dari pemimpin menara sihir Phoenix. Setelah beberapa saat, Felix yang mendapatkan laporan tersebut dan datang untuk memeriksa bersama Roman Dimitri. Setelah memeriksa pintu tersebut, Felix pun berkata, kalau pintu tersebut telah dialiri oleh sebuah sihir, dan kalau mereka membuka pintu tersebut dengan secara paksa, Felix berkata kalau pintu tersebut akan langsung meledak, dan karena hal tersebut, Felix pun berkata kalau dia akan menggunakan sihir penafsiran terlebih dahulu untuk membuka pintu tersebut secara aman. Setelah menggunakan sihir penafsiran tersebut, tak berselang lama pintu itu pun akhirnya terbuka. Namun tak diduga, sebuah benda pun melesat ke arah Roman, dan Roman yang melihat itu, dia pun dengan santainya hanya melihat benda tersebut sambil melindunginya dengan menggunakan teknik shield, yang ternyata, benda-benda tersebut adalah lesatan-lesatan anak panah yang aktif otomatis ketika pintu tersebut terbuka. Felix yang berpendapat kalau di tempat tersebut terdapat jebakan-jebakan yang sangat berbahaya. Dia yang mendengar Roman berkata kalau dia akan memeriksa tempat tersebut terlebih dahulu. Dia pun berkata dengan tegas kepada Roman kalau itu sangat berbahaya. Dan karena hal tersebut,
Felix pun berkata kalau dia akan terlebih dahulu memeriksa lokasi jebakannya, agar Roman bisa melewati tempat tersebut dengan aman, tetapi, Roman berkata kalau itu tidak perlu, karena, kalau memang ada orang di tempat tersebut, Roman berpendapat kalau mereka seharusnya sudah menyadari keberadaannya, dan kalau mereka terlalu mengulur-ngulur waktu, Roman berkata kalau itu akan menimbulkan resiko yang lebih besar. Kemudian, Roman sambil berjalan memasuki tempat tersebut, dia berkata kepada Felix untuk menunggunya saja di tempat tersebut. Setelah memasuki tempat tersebut, sambil berjalan mengikuti lorongnya, Roman pun berkata dalam hatinya, kalau jebakan yang ada di tempat tersebut seperti jebakan yang digunakan oleh klan Jaegal di kehidupannya yang lalu, dan ketika Roman menginjak lantai yang memicu jebakannya aktif, dinding yang berada di kedua sisi pun bergerak untuk menghimpitnya, dan belum terlepas dari itu, beberapa anak panah yang melesat dari arah depan pun langsung mengarah ke arah Roman Dimitri. Roman yang melihat jebakan-jebakan tersebut mengarah ke arahnya, dengan santainya dia pun mengeluarkan pedangnya sambil mengaktifkan teknik shield yang ia punya, sehingga jebakan-jebakan tersebut bisa dihalau dengan sangat mudah, dan tak berselang lama, terdengar suara seseorang yang menyuruh Roman untuk berhenti memasuki tempat tersebut, karena tempat tersebut, dia mengklaim tempat itu adalah milik mereka, dan kalau Roman tidak menghiraukan perkataannya, orang tersebut berkata kalau dia akan membunuh Roman Dimitri. Roman yang mendengar itu, sambil mengacungkan pedangnya dia pun memperkenalkan dirinya, kemudian dengan tegas, Roman berkata kalau Boneless Mountain di mana tempat tersebut berada, adalah wilayah kekuasaan keluarga Dimitri, kemudian, menyuruh mereka untuk keluar dan memperkenalkan diri mereka. Salah satu dari mereka yang tak terima dengan apa yang dikatakan oleh Roman, ketika dia ingin menyangkal hal tersebut, omongannya pun dipotong oleh Roman dengan dia yang berkata, kalau dia datang ke tempat tersebut hanya ingin bernegosiasi dengan mereka, dan karena Boneless Mountain berada di tanah Kairo serta sudah diberikan kepada keluarga Dimitri, tempat tersebut sudah semestinya berada di wewenang keluarga Dimitri, dan kalau mereka tidak ingin bekerja sama dengan keluarga Dimitri, Roman berkata kalau dia akan menganggap mereka sebagai musuh. Salah satu dari mereka pun lalu berjalan menghampiri Roman Dimitri sambil berkata untuk jangan memaksakan hukum manusia pada mereka, dan Roman yang melihatnya pun menyadari, kalau mereka ternyata adalah ras dari seorang dwarf. Dwarf tersebut sambil gemetaran pun berkata kepada Roman, kalau mereka sudah tinggal di tempat tersebut lebih dulu daripada Roman Dimitri, dan Roman yang melihat dwarf tersebut gemetaran ketakutan pun tak menyangka, kalau di bawah Boneless Mountain yang dikuasai oleh keluarga Dimitri, ternyata terdapat ras lain yang hidup di tempat tersebut. Kemudian, Roman berkata, kalau mungkin tempat tersebut adalah tempat mereka, tetapi karena tempat tersebut tercangkup ke dalam wilayah Dimitri, Roman berkata kalau dia harus memastikan mereka kalau mereka bukan ancaman untuk wilayah Dimitri. Lalu, mereka yang mendengar itu, ketika dari salah satu dari mereka berkata kalau apa yang dikatakan oleh Roman adalah hal yang begitu mustahil, saat akan meneruskan perkataannya, ketika melihat pedang yang dipegang oleh Roman, dia pun menghentikan perkataannya dan beralih topik dengan meminta Roman untuk memperbolehkannya melihat pedang tersebut, sehingga membuat Roman pun merasa bingung. Tetapi, di sisi dwarf tersebut, dia terlihat sangat bersemangat, sambil berkata kalau dia akan berbicara baik-baik dengan Roman Dimitri, asalkan Roman Dimitri meminjamkan pedang tersebut meski hanya 5 menit saja. Setelah diperbolehkan untuk melihat pedang yang dimiliki oleh Roman, dwarf itu pun terkesima dengan pedang tersebut serta tidak menyangka, kalau ada pedang sehebat itu bisa dibuat oleh seseorang, karena, dia berpendapat kalau hanya ras dwarf lah yang hanya bisa membuat pedang tersebut dengan sangat sempurna, dan karena hal tersebut, dia pun bertanya-tanya, apakah ada ras dwarf lain di dunia yang belum mereka ketahui. Ditambah, pedang tersebut juga mengalir energi alam yang membuatnya semakin terkesima. Dwarf tersebut yang merasa kagum dengan penempaan pedang tersebut, dia pun lalu bertanya kepada Roman, siapa yang membuat pedang tersebut, dan Roman pun dengan santainya berkata, kalau pedang tersebut dibuat oleh dirinya sendiri. Dwarf tersebut yang mendengar itu,
Dia pun lalu menggunakan kemampuannya yang bernama Memory of Sword untuk melihat kenangan yang terdapat dari pedang tersebut, yang seketika, kenangan dari Roman yang sedang membuat pedang tersebut pun mengalir ke otaknya, sehingga dwarf tersebut pun meneteskan air matanya, karena mungkin Roman adalah orang yang tepat yang bisa menolong dirinya dan rasnya, dan tanpa memikirkan harga dirinya, dwarf itu pun lalu bersujud di hadapan Roman kemudian meminta tolong kepada Roman agar bisa membantunya untuk mendapatkan kembali tanah kelahirannya. Roman yang mendengar itu pun bertanya-tanya, apa maksud dari perkataan dwarf tersebut? Dan dwarf itu pun berkata, untuk menjelaskan permohonannya tersebut, terlebih dahulu Roman harus mengetahui alasan kenapa mereka tinggal di daerah Boundless Mountain itu. Lalu, dwarf itu pun menjelaskannya, dengan mengatakan, Boundless Mountain, itu adalah nama pemberian dari manusia. Pegunungan ini sebenarnya memiliki ujung, dan ujungnya adalah Akardi, tempat harmonis yang menjadi tempat tinggal dari berbagai ras. Kami berasal dari sana. Dahulu kala, terjadi badai salju yang melanda seluruh pegunungan dan membekukannya. Itu terjadi ketika dunia manusia belum terlalu berkembang. Bahkan pohon dunia yang menjadi dasaran dunia ini layu, dan kejadian ini awal dari bencana besar. Semua ras yang tinggal di Akardi mati satu persatu karena kelaparan dan kedinginan. Leluhur dwarf tidak punya pilihan selain meninggalkan tempat itu. Kemudian, karena Roman adalah orang yang tidak suka bertele-tele, setelah Roman mendengarkan sebagian cerita dari dwarf tersebut, Roman pun meminta kepada dwarf tersebut untuk langsung menjelaskan ke intinya saja. Dan dwarf itu pun menjelaskannya kembali, dengan mengatakan, setelah meninggalkan tempat itu, kami memutuskan untuk tinggal di sini yang kalian sebut Boundless Mountain. Dan beberapa dekade yang lalu, kami menemukan magma core di bawah tanah. Itu sesuatu yang bahkan bisa membakar seluruh dunia. Tapi itu juga satu-satunya harapan untuk melelehkan pohon dunia yang membeku. Aku melihatmu mengendalikan api dengan bebas di dalam ingatan pedang itu. Mungkin pertemuan kita adalah kehendak dewa. Kumohon padamu, tolong ambilkan magma core. Kalau kau bersedia membantu kami, atas nama Brown Rock, sebagai pemimpin dwarf, aku akan mengabulkan apapun permintaanmu. Setelah mengetahui inti dari permasalahan yang dihadapi oleh dwarf tersebut, Roman pun merenung sejenak dengan berkata dalam hatinya, kalau meski sekarang dirinya adalah seseorang yang terlahir kembali sebagai Roman Dimitri, tapi dirinya bertemu banyak orang yang mirip kenalannya di kehidupannya yang lalu, dan karena hal tersebut, Roman pun bertanya-tanya, apakah hal tersebut hanyalah kebetulan semata, serta Dimitri yang dikenal sebagai keluarga penempa, dan Boundless Mountain yang berada di belakang wilayah Dimitri sama seperti di Myriad Great Mountain di Heavenly. Hal-hal tersebut seperti timpang tindih dengan kehidupannya yang lalu, karena meski Roman melangkah di jalan yang berbeda dari kehidupan yang sebelumnya, pengalaman di kehidupannya yang lalu benar-benar membantunya, sehingga Roman pun bertanya-tanya, takdir apa yang akhirnya menuntunnya ke tempat tersebut. Lalu, Roman pun mengabulkan permintaan dari Brown Rock, selaku pemimpin dari para dwarf tersebut. Roman yang menyetujui permintaan dari dwarf tersebut, dia pun diantar oleh Brown Rock ke tempat inti bumi dari Boundless Mountain tersebut, untuk mengambil magma core yang ia minta. Dan setelah mereka sampai di tempat tersebut, Brown Rock yang tidak bisa mengantar Roman lebih jauh karena tempat tersebut terlalu berbahaya bagi mereka. Dia pun lalu menunjukkan letak dari magma core kepada Roman, serta meminta Roman untuk berhati-hati, karena magma core tersebut sangatlah berbahaya bagi mereka. Roman dengan keyakinannya pun berkata kepada Brown Rock untuk jangan terlalu memikirkan hal tersebut. Kemudian, Roman lalu melompat ke tempat magma core itu berada. Dan di dalam perjalanannya, Roman pun berkata dalam hatinya, kalau tidak peduli takdir apa yang menuntunnya ke tempat tersebut, Roman bertekad akan menjalaninya sesuai dengan keyakinannya. Dan setelah melihat magma core yang ada di hadapannya, dia pun berpikiran, kalau magma core itu seperti matahari versi kecilnya, dan ketika Roman terus mendekati magma core tersebut, jubah yang ia pakai, serta kulit dari wajahnya pun mulai mengelupas karena panasnya dari magma core tersebut,
dan Roman yang menyadari kalau hal tersebut sangatlah berbahaya untuk menangani panas dari magma core yang sudah melampaui panas dari api manapun. Satu-satunya yang bisa Roman lakukan adalah menyerap seluruh apinya tersebut. Dia pun lalu menggunakan teknik seni Divine Burning Flame untuk menyerap api dari magma core tersebut. Di saat proses itu sedang berlangsung, Roman yang mencoba meraih magma core tersebut pun bertanya-tanya, takdir apa yang akan ada di depannya? Karena, Roman meyakini, setiap takdir yang akan ia hadapi adalah sesuatu keputusan yang ia ambil. Dan itulah, hal sangat menantang dalam kehidupannya, dan tak berselang lama, ketika sedang menyerap api dari magma core tersebut, Roman pun mendengar suara yang berasal dari magma core tersebut dengan mengatakan kepada Roman, kalau Roman adalah anak manusia yang sudah diberkati api, dia pun meminta Roman untuk mengambilnya. Karena, takdir yang mereka miliki sudah terikat koneksi yang sangat kuat. Dan di sisi Roman, dia yang mendengar itu, dia pun berkata kepada magma core tersebut dengan mengatakan, kalau entah makhluk apa yang ada di depannya tersebut, jika memang dirinya ingin bersama-sama dengan Roman, Roman dengan tegas berkata kepadanya untuk patuh terhadap semua kehendaknya. Setelah berhasil menaklukkan magma core tersebut, Roman pun kembali ke tempat Brown Rock yang sedang menunggunya. Kemudian, memberikan magma core tersebut kepada Brown Rock untuk digunakan menolong tempat kelahirannya, dan di sisi Brown Rock, dia yang selalu didoktrin dengan perkataan dari leluhurnya, kalau ras manusia adalah ras yang sangat serakah yang tiada batas dalam hal apapun. Setelah melihat sesosok manusia yang berdiri di depannya sambil menyodorkan barang yang sangat berarti untuknya dan rasnya, dia pun merasa kagum, karena Roman berbeda dengan apa yang dikatakan oleh leluhurnya tersebut. Dan karena hal tersebut, setelah mengambil magma core tersebut, sambil menundukkan kepalanya dan diikuti oleh para dwarf yang lain, Brown Rock, selaku pemimpin dari ras dwarf, dia pun bersumpah setia kepada Roman Dimitri, dan Roman yang mendengar itu, dia pun menyambut Brown Rock dan ras dwarf untuk bekerja sama di kemudian hari, serta berkata kalau keluarga Dimitri tidak akan bermusuhan dengan Brown Rock dan rasnya, dan tanpa mereka sadari, Roman Dimitri berhasil menyerap sebagian dari api magma core tersebut dan menyimpannya di inti dantiannya untuk ia gunakan di kemudian hari. Setelah beberapa waktu berlalu setelah berhasil menjalin hubungan baik dengan para ras dwarf, di sisi lain, di wilayah kerajaan Redford tepatnya di lokasi Menteri Keuangan, terlihat salah seorang sedang melaporkan sesuatu kepada pemimpinnya yang bergelar sebagai Count. Kalau mereka tidak bisa melunasi hutang mereka kepada kepala pihak Golden Bank, maka pihak dari Golden Bank akan mengirimkan debt collector ke pihak mereka. Dan kalau mereka tidak bisa memecahkan masalah tersebut, pria tersebut berkata kalau wilayah Redford akan benar-benar bangkrut. Pimpinannya yang diketahui dia bermarga Rondon pun bertanya kepada bawahannya tersebut, apakah tidak ada ruang sama sekali untuk melakukan negosiasi terhadap pihak Golden Bank? Dan bawahannya pun berkata, kalau pihak Golden Bank sudah tidak mau memberikan kesempatan kepada pihak Redford, diketahui, semenjak beberapa tahun terakhir, Count Rondon sudah berjuang keras untuk menyelamatkan negaranya tersebut. Namun meski begitu, masih saja banyak masalah yang belum diselesaikan. Count Rondon lalu bertanya kembali kepada bawahannya tersebut tentang apa yang dikatakan oleh rajanya setelah tahu masalah tersebut, dan bawahannya pun menjawab, kalau rajanya memberikan jawaban yang sama, serta berkata, kalau raja bukanlah orang yang seperti dulu, terlihat dari menghabiskan kesehariannya untuk bermabuk-mabukan dan bermain wanita, serta juga rumor mengatakan kalau dia sering mengunjungi tempat perjudian, dan Count Rondon yang mendengar itu, dia pun berpendapat, kalau kemungkinan besar ada pihak yang membuat raja melakukan hal seperti itu, dan kalau mereka masih ada dan terus menghasut sang raja, masalah dari kerajaan Redford tidak akan pernah terselesaikan. Diketahui, orang-orang dari penduduknya sudah lama menyalahkan Count Rondon yang sebagai pewaris keluarga Rondon, karena tidak seperti ayahnya yang sangat dihormati. Reputasinya di mata orang sangatlah jelek. Sementara itu, Count Rondon yang mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut, dia pun meminta bawahannya untuk membawakan daftar fraksi yang bisa membantu mereka, agar bisa membantu permasalahan mereka dengan utang yang mereka miliki kepada Golden Bank. Namun,
Dari 10 pertemuan, 10 penolakan pun ia dapatkan. Meski ia mendekati orang-orang yang punya hubungan dengannya, hal tersebut tidak bisa membantu banyak karena reputasinya tersebut, dan karena sudah tidak punya pilihan dan waktu yang banyak. Akhirnya kaum Rondon pun datang ke wilayah Dimitri yang baru saja didirikan sebagai wilayah kedaulatan. Setelah beberapa waktu berlalu, Hans yang bergegas ke tempat Roman berlatih pun akhirnya sampai, karena sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh Roman. Di hari tersebut adalah hari di mana Roman telah berakhir masa pelatihannya, dan setelah memanggil tuannya, Hans berkata kalau Roman mendapatkan tamu yang sudah menunggunya selama beberapa hari. Tak lama, Roman pun keluar dari tempat pelatihannya, dan di sisi Hans, dia yang melihat Roman pun berkata dalam hatinya, kalau Roman sudah tampak terlihat berbeda, kemudian bertanya tentang pelatihannya, dan Roman pun menjawab, kalau latihannya berjalan dengan sangat lancar, karena berkat Hans, yang tidak membiarkan siapapun mengganggunya dalam pelatihannya tersebut. Kemudian, Roman bertanya, siapa tamu yang ingin menemuinya? Setelah beberapa saat dan bertemu tamunya yang ternyata itu adalah Count Rondon, di sisi Count Rondon, dia yang bertemu dengan Roman pun lalu memberikan salam dan memperkenalkan dirinya, dan di sisi Roman, setelah mempersilahkan Count Rondon untuk duduk, Roman pun teringat dengan hal yang ia temukan di saat ia sedang memusnahkan organisasi Ecorse, karena dalam daftar orang yang akan menjadi target pembunuhan, terdapat nama dari Count Rondon dari salah satu target mereka. Setelah mereka saling menyapa satu sama lain, Count Rondon pun langsung berbicara ke inti permasalahan yang dialami oleh wilayahnya, dengan dia yang berkata, maaf karena meminta ini darimu di pertemuan pertama kita, tapi apa kau bisa meminjamkan 100.000 gold kepadaku? Kalau kami tidak bisa membayar utang Golden Bank, maka Redford akan bangkrut. Kau pasti tahu seberapa pentingnya Redford di dunia ini. Kalau Redford jatuh, maka Kingdom Aliansi akan kehilangan pilar strategis untuk menangkal Kronos Empire. Jadi, mohon bantu kami. Tanpa bantuan negara lain, Redford tidak akan bisa bertahan lama. Lalu, setelah mendengar permasalahan yang dimiliki oleh kerajaan Redford dari Count Rondon, Roman pun berkata kalau dia sudah mendengar rumor tentang Count Rondon, yang dicap sebagai orang kaya yang selalu menjarah kekayaan dari orang-orang di sekitarnya, serta menumpuk harta kekayaan dengan taktik bisnis yang kejam, sehingga orang-orang memanggil Count Rondon sebagai seseorang yang bajingan, atau bisa juga disebut sebagai pria kikir yang tak berperasaan. Tetapi setelah melihat Count Rondon secara langsung, Roman berkata kalau rumor yang beredar berbeda dengan apa yang ia lihat, dan karena hal tersebut, Roman pun meminta Count Rondon untuk menjelaskan yang sebenar-benarnya yang ia alami. Di sisi Count Rondon, dia sambil merunduk pun lalu menjelaskan apa yang ia alami, dengan dia yang berkata, aku diawasi. Aku tak bisa dilihat sebagai orang dengan patriotisme dan kekayaan seperti ayahku. Itu sebabnya aku menjatuhkan reputasiku. Orang-orang yang kekayaannya kusita dan kuhancurkan semuanya terlibat dengan pengkhianat. Aku tak lagi ingin melihat negeri dan rakyat ini menderita. Dan aku yakin Kekaisaran Kronos adalah dalang dari semua ini. Sebagai jaminan kesepakatan ini, akan kupertaruhkan wilayah Rondon dan pusaka keluargaku. Seandainya keluarga Redford bisa mendapatkan kembali kejayaan lamanya, keluarga Rondon dan kerajaan Redford akan selamanya mengingat kebaikan ini. Setelah mendengar semuanya, Roman pun berkata kalau dia akan membantu kerajaan Redford, serta berkata kepada Count Rondon untuk melakukan tugasnya dengan sangat baik. Karena seperti Cairo, Roman berkata kalau Redford juga harus bertahan dengan cara apapun, dan kesempatan tersebut pasti akan datang menghampiri Count Rondon. Dan di sisi Count Rondon, dia yang mendengar perkataan Roman, dia pun teringat dengan ucapannya yang ia katakan kepada anaknya di suatu hari, yang ia katakan kepada anaknya, kalau dia tidak pernah menyerah, kesempatan akan datang dengan sendirinya, dan kalau kesempatan tersebut sudah datang, anaknya tersebut jangan sampai melewatkan kesempatan tersebut. Dan setelah teringat dengan apa yang ia katakan kepada anaknya tersebut, Count Rondon pun lalu menundukkan kepalanya kepada Roman, sambil berkata kalau dia pasti akan membalas budi kebaikan dari keluarga Dimitri di kemudian hari.
Setelah beberapa waktu berlalu setelah pertemuan Roman dan kaum Rondon, di kalangan para penduduk di seluruh benua Salamander, telah beredar rumor tentang festival yang menghormati jiwa-jiwa warrior Valhalla pun akan segera diadakan. Dan Barbossa dari 12 Sword yang mengikuti festival tersebut telah memilih Roman Dimitri sebagai lawan yang akan ia lawan, yang itu akan menjadi pertama kalinya muncul pesaing dari peringkat teratas yang bukan dari kekaisaran. Namun, setelah beberapa waktu berlalu, kabar Roman yang menolak undangan tersebut pun menyebar dengan sangat cepat di kalangan para penduduk, sehingga membuat mereka berpikiran, kalau Roman Dimitri pasti ciut ketakutan, karena dibandingkan dengan Butler, Nicholas dan Gustavo yang merupakan pesaing kelas benua, sudah jelas berperingkat rendah dari Barbossa, dan karena hal tersebut, para penduduk yang meyakini kalau Barbossa takkan kalah meski harus melawan mereka bersamaan. Para penduduk berkata kalau Roman bukanlah lawan yang sepadan dengan warrior Barbossa, dan di sisi Roman Dimitri, sambil memegang surat undangan dari Barbossa, dia yang akhirnya menyadari kalau Valhalla sudah bergerak dengan lebih terang-terangan. Dia pun berkata kalau dia harus merespon yang sepantasnya atas tindakan mereka. Setelah diumumkannya siapa saja yang akan pergi ke wilayah Valhalla, Kevin yang tak tercantum namanya dalam ekspedisi ke wilayah Valhalla pun protes kepada Roman alasan kenapa dia tidak bisa ikut. Dan Roman pun menjelaskan, kalau bahaya di misi tersebut tak sekedar untuk dirinya sendiri. Karena tanpa kehadirannya, wilayah Dimitri menjadi sangatlah rentan. Dan karena hal tersebut, Roman berkata kalau orang yang paling ia percaya harus ada di wilayah Dimitri. Dan karena itu, Roman berkata kalau orang yang paling tepat dalam tugas tersebut adalah Kevin, dan Kevin, ia yang mendengar perkataan Roman kalau ia adalah orang kepercayaan Roman yang ditugaskan untuk melindungi wilayah Dimitri bukannya Chris. Dia yang merasa senang pun akhirnya menerima tugas tersebut, dan di sisi Roman, dia sambil melihat keluar balkon, dia pun berkata dalam hatinya, kalau di detik tersebut, dirinya harus memenangkan pertempuran yang terasa mustahil tersebut. Dan karena itu, untuk 12 Sword Kekaisaran, Roman berkata kalau dia harus menunjukkan kalau mereka 12 Sword bukanlah kelompok yang tak terkalahkan. Dan karena sebab itu, Roman berkata kalau dia akan pergi ke wilayah Valhalla untuk menunjukkan hal tersebut. Keesokan harinya, kaum Rondon yang akan kembali ke wilayahnya pun diantar oleh Roman Dimitri. Dan di dalam perjalanannya tersebut, Roman bertanya, meski mempunyai banyak cara untuk melindungi negaranya, kenapa kaum Rondon tidak mengungkapkan saja kebenarannya? Dan kaum Rondon pun menjawab, kalau masalah Redford bukan semata hanya tanggung jawabnya yang mulia raja mereka, dan jika raja mereka diberhentikan, itu akan menambah kekacauan yang lebih besar dalam negeri tanpa raja. Dan karena hal tersebut, kaum Rondon lebih memilih menahan kritikan-kritikan pedas dari orang-orang di wilayahnya. Dan sebelum sampai mereka mengamankan pondasi untuk ketahanan Redford, kaum Rondon akan terus berkorban demi negaranya tersebut. Meski ia tahu kalau dia harus dibenci oleh warga dari negerinya. Roman yang mendengar itu, dia pun teringat dengan seseorang di kehidupannya yang lalu yang bernama Yohyun, dia yang dikenal sebagai cendekiawan dari sekte demonik. Roman menganggap dirinya adalah orang yang sangat unik. Karena Yohyun percaya bahwa manusia terlahir dengan sifat yang baik, dan meski Yohyun pewaris dari keluarga yang bermartabat tinggi, Yohyun tidak bernafsu akan kekuasaan, dan karena mungkin dia menjalani hidup yang sangat berbeda dengan Baek Jong-hyuk, mereka berdua saling tertarik dan sering menghabiskan waktu mereka bersama. Di waktu tersebut, ketika mereka sedang bermain permainan tradisional dari negara Jepang yang bernama Gomoku, di waktu tersebut, Roman atau Baek Jong-hyuk berkata kepada Yohyun dengan dia yang mengatakan, "Ku dengar kau dulu biasanya pergi ke lingkungan kumuh untuk membantu orang-orang. Kau mungkin bertindak karena niat baik. Tapi karena tindakanmu itu, orang-orang akan senantiasa menunggumu. Dan jika kau tidak menampakkan diri lagi, mereka akan marah dan benci. Sudah menjadi sifat manusia, mengharapkan dua hal ketika diberikan hanya satu. Sama saja, baik mereka miskin maupun kaya." Lalu, Yohyun pun membalas perkataan Baek Jong-hyuk dengan berkata, "Kalau mungkin, omongan yang Baek Jong-hyuk katakan ada benarnya, yang mungkin bisa membuat orang-orang membencinya. Tapi meski begitu,
Yo Hyun berkata kalau ia melakukan hal tersebut semata-mata karena hatinya ingin melakukan hal tersebut. Kemudian, Yo Hyun berkata kembali kepada Baek Jong Hyuk, jika ada seseorang seperti Baek Jong Hyuk di dunia mereka yang dikenal sebagai seseorang yang sangat kejam, bukankah harus ada seseorang seperti dirinya untuk menjaga keseimbangan dunia tersebut? Dan Baek Jong Hyuk, dia yang mendengar itu, dia pun tersenyum, karena meski jalan mereka berbeda, Baek Jong Hyuk sangat menghargai Yo Hyun dengan kepribadiannya tersebut. Namun setelah 1 tahun berlalu, Yo Hyun ditemukan tewas tanpa busana di lingkungan kumuh, dan di hari itu juga, Baek Jong Hyuk menggulingkan seluruh distrik kumuh, dan hanya setelah menyebabkan kematian begitu banyak orang, Baek Jong Hyuk berhasil menemukan siapa yang membunuh Yo Hyun. Diketahui, pria yang membunuh Yo Hyun adalah seseorang yang begitu menginginkan pakaian bagus yang dimiliki oleh Yo Hyun. Dan meski dia meminta pengampunan kepada Baek Jong Hyuk karena tindakannya yang mengakibatkan Yo Hyun harus kehilangan nyawanya, Baek Jong Hyuk tanpa ampun langsung memenggal kepalanya, sambil berkata dalam hatinya, kalau miskin maupun kaya, manusia tetaplah manusia, dan jika kalian terus memasrahkan diri kalian menjadi tumbal, kalian nantinya akan mendapatkan konsekuensinya. Nah, di sini kita bisa belajar dari perkataan Baek Jong Hyuk ya teman-teman. Kalau jadi orang, jangan terlalu baik, karena hal tersebut bisa dimanfaatkan oleh orang-orang di sekitar kalian, meski itu tidak semua orang ya. Tapi, kalian harus peka dalam menilai, apakah orang yang di sekitar kalian itu tulus, atau hanya sekedar memanfaatkan kalian saja. Oke, kita kembali ke cerita. Setelah Roman sampai mengantar Kaun Rondon ke tempat kereta kuda yang akan mengantarnya kembali ke wilayah Redford, setelah Kaun Rondon berterima kasih sambil menundukkan kepalanya kepada Roman, dia yang terlihat berseri karena senang mendapatkan bantuan dari Roman yang bisa menyelamatkan wilayahnya. Dia pun berkata kepada Roman kalau dia sudah tidak sabar ingin segera mungkin kembali ke wilayah Redford. Kemudian, setelah berjabat tangan, Kaun Rondon pun meninggalkan wilayah Dimitri. Setelah beberapa waktu berlalu, hari pun sudah berganti malam, dan Kaun Rondon pun akhirnya sampai ke wilayah Redford. Di pusat kota Redford, ketika Kaun Rondon melihat peti yang berisikan koin emas dari pinjaman yang dipinjamkan oleh Roman Dimitri, Kaun Rondon pun teringat dengan perkataan Roman sebelum perpisahan mereka, dengan Roman yang berkata kepada Kaun Rondon untuk berhati-hati. Karena pada saat orang-orang seketika percaya bahwa keluarga Rondon dan kerajaan Redford sudah tidak kuat, Roman berkata kalau tidak mengejutkan lagi jika sesuatu hal yang tak mungkin terjadi akan terjadi. Karena, hal seperti mengorbankan diri tidak selalu akan membalaskan jasa-jasa. Di saat Kaun Rondon berandai-andai jika Roman terlahir dari wilayah Redford, wilayah mereka pasti akan menjadi lebih baik. Namun tak berselang lama, kereta kuda yang ia tunggangi pun berhenti mendadak, dan terlihat, para penduduk pun sudah berhasil mengepung mereka. Tapi yang anehnya di sini, para penduduk yang berhasil mengepung kereta kuda yang Kaun Rondon gunakan, mereka sudah tahu kalau di dalam kereta kuda tersebut terdapat koin emas yang dibawa oleh Kaun Rondon, dan beberapa ksatria dari Kaun Rondon, mereka yang mencoba melindungi Kaun Rondon beserta kereta kudanya. Salah satu dari mereka pun merasa aneh. Kenapa para penduduk tersebut bisa datang dan berbuat seperti itu? Dan karena tak punya pilihan lain, dia pun menggunakan teknik Sword Aura yang ia kuasai, sehingga para penduduk yang hanya mengandalkan peralatan sehari-hari untuk membegal Kaun Rondon dan pasukannya, mereka pun mulai merasa panik. Dan setelah ksatria Kaun Rondon mengibaskan pedangnya yang sudah dialiri aura untuk memukul mundur para penduduk, tak diduga dari salah satu mereka terdapat seorang anak kecil, dan ketika dia menurunkan kewaspadaannya, anak kecil itu pun melemparkan pasir ke arah mata ksatria tersebut, sehingga membuatnya terjatuh karena matanya terkena pasir yang dilemparkan oleh anak kecil tersebut, dan setelah para penduduk mempunyai kesempatan untuk menyerang balik ksatria tersebut, tanpa ampun, para penduduk pun langsung membunuh ksatria tersebut, dan rekannya yang melihat temannya dibunuh di depan matanya. Dia yang mencoba menolong pun terkena serangan dari seseorang yang misterius yang menggunakan sumpit yang sudah diberi racun atau mungkin obat pelumpuh, sehingga ksatria tersebut langsung merasa lemas.
dan setelah ksatria tersebut sudah tidak berdaya, salah seorang penduduk pun tanpa ampun langsung memukul ksatria tersebut. Di sisi lain, Kaun Rondon yang mendapati ada keributan di luar kereta kudanya, dia pun lalu keluar dan menyuruh mereka untuk berhenti serta berkata, kalau koin emas yang ia bawa adalah harta yang begitu penting untuk membayar hutang negeri mereka, dan jika mereka benar-benar adalah warga dari kerajaan Redford, Kaun Rondon meminta mereka untuk tidak menyerangnya dan meminta mereka untuk berhenti. Namun salah satu dari mereka yang naik ke atas kereta kuda, dia yang dipanggil dengan sebutan Jacqueline pun tanpa menghiraukan perkataan Kaun Rondon, dia pun langsung memukul Kaun Rondon dengan pentungan yang ia pegang. Dan Kaun Rondon, di saat-saat kesadarannya mulai menghilang, dia pun mencoba memohon kepada para penduduk untuk jangan mengambil emas-emas tersebut. Di keesokan harinya, ketika Roman akan pergi ke wilayah Valhalla dengan diiringi oleh sorak-sorai dari para penduduk Dimitri, dengan mereka yang mengatakan kepada Roman untuk memberikan pelajaran kepada pihak Valhalla. Di sisi itu, Kevin sambil memberikan hormat kepada Roman Dimitri, di dalam hatinya, dia berkata kalau dia akan melindungi wilayah Dimitri dengan mempertaruhkan nyawanya, sementara di sisi Hans, dia berkata dalam hatinya, kalau Roman harus berhati-hati dalam ekspedisinya tersebut. Namun di sisi lain, terlihat Lukas sedang terburu-buru untuk kembali ke wilayah Dimitri untuk memberikan informasi yang sangat penting kepada Roman Dimitri. Diketahui, di beberapa hari sebelum penyergapan oleh para penduduk itu dilakukan, Jacqueline yang sedang mendatangi sebuah bar, di tempat tersebut, dia pun mendapatkan kabar kalau keluarga Rondon berusaha menggelapkan uang kerajaan, serta, dia juga diberitahu kalau keluarga Rondon akan meminta perlindungan wilayah ke wilayah Dimitri dengan uang tersebut, sehingga, Jacqueline yang mendengar itu, dia pun sangat marah dan menganggap Kaun Rondon sebagai pengkhianat, dan karena sudah tidak tahan lagi dengan perilaku yang dilakukan oleh Kaun Rondon, dia pun mengajak para penduduk yang lain untuk bekerja sama menghentikan Kaun Rondon, dan para penduduk yang berada di bar tersebut. Mereka pun bersorak-sorai menyebut nama Jacqueline, yang menandakan kalau mereka sudah setuju dengan rencana yang akan dilakukan oleh Jacqueline. Di waktu mereka yang sudah berhasil menjara emas dari Kaun Rondon, para penduduk yang melihat emas tersebut pun terkejut, karena emas yang dibawa oleh Kaun Rondon adalah emas dengan jumlah yang sangat banyak, dan di sisi Jacqueline, dia yang melihat emas tersebut pun tambah marah, karena apa yang dikatakan oleh pemilik bar tersebut sudah terbukti benar. Kemudian, Jacqueline lalu memanggil para penduduk yang ada di wilayah tersebut dan berkata, kalau dia akan membagikan emas yang ia dapatkan dari Kaun Rondon yang ia anggap sebagai pengkhianat, dan hal tersebut membuatnya serasa menjadi sebagai pahlawan yang merampas uang dari orang jahat, serta meyakini kalau tindakannya itu hanya mengembalikan koin emas kepada orang yang semestinya menerima itu. Di sisi lain, tepatnya di gedung keuangan wilayah Redford, salah seorang dari Golden Bank yang datang menagih hutang yang sudah jatuh tempo, yang diketahui dia bernama Valif yang menjabat sebagai eksekutif Golden Bank. Dia pun berkata kepada bawahannya Kaun Rondon, kalau meski Golden Bank yang sudah memberikan peringatan kepada kerajaan Redford tentang perihal hutang, bisa-bisanya pihak dari kerajaan Redford belum membayar hutang tersebut dengan tepat waktu, dan bawahan Kaun Rondon, dia yang mendengar itu, dia pun hanya bisa meminta maaf, serta berkata kalau Kaun Rondon bukanlah orang yang akan melanggar janjinya, dan karena hal tersebut, bawahannya tersebut meyakini, kalau telah terjadi sesuatu kepada Kaun Rondon. Namun, Valif yang tak mau mendengar alasan dari bawahan dari Kaun Rondon pun menyelanya dan menyuruhnya untuk berhenti berbicara omong kosong, karena apa yang sedang terjadi di detik itu. Meski pihak Golden Bank sudah berbaik hati dengan memberikan perpanjangan waktu untuk pelunasan hutang Redford, dia merasa tak dihargai oleh Kaun Rondon yang tak muncul di hadapannya, dan karena hal tersebut, dia berpendapat, kalau Kaun Rondon seperti sudah mendapatkan perlindungan dan meninggalkan wilayah Redford, sehingga, bawahan dari Kaun Rondon yang mendengar itu pun marah kepada Valif atas ucapannya, dan ketika ia akan membalas perkataan dari Valif, tak berselang lama, Roman pun datang ke tempat pertemuan mereka. Kemudian meminta maaf atas keterlambatannya dan meminta mereka untuk memulai diskusinya kembali.
Setelah Roman bergabung dengan mereka dalam polemik hutang yang dimiliki oleh wilayah Redford, Valif pun lalu bertanya kepada Roman, apa yang ia lakukan di tempat mereka. Dan Roman dengan santainya sambil meminum secangkir teh, dia berkata kepada Valif, kalau Count Rondon yang sedang terluka karena mengalami kecelakaan, Roman berkata kalau dia datang untuk mewakili Count Rondon. Kemudian, meminta kepada Valif untuk menceritakan semua permasalahannya. Lalu, Valif pun berkata, dengan mengatakan, Golden Bank sudah menetapkan Redford sebagai penghutang buruk. Kami tidak mempedulikan cara untuk membuat penghutang melunasi hutang mereka. Soalnya waktu adalah uang bagi kami. Kami harus menambahkan bunga karena terlambat 5 menit dalam melunasi hutang. 10% dari hutang yang harus dilunasi. Jadi kalau kau membayar 110.000 koin emas sekarang juga, aku akan melupakan kesalahan yang dilakukan kerajaan Redford. Di sisi bawahan dari Count Rondon, dia yang terkejut dengan keadaan dari Count Rondon, dia pun dikejutkan kembali oleh angka dari hutang yang harus mereka lunasi, dan di sisi Roman Dimitri, dia yang mendengar itu, dia pun lalu bertanya, apakah satu-satunya cara menyelesaikan masalah tersebut hanya dengan membayar 110.000 emas? Dan Valif pun menjawab, kalau pihak mereka tidak punya urusan untuk mempedulikan situasi penghutang, karena tugas mereka hanya mengurus waktu pelunasan yang dijanjikan saja, serta bunga tambahan atas keterlambatan dari waktu yang sudah ditentukan. Roman lalu mencoba menekan Valif dengan bertanya kepadanya, apakah pihak Golden Bank hanya ingin uang itu? Ataukah di balik itu pihak Golden Bank yang sebenarnya ingin melihat wilayah Redford hancur? Sehingga bawahan dari Count Rondon yang mendengar itu pun terkejut, tak terkecuali dengan Valif, dan Roman lalu berkata kembali, kalau entah apa tujuan dari Golden Bank, tidak ada bisnis pinjaman yang menagih hutang ketika sedang terjadi perang. Valif yang terpancing dengan perkataan dari Roman, dia yang marah pun lalu membalas tuduhan Roman tersebut dengan berkata untuk jangan samakan bisnis pinjaman biasa dengan Golden Bank, karena hubungan pinjaman yang mereka bangun berdasarkan kepercayaan, dan alasan semua peminjam dari Golden Bank harus membayar hutang kalau tidak mau mendapatkan konsekuensinya, itu untuk memberikan jera dan contoh untuk para peminjam yang lain untuk menepati waktu pembayaran yang sudah ditentukan. Namun, Roman berkata kalau dia masih tidak mengerti, di saat kerajaan Redford sudah mengalami kemunduran karena raja mereka. Tapi kenapa Golden Bank masih tetap meminjamkan uang, padahal Redford tidak dalam situasi yang bisa membayar hutang? Kemudian Roman berkata kembali kepada Valif, dengan sesuai perkataannya kalau pinjaman yang diberikan berdasarkan kepercayaan, bukankah situasi tersebut malah berlawanan dengan apa yang ia katakan? Lalu, Valif yang mendengar itu pun bertanya, apakah maksud perkataan Roman kalau pihak mereka meminjamkan uang karena ingin melihat wilayah Redford hancur? Dan karena tersinggung dengan ucapan Roman tersebut, Valif pun pergi dari tempat tersebut sambil berkata kalau negosiasi dengan wilayah Redford sudah tidak ada lagi. Sebelum Valif meninggalkan tempat tersebut, Roman pun menyuruh Valif untuk mendengarkan perkataannya sampai selesai serta berkata kalau dia akan melunasi hutang Redford, dan setelah melunasi hutang Redford kepada pihak Golden Bank, sambil meninggalkan tempat tersebut, Valif yang masih marah kepada Roman pun berkata kepadanya, kalau Dimitri yang sudah mencampuri urusan mereka, dengan nada yang mengancam, dia berkata kepada Roman kalau dia sudah tidak sabar menanti pertemuan mereka selanjutnya. Setelah Valif meninggalkan tempat tersebut, bawahan dari Count Rondon yang terharu karena masalah wilayah mereka sudah diatasi berkat bantuan dari Roman, dia pun lalu berterima kasih kepadanya. Karena kalau bukan berkat bantuan dari Roman, mungkin wilayah mereka tidak akan bisa melewati krisis yang mereka alami. Tetapi, Roman berkata, kalau dia tidak membutuhkan ucapan terima kasih tersebut, karena apa yang ia lakukan, dia berkata kalau dia tidak membantu secara cuma-cuma, kemudian berkata kembali, kalau dia akan menemui Count Rondon di saat dia sudah siuman dari tak sadarkan dirinya. Setelah beberapa waktu berlalu, di tempat Count Rondon, dia yang baru sadar dan melihat Roman di hadapannya, dia pun lalu bangun sambil menanyakan emas yang ia bawa dari wilayah Dimitri, dan Roman pun lalu menjelaskan, di saat kejadian penyergapan terhadapnya sudah terjadi,
Salah satu bawahannya yang bernama Lukas memberitahukan informasi tentangnya. Roman berkata kalau dia langsung ke tempat tersebut. Namun yang ia dapati hanya Count Rondon yang sudah tergeletak tak sadarkan diri, serta berkata, kalau emas yang ia bawa, para penduduk yang menyerangnya sudah mengambil dan membagikan emas-emas tersebut kepada para penduduk desa. Di saat Count Rondon yang sudah pasrah dengan wilayahnya yang akan mengalami keruntuhan karena tidak bisa membayar hutang kepada Golden Bank, Roman pun berkata, kalau hutang kepada pihak Golden Bank sudah ia lunasi. Kemudian, Roman pun menceritakan apa yang terjadi saat pertemuannya dengan perwakilan dari Golden Bank. Setelah mendengar cerita yang disampaikan oleh Roman Dimitri, Count Rondon pun menangis, karena apa yang Roman lakukan sudah menolong wilayah Redford dari kehancuran, dan karena hal tersebut, Count Rondon yang sedang menangis pun terus-menerus berterima kasih kepada Roman, dan di sisi Roman, dia pun lalu berkata kepada Count Rondon kalau bukan waktunya untuk berterima kasih, karena berkat ketidakbecusan Redford dalam menangani situasi, kejadian tersebut akhirnya terjadi, dan di sisi Count Rondon, dia pun akhirnya sadar, kalau situasi tersebut terjadi karena ketidakbecusan dan kelembutan yang ia lakukan. Kemudian, Roman meneruskan perkataannya, kalau di detik itu, mereka akan mengurus masalah di wilayah Redford bukan dengan cara yang biasa Count Rondon lakukan, melainkan dengan cara yang akan Roman lakukan. Setelah Roman berkata kalau permasalahan yang dialami oleh kerajaan Redford akan ia selesaikan dengan caranya sendiri, Roman pun lalu mempertanyakan tindakan yang dilakukan oleh Count Rondon, meski sudah diperingati oleh Roman Dimitri, jika seseorang terlalu dibiarkan bertindak dengan bebas, hal tersebut bisa menghilangkan rasa takut mereka meski harus berhadapan dengan seseorang yang bisa dibilang lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan mereka, dan ujung-ujungnya, hal tersebut bisa sampai ke titik di mana mereka akan melakukan tindakan yang takkan pernah terpikirkan. Meski tindakan Count Rondon bisa dibilang sangatlah bijak serta selalu mempercayai mereka, namun, pada akhirnya Roman Dimitri berkata kepada Count Rondon kalau dia akhirnya tidak bisa menepati janjinya kepada Roman, ditambah, karena tindakannya tersebut, Count Rondon harus kehilangan 100.000 koin emas yang seharusnya bisa menyelesaikan masalah yang dialami oleh wilayahnya tersebut, dan kalau bukan karena Roman Dimitri yang membantu membayarnya, Roman berkata kalau kerajaan Redford pasti sudah tenggelam dalam perang yang akan menggulingkan kerajaannya. Count Rondon yang sangat menyesal dengan apa yang terjadi karena tindakannya tersebut, dia pun meminta maaf kepada Roman serta meminta penjelasan. Meski Roman Dimitri sudah tidak mempunyai alasan untuk membantu wilayahnya tersebut dan malah membantu melunasi hutang yang dimiliki oleh kerajaan Redford, Count Rondon meyakini kalau Roman Dimitri mempunyai sesuatu yang diinginkan dari tindakannya tersebut dan memintanya untuk memberitahukan alasannya tersebut kepadanya. Roman pun lalu berkata, kalau perjanjian Dimitri dengan Redford masihlah sama, dengan Roman yang meminta 210.000 koin emas tanpa batas waktu yang harus dilunasi oleh pihak kerajaan Redford yang sesuai dengan apa yang dikeluarkan oleh pihak Roman Dimitri, serta Roman berkata kembali, kalau dia akan memberitahukan ke semua orang tentang apa yang dilakukan oleh Count Rondon, agar mereka tahu, kalau Count Rondon bukanlah seorang pengkhianat, dan setelah itu berjalan dengan baik, dengan posisinya sebagai Count. Roman meminta Count Rondon untuk menggulingkan tahta kerajaan dari wilayahnya tersebut. Setelah beberapa waktu berlalu, di tempat lain di kedai yang sering didatangi oleh Jacqueline, tepatnya di Tavern of Hope, nama dari kedai tersebut, Jacqueline dan para penduduk pun merayakan pesta perayaan tentang perihal mereka berhasil merampas koin emas dari Count Rondon, dan di waktu tersebut, Jacqueline pun bertanya kepada seseorang yang ada di sampingnya tentang keberadaan pemilik kedai tersebut, dan temannya pun berkata untuk tak usah memikirkan hal tersebut, karena sebelum pemilik kedai pergi ke suatu tempat, pria itu berkata kepada Jacqueline kalau mereka boleh meminum minuman yang ada di kedai tersebut dengan sepuasnya, dan menyuruh Jacqueline untuk menikmati situasi yang membahagiakan tersebut. Salah satu temannya yang lain yang terlihat sedang mabuk, dia pun membicarakan tentang perihal ksatria Count Rondon yang mereka kalahkan di beberapa waktu yang lalu kepada Jacqueline, kalau mereka bekerja sama,
Meski melawan ksatria aura, dia beranggapan mereka akan dengan mudah mengalahkan ksatria tersebut, dan dengan sombongnya, meski istana mengirimkan pasukan ksatria aura, mereka beranggapan kalau mereka akan bisa mengalahkan pasukan tersebut dengan saling bekerja sama. Tak berselang lama, pintu masuk kedai tersebut terbuka dengan sangat keras, dan ternyata, yang datang ke kedai tersebut adalah Chris dan pasukan dari Roman Dimitri, sambil memberikan perintah kepada pasukannya tersebut untuk mencari dan menyeret orang yang bernama Jacqueline, sehingga Jacqueline yang mendengar itu pun bertanya-tanya, kenapa mereka mencarinya, dan para penduduk yang mendengar itu, mereka pun menyiapkan senjata mereka untuk bertarung melawan Chris dan pasukannya. Salah satu dari mereka yang mencoba menyerang Chris dari sisi kanan, dia pun tanpa basa-basi langsung melancarkan serangannya, dan Chris yang melihat itu, dengan santainya, dia menebas pria tersebut sampai memenggal kepalanya, sehingga membuat salah satu perempuan yang ada di dalam kedai tersebut yang melihat itu pun berteriak histeris. Dan salah satu dari mereka, yang melihat teknik dari Chris pun menyadari, kalau orang-orang yang berada di depannya bukanlah orang-orang dari wilayah Redford. Di sisi Chris, setelah memasukkan pedangnya kembali sambil berjalan ke arah Jacqueline, dia berkata kalau siapapun yang menghalanginya dalam misinya yang ia emban. Chris berkata kalau dia akan langsung mengeksekusi siapapun yang menghalanginya, dan setelah berhadapan dengan Jacqueline, Chris pun bertanya, apakah orang yang ada di hadapannya tersebut adalah orang yang ia cari, dan setelah membenarkan hal tersebut, saat Jacqueline akan melanjutkan perkataannya, Chris pun tanpa basa-basi langsung menjatuhkannya dan menyeretnya dengan cara mencengkram rambut kepalanya. Kabar mengenai Jacqueline yang diseret ke alun-alun kota oleh Chris dan pasukannya pun menyebar dengan cepat ke kalangan para penduduk, dan mereka yang menganggap Jacqueline adalah pahlawan bagi para penduduk, mereka pun berbondong-bondong pergi ke arah alun-alun kota tempat Jacqueline diseret oleh Chris dan pasukannya sambil membawa peralatan seadanya yang mereka punya. Setelah sampai di alun-alun kota sambil meluapkan amarah mereka kepada Roman yang menyambut mereka, Roman pun lalu berkata kepada para penduduk Redford tersebut, kalau dia, yang berasal dari wilayah kedaulatan Dimitri, akan menghukum penjahat di hadapan mereka, karena kejahatan yang telah Jacqueline perbuat antara lain telah menghasut orang-orang menyerang dan merampok Count Rondon. Para penduduk yang mendengar itu, mereka yang tak terima dengan tuduhan Roman tersebut pun berkata kepada Roman, kalau Count Rondon lah yang sebagai penjahatnya, karena sepengetahuan mereka, Count Rondon adalah pengkhianat yang menjual kerajaannya, serta mereka juga berkata, kalau mereka mendengar rumor, kalau Count Rondon sedang merencanakan sesuatu dengan keluarga Dimitri, dengan koin emas yang ia bawa yang mereka anggap kalau koin tersebut milik kerajaan Redford, mereka meyakini, kalau Count Rondon berencana meminta perlindungan dari keluarga Dimitri, dan karena hal tersebut, mereka menganggap kalau Count Rondon lah orang yang harus disalahkan, dan meminta Roman yang sebagai orang luar, jangan seenaknya menghukum orang yang bukan dari wilayahnya, dan meminta membebaskan Jacqueline yang mereka anggap sebagai pahlawan bagi para penduduk yang sudah membantu mereka. Roman lalu bertanya kepada mereka, dengan atas dasaran apa mereka menuduh Count Rondon seperti itu, dan Jacqueline dengan lantang, dia berkata, kalau Count Rondon yang membawa 100.000 koin emas, dia berpendapat, kalau Count Rondon mencoba meminta perlindungan dari wilayah Dimitri, ditambah, para penduduk yang sudah tahu dengan perilaku yang dilakukan oleh Count Rondon yang mereka anggap sebagai pengkhianat, Jacqueline meyakini, kalau hal tersebut adalah benar adanya. Roman lalu melemparkan seberkas kertas tentang pelunasan hutang dari wilayah Redford kepada Jacqueline, dan Jacqueline yang melihat isi kertas tersebut yang memberikan informasi, kalau hutang kerajaan Redford pada Golden Bank dinyatakan lunas setelah membayar sebesar 110.000 koin emas, yang didanai oleh Roman Dimitri dari keluarga Dimitri, Jacqueline pun terlihat sangat terkejut. Kemudian, di sisi Roman, dia pun lalu berkata, kalau 100.000 koin emas yang dibawa oleh Count Rondon, itu ia akan gunakan untuk membayar hutang pokok kepada Golden Bank, karena Count Rondon sudah menerima peringatan dari Golden Bank sampai membuatnya harus melakukan perjalanan jauh untuk meminjam uang kepadanya, dan karena gara-gara ketololan yang dilakukan oleh Jacqueline,
Roman berkata kalau Redford harus membayar denda 10.000 koin emas, serta harus mengeluarkan 100.000 koin emas kembali untuk membayar hutang Redford. Dan itulah kebenaran yang tidak pernah diketahui oleh para penduduk. Jacqueline yang terpukul dengan kebenaran yang disampaikan oleh Roman, dia pun mencoba menyangkal sanggahan-sanggahan tersebut, serta berkata, kalau dokumen yang Roman berikan, adalah dokumen palsu yang dibuat oleh Roman dan kaum Rondon. Karena yang ia tahu, kaum Rondon adalah orang yang ia anggap sebagai seorang sampah yang selalu mengabaikan penderitaan kerajaannya. Karena ketika rakyat kelaparan, kaum Rondon hanya sibuk mengumpulkan uang lewat bangsawan dalam perang politik, serta dengan seenaknya menikmati kemewahan yang bahkan tidak mungkin dia dan para penduduk bisa rasakan. Namun Roman yang mendengar itu, dia pun meminta bukti dari Jacqueline atas perkataannya tersebut, kalau kaum Rondon adalah seorang pengkhianat. Kemudian, dengan lantang, Roman berkata kepada para penduduk, kalau Jacqueline telah menyebarkan rumor yang disebabkan oleh Baron Dread, orang yang bermusuhan dengan kaum Rondon dan mempercayai rumor tersebut sebagai kebenaran. Karena, tanpa sepengetahuan Jacqueline, Baron Dread adalah orang yang melakukan perdagangan manusia dan menjual kerajaan mereka kepada pihak Kekaisaran Kronos. Makanya, kaum Rondon mati-matian mempertaruhkan segalanya untuk membunuh Baron Dread, dan dengan fakta tersebut, Roman lalu bertanya kepada para penduduk, apakah mereka tahu apa yang dilakukan kaum Rondon selama mereka hidup dan menyaksikan apa yang dilakukannya sehingga mereka menganggap kaum Rondon adalah seorang pengkhianat. Dan kalau mereka masih tidak mempercayai apa yang dikatakan oleh Roman, Roman berkata kepada mereka, kalau siapapun dari salah satu dari mereka yang bisa memberikan bukti kalau kaum Rondon adalah seorang pengkhianat, Roman berkata kalau dia akan melepaskan Jacqueline di detik itu juga. Kalau seandainya di antara mereka bisa membuktikan perkataan dari mereka kalau kaum Rondon adalah seorang pengkhianat. Setelah mendengar perkataan dari Roman Dimitri, para penduduk pun bertanya-tanya, apakah yang dikatakan oleh Roman adalah kebenaran, dan salah satu dari mereka pun teringat dengan salah satu temannya yang mencari pekerjaan ke mansion Baron Dread. Tidak berselang lama kabar mengenai temannya pun menghilang seperti ditelan bumi, sehingga dia mengira, kalau temannya tersebut sudah dikirim ke ibu kota untuk bekerja. Namun setelah Roman berkata seperti itu, dia pun berpikir, kalau temannya tersebut sudah dijual oleh Baron Dread. Roman pun lalu memberikan kebenaran tentang kaum Rondon kembali, ketika dia bertanya kepada kaum Rondon tentang kenapa dia bersedia menerima semua kesalahpahaman tersebut dari para penduduk, dan kaum Rondon malah balik bertanya kepadanya, apakah ada gunanya memberitahukan tersebut kepada para penduduk? Karena menurutnya, kalau raja yang berkuasa atas kerajaan Redford yang disalahkan dalam masa-masa krisis, bukan hanya kerusuhan seperti yang sudah terjadi, malah kaum Rondon meyakini kalau hal tersebut akan menjadi kudeta dan kekacauan yang lebih besar. Lalu, Roman bertanya kepada Jacqueline, apakah kekacauan tersebut benar-benar keinginannya? Karena demi melunasi hutang kerajaan pada Golden Bank, kaum Rondon membawa koin emas bersamanya, dan tentunya, itu adalah rahasia yang tidak diketahui siapapun kecuali orang dalam, dan karena hal tersebut, Jacqueline yang hanya seorang penduduk biasa bisa tahu tentang informasi tersebut. Roman berpendapat, kalau ada orang yang memberikan informasi tersebut kepada Jacqueline, yang akhirnya, Roman pun bertanya kepada Jacqueline, siapa yang memberitahukan tentang informasi tersebut, serta bertanya juga, apakah orang tersebut masih ada di wilayah Redford. Para penduduk yang mendengar itu pun serentak menyebut, kalau orang yang memberikan informasi tersebut adalah pemilik kedai, dan setelah berpikir dengan jernih, Jacqueline pun menyadari, kalau dia sudah dihasut oleh pemilik kedai, karena setelah kejadian pembegalan terhadap kaum Rondon tersebut, pemilik kedai pun menghilang tanpa jejak. Lalu, Roman berkata kembali kepada Jacqueline, apakah dirinya tidak berpikir ada yang aneh dengan kesatria Aura yang mereka bunuh bisa selemah itu, meski dirinya bisa berkesempatan untuk melihat kebenarannya. Tapi Jacqueline menolak mentah-mentah kebenaran tersebut dan malah mempercayai hasutan mata-mata dari kekaisaran, dan gara-gara tindakannya, kaum Rondon yang sudah berjuang mati-matian demi kerajaan harus terluka, serta ksatria yang tidak bersalah harus menemui ajalnya, dan setelah semua kebenarannya terungkap, Roman dengan tegas berkata kepada Jacqueline,
kalau dia bukanlah pahlawan untuk para penduduk. Para penduduk yang awalnya ingin menolong Jacqueline atas penangkapan yang dilakukan oleh Roman, setelah mengetahui kebenaran tersebut, mereka pun merasa bersalah dan membuang peralatan yang mereka bawa. Dan di sisi Jacqueline, dia yang meratapi kesalahannya, dia pun teringat dengan kejadian di masa lalu. Ketika dia dan temannya sedang berbincang di kedai tersebut, dia yang menganggap Count Rondon adalah seorang pengkhianat. Dia berkata kepada temannya, kalau meski dia kesulitan bekerja dengan Count Rondon, temannya tersebut pasti mendapatkan bayaran yang sangat besar. Namun temannya tersebut berkata kepada Jacqueline, kalau Count Rondon bukanlah orang yang jahat seperti rumor yang sudah beredar. Dan meski dia ingin memberitahukan kebenarannya, temannya tersebut berkata kalau dia tidak bisa mengatakan hal tersebut, dan meminta Jacqueline untuk tidak terlalu membenci Count Rondon. Namun, Jacqueline yang mendengar itu, dia malah menuduh temannya tersebut sudah dicuci otak oleh Count Rondon. Setelah mengakui kesalahannya, Jacqueline, dengan terbata-bata meminta maaf kepada Roman, serta bertanya, apa yang harus ia lakukan untuk menebus kesalahannya tersebut. Meski dirinya tahu kebenarannya, situasi yang ia hadapi membuatnya sulit untuk menerima kenyataan tersebut. Dan kemudian, Roman dengan tegas, dia berkata kepada Jacqueline dengan mengatakan, Jacqueline, tidak seharusnya kau mengambil koin emas dan membagikannya pada orang-orang layaknya pahlawan. Kau harus berhati-hati dalam mengambil tindakan. Namun, nasi sudah menjadi bubur. Bahkan jika kau menangis meminta maaf, kan bukan seperti mereka yang mati bisa kembali. Untuk mencegah kejadian seperti ini terulang, aku harus membuatmu membayarnya. Dengarkan, penduduk Redford, ingat baik-baik hari ini, Jacqueline bukanlah pahlawan Redford. Dia tetap menjadi penyelamat kalian, penyelamat yang akan menerima kematian atas kesalahannya. Camkan baik-baik, kalau ada yang membuat kesalahan seperti ini lagi, tidak ada orang lain yang akan menggantikan hukuman atas kesalahan kecuali kalian sendiri. Setelah memenggal Jacqueline, di sisi lain, Count Rondon yang terlihat sedang menuju ke istana kerajaan Redford beserta dengan para kesatrianya, terlihat dia sedang meneguhkan hatinya. Karena, kalau amarah penduduk sudah sampai pada batasnya, kekacauan akan berlanjut kalau keuangan kerajaan tidak kunjung kembali stabil. Dan demi masa depan kerajaan Redford, dia tidak menyangka, kalau dirinya lah yang harus menggulingkan raja dari tahtanya, untuk menuju ke titik di mana kerajaan Redford menjadi lebih baik. Kemudian, Count Rondon berkata kepada kapten kesatrianya, kalau ksatria kerajaan menyerang mereka, Count Rondon memerintahkan mereka untuk tidak ragu-ragu membunuh komandan ksatria kerajaan, agar bisa menundukkan semua pasukan yang berada di bawah komandonya. Karena pertarungan tersebut adalah pertarungan untuk mempertaruhkan kelangsungan kerajaannya. Karena, kalau mereka tidak berhasil menggulingkan raja mereka, Redford akan mengalami kehancuran total. Setelah sampai di istana kerajaan Redford, tak berselang lama, pintu gerbang istana pun terbuka dan muncullah para ordo ksatria keluarga kerajaan Redford dengan dipimpin oleh salah satu dari mereka yang mempunyai tanda luka di dahinya. Dan ketika Count Rondon berpikir kalau bentrokan melawan ksatria keluarga kerajaan tidak bisa dihindari lagi, pemimpin dari ordo ksatria keluarga kerajaan Redford pun berkata kepada Count Rondon, kalau ksatria keluarga kerajaan adalah ksatria yang melindungi keluarga kerajaan, dan jika ada pihak yang akan melawan raja, pria tersebut berkata kalau itu adalah kejahatan yang sangat besar. Namun tak diduga, pria tersebut berkata, kalau dia ingin kerajaan yang ia jaga ingin kembali ke jalan yang benar. Maka dari itu, pria tersebut berkata kalau dia dan pasukannya akan seolah-olah tidak melihat dan mendengar apa yang akan dilakukan oleh Count Rondon, dan meminta Count Rondon untuk melakukan apa yang harus ia lakukan. Setelah jalannya terbuka dan berjalan menuju singgasana rajanya, Count Rondon tanpa basa-basi langsung membuka gerbang tempat ruangan tersebut dan berkata kepada raja kalau dia meminta ingin bertemu. Namun, ketika ia melihat ke singgasana raja, dia pun dikejutkan dengan rajanya yang sudah tergeletak tak bernyawa, dengan ditemani seberkas surat wasiat yang ditinggalkan oleh rajanya tersebut. Dengan isi surat tersebut antara lain, Count Rondon, aku mendengar kau diserang. Aku tidak bisa mengendalikan diri karena amarahku setelah mendengar itu. Meski aku tahu perjuanganmu demi kerajaan Redford,
Aku benar-benar menyesal karena sudah mengabaikan semua itu. Aku meninggalkan surat ini karena aku ingin memberitahukan semuanya. Aku menerima surat yang memberitahukan kalau aku tidak menjalani kehidupan raja yang rusak. Katanya mereka akan membunuh anakku. Aku mengabaikan itu karena kukira itu hanya candaan. Tapi itu menjadi kenyataan. Dan karena surat wasiat tersebut, akhirnya Count Rondon pun menyadari kalau ada sesosok orang dengan power yang sangat besar yang bisa mengancam keluarga kerajaan Redford. Kelanjutan dari isi surat wasiat yang ditulis oleh rajanya Count Rondon tersebut, dia menyampaikan, ketika dia mengabaikan peringatan tersebut, hal yang tak diinginkan pun akhirnya menjadi kenyataan. Mereka yang tidak cukup membunuh putra sulungnya, mereka pun bahkan berlanjut membunuh putrinya, dan bahkan, putra bungsunya sekarang terbaring karena racun yang ia derita. Rajanya menyampaikan, kalau putra bungsunya bisa bertahan hidup karena dia menerima penawar racun dari mereka gara-gara dirinya menjalani kehidupan yang mereka inginkan. Dan mengapa dirinya melakukan hal tersebut? Meski dirinya adalah seorang raja, tanpa dipungkiri dirinya masihlah seorang ayah yang menginginkan kebahagiaan untuk anak-anaknya. Dan meski dia menyadari kalau dia adalah raja yang tidak berkompeten, hal tersebut harus ia lakukan. Karena kalau ia terlalu memaksakan kehendaknya sendiri, akan ada banyak penduduk Redford yang akan menjadi korban dalam konflik tersebut. Kemudian, di penghujung surat wasiatnya tersebut, rajanya berkata kepada Count Rondon, kalau dia tidak ingin membuat Count Rondon mengotori tangannya sendiri, dia pun mengambil keputusan untuk turun tahta dengan cara mengakhiri hidupnya, dan mempercayakan masa depan kerajaan Redford ke tangan Count Rondon. Dan setelah membaca surat wasiat tersebut, Count Rondon pun menangis setelah tahu tentang kebenaran dan fakta yang telah dialami oleh rajanya tersebut. Setelah beberapa waktu berlalu, Count Rondon pun mengunjungi kediaman putra bungsu dari rajanya, dan setelah memasuki ruangannya, Count Rondon menyampaikan, kalau raja atau ayahnya sudah meninggal dunia, dan diketahui, pewaris terakhir dari kerajaan Redford, dia bernama Carlos Redford. Count Rondon yang melihat ekspresi Carlos Redford biasa-biasa saja setelah mengetahui kematian ayahnya, dia pun bertanya kepada Carlos, apakah dia sudah tahu tentang hal tersebut, dan Carlos pun berkata, kalau semua kejadian yang menimpa Redford selama beberapa waktu ke belakang, tidak mungkin itu terjadi begitu saja tanpa rencana orang luar. Lalu, Count Rondon dengan nada tinggi berkata kepada Carlos, kenapa dirinya tidak memberitahukannya tentang hal tersebut? Dan Carlos pun menjawabnya, kalau meski dia memberitahukan hal tersebut, kondisi kerajaannya tidak akan pernah berubah. Carlos Redford, yang mengetahui tentang keadaannya, dia berkata, meski memalukan rasanya mengakui keinginannya, Carlos berkata kalau dia benar-benar ingin hidup meski terkena racun yang sangat mematikan. Dan Count Rondon, yang mengetahui maksud dari Carlos Redford, dia bertanya, apakah Carlos Redford menyuruhnya untuk menjadi Raja Redford selanjutnya? Dan Carlos Redford yang tersenyum mendengar itu, dia lalu berkata, kalau demi keselamatan dan masa depan Redford, dia, selaku keluarga kerajaan lama harus turun dari tahtanya. Dan supaya kekuasaan sepenuhnya menjadi milik Count Rondon, keluarga kerajaan yang mungkin akan menjadi penghalang harus dimusnahkan semua. Dan melihat dari dedikasi yang Count Rondon berikan untuk kerajaan Redford selama ia mengabdi, Carlos Redford berkata kalau sudah semestinya, Count Rondon lah yang seharusnya menjadi raja selanjutnya. Count Rondon lalu bertanya kembali kepada Carlos Redford, apakah tidak ada pilihan selain itu? Dan Carlos Redford pun berkata, karena ayahnya sudah mengambil keputusan terlebih dahulu. Carlos Redford berkata kalau sekarang dia bisa mengambil keputusan dengan sangat tenang. Dan setelah Count Rondon berkata kepada Carlos Redford, kalau seandainya masa-masa kelam tidak terjadi di kerajaannya, Count Rondon meyakini, kalau Carlos Redford pasti akan menjadi raja yang sangat hebat. Dan Carlos Redford, dia yang mendengar itu, dia pun tersenyum dan berterima kasih kepada Count Rondon atas perkataannya tersebut, meski dia tahu, kalau ajalnya sudah hampir tiba. Kemudian, di penghujung hayatnya, Carlos Redford berkata, untuk yang terakhir kalinya, Carlos Redford meminta kepada Count Rondon untuk jangan menyia-nyiakan kematian keluarga kerajaan,
dan memintanya untuk membawa kembali kerajaan Redford ke masa jayanya. Dan itulah akhir dari lenyapnya keturunan murni dari kerajaan Redford. 10 hari kemudian, hari pemakaman dengan metode kremasi pun dilakukan, dengan dipimpin oleh Count Rondon, dan di waktu tersebut, Count Rondon berkata dalam hatinya, kalau dia akan berjanji kepada raja dan pangerannya tersebut, dia bersumpah kalau kerajaan Redford tidak akan runtuh, serta akan menjunjung tinggi kebenaran dan mendengarkan semua suara rakyat, serta memastikan kalau kerajaan mereka tidak akan runtuh meski dihadapkan dengan rencana busuk dari Kekaisaran Kronos, serta bertekad kalau dia akan membalaskan dendam keluarga kerajaan. Setelah beberapa waktu berlalu setelah pemakaman raja dan pangeran kerajaan Redford, Count Rondon pun resmi dilantik menjadi raja baru dari kerajaan Redford. Sembari melihat para penduduk yang berada di hadapannya, dia teringat dengan perkataan Roman di beberapa waktu yang lalu dengan Roman yang berkata, kalau mereka atau rakyat yang menganggap Count Rondon sebagai pengkhianat, bahkan mereka yang lantang menyuarakan semua suara mereka semua tetaplah penduduk Redford, dan akan menjadi seperti apa mereka di masa depan. Roman berkata kalau itu tergantung pada bagaimana Count Rondon bertindak sebagai raja. Dan dengan teringatnya perkataan Roman tersebut, Count Rondon dengan meneguhkan hatinya, dia bertekad kalau kerajaan Redford tidak akan mengulangi kesalahan yang telah dilakukan. Dan di sisi lain, Roman yang melihat pelantikan tersebut di salah satu sisi bangunan, dia pun berkata dalam hatinya, kalau di kemudian hari, wilayah Dimitri akan mendapatkan sekutu yang sangat kuat. Kemudian berkata kepada Chris, untuk melakukan persiapan keberangkatan mereka ke wilayah Valhalla. Setelah mereka berangkat dan sampai ke kota perbatasan Valhalla yang bernama Kota Paulo, dia pun disambut oleh penjaga dari kota tersebut dengan dia yang berkata, kalau setiap ada orang luar yang akan memasuki kota mereka harus mendapatkan pemeriksaan badan terlebih dahulu, dan setelah selesai memeriksa Roman dan pasukannya, penjaga kota tersebut berkata kepada Roman untuk jangan sekali-kali membuat keributan, karena Kota Paulo bukanlah kota yang menyambut hangat kedatangan orang luar. Setelah Roman dan pasukannya memasuki kota Paulo, yang diketahui, kalau Kekaisaran Valhalla yang mendirikan kota mereka di dekat hutan selatan, alhasil dihuni oleh orang-orang asli tempat tersebut yang dikenal dengan orang-orang yang menjunjung tinggi kehormatan harga diri mereka, yang seperti sebagai rumor yang sudah beredar, orang-orang yang paling sulit dihadapi itu adalah orang-orang dari Kekaisaran Valhalla, karena mereka tidak akan menerima orang luar dengan hangat, kecuali terlahir di wilayah mereka sendiri. Namun meski begitu, Chris menganggap kalau mereka sangat keterlaluan dan sangat kurang ajar, karena mereka tidak ada niatan mengirim seorang pemandu kepada tuannya Roman yang mendapatkan undangan dari mereka, yang membuat Roman merasa tertantang, karena tindakan mereka tersebut, sama seperti tidak mau mengakuinya meski mereka sudah memberikan undangan itu. Setelah beberapa waktu berlalu, Roman yang datang ke tempat penginapan beserta Chris dan pasukannya, di tempat tersebut, saat Roman dan Chris sedang menikmati segelas minuman, salah satu dari pengunjung yang ada di tempat tersebut pun mendobrak meja dengan gelas minumannya sambil berkata, kalau minuman yang ia minum serasa tidak enak. Kemudian, dia pun lalu berjalan menghampiri Roman dan berkata, kalau Roman seharusnya tidak datang ke tempat tersebut dan menyuruhnya untuk diam di kamarnya saja, serta melanjutkan dengan mengolok-olok Roman, kalau Roman yang mempunyai kulit halus seperti kulit seorang perempuan tidak cocok dengan tempat yang ia kunjungi. Namun, Roman yang mendengar itu hanya terdiam dan tak menghiraukan perkataan dari orang tersebut, sehingga pria tersebut marah karena dihiraukan oleh Roman dan menyuruhnya untuk pergi dari tempat tersebut. Kemudian, beberapa temannya yang melihat itu di salah satu meja yang ada di tempat tersebut, mereka berkata kepada temannya yang sedang mengganggu Roman untuk bersikap santai, karena, kalau temannya tersebut berperilaku terlalu kasar, mereka mengolok-olok kalau Roman bisa-bisa mengompol karena ketakutan. Dan ketika pria yang mengganggu Roman dengan sombongnya akan menyeret Roman untuk kembali ke kamarnya, Roman dengan santai berkata kepada Chris, kalau mereka harus membuat orang-orang dari Valhalla menyadarkan diri mereka, sehingga, membuat pria tersebut marah mendengar perkataan Roman itu. Namun, sebelum membalas perkataan Roman,
Pria tersebut pun dijatuhkan oleh Chris sambil Chris berkata, "Siap tuanku." Setelah mendapatkan serangan kejutan yang dilakukan oleh Chris, pria tersebut pun bangun kembali, dan ketika akan membalas perlakuan Chris tersebut, Chris dengan sigap menyerangnya terlebih dahulu dengan memukul ke arah perut pria tersebut, dan di sisi Roman, karena pertikaian tersebut ulah dari bawahannya, dia pun memberikan sekantong koin emas kepada pemilik kedai tersebut sebagai ganti rugi atas kerusuhan yang sedang terjadi, serta meminta kepada pemilik kedai, agar dia bisa mengantarnya ke tempat yang paling ramai di kota Paulo, dan pemilik kedai yang mendapatkan banyak koin emas dari Roman Dimitri, dia pun berterima kasih dan berkata, kalau dengan senang hati dia akan mengantar Roman ke pusat kota tempat teramai di kota Paulo. Keesokan harinya, pemilik kedai yang menjadi pemandu Roman pun akhirnya sampai ke alun-alun kota Paulo. Kemudian dia berkata, kalau tempat tersebut adalah tempat teramai yang sering didatangi oleh orang-orang dari berbagai penjuru Paulo. Kemudian pemilik kedai tersebut berbisik kepada Roman untuk memperingatinya agar jangan membuat keributan seperti di tempat kedai penginapan, karena kalau hal tersebut terjadi, situasinya akan menjadi lebih kacau ketimbang yang terjadi di tempat kedai penginapan. Namun di sisi Roman, dia yang tak menghiraukan perkataan pemilik kedai tersebut, dia malah berasumsi, kalau meski tempat tersebut disebut kekaisaran, tempat tersebut masihlah belum memiliki kehormatan sebagai kekaisaran, sehingga hal tersebut membuat Roman menertawakannya, dan ketika Roman berpikir kalau kekaisaran Kronos tidak bisa mengendalikan keserakahan Valhalla, maka Valhalla belum bisa membuang sikap barbar mereka, dan karena hal itu, Roman pun mengambil keputusan, kalau dia juga harus bersikap sesuai tempat yang ia pijak. Kemudian, Roman pun berkata dengan lantang di tempat tersebut, kalau dia yang sebagai pewaris dari wilayah kedaulatan Dimitri, mempersilahkan para penduduk Valhalla untuk melawannya kalau ada yang berminat, dan karena hal tersebut, pemilik kedai penginapan pun dengan sembunyi-sembunyi, dia akhirnya pergi dari tempat tersebut, karena dia tidak mau terlibat dalam konflik yang mungkin juga akan menyeretnya. Di sisi para penduduk Valhalla, mereka yang mendengar perkataan Roman pun berpendapat, kalau Roman adalah orang yang sudah tidak waras, dan tak berselang lama, salah satu penduduk yang terpancing dengan perkataan Roman pun maju ke hadapannya sambil berkata, kalau Roman adalah orang yang sinting, yang berani-beraninya menyombongkan di wilayah Valhalla. Kemudian pria tersebut yang membawa kampak besar berkata kembali, kalau dia akan memberikan pelajaran kepada Roman Dimitri. Namun, ketika dia melancarkan serangannya, Roman dengan santainya menghindari serangan tersebut, kemudian dengan cepat bergerak ke arah pria tersebut dan langsung melancarkan serangan balik dengan cara menampar pria tersebut, yang menandakan sebuah penghinaan. Karena, tindakan Roman yang menampar pria tersebut, adalah sebuah penghinaan bagi seorang pejuang. Pria itu yang mendapatkan penghinaan tersebut, dia dengan marah pun mencoba membalas perbuatan Roman, namun, yang didapatinya adalah tamparan kembali dari Roman. Kemudian, tanpa ampun, Roman terus-menerus menampar pria tersebut hingga tersungkur, dan karena sudah tidak bisa menahannya, pria tersebut pun akhirnya mengaku kekalahannya kepada Roman, sehingga, membuat para penduduk yang melihat itu pun merasa marah, karena perbuatannya sangat mempermalukan para pejuang Valhalla, sehingga, mereka mencoba membalas perlakuan Roman tersebut. Namun, salah satu dari mereka yang membalas, dia pun mendapati hal yang sama, dan ketika mendapat tamparan dari Roman, dia pun menyadari, kalau tamparan dari Roman bukanlah tamparan dari seseorang yang biasa-biasa saja, dan ketika ia mendapatkan tamparan yang bertubi-tubi yang dilancarkan oleh Roman, dia pun berasumsi, kalau dia menyerah seperti pria yang pertama menantang Roman, itu akan menjadi aib bagi dirinya, dan karena hal tersebut, dia pun mencoba berpura-pura pingsan untuk mengelabui Roman agar dia berhenti melakukan serangannya tersebut. Namun Roman yang menyadari hal tersebut, tanpa ragu, Roman pun menginjak alat reproduksi untuk kelangsungan keturunannya, sehingga pria tersebut pun menjerit kesakitan. Namun di sisi Roman, dia yang puas setelah melakukan tindakan tersebut, dia berkata kepada pria tersebut untuk bangun, karena Roman tahu, kalau dia berbohong dengan cara berpura-pura tak sadarkan diri. Di sisi lain,
Karena keributan tersebut pun akhirnya sampai juga ke pihak Baron Paulo, dan salah satu bawahannya, dia pun menyampaikan perihal tersebut kepada Baron Paulo, kalau Roman yang berada di alun-alun kota Paulo, sedang membuat keributan dengan cara menantang orang-orang yang berada di alun-alun kota untuk bertarung melawannya, dan Baron Paulo yang sudah menduga hal tersebut, itulah alasannya karena dia tidak mengirimkan orang untuk memandunya, namun karena hal tersebut, bawahannya berkata kalau petarung yang melawan Roman, semuanya berakhir dengan kondisi babak belur dan menyerah. Dan karena para petarung kebanggaan Valhalla menyerah seperti pengecut, dengan sombongnya, Baron Paulo pun berkata, kalau dia akan turun tangan dan menunjukkan kepada Roman, apa yang akan terjadi kalau berani-berani menantang Valhalla. Setelah beberapa waktu berlalu, terlihat Roman berhasil menumbangkan beberapa penduduk Valhalla yang menantangnya. Dan Baron Paulo yang datang dan melihat keadaan tersebut, dia pun berteriak kepada Roman, apa yang sudah ia lakukan terhadap penduduknya. Dan karena Roman adalah orang yang sekedar tamu yang diundang ke Valhalla, dan berlanjut malah membuat keributan di wilayahnya, Baron Paulo pun berkata kepada Roman, kalau mereka akan menangkap Roman serta akan memberikan hukuman yang berat, kalau Roman tidak bisa memberikan alasan terkait perbuatannya tersebut. Di sisi Roman, dia yang mendengar itu pun mempertanyakan perkataan Baron Paulo tersebut, karena sesuai dengan kondisi dari wilayah Valhalla tersebut, kalau Valhalla adalah negara yang berbicara dengan kekuatan, Roman pun berkata kalau dia membuktikannya dengan kekuatan juga, dan di sisi Baron Paulo, dia yang tak menyangka kalau Roman adalah orang yang lebih barbar dibandingkan dengan orang-orang yang terlahir di Valhalla, dia pun mencoba menekannya kembali dengan berkata, kalau meski ada benarnya dengan apa yang dikatakan oleh Roman, tindakannya tersebut tidak bisa diabaikan begitu saja, karena duel di Valhalla itu sakral dan indah, dan tidak ada yang namanya menindas mereka yang sudah kalah seperti orang-orang yang dikalahkan oleh Roman. Dan karena tindakannya tersebut, Baron Paulo berkata kalau Roman akan diinterogasi berdasarkan aturan yang sudah tertera, dan setelah itu, Baron Paulo berkata kalau dia akan mengantar Roman Dimitri ke ibu kota. Baron Paulo yang menganggap Roman sudah tidak bisa melawannya, tanpa diduga, Roman pun berkata kalau dia menolak untuk diinterogasi oleh Baron Paulo, sehingga, Baron Paulo pun murka dan berkata kepada Roman, kalau Roman tidak ada hak untuk memberikan penolakan terhadap Kekaisaran Valhalla. Namun, Roman dengan santainya menanggapi perihal tersebut dengan berkata, karena mereka sedang berada di wilayah Valhalla, Roman mengajukan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan hukum Valhalla, yaitu dengan duel antar sesama pejuang, dan kalau Baron Paulo bersikeras ingin menginterogasinya, Roman mempersilahkan Baron Paulo untuk mengerahkan semua pasukannya untuk menangkap dirinya dengan paksa, dan karena mendapat provokasi dari Roman tersebut, Baron Paulo yang terpancing pun memerintahkan para kesatrianya untuk menangkap Roman Dimitri, dan setelah mendapatkan perintah tersebut, para kesatrianya pun berubah bentuk ke bentuk hewan, sehingga, Roman yang melihat itu pun terkejut, karena ternyata, mereka adalah sekelompok orang yang disebut dengan sebutan, Beastmen. Beastmen adalah sekelompok minoritas yang berada di hutan selatan, dan menjadi kekuatan tempur terbesar di Valhalla. Mereka tumbuh dengan meminum susu binatang. Kelompok elit Valhalla ini yang terbentuk melalui ritual yang menjadikan mereka sebagai petarung Beastmen. Setelah mengepung Roman Dimitri, Baron Paulo dengan sombongnya berkata kepada Roman, kalau dia yang sudah berani bermain-main dengan Valhalla, Baron Paulo berkata kalau Roman akan mendapatkan ganjarannya. Kemudian, dia pun memerintahkan pasukan Beastmen-nya untuk menyerang Roman untuk menangkapnya. Tetapi, setelah salah satu Beastmen-nya menyerang Roman dari belakang, Roman dengan santai menyerang balik Beastmen tersebut dengan cara meninjunya, sambil berkata dalam hatinya, kalau meski mereka adalah Beastmen yang dibanggakan oleh Kekaisaran Valhalla, Roman menganggap mereka hanya setara dengan binatang rendahan. Pertarungan antara Roman dan para Beastmen pun akhirnya tak terelakkan lagi, dan setelah beberapa waktu berlalu dalam pertarungan tersebut, Roman pun dengan mudah memenangkan pertarungan tersebut, dan salah satu Beastmen yang terlihat babak belur, dia yang sudah tidak tahan menahan penyiksaan yang dilakukan oleh Roman,
dia pun dengan terbata-bata meminta permohonan ampun dan mengakui kesalahannya, dan di sisi Roman, dia yang mendengar itu pun tak menyangka, kalau spesies Bestman juga ternyata bisa berbicara. Di sisi Baron Paulo, dia yang melihat pertarungan tersebut pun tak menyangka, meski Bestman yang dikenal bisa membuat kerepotan para ksatria aura, Roman bisa mengalahkan mereka dengan mudahnya. Dan karena hal tersebut, akhirnya Baron Paulo pun menyadari, kalau Roman adalah lawan yang lebih kuat dari perkiraannya. Kemudian, Baron Paulo pun mengakui kekalahannya tersebut, dan sesuai janjinya, Baron Paulo berkata kalau dia akan mengirimkan seorang pemandu untuk membawa Roman dan rombongannya ke ibu kota. Setelah beberapa saat, Roman yang mendapatkan laporan dari Lukas, kalau menurut laporan tersebut, Valhalla adalah negara bermuka dua. Kalau mereka yang sebagai sebuah kekaisaran, dari luar mereka terlihat seperti puas dengan keadaan mereka. Namun di balik itu, mereka juga sangat berambisi untuk menyatukan benua seperti halnya kekaisaran Kronos. Dan setelah melihat Valhalla memutuskan untuk memprovokasi Roman sebelum mereka ikut campur, Roman berpendapat, kalau mereka bukanlah negara barbar seperti yang dulu. Dan jika dirinya bisa mengalahkan Barbossa, maka fraksi yang mendukung tradisi akan menerima hasilnya. Namun di sisi lain, pemimpin Valhalla yang sekarang yang merupakan orang progresif yang sangat licik, itu akan menimbulkan variabel-variabel yang takkan terduga. Sehingga, Roman pun bertanya-tanya, situasi berbahaya apa yang akan terjadi di kemudian hari, dan hal tersebut adalah hal yang sangat disukai oleh Roman Dimitri. Keesokan harinya, pemandu yang ditugaskan oleh Baron Paulo untuk mendampingi Roman ke ibu kota pun akhirnya menemui Roman, dan diketahui, pria tersebut bernama Sanchez, dan setelah beberapa saat mereka memulai perjalanannya, Roman pun tak menyangka, kalau Sanchez yang mempunyai tubuh besar dan berotot, dia ternyata terlalu berisik dan terlalu banyak bicara. Hari pun mulai berganti malam, mereka yang memutuskan berkemah di malam tersebut. Saat mereka sedang bersantai di hadapan api unggun, Sanchez pun berkata kepada Roman, kalau dia sudah banyak mendengar tentang rumor yang beredar soal Roman Dimitri. Kemudian, dia pun menceritakan tentang dirinya sendiri. Kalau meski dia yang tidak terlahir di Valhalla, Sanchez merasa kagum, kalau Roman mempunyai aura seorang petarung seperti yang diceritakan dari buku sejarah Valhalla, yang seperti orang-orang legendaris yang muncul kembali ke dunia. Para petarung di cerita-cerita kuno itu bisa membelah bumi dan memotong langit dalam satu serangan saja. Namun terlepas dari itu, Sanchez pun bertanya-tanya, apakah benar kalau Roman telah mengalahkan Kapten Knight Gustavo? Karena, rumor tersebut sepertinya sudah dibesar-besarkan. Di sisi Chris, dia yang mendengar perkataan Sanchez pun berkata kepadanya untuk memperhatikan perkataannya tersebut, karena menurutnya, Sanchez sudah lancang berbicara kepada tuannya tersebut. Tapi, Roman tak mempermasalahkan hal itu. Kemudian, dia berkata kepada Sanchez, kalau sepertinya, dalam perbincangan tersebut ada hal yang ingin Sanchez katakan kepadanya dan menyuruhnya untuk langsung berbicara ke intinya saja. Dan karena Roman berkata seperti itu, Sanchez pun tanpa ragu menunjukkan niatannya tersebut. Kemudian berkata kepada Roman, apa yang membuat Roman terpilih untuk melawan Barbossa? Diketahui, rank ke-6 Valhalla Barbossa, dan rank ke-12 Morales, rivalitas mereka sangat terkenal di seantero Valhalla, terlahir di wilayah yang sama. Mereka selalu saja dibandingkan sejak kanak-kanak, meski Morales sering dijuluki sebagai orang jenius. Jarak antara dia dengan Barbossa yang terlahir bangsawan tidak bisa terelakkan. 6 bulan yang lalu, Morales terpilih sebagai petarung terpilih di festival yang dinanti-nantikan itu, di Festival Valhalla. Konon kabarnya orang-orang yang mati memasuki Valhalla tidak peduli dengan kemenangan atau kekalahan. Morales menerima hal ini dengan sukacita. Dan lawannya adalah Barbossa. Dia sungguh mempercayai bahwa God of Warrior menciptakan panggung ini hanya untuknya. Dan diketahui, Sanchez adalah murid dari Morales. Kembali ke waktu mereka sedang berbincang di kehangatan api unggun di malam tersebut. Setelah Sanchez diizinkan oleh Roman untuk berbicara apa yang sudah ia pendam, Sanchez pun lalu berkata,
kalau kesempatan yang Roman curi adalah mimpi dari setiap warrior Valhalla. Meski rumor tentang Roman yang menyebarkan kehebatannya tersebut, Sanchez dengan tegas berkata kalau dia sama sekali tidak mempercayai rumornya itu dan menyangkalnya kalau rumor tentang Roman terlalu dilebih-lebihkan, karena bahkan swordman terbaik di benua, di usia pertengahan 20 mereka, Sanchez berkata kalau itu akan mustahil mencapai ketinggian yang Roman capai sekarang. Kemudian Sanchez yang tak terima kalau gurunya telah tersingkir dalam festival tersebut karena ulah Roman Dimitri. Dia pun bertanya kepada Roman, apakah Roman sungguh mengira kalau dia pantas mengambil tempat yang seharusnya milik gurunya itu? Di sisi Roman, dia Malik bertanya, apa yang menjadi dasar penilaian Sanchez itu? Dan Sanchez pun berkata, apakah dirinya harus membutuhkan dasar tentang hal tersebut? Karena sudah jelas, kalau Roman tidak didukung oleh bukti apapun. Dan karena ucapan Sanchez tersebut, Roman pun berkata kepada Sanchez, kalau memang dia membutuhkan bukti, dengan senang hati Roman berkata kalau dia akan menunjukkannya kepada Sanchez, dan menyuruhnya untuk memberitahukan ke semua orang, jika mereka menemukannya sebelum pre-festival. Dengan senang hati, Roman berkata kalau dia akan mempertaruhkan posisinya dan menghadapi mereka. Dan jika Sanchez juga ingin membuktikan hal tersebut, Roman mempersilahkannya untuk menantang dirinya. Sanchez yang terbawa emosi pun lalu mengambil senjatanya dan mencoba untuk melawan Roman. Namun ketika dia akan melakukannya, dia pun dikejutkan dengan hawa membunuh yang dipancarkan oleh Chris yang ada di samping Roman, sehingga dia pun bertanya-tanya, apakah yang di depannya adalah orang yang dijuluki sebagai si Flash dari Kairo. Dan setelah mengetahui kalau Chris sebagai bawahan Roman mempunyai kekuatan yang begitu besar, dia pun berpendapat, kalau rumor yang telah menyebar mungkin benar apa adanya. Namun meski begitu, hal tersebut tidak akan berarti, karena festival Valhalla hanya untuk warrior yang telah diakui. Kemudian, Sanchez yang menyadari kalau dia tidak bisa menang melawan Chris yang hanya bawahan dari Roman Dimitri, dia pun meninggalkan mereka. Namun masih dengan angkuhnya, Sanchez pun memperingati Roman untuk jangan menyesal dengan apa yang telah ia katakan. Keesokan harinya, setelah mereka sampai ke ibu kota Valhalla yang bernama Marin, Roman pun disambut oleh Viscount dari tempat tersebut, yang diketahui dia bernama Jonathan, yang ditugaskan untuk memandu Roman Dimitri. Sambil tersenyum, Viscount Jonathan berkata, kalau dia mendengar dari apa yang dikatakan oleh Sanchez, Roman berniat untuk membuktikan kelayakan untuk menghadapi Barbossa, dengan cara menerima tantangan dari setiap warrior Valhalla. Kemudian, Viscount Jonathan pun membawa Roman ke sebuah ruangan untuk membicarakan hal tersebut, dengan dia yang bertanya, apakah yang dikatakan oleh Sanchez adalah benar, dan Roman pun menjawab, kalau dia akan mengurusnya sendiri. Kemudian setelah dikonfirmasi kebenarannya, Viscount Jonathan mencoba menerangkan tentang perihal tempat mereka, dengan dia yang berkata, Valhalla memiliki tradisi untuk acara pre-festival. Tradisi ini selalu menarik darah untuk memastikan perayaan yang berhasil. Di panggung besar, 30 warrior akan bertarung secara serentak, dan tidak ada kata menyerah. Antara kau jadi yang terakhir berdiri atau mati. Warrior yang selamat akan menerima berkat Valhalla langsung dari Yang Mulia Kaisar. Untuk menghormati acara pre-festival, bagaimana jika salah satu swordman-mu turut berpartisipasi? Tuan Roman, ngomong-ngomong, warrior yang bertarung dalam pertarungan 30 orang, tidak boleh terdaftar pada ranking benua. Ku dengar ada orang yang disebut Kairo Flash yang bisa saja cocok untuk mengikuti acara tersebut. Jika Tuan Roman berkenan, Anda bisa mengajukan swordman Anda itu. Roman pun yang mendengar itu meresponnya dengan tenang, dengan dia yang berkata, kalau dia akan melakukan sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Viscount Jonathan, sehingga membuat Viscount Jonathan merasa senang, dan setelah tujuannya terrealisasi, Viscount Jonathan pun meminta untuk pamit kepada Roman Dimitri agar dia bisa beristirahat sampai tibanya acara pre-festival. Namun sebelum meninggalkan tempat tersebut, Viscount Jonathan berkata, karena Roman sudah berkata seperti itu kepada Sanchez, mungkin Roman tidak akan mudah untuk beristirahat dengan tenang, dan berharap, di 2 hari kemudian, Viscount Jonathan berharap mereka bisa bertemu kembali dengan suasana yang cerah.
namun di balik ucapannya tersebut, terdapat tujuan tertentu terhadap Roman Dimitri, dan tanpa sepengetahuan Viscount Jonathan, ternyata Roman pun menyadari tentang hal itu. Setelah beberapa waktu berlalu setelah pertemuan dengan Viscount Jonathan, para penduduk Valhalla yang ingin menantang Roman pun berbondong-bondong datang ke tempat Roman berada, dan salah satu dari mereka pun menggedor gerbang tempat Roman singgah sambil berteriak memanggil Roman untuk keluar dengan bertujuan untuk menantangnya, dan diketahui, dia bernama Batoria, pemegang peringkat yang ke-89. Tak berselang lama, gerbang tempat Roman singgah pun akhirnya terbuka, dan Roman dengan santainya, dia melewati Batoria dan kemudian berbicara kepada para penduduk yang ada di tempat tersebut, kalau dia akan menerima tantangan dari siapapun sampai waktu matahari terbenam. Kemudian, Roman menyuruh Batoria untuk maju melawannya, dan di sisi Batoria, dia yang melihat kesombongan dari Roman, dia yang terpancing dengan ucapannya tersebut, dia pun mengeluarkan teknik auranya, dan kemudian melancarkan serangannya kepada Roman, dan Roman yang melihat itu, dengan santainya Roman menghindar dan melancarkan serangan balik, sehingga Batoria pun mati seketika dengan cara terpenggal, yang hal tersebut membuat Roman sangat kecewa, karena tak seperti perilakunya yang sok keras, ingin melawannya. Di sisi para penduduk, mereka yang melihat Batoria mati dengan hanya satu serangan yang dilancarkan oleh Roman, mereka pun sedikit terkejut dengan hal tersebut. Namun kalau dibandingkan dengan orang-orang biasa yang akan mundur ketika melihat pembantaian tersebut, mereka yang berasal di wilayah Valhalla akan semakin bersemangat ketika melihat lawannya benar-benar kuat. Dan karena hal tersebut, satu persatu pun maju untuk menantang Roman Dimitri. Dan salah satu dari mereka yang menggunakan shuriken untuk menyerang Roman, dia pun berharap kalau serangannya tersebut bisa mengenai Roman Dimitri. Tetapi dengan cepat, Roman pun menghalau serangan tersebut dengan cara menyerang balik pria tersebut, sehingga membuat tubuh pria tersebut pun terbelah dan mati seketika. Meski mereka terkejut dengan apa yang terjadi di hadapan mereka, mereka pun tanpa ragu terus menantang Roman Dimitri. Namun seperti biasa, mereka bisa dikalahkan oleh Roman dengan sangat mudah. Meskipun seberapa banyak tantangan yang datang menghampirinya, Roman bisa dengan mudah membunuh mereka dengan sekali tebasan. Dan setelah beberapa waktu berlalu dalam tantangan tersebut, karena tidak ada lagi yang berani maju menantangnya kembali, Roman dengan tatapannya yang tajam, dia bertanya kepada para penduduk Valhalla, apakah tidak ada lagi yang akan maju untuk menantangnya, karena waktu masih panjang sebelum sampai ke waktu matahari tidak terlihat lagi. Dan karena tak ada lagi yang berani menantangnya, Roman pun kembali ke tempat dia beristirahat. Dan sebelum meninggalkan tempat tersebut, Roman berkata kepada para penduduk, karena masih ada waktu sehari lagi sebelum pre-festival dilaksanakan, mereka bisa menantang lagi sampai waktunya itu benar-benar habis. Kabar mengenai peristiwa tersebut pun tersebar dengan sangat cepat, dengan di antara para penduduk Valhalla bertanya-tanya, apakah kesempatan untuk mereka sudah berakhir? Karena dilihat yang menantang Roman di pagi tadi, pria tersebut berkata kalau semua orang yang menantang Roman berakhir terpenggal, dan salah satu dari mereka pun tak menyangka, kalau Roman benar-benar kuat, kemudian bertanya-tanya, di mana dan sedang apa peringkat Valhalla meski sudah tahu tentang kejadian tersebut, dan temannya pun berkata kalau ada satu pemegang peringkat yang bernama Batoria menantang Roman di pagi tadi. Namun hasilnya, dia dipenggal dengan satu serangan yang dilancarkan oleh Roman. Kemudian, penduduk yang lain berkata, kalau dia sungguh berharap kalau ada pemegang peringkat atas yang muncul untuk mengalahkan Roman. Karena dia berpendapat, kalau mereka tidak bisa membiarkan Roman mengikuti festival dengan mudahnya. Kemudian dia pun bertanya-tanya, apakah Morales akan menantang Roman? Karena dia anggap, kalau posisi Roman yang sekarang, seharusnya milik Morales yang seharusnya menjadi lawan Barbosa, dan rekannya pun membenarkan hal tersebut, serta berkata, tidak peduli secepat dan sekuat apa Roman Dimitri, dia berpendapat kalau Roman tidak mungkin bisa mengalahkan Morales, dan di sisi Sanchez, dia yang sedari tadi menguping pembicaraan tersebut,
Dengan tergesa-gesa, dia pun kembali untuk pergi menemui Morales yang dikenal sebagai gurunya itu. Hari pun sudah berganti malam. Sanchez yang menemui Morales. Di waktu tersebut, Morales yang sedang membersihkan pedang besarnya pun berkata kepada Sanchez, kalau dia pasti sudah tahu alasan kenapa dirinya ingin berduel melawan Barbosa, dan Sanchez pun menjawab, kalau Morales mempunyai hubungan buruk dengan Barbosa, mungkin jawaban Sanchez itu tidak sepenuhnya salah. Tapi di balik itu, Morales berkata kalau dia mempunyai alasan lain, dan alasannya tersebut dikarenakan Barbosa yang terdaftar dalam salah satu dari 12 pedang benua yang menjadi kebanggaan Valhalla, tidak menjunjung kehormatan sebagai pejuang, dan diketahui, kenapa Morales berkata seperti itu, karena di masa lalu, ketika ia akan melawan Barbosa, sebelum pertandingan dimulai, ia mendapatkan luka yang diakibatkan oleh racun yang telah disusupkan oleh Barbosa, sehingga, ketika duel itu dilakukan, Barbosa pun mendapatkan kemenangan yang sangat mudah, dan karena itulah, Morales sangat membenci Barbosa, karena dia tidak mempunyai secuil kebanggaan dan kehormatan sebagai pejuang. Semenjak kejadian tersebut, Morales pun menantikan duel kembali dengan Barbosa, dan di waktu tersebut, dia terus memperdalam kemampuan berpedangnya hanya untuk mengalahkan Barbosa, namun tiba-tiba muncul orang yang mengambil tempatnya. Antara bukan dan yang lain adalah Roman Dimitri, dan demi mengambil tempatnya kembali, Morales pun meminta Sanchez untuk mengumpulkan semua penduduk Valhalla di keesokan harinya, karena dia ingin membuktikan kalau festival penghormatan adalah panggung untuk dirinya. Dan akhirnya, Morales yang menduduki peringkat ke-12 yang dijuluki sebagai berserker dari Valhalla pun mulai bergerak. Keesokan harinya, dengan para penduduk yang menyemangati Morales yang terlihat berjalan menuju tempat Roman untuk menantangnya, Morales pun mendapatkan dukungan penuh dari para penduduk Valhalla, dan setelah bertemu dengan Roman yang terlihat sudah menunggu penantang di depan gerbang ia menginap, Morales pun mengajukan satu permintaan kepada Roman Dimitri. Kemudian dia berkata, meski tahu kalau niatan Kekaisaran Valhalla mengundang Roman ke tempatnya karena ingin membalaskan dendam atas kematian Count Denver, Morales bertanya, kenapa Roman masih menerima undangan tersebut? Dan karena ucapan dari Morales tersebut yang terdengar oleh para penduduk, mereka pun mulai mempertanyakan hal tersebut. Dan di sisi Roman Dimitri, dia dengan santainya menjawab pertanyaan dari Morales. Kalau Kekaisaran Valhalla tidak mungkin bisa untuk membunuhnya. Kemudian, Morales bertanya kembali, apakah maksud jawaban Roman adalah dirinya akan mengalahkan Barbosa? Dan seperti biasa, dengan santainya Roman menjawab, kalau dia tidak mungkin menerima undangan tersebut kalau dia tidak bisa membunuh Barbosa. Dan karena jawabannya tersebut, Morales pun tertawa terbahak-bahak. Namun di balik itu, sambil mengeluarkan teknik aura yang ia kuasai, Morales berkata kalau dia sangat menyukai Roman yang memahami kehormatan seorang pejuang, serta berkata, kalau dia akan mengambil kembali tempat yang seharusnya untuk dirinya. Dan di sisi Roman, dia pun menjawab perkataan Morales tersebut, sambil mengeluarkan teknik aura yang sangat pekat. Roman berkata kalau pertandingan mereka pasti akan sangatlah menarik. Sebelum pertarungan mereka dimulai, Roman berkata kepada Morales, kalau setiap dirinya akan bertarung dengan seseorang, lawannya tersebut pasti berpikiran kalau dirinya tidak akan kalah melawannya. Dan mungkin, hal tersebut juga berlaku kepada Morales. Dan di sisi Morales, dia yang sudah tak sabar menghadapi Roman, dia berkata kalau dia akan menunjukkan, siapa yang pantas yang harus di festival tersebut. Kemudian, dia pun mengeluarkan aura yang sangat besar dan langsung bergerak ke arah Roman Dimitri untuk melancarkan serangannya. Dan ketika Roman menghindari serangan tersebut dengan melompat ke arah kanan, Morales yang menyadari itu pun melancarkan serangan lanjutan dengan mengayunkan pedangnya. Tetapi, Roman masih bisa menangkis serangan tersebut. Di sisi Morales, dia yang merasa terkejut dengan apa yang dilakukan oleh Roman, di waktu yang sama dia juga sangat terkesima dengan apa yang sudah Roman capai.
Karena di usia Roman yang masih 20-an, Roman sudah mencapai ketingkatan yang sangat hebat. Namun hal tersebut adalah hal yang sangat membuat Morales begitu bersemangat dalam pertarungan tersebut, dan kemudian mencoba menyerang Roman kembali dengan cara menginjak dan menghancurkan lantai yang Roman pijak. Tetapi, dengan sigap Roman melompat untuk menghindari serangan tersebut. Di dalam kondisi Roman sedang berada di udara, Roman pun menyadari kalau Morales tidak hanya kuat, melainkan juga sangat cerdas. Karena dilihat dari yang ia lakukan, Roman berpendapat kalau Morales mencoba untuk memanfaatkan medan pertarungan yang ada di sekitar mereka. Tetapi, Roman yang tidak tinggal diam tentang hal tersebut, dia pun lalu memulai mengeluarkan tekniknya yang bernama Light Steps. Dengan memanfaatkan puing-puing yang berterbangan di sekitarnya, Roman pun bergerak dengan sangat cepat sehingga membuat Morales pun sangat terkejut. Karena, ia berpikir kalau tidak mungkin ada orang yang bisa melakukan hal tersebut. Dan kemudian, Roman lalu melesat ke arahnya dan melancarkan serangan yang sangat kuat. Tetapi, meski Morales bisa menahan serangan tersebut, Roman dengan cepat melancarkan serangan lanjutan dengan cara menendangnya, dan alhasil, Morales yang terkena tendangan tersebut tepat di mukanya, dia pun terhempas ke sebuah rumah yang ada di belakangnya. Para penduduk yang melihat Morales terhempas karena tendangan dari Roman pun terkejut, dan di sisi pertarungan mereka, ketika Roman kembali mendarat ke tanah setelah melancarkan serangan tersebut, dia pun dikejutkan dengan suara tertawa dari Morales yang berada di dalam ruangan yang hancur karena dirinya. Sambil berjalan keluar dari ruangan tersebut, Morales berkata kalau pertarungan mereka benar-benar sangatlah menyenangkan, dan dia yang tak mau menyia-nyiakan pertarungan tersebut, akhirnya mengeluarkan semua kemampuannya dan merubah tubuhnya menjadi Beastman dan mengeluarkan aura yang sangat besar dari tubuhnya. Roman yang melihat Morales mengalirkan aura dan memfokuskannya ke cakar-cakarnya tersebut, dia berpendapat kalau Morales akan memaksimalkan serangannya tersebut, dan ketika Morales melancarkan serangannya tersebut, Roman yang berhasil menghindar pun menyadari kalau pergerakan dan kecepatan reaksinya mulai bertambah. Namun meski begitu, di saat Roman terus menangkis serangan Morales tersebut, dia pun akhirnya menyerang balik dengan teknik Heavenly Demon gerakan pertama bagian kedua, yang seketika membuat Morales pun tumbang dengan serangan tersebut. Roman yang menyarungkan pedangnya setelah melancarkan serangan tersebut kepada Morales. Dia pun lalu berkata dalam hatinya, kalau dia akhirnya menyadari, apa itu semangat juang Valhalla setelah menghadapi seorang pejuang sejati seperti Morales. Sekaligus bersyukur, karena dia telah bertemu seseorang seperti Morales. Di sisi Morales, dia yang terjatuh bersujud setelah terkena serangan tersebut, dia yang menyadari kalau itu akan menjadi hari terakhirnya untuk hidupnya. Meski begitu, dia tidak merasakan penyesalan sama sekali. Kemudian, sebelum menghembuskan nafas terakhirnya, Morales berkata dengan lantang, dengan dia yang berkata, "Pejuang Valhalla, ingat baik-baik hari ini, Roman Dimitri pewaris Dimitri." Dia menerima undangan Valhalla meski dia tahu kalau itu adalah jebakan. Dia terlahir dengan mengemban kehormatan sebagai pejuang. Ini sungguh menggembirakan. Valhalla sudah kehilangan jati diri, dan menjadi era di mana mendapatkan kekuasaan lewat politik. Karena itu, kita harus menyambut kedatangan Roman Dimitri. Nikmati pertunjukannya, perhatikan baik-baik, dan jangan biarkan siapapun mengganggu duelnya melawan Barbossa. Dan setelah menyampaikan perihal tersebut kepada para penduduk Valhalla, Morales yang kembali ke wujud manusianya pun akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya dengan dibarengi dengan kalimat yang menyumpahi Barbossa, kalau dia tidak lama lagi akan bertemu dengan malaikat kematiannya. Sementara itu, di sisi Sanchez, dia yang melihat gurunya sudah tidak bernyawa, sambil meneteskan air matanya, dia pun teringat dengan perkataan Morales di beberapa waktu sebelumnya. Dan di waktu tersebut, Morales berkata kepada Sanchez, mungkin ketika dia akan melawan Barbossa keadaannya akan sangat sulit dan bisa membuatnya terbunuh dalam pertarungan tersebut. Namun meski begitu,
Morales berkata kalau dia akan tetap melawan Barbossa, karena orang-orang Valhalla, para pejuang Valhalla. Morales berkata kalau dia benar-benar ingin membuat mereka semua mengingat kehormatan seorang pejuang yang sudah lama hilang. Dan sambil tersenyum, Morales pun mempertanyakan tindakannya tersebut kepada Sanchez. Apakah tindakannya tersebut benar-benar hebat? Dan setelah mengingat kejadian tersebut, Sanchez pun berkata dalam hatinya, kalau Morales, yang selalu begitu dan yang selalu bertindak sejauh itu demi keinginannya, dia pun lalu mempertanyakan, apa yang harus ia, orang yang menganggap Morales sebagai guru dan panutan lakukan. Dan setelah beberapa waktu berlalu setelah berkata seperti itu, para penduduk yang akhirnya mengetahui kebenaran kenapa Roman diundang ke Valhalla pun mulai bersorak mengeluh-eluhkan namanya, yang menandakan, kalau mereka mulai mendukung Roman Dimitri. Di sisi lain, tepatnya di tempat Marques Belfier, dia yang mendapatkan kabar mengenai duel Roman Dimitri dengan Morales yang dimenangkan oleh Roman Dimitri dari Viscount Jonathan. Dia sambil melihat keluar dari jendela ruangannya. Dia pun berkata kalau situasinya mulai sangat menarik, karena tidak disangka, kalau Roman benar-benar bisa mengalahkan Morales. Dan di sisi Viscount Jonathan, dia berkata kepada Marques Belfier, kalau dia memberikan perintah kepadanya, Viscount Jonathan berkata kalau dia akan mengusahakan segala cara untuk menggagalkan Roman Dimitri untuk memasuki panggung utama dalam festival tersebut. Namun, Marques Belfier berkata kalau itu tidak perlu, karena Morales yang sudah menyulut semangat orang-orang untuk mencegah siapapun yang ingin menghalangi dalam duel tersebut. Dan ketika mereka bertindak sampai membunuh Roman sebelum festival tersebut diselenggarakan, orang-orang akan curiga kepada mereka. Kemudian, Marques Belfier bertanya kepada Viscount Jonathan, sebanyak apa informasi yang ia punya tentang Barbossa, dan Viscount Jonathan pun menjawab, kalau Barbossa adalah salah satu dari 12 pedang benua yang mewakili Valhalla. Namun terlepas dari fakta tersebut, Marques Belfier berkata kepada Viscount Jonathan, kalau Barbossa adalah orang yang sangat cerdas sekaligus orang yang akan mengandalkan segala cara untuk meraih tujuannya. Dan karena hal tersebut, Marques Belfier berkata kalau mereka akan membiarkan Barbossa yang akan mengurus duel melawan Roman Dimitri. Dengan begitu, seperti sama saat melawan Morales, tidak peduli sekeras apa Roman berjuang, Marques Belfier berkata kalau Roman pasti tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Setelah pertarungan Roman dan Morales sudah berakhir, di tempat Roman beristirahat, Sanchez pun menemui Roman Dimitri, dan karena hal tersebut, Roman yang mempersilahkannya masuk pun bertanya kepada Sanchez, apa yang membuatnya datang meski pertarungannya sudah berakhir. Dan Sanchez pun berkata kalau dia ingin meminta maaf karena telah menghina Roman Dimitri di beberapa waktu yang lalu. Kemudian Sanchez pun memberikan alasannya datang ke tempat tersebut, kalau dia hanya ingin menyampaikan wasiat terakhir tuannya. Sambil memberikan sebuah berkas kepada Roman, Sanchez berkata kepadanya, kalau tuannya Morales ingin membeberkan rahasia kotor Valhalla kepada masyarakat di panggung nanti, agar masyarakat tahu, kalau Valhalla sudah menjadi negara terburuk bagi para pejuang Valhalla. Kemudian, Sanchez berkata kembali kepada Roman, kalau masalah tersebut tidak akan selesai meski duel dirinya dengan Barbossa sudah berakhir. Karena meski Roman memenangkan pertarungan tersebut, Sanchez berpendapat kalau kemungkinan Roman tidak akan bisa keluar hidup-hidup. Karena melihat dari wasiat tuannya tersebut, tuannya Morales berkata kalau beberapa petinggi Valhalla bersekongkol dengan Kekaisaran Kronos, yang mengartikan, kalau mengundang Roman ke festival tersebut itu juga dipengaruhi oleh Kekaisaran Kronos, yang tak langsung, Valhalla berencana ingin melenyapkan Roman Dimitri. Dan karena hal tersebut, Sanchez pun menyarankan kepada Roman untuk sesegera mungkin pergi dari wilayah Valhalla, dan dia akan membantu dalam pelarian tersebut. Roman yang mendengar itu pun lalu berkata kalau dia sudah mengetahui semua tentang hal itu. Kemudian berkata kembali, dilihat dari hubungan antara Kronos dan Valhalla sedang terancam.
Orang bilang Valhalla mengabaikan kekejian Kekaisaran Kronos. Tapi, sebenarnya kedua belah pihak hanya menjalin aliansi sementara, untuk bekerja sama sampai mencaplok semua kekuatan di sekitar wilayah mereka. Dengan begitu, kerugian kedua negara tersebut bisa diminimalisir. Dan melihat dari hal tersebut, Roman berkata kalau dia bersependapat dengan wasiat yang ditulis oleh Morales, kalau kedua kekaisaran memang sudah bersekongkol. Sanchez yang mendengar hal itu pun lalu berkata dengan nada tinggi kepada Roman, "Kenapa meski tahu tentang hal tersebut, Roman tetap menerima undangan tersebut? Apakah Roman yakin bisa mengatasinya?" Meski Sanchez berkata kalau dia tidak meragukan kekuatan Roman yang begitu hebat, Sanchez juga berkata kalau orang kuat juga mempunyai batasannya. Ditambah, Warp Gate menuju Dimitri akan terhalang dengan alasan-alasan yang akan dibuat oleh Kekaisaran Valhalla. Roman pasti akan kesulitan atau mungkin akan mustahil bisa kabur dari wilayah Valhalla. Namun, Roman berkata, meski begitu, meski kebenaran yang terkubur berhasil dikuak, situasinya tidak akan berubah. Dan untuk negara lemah seperti Dimitri agar bisa melindungi wilayahnya, mereka harus menghadapi kenyataan tersebut. Dan meski Valhalla menjebaknya, serta Kronos berencana untuk membunuhnya, Roman berkata, kalau dia berhasil mengalahkan 12 Swords dan kembali hidup-hidup, maka situasinya akan benar-benar berubah. Dan ketika di perang berikutnya, sambil memecahkan gelas yang ia pegang, Roman berkata kalau tindakannya tersebut akan menjadi justifikasi untuk melawan para wilayah-wilayah kekaisaran. Sanchez yang mendengar itu pun berkata dalam hatinya, kalau Roman adalah orang yang sembrono. Namun terlepas dari itu, mungkin hal tersebut pasti adalah tujuan yang sesungguhnya dari tindakan Roman tersebut. Kemudian, Sanchez pun teringat dengan perkataan Morales di masa lalu saat sedang berlatih bersamanya. Dan di waktu tersebut, Morales sambil duduk di atas tubuh Sanchez yang sedang melakukan push-up. Dia berkata kepada Sanchez, kalau dirinya menemui pejuang sejati, Morales menyarankannya untuk mempelajari cara hidup pejuang tersebut. Dan meski dirinya tidak bisa mengikuti jejak pejuang tersebut, Morales mempercayai kalau Sanchez pasti akan tetap mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari pejuang tersebut. Dan setelah obrolan dengan Roman sudah selesai, Sanchez yang terlihat meninggalkan kediaman Roman tersebut. Dia berkata dalam hatinya, kalau sepertinya, di waktu dekat mereka akan segera melalui masa-masa sulit itu. Beberapa waktu pun sudah berlalu, dan akhirnya, sampailah di mana hari Free Festival pun akan segera digelar, dengan diawali oleh seseorang yang memandu festival tersebut mengatakan, kalau dia akan memperkenalkan semua kandidat dalam Free Festival tersebut, dan di waktu yang bersamaan, para penonton pun bertanya-tanya, siapa yang akan menang dalam Free Festival tersebut, karena mereka sudah pada tahu, kalau babak awal itu benar-benar tidak bisa ditebak. Kemudian, salah satu penonton yang lain pun bertanya-tanya, bagaimana nasib dari Chris yang dijuluki sebagai si Flash dari Dimitri? Dan rekannya yang ada di sampingnya pun membalas perkataannya, kalau mungkin, Chris dalam pertarungan tersebut akan kewalahan menghadapi para petarung yang lain. Namun terlepas dari itu, setelah melihat kehebatan Roman saat membantai para penantang dari penduduk Valhalla serta bisa dengan mudah mengalahkan Morales, dia meyakini kalau Chris juga bukan orang yang bisa dianggap enteng. Di sisi tempat pertandingan, pembawa acara pun memperkenalkan para kandidat dari Free Festival tersebut. Di antaranya, petarung pertama yang bernama Gonzales dari keluarga Jonathan, Neravein dari keluarga Aiel, Karguen dari keluarga Lipaut, Galeha Digor, dan setelah mengumumkan semua kandidat yang berasal dari wilayah Valhalla, akhirnya pembawa acara itu pun mengumumkan kandidat terakhir, sekaligus warga luar dari wilayah Valhalla, antara bukan dan yang lain adalah Chris, dari kerajaan Dimitri. Setelah para kandidat sudah memasuki tempat pertandingan, di beberapa waktu sebelum pertandingan tersebut dilakukan, Chris mendapatkan perintah yang sangat ekstrim dari tuannya Roman Dimitri, dengan dia yang berkata, kalau di pertama mereka membuat keputusan untuk pergi ke wilayah Kekaisaran Valhalla, pasti akan dipenuhi dengan bahaya dari awal sampai akhir.
dan ditambah dengan keikutsertaan Chris dalam Free Festival tersebut, Roman meyakini kalau pihak dari Kekaisaran Valhalla akan berusaha sekuat tenaga untuk membunuhnya. Namun meski begitu, Roman berkata kalau dia sangat percaya kepada Chris yang sudah ia anggap sebagai salah satu prajurit pedang terbaik di wilayah Dimitri. Dan karena hal itu, Roman pun memberikan perintah kepada Chris untuk menebas ke-29 kandidat yang akan menjadi lawannya untuk membuktikan kehadiran dirinya sendiri. Dan setelah mendapatkan perintah tersebut, Chris pun bersujud untuk menunjukkan penghormatannya kepada Roman Dimitri, sambil dia berkata, kalau dia akan menerima perintah tersebut dan akan membawakan kehormatan bagi nama Dimitri. Kembali ke waktu pertarungan antara Chris dan ke-29 kandidat yang lain, Chris yang mendengar aba-aba dimulainya pertandingan tersebut, tanpa ragu, dia pun langsung bergerak ke salah satu peserta yang mengikuti pertandingan tersebut, dan orang tersebut yang meremehkan Chris karena mengincarnya, dia pun berkata kalau dia akan memberikan pelajaran terhadap Chris. Namun, Chris dengan teknik lighting flash, dengan mudahnya berhasil memenggal kepala dari orang tersebut, dan di sisi Chris, dia yang ingin mewujudkan atau memenuhi perintah dari tuannya Roman Dimitri, dia berkata dalam hatinya, kalau dia yang harus menebas semua kandidat tersebut, dia harus meneguhkan hatinya untuk jangan ragu-ragu untuk membunuh mereka semua. Karena kalau sedikit ada keraguan, teknik yang ia gunakan seperti Extreme Swift Blade dan Lighting Flash pasti akan terpatahkan, dan karena hal tersebut, Chris yang tanpa ragu pun menggunakan teknik tersebut dan bergerak cepat membunuh para kandidat yang ada di sekitarnya dengan sangat cepatnya. Para penonton yang melihat kengerian yang diperlihatkan oleh Chris, mereka pun mulai bersorak kegirangan dan serentak mendukung Chris dengan mengeluh-eluhkan namanya, dan di dalam pertandingan tersebut, para kandidat yang tak bisa menyaingi kecepatan dari Chris pun mulai pasrah dengan keadaan mereka. Namun, di waktu yang bersamaan, Chris melihat seseorang yang terlihat mempunyai keahlian di atas rata-rata dari para kandidat yang lain dan berhasil membunuh salah satu dari peserta pertarungan tersebut, sehingga Chris pun merasa kesal sekaligus merasa malu, karena dia tidak bisa memenuhi keinginan tuannya untuk membantai semua peserta yang ada, dan di sisi pria yang berhasil membunuh salah satu peserta yang lain, yang antara lain dia adalah Gonzales yang peserta pertama yang disebutkan oleh pembawa acara. Dia yang merasa kesal karena Chris terus-terusan menggunakan teknik kecepatannya untuk membunuh para peserta yang lain, dan karena tinggal mereka berdua, dia pun langsung menerjang dan melancarkan serangannya. Namun Chris masih bisa memblokir serangan tersebut, meski dia harus terdorong ke belakang, karena kuatnya serangan dari Gonzales tersebut. Setelah sekian detik mereka saling menatap satu sama lain, Gonzales yang sangat membenci kepada Chris karena dia orang luar dari Valhalla yang seakan-akan bisa menyaingi para pejuang Valhalla. Dengan serangan terakhirnya, dia bertekad untuk membunuh Chris dengan serangan tersebut. Namun, setelah mereka saling melancarkan serangannya, Chris pun berhasil membunuh Gonzales dengan serangannya, sehingga Roman yang melihat pertarungan tersebut pun merasa senang, dan dibarengi dengan sorak-sorai dari para penonton yang mengeluh-eluhkan namanya, pembawa acara dari pertarungan tersebut pun mengumumkan, kalau di Free Festival tersebut, yang menjadi pemenang dalam pertandingan itu adalah Chris dari wilayah kerajaan Dimitri. Dan di sisi Chris, dia yang terlihat memegang perutnya pun terjatuh bersujud, yang diketahui dia terkena luka yang cukup parah dari serangan terakhir dari pertarungan terakhir melawan Gonzales dari keluarga Jonathan. Chris yang terjatuh menahan rasa sakit yang ia terima sekaligus menyadari kalau lukanya cukup dalam setelah pertarungan tersebut, dia pun mencoba mencari cara agar pendarahannya bisa berhenti sesegera mungkin, dan tak berselang lama, suara Roman pun terdengar oleh Chris dengan menggunakan teknik telepati, dengan Roman yang menyuruh Chris untuk mengaktifkan tubuhnya dengan aura, agar dia bisa menghentikan pendarahan dari luka yang ia terima. Dan setelah menggunakan aura sesuai petunjuk dari tuannya Roman Dimitri,
pendarahan dari luka yang ia terima pun bisa berhenti dan bisa berdiri kembali. Setelah melihat Chris yang bisa bangkit setelah pertarungan tersebut, pembawa acara dari pertarungan itu pun meminta kepada Chris selaku pemenang dari Free Festival tersebut, untuk tunduk dan memberikan hormatnya kepada Kaisar Valhalla. Namun, Chris yang melihat ke arah Kaisar itu pun berkata dalam hatinya, kalau hanya ada satu orang yang akan ia hormati sepanjang hidupnya, antara bukan dan yang lain adalah Roman Dimitri. Kemudian dia pun lalu bersujud menghadap Roman sambil menunjukkan pedangnya, yang membuat para penonton yang melihat itu pun terkejut, karena mereka anggap kalau Chris benar-benar tidak menghormati dan mengabaikan kaisar mereka yang tepat ada di depannya. Ketika para petinggi Valhalla mempertanyakan tindakan Chris tersebut, apakah diperbolehkan seseorang melakukan hal itu? Meski Chris orang asing dari tempat mereka, tapi tindakannya sangatlah menghina kaisar mereka. Tak lama, Kaisar Valhalla yang mendapatkan perlakuan tersebut pun lalu bertanya tentang namanya Chris. Dan setelah Chris memberitahukan namanya, Kaisar Valhalla pun lalu berkata kembali, kalau dia sangat mengapresiasi dengan apa yang telah dicapai oleh Chris yang notabene bukan penduduk Valhalla asli. Karena, apa yang Chris dapatkan dari pertarungan tersebut akan sulit didapatkan oleh orang lain, serta, berkat Chris juga yang menunjukkan pertarungan yang begitu menakjubkan, Kaisar Valhalla berkata kalau dia sangat menikmati melihat pertarungan tersebut. Namun terlepas dari itu, Kaisar Valhalla yang tersinggung dengan tindakan Chris tersebut kepadanya, dia pun lalu bertanya, apa alasan dibalik tindakannya tersebut? Meski omongannya seperti akan memberikan hukuman terhadap Chris, Kaisar Valhalla berkata kalau dia tidak ingin memaksakan hukum dari wilayahnya kepada orang yang notabene berasal dari luar wilayahnya. Hanya saja Kaisar Valhalla berkata kalau dia penasaran, sebab jarang sekali orang yang berani melakukan tindakan yang seperti Chris lakukan selagi dia ada di hadapannya. Chris yang mendapat pertanyaan tersebut pun dengan tenang dia menjawab, kalau sama seperti para pejuang Valhalla yang mempertaruhkan nyawa mereka kepada Kaisar Valhalla, dirinya juga naik ke panggung dan mempertaruhkan segalanya untuk tuannya Roman Dimitri, dan Kaisar yang mendengar itu pun mulai tertarik terhadap Chris, lalu berkata kembali, kalau Chris yang masih muda tapi sudah mendapatkan kemampuan yang dibilang sudah mumpuni sebagai seorang pejuang Valhalla, ditambah dengan kesetiaannya terhadap tuannya Roman Dimitri, Kaisar berkata kalau Chris adalah aset yang sangat berharga, dan karena hal tersebut, Kaisar Valhalla yang mencoba membujuk Chris untuk bergabung dengan Kekaisaran Valhalla pun berkata, kalau Valhalla adalah kekaisaran yang selalu menghargai talenta hebat seperti Chris, dan bagi mereka yang berpotensi, Kaisar berkata kalau tempat mereka sebagai surga bagi orang-orang tersebut. Lalu, Kaisar pun memberikan penawaran terhadap Chris. Kalau Chris bersumpah setia kepadanya di detik itu juga, Kaisar Valhalla berkata kalau dia akan menganugerahi hadiah yang melampaui apapun yang bisa diberikan oleh tuannya Roman Dimitri. Namun, Chris dengan tegas berkata, kalau tanpa bantuan tuannya, dia pasti tidak akan mencapai level yang sekarang ia capai. Dan karena hal tersebut, Chris berkata kalau nilai yang Kaisar cari dari dirinya, seharusnya ia cari dari tuannya Roman Dimitri. Dan meski Chris menghargai tawaran yang diberikan oleh Kaisar tersebut, Chris berkata kalau dia harus menolak tawaran tersebut. Dan karena tawaran ditolak mentah-mentah oleh Chris, Kaisar Valhalla menyerah untuk membujuknya, kemudian mengumumkan, kalau acara Free Festival sudah selesai dan akan memberikan hadiah dalam jumlah yang besar untuk pemenangnya. Setelah beberapa waktu berlalu, di kediaman Marques Belfier, dia yang merasa kesal dengan kemenangan dari Chris pun memberikan tamparan kepada Viscount Jonathan. Karena bualannya tersebut, dia dipermalukan di hadapan Kaisar Valhalla dan menjadi bahan olok-olokan semua orang. Dan Viscount Jonathan yang meminta maaf dengan hal tersebut, dia pun mendapatkan tendangan yang tepat ke arah mukanya tersebut, dan ketika ia mendapatkan tendangan bertubi-tubi dari Marques Belfier,
dia memohon dan meminta satu kesempatan lagi untuk mengurus Roman dan pasukannya dengan segala cara yang ia bisa. Namun, Marques Belfier tidak mau memberikan kesempatan tersebut dan berkata, kalau dia akan menyerahkan semuanya kepada Barbossa dan berharap, kalau Barbossa bisa melakukan tugasnya dengan baik. Di tempat Roman beristirahat, tepatnya di waktu malam harinya, ketika Roman sedang terduduk merenung, dia pun didatangi oleh seorang pelayan yang membawa hidangan minuman, dan setelah menuangkan minuman tersebut, pelayan itu pun dengan berbisik-bisik berkata kepada Roman untuk jangan memakan atau meminum apapun, karena Barbossa sudah mulai membuat pergerakan, dan di sisi Roman, sambil meraih minuman tersebut, dengan teknik telepatinya, dia bertanya siapa pelayan tersebut, sehingga pelayan itu pun terkejut, karena ia mendengar suara Roman yang menggema di kepalanya. Kemudian, dia pun memperkenalkan dirinya, kalau dia adalah seseorang yang tergabung dalam kelompok yang menghormati Morales, dengan bertujuan melindungi Roman dari tindakan pengecut yang dilakukan oleh Barbossa. Setelah Roman mengetahui kalau dia pro terhadap Morales yang menjunjung tinggi nilai seorang pejuang, ketika Roman meminum minuman yang ia sajikan, pelayan itu pun terkejut dan berkata, apa yang Roman lakukan? Mungkin, minuman yang Roman minum sudah diberikan racun oleh Barbossa. Namun, Roman dengan santainya, dia berkata kalau dia sudah tahu kalau Barbossa mahir terhadap racun. Namun, racun yang disiapkan oleh Barbossa tidak akan berdampak kepadanya. Namun terlepas dari itu, Roman berkata, jika pelayan tersebut benar-benar ingin membantunya, bisakah dirinya membuktikan keberadaan racun dengan apa yang tersisa di gelas yang baru Roman minum? Dan pelayan itu pun menyanggupinya. Tapi masalahnya adalah waktu, karena, bahkan jika dirinya menunjukkan bukti setelah acaranya selesai, itu tidak akan serius kalau yang mengajukan bukti tersebut datang dari orang yang kalah. Namun, Roman menyuruhnya untuk jangan terlalu khawatir, karena, jika pelayan tersebut memberikan hasil yang Roman inginkan, Roman berjanji akan memberikan hasil yang pelayan dan kelompok yang pro terhadap Morales inginkan. Setelah beberapa waktu berlalu, Roman pun memulai rencananya dan menuju ke tempat kepala pelayan. Dengan dalih ia diracuni, dia pun terus menampar kepala pelayan tersebut untuk mengaku. Karena ia terus berkata kalau dia tidak mempunyai apapun untuk disembunyikan. Dan karena hal tersebut, Roman pun menyuruhnya untuk memanggil orang yang bisa bertanggung jawab atas hal tersebut. Dan tak berselang lama, Viscount Jonathan yang berlari tergesa-gesa ke tempat tersebut. Setelah memasuki ruangan itu, Viscount Jonathan pun dengan nada tinggi menyuruh Roman untuk menghentikan tindakannya dan bertanya, apa yang membuat Roman melakukan tindakan tersebut? Dan Roman dengan tegas, dia berkata kalau di beberapa waktu yang lalu, pelayan di tempatnya tersebut menyajikan teh beracun. Dan setelah itu, Roman berkata kalau kepala pelayan memberikan para pelayan sekantung emas seakan-akan memuji tindakan mereka. Dan karena hal tersebut, Roman berasumsi, kalau seseorang sedang merencanakan hal kotor, agar dirinya bisa kalah dalam panggung festival yang akan diadakan tak lama lagi. Tanpa sepengetahuan Viscount Jonathan, kalau Roman sudah tahu tentang kebusukan dari Barbossa tersebut, Viscount Jonathan yang mengira kalau tindakan Barbossa sudah diketahui oleh Roman Dimitri, dia pun mencoba menyangkalnya dengan berkata kalau itu sangatlah mustahil. Karena festival tersebut adalah panggung yang sangat suci, dan seandainya hal tersebut benar-benar terjadi, Viscount Jonathan berkata kalau dia akan mengambil tindakan dan menghukum orang tersebut dengan sangat tegas. Namun tuduhan yang dilontarkan oleh Roman sangatlah tidak masuk di akal, dan jika Roman securiga dan setakut itu dengan apa yang telah ia alami, Viscount Jonathan menyuruhnya untuk membatalkan panggung festival tersebut dan mereka akan mencari pengganti Roman Dimitri di panggung festival tersebut. Namun, Roman berkata kalau dia tidak akan mengundurkan diri dan akan dilangsungkan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Namun terlepas dari itu,
Roman berkata kalau dia tidak ada niatan untuk membiarkan insiden tersebut berlalu begitu saja. Dan jika ditemukan racun dalam teh yang ia minum, Roman berkata kepada Viscount Jonathan, kalau Viscount Jonathan harus bertanggung jawab atas insiden tersebut. Keesokan harinya, tepatnya di kediaman Marques Belfier, dia yang sudah tahu tentang kabar Roman mengamuk dan mengetahui kalau dia sudah diracuni, dia pun lalu bertanya kepada Barbossa, apakah akan baik-baik saja setelah Roman mengetahui kejadian tersebut, dan Barbossa, dengan tenang berkata kepada Marques Belfier, apakah Marques Belfier tahu alasan kenapa dirinya menyukai racun yang selalu ia gunakan? Racun tersebut cara kerjanya berbeda dengan racun pada umumnya, karena ketika racun itu telah memasuki tubuh seseorang, racun tersebut hanya memiliki efek yang begitu ringan. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, racun tersebut akan mengganggu mana dari orang tersebut dan membuatnya menjadi pucat. Dan karena hal tersebut, Barbossa pun berpikiran, kalau di detik itu, Roman pasti sangat percaya diri karena tidak mendapatkan efek dari racun yang ia konsumsi. Dan di sisi Marques Belfier, dia yang mendengar perkataan dari Barbossa pun tersenyum senang. Karena ia pikir, kalau Barbossa adalah orang yang sangat hebat, sekaligus anjing yang sangat setia dari Progressive Faction, yang ideal untuk membawa final menjadi semakin hidup. Di suatu tempat, tepatnya di salah satu bar, terlihat beberapa orang sedang membicarakan sebuah rumor. Dengan salah satu dari mereka berkata kepada temannya untuk jangan terlalu berharap terhadap festival yang akan diadakan besok harinya. Dan setelah temannya bertanya apa maksud dari perkataannya tersebut, pria itu berkata kembali, kalau dia kebetulan mendengar dari beberapa pelayan partner bisnisnya, mereka bilang kalau terjadi keributan di penginapan Roman karena insiden keracunan. Temannya yang mendengar itu pun bertanya-tanya, apakah Roman telah diracuni, serta berasumsi, apakah yang melakukan tindakan tersebut adalah tindakan dari Barbossa yang menggunakan trik kotornya. Meski dia merasa aneh dengan hal tersebut, di sisi lain dia juga merasa curiga. Karena di setiap Barbossa akan melangsungkan pertandingan, kasus seperti itu seringkali terjadi. Lalu, salah satu pria yang memakai jubah yang mendengar percakapan mereka pun ikut berbincang bersama mereka dengan dia yang mengatakan, kalau tampaknya ada bukti, mereka tidak akan bisa menemukan pelakunya, dan seiring berjalannya waktu, situasi tersebut akan mereda begitu saja. Kemudian pria berjubah itu pun bertanya-tanya, bagaimana cara Roman bisa mengalahkan Barbossa dengan keadaannya yang sedang keracunan. Namun meski keadaannya seperti itu, Roman masih tetap memutuskan untuk bertanding, untuk melindungi martabatnya sebagai seorang pejuang, dan diketahui, pria yang berjubah tersebut adalah Lukas, bawahan Roman Dimitri yang bertugas sebagai serikat informan sekaligus orang yang membawa kericuhan soal rumor tersebut kepada para masyarakat Valhalla. Sementara itu, di kediaman Kaisar Valhalla, terlihat mereka sedang melaksanakan sebuah pertemuan dengan para petingginya soal rumor yang sedang beredar tentang Roman yang diracuni, dan salah satu petinggi dari Valhalla yang bernama Count Gomez yang berjabat sebagai pemimpin fraksi konservatif. Dia menyampaikan kepada Kaisar Valhalla tentang perihal tersebut, kalau rumor Roman yang sudah diracuni oleh seseorang, sudah menyebar dengan sangat cepat di kalangan para penduduk Valhalla, sehingga para masyarakat Valhalla bertanya-tanya tentang racun yang digunakan itu. Dan karena hal tersebut, Count Gomez pun meminta kepada Kaisar Valhalla untuk mencari tahu kebenaran tentang rumor tersebut. Meski hal itu akan mengakibatkan penghentian acara festival tersebut. Kaisar Valhalla yang mendengar itu lalu bertanya kepada Marques Belfier tentang pendapatnya soal rumor tersebut, dan Marques Belfier sebagai pemimpin fraksi progresif pun memberikan tanggapannya, kalau rumor hanyalah rumor, soalnya dia mempercayai, kalau Barbossa adalah orang yang bisa mengalahkan Roman Dimitri dengan mengandalkan kekuatannya, jadi, soal rumor yang beredar luas di masyarakat soal Roman yang diracuni, hal tersebut tidak mungkin dilakukan oleh Barbossa,
Dan setelah mendengar perkataan dari Marques Belfier, Kaisar Valhalla sambil tersenyum, dia berkata kalau dia akan mempercayai perkataan dari Marques Belfier ketimbang dari usulan Count Gomez. Dan setelah Kaisar Valhalla menyetujui pendapatnya, Marques Belfier pun berpikiran, kalau rumor yang beredar di kalangan masyarakat Valhalla pasti disengaja dilakukan oleh fraksi konservatif. Namun hal tersebut tidak akan berjalan dengan keinginan mereka. Karena Marques Belfier beranggapan, kalau hanya Barbossa lah yang bisa mengubur kebenaran tersebut, serta berharap penuh. Kalau Barbossa bisa menunjukkan kehebatannya di festival tersebut sebagai 12 swords terhebat dari benua Salamander. Hari utama festival pun akhirnya akan segera dimulai. Pembawa acara dari festival pun akan segera menyambut dari masing-masing kandidat. Kemudian, dia pun berkata, kalau perwakilan dari Valhalla, diwakili oleh Barbossa yang terdaftar dari 12 swords benua Salamander. Sedangkan di sisi lawannya, pemandu tersebut berkata kalau itu akan diisi oleh pejuang muda dari wilayah Dimitri. Antara bukan dan yang lain adalah Roman Dimitri. Setelah mereka sudah memasuki ring pertandingan, Barbossa pun mencoba memprovokasi Roman dengan berkata, apakah Roman baik-baik saja? Karena, racun yang berada di dalam tubuh Roman tersebut akan segera terasa efeknya seiring berjalannya waktu, dan di sisi Roman, sambil mencabut pedangnya Roman berkata, saat dirinya mempelajari dunia yang baru ia huni untuk pertama kalinya, Roman berkata kalau dia penasaran soal orang-orang terkuat yang dijuluki sebagai 12 swords benua tersebut, dan di detik itu, Roman berkata kembali, kalau dia akan memutuskan bahwa sudah saatnya dia akan menantang mereka. Itulah alasannya dia datang dan menerima undangan Valhalla. Kemudian Roman memberitahukan sesuatu kepada Barbossa, kalau efek racun yang dikatakan oleh Barbossa tidak akan pernah ada. Karena, racun apapun yang ia konsumsi tidak akan pernah berpengaruh terhadap dirinya itu. Namun Barbossa hanya menganggap perkataan Roman hanyalah lelucon semata. Setelah mereka sudah bersiap-siap satu sama lain, sebelum aba-aba pertarungan mereka dilakukan, Roman berkata dalam hatinya, kalau sebelum melawan musuh-musuh di masa depan yang ingin melawannya, Roman akan menunjukkan kehebatannya dan membunuh Barbossa untuk sebagai contoh. Kalau musuh-musuh tersebut ingin berkonflik dengan dia dan wilayahnya, mereka harus siap mendapatkan konsekuensi seperti yang akan dialami oleh Barbossa. Namun jika Roman sampai kewalahan dan kesulitan dalam melawan Barbossa, hal tersebut akan menjadi bumerang bagi dirinya dan wilayahnya. Dan karena hal tersebut, Roman pun bertekad kalau dia akan mengeluarkan kemampuannya. Setelah ucapan Roman yang berkata kalau dia akan mengakui kalau kekuatan Valhalla memanglah tinggi, kalau Barbossa bisa menahan serangannya tersebut, saat aba-aba pertarungan mereka dikumandangkan, Roman pun tanpa basa-basi langsung bergerak dan melancarkan serangannya dengan teknik Sword Heavenly Demon. Gerakan pertama bagian pertama. Namun, Barbossa masih bisa menahan serangan tersebut. Dan karena serangan dan pertahanan mereka saling seimbang, mereka pun terpental saking kuatnya serangan dan pertahanan mereka. Kemudian, di sisi Barbossa, dia pun mencoba menyerang balik Roman Dimitri. Namun, Roman bisa menghalau serangan tersebut dengan teknik Sword Heavenly Demon gerakan kedua bagian pertengahan, yang menimbulkan hempasan angin yang sangat kuat yang langsung dirasakan oleh para penonton yang hadir menonton pertandingan tersebut. Di sisi pertarungan Roman dengan Barbossa, setelah berhasil menghalau serangan dari Barbossa, Roman pun mencoba menyerang balik dengan teknik Sword Auranya, sehingga Barbossa yang terkena dengan serangan tersebut pun merasa heran. Kenapa Roman bisa sekuat itu, meski dia sedang mengalami keracunan akibat ulahnya di beberapa waktu yang lalu, dan setelah berhasil terlepas dari tekanan aura yang dihempaskan oleh Roman Dimitri, serangan lanjutan Roman pun datang yang mengakibatkan ledakan yang cukup besar. Diketahui, para Master Absolut dari Murim sering membicarakan soal teknik pamungkas yang dimiliki oleh Heavenly Demon,
Kalau teknik tersebut adalah teknik yang sudah mencapai realem dewa atau teknik yang sudah tidak bisa dicerna oleh akal sehat umat manusia di kehidupan baik Jong Hyuk yang dulu. Dan dengan fakta tersebut, Roman yang muncul dari kepulan asap akibat ledakan yang terjadi oleh serangannya, Roman pun lalu menggunakan teknik Sword Heavenly Demon, gerakan pertama bagian terakhir, yang seketika, Barbossa yang terkena serangan tersebut pun menghilang tanpa jejak. Yang diketahui, teknik pamungkas tersebut bernama Annihilation, atau bahasa Indonesianya adalah penghancuran. Para penonton yang melihat kejadian tersebut pun merasa sangat terkejut, karena serangan yang dilancarkan oleh Roman Dimitri membuat Barbossa menghilang tanpa jejak, dan karena hal itu juga, pembawa acara dari pertarungan tersebut langsung mengumumkan, kalau pemenang dari acara festival tersebut adalah Roman Dimitri, sekaligus menjadi kelahiran baru bagi anggota dari 12 Swords di benua Salamander. Tak berselang lama setelah pengumuman pertandingan diumumkan, pelayan yang di beberapa waktu yang lalu yang diminta oleh Roman untuk mencari tahu keberadaan racun dalam teh yang ia minum, dia pun akhirnya berhasil dan datang lalu memberikannya kepada Roman Dimitri sambil berkata, kalau dia sudah menaruh harapan dan nyawanya kepada Roman, dan meminta Roman untuk mengungkapkan kebenarannya kepada Kaisar dan masyarakat luas Valhalla, agar para masyarakat Valhalla bisa kembali ke jalan yang benar tak seperti yang sekarang terjadi. Setelah mendapatkan bukti tersebut, Roman pun lalu berkata, kalau di beberapa waktu lalu, ada orang yang meracuni teh yang ia minum. Namun saat dirinya membahas soal tersebut bersama Viscount Jonathan, Roman berkata kalau Viscount Jonathan malah menuntut agar dirinya bertanggung jawab karena menghina Valhalla. Meski Roman berkata kalau ia tidak peduli dengan siapa yang menggunakan racun tersebut terhadapnya. Namun terlepas dari itu, Roman berkata kalau dia sangat kecewa atas respon Valhalla mengenai insiden tersebut, dan jika Viscount Jonathan masih tidak mempercayai insiden tersebut, Roman sambil menunjukkan gelas bekas teh yang ia minum, kalau dia mempunyai bukti konkret soal dia yang sudah diracuni seseorang, sehingga para penonton yang melihat itu pun akhirnya mengetahui kebenaran tersebut, karena dilihat dari cangkir teh yang dipegang oleh Roman berubah menjadi hitam. Hal tersebut menandakan kalau teh tersebut benar-benar sudah dicampuri racun. Di sisi Roman, dia pun melanjutkan perkataannya, jika dirinya kalah melawan Barbossa, kebenaran tersebut akan terkubur dan dirinya akan dilupakan seperti ditelan bumi. Kemudian, Roman pun bertanya kepada Kaisar Valhalla, apa menuduhnya saat dirinya mencari kebenaran adalah sikap Valhalla yang dulu membanggakan diri atas para warriornya. Dan di sisi Kaisar Valhalla, dia yang mendapat pertanyaan tersebut pun merasa sangat dipermalukan. Kemudian, dia lalu bertanya kepada Viscount Jonathan, apakah yang dikatakan oleh Roman adalah kebenaran? Dan Viscount Jonathan yang tak bisa menyangkal hal tersebut pun hanya bisa meminta maaf. Sehingga, Kaisar Valhalla pun menyuruh pengawalnya untuk membawa Viscount Jonathan ke atas panggung. Dan setelah mereka berada di tempat tersebut, Viscount Jonathan sambil berlutut pun meminta maaf kepada Kaisar Valhalla. Tetapi, tanpa ampun Kaisar Valhalla pun langsung menusuknya dengan pedang yang ia bawa, sambil berkata kepada Viscount Jonathan untuk diam dan jangan banyak bicara, karena ulah yang ia lakukan. Hal tersebut sangat mempermalukannya sebagai Kaisar Valhalla yang menjunjung tinggi kehormatan seorang pejuang. Dan setelah puas menghujani Viscount Jonathan dengan tusukan dari pedang yang ia bawa sekaligus membunuh Viscount Jonathan di hadapan Roman, para petinggi Valhalla serta para penduduk Valhalla, Kaisar Valhalla pun lalu memalingkan pandangannya kepada Roman sambil berkata, apakah hal tersebut sudah cukup baginya atas ketidakbecusan yang dilakukan oleh pihak Valhalla? Setelah Kaisar Valhalla membunuh Viscount Jonathan dan Kaisar Valhalla bertanya kepada Roman, apakah Roman sudah puas terhadap tindakan Kekaisaran Valhalla atas ketidakadilan yang dialami oleh dirinya? Roman pun menjawab, kalau itu masihlah belum cukup, karena
menghukum Viscount Jonathan itu hanyalah penalti pribadi, dan meminta tolong kepada Kaisar Valhalla untuk memastikan kalau dia benar-benar akan menerapkan hukum negara, agar hal tersebut tidak akan terulang lagi. Dan karena ucapan Roman tersebut, Kaisar Valhalla pun terlihat marah, dan kemudian meninggalkan tempat tersebut sambil diikuti oleh Marques Belfier. Di sisi Marques Belfier, dia pun mulai merasa panik, karena rencananya benar-benar gagal total, sampai-sampai Viscount Jonathan pun harus kehilangan nyawanya, sehingga dia pun berpikiran akan mengikuti jalan yang sama seperti Viscount Jonathan. Lalu, di sisi Kaisar Valhalla, dia pun lalu bertanya pendapat kepada Marques Belfier tentang Roman Dimitri, dan Marques Belfier pun menjawab kalau Roman adalah orang yang cukup kuat, karena Roman bisa mengalahkan Barbossa yang tergabung dalam 12 Sword benua Salamander dengan sangat mudahnya, sehingga dia berpikiran kalau Roman adalah orang yang sangat berbahaya. Namun terlepas dari itu, hal yang benar-benar paling membuat Roman sangat berbahaya adalah keberaniannya untuk terus membangkang di hadapan kaisarnya tersebut, dan Kaisar Valhalla pun membenarkan hal itu. Ditambah Roman pun berani mempertanyakan hukuman yang ia berikan. Dan karena tindakan Roman tersebut, Kaisar Valhalla pun memerintahkan Marques Belfier untuk mendukung penuh rencana Kekaisaran Kronos, untuk bertujuan melenyapkan Roman Dimitri di muka bumi. Keesokan harinya, saat Roman akan pergi dari wilayah Valhalla untuk kembali ke wilayah Dimitri dengan menggunakan Warp Gate di kota Marin, dari salah satu para penjaga Warp Gate tersebut pun berkata kepada Roman, kalau Warp Gate yang akan Roman gunakan untuk berteleportasi ke wilayah Dimitri sedang mengalami masalah teknis, sehingga Warp Gate tersebut tidak bisa digunakan untuk sementara waktu, dan untuk bisa berjalan seperti biasanya, penjaga tersebut berkata kepada Roman, kalau mereka membutuhkan 2 minggu untuk memperbaiki Warp Gate tersebut, kemudian menyarankan kalau Roman untuk tinggal dulu di kota Marin sambil menunggu perbaikan Warp Gate tersebut selesai. Di sisi Roman, dia yang mendengar itu pun sudah menduganya kalau pihak Valhalla sengaja merusak Warp Gate tersebut, sehingga dia pun hanya mempunyai satu pilihan, yaitu mereka harus mencapai ke kota dagang lain yang membutuhkan waktu perjalanan selama 1 bulan. Dan melihat situasi tersebut, Roman pun sadar dengan apa yang dilakukan oleh pihak Kekaisaran Valhalla, kalau mereka benar-benar ingin membunuhnya dalam perjalanan sebulan menuju kota perdagangan lain. Namun, tanpa ragu, Roman pun berbalik dan menghadap ke arah para prajuritnya untuk melanjutkan perjalanan tersebut. Setelah beberapa waktu berlalu, salah satu bawahan dari Marques Belfier pun datang untuk memberikan informasi kalau Roman sudah memulai perjalanannya dan meninggalkan kota Marin untuk menuju ke sebuah kota dagang, dan karena situasinya sesuai dengan apa yang direncanakan oleh Marques Belfier, dia pun lalu bertanya kepada bawahannya tersebut, kapan saat yang tepat untuk menyerang Roman Dimitri. Namun, bawahannya berkata kalau ada masalah lain, karena seperti yang sudah mereka ketahui, berkat festival yang diikuti oleh Roman Dimitri, hal tersebut membuat Roman benar-benar tenar di kalangan para penduduk Valhalla, sehingga para penduduk pun mulai mengawasi dan mengikuti pergerakan yang dilakukan oleh Roman, seolah-olah kalau Roman adalah orang suci yang sedang berpergian ke situs suci, dan karena hal tersebut, jika mereka menyerang Roman di detik itu juga, bawahannya berkata kalau orang-orang yang mengikuti Roman pasti akan mengalami penderitaan. Namun tak diduga, Marques Belfier sambil tersenyum. Dia berkata kalau warga sipil tidaklah penting, dan menyuruh bawahannya tersebut untuk memberitahukan kepada pihak Kekaisaran Kronos untuk membabat Roman dan pasukannya. Dan dengan situasi tersebut, tidak peduli hasilnya nanti akan seperti apa. Marques Belfier berpendapat kalau pihak Kekaisaran Valhalla tidak akan terkena getahnya, karena tugas untuk membunuh Roman Dimitri akan dilakukan oleh pihak Kekaisaran Kronos. Di sisi lain di tempat Roman Dimitri yang sedang melakukan perjalanan menuju kota perdagangan baru, dia pun dikejutkan oleh penyergapan yang dilakukan oleh pihak Kekaisaran Kronos, sehingga Roman pun menyuruh pasukannya untuk mengevakuasi semua orang-orang dari Valhalla yang mengikutinya, dan para penduduk Valhalla yang mendengar hal tersebut, mereka pun mulai merasa panik serta bertanya-tanya, siapa orang yang berani menyerang pejuang yang sedang berada di panggung festival Valhalla,
dan ketika mereka melihat ke arah musuh yang menyerang Roman dan pasukannya, mereka pun akhirnya menyadari kalau orang-orang tersebut adalah orang-orang dari pihak Kekaisaran Kronos. Orang-orang Kekaisaran Kronos yang menyerang Roman dan pasukannya yang dikenal dengan sebutan bayangan dari Kekaisaran Kronos, mereka pun langsung bergerak dan menyerang Roman dan pasukannya, dan salah satu dari pasukan Roman pun berhasil menangkis serangan tersebut dan melancarkan serangan balik dengan menggunakan teknik sword auranya. Dan di sisi Chris, dia pun terlihat sedang memfokuskan indranya agar bisa merasakan mana dari para bayangan Kronos, agar dia bisa memutuskan aliran mana tersebut dan membunuh mereka dengan sangat cepat. Dan di sisi Roman Dimitri, setelah dia memberikan perintah kepada Vulkan dan Puki untuk membunuh para bayangan Kekaisaran Kronos, mereka dengan beringas pun langsung bergerak dan membunuh para bayangan Kekaisaran Kronos dengan sangat cepat. Dan setelah membunuh sebagian besar dari pasukan bayangan Kekaisaran Kronos, Vulkan pun mengingatkan Puki untuk jangan terlalu bersemangat membantai para pasukan bayangan Kronos, karena hal tersebut akan menjadi dampak yang tidak baik. Dan di sisi para bayangan Kekaisaran Kronos, mereka yang melihat rekan-rekannya dibantai oleh pasukan Roman Dimitri, salah satu dari mereka pun berkata kepada Roman dan pasukannya untuk jangan terlalu sombong dengan apa yang sudah mereka lakukan. Namun, sebelum dia melanjutkan perkataannya, Roman tanpa basa-basi langsung menebas dan melenyapkannya sambil berkata, kalau dia terlalu banyak bicara. Setelah pertarungan tersebut selesai, Roman pun bertanya kepada salah satu bawahannya yang tergabung ke dalam kelompok informan yang dipimpin oleh Lukas, apakah dia sudah merekam pertarungan tersebut, dan bawahannya pun berkata, kalau dia sudah berhasil merekam semua kejadian tersebut dengan menggunakan Magic Video Recorder. Kemudian, Roman pun memberikan perintah kepada bawahannya tersebut untuk menyebarkan rekaman tersebut ke sepenjuru Kekaisaran Valhalla, dengan bertujuan untuk mengacaukan situasi terhadap pihak Kekaisaran Valhalla. Setelah rekaman tersebut dikirimkan kepada Lukas yang berada di kota Marin, Lukas pun mulai menyebarkan rekaman tersebut kepada para penduduk Valhalla, dan para penduduk Valhalla yang melihat kejadian tersebut pun mulai merasa marah. Dan setelah beberapa saat, Lukas yang terlihat sedang berorientasi di depan para penduduk Valhalla dengan menyampaikan, kalau Roman yang mendemonstrasikan harga diri Valhalla secara langsung dan terbunuh di tanah mereka. Lukas yang menyamar menjadi penduduk Valhalla pun mempertanyakan kepada para penduduk Valhalla, bagaimana bisa mereka mengucapkan harga diri seorang warrior ke depannya. Dan karena hal tersebut, Lukas pun menghasut dan mengajak para penduduk Valhalla untuk menyuarakan tentang kejadian tersebut ke pihak keluarga Kekaisaran. Suara para penduduk meningkat seperti demam, mencapai keluarga kerajaan Valhalla. Keluarga kerajaan mengekspresikan amarah terhadap serangan Kekaisaran Kronos, dan mendeklarasikan niatan mereka untuk membongkar motifnya, tapi tidak mengambil tindakan lebih lanjut. Keluarga kerajaan, dengan alasan kehati-hatian, menemukan alasan untuk tidak mengirimkan prajurit. Sementara, prajurit pribadi Roman menahan serangan tanpa henti dari para bayangan. Setelah beberapa waktu berlalu dan tidak ada niatan Kekaisaran Valhalla untuk mengirimkan pasukan untuk membantu Roman Dimitri, Sanchez sebagai murid dari Morales yang kalah oleh Roman di beberapa waktu yang lalu, dia pun datang beserta para penduduk yang lain, dengan bertujuan untuk melindungi Roman Dimitri dari penyerangan yang dilakukan oleh Kekaisaran Kronos. Namun, meski Roman berkata kalau dia mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Sanchez, melihat dari keterampilannya, Roman berkata kalau Sanchez tidak akan bisa membantu dalam pertarungan tersebut, dan mungkin, hal tersebut akan mempercepat kematiannya. Namun, karena kondisinya mulai memburuk karena datangnya kembali pasukan Kekaisaran Kronos, Roman pun tidak bisa menyuruh Sanchez untuk kembali. Dan di sisi Sanchez, dia yang tak mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Roman pun bertanya apa maksud perkataannya tersebut. Dan tak lama, pasukan bayangan dari Kekaisaran Kronos pun datang. Dan Sanchez yang melihat mereka pun mulai bersiap-siap untuk melakukan pertarungan. Dengan bertujuan untuk mewakili Valhalla sebagai seorang pejuang, Sanchez pun bertekad kalau dia harus melindungi Roman Dimitri. Dan dengan percaya dirinya, dia yang mengira kalau unit yang ia bentuk dengan terdirinya dari beberapa Swordman Aura,
dia mengira kalau dia dan unitnya bisa mengalahkan para bayangan dari Kekaisaran Kronos. Tetapi, setelah melakukan serangan terhadap salah satu pasukan bayangan Kekaisaran Kronos dan dihindari dengan teknik yang bernama Blink, Sanchez pun akhirnya menyadari kalau musuh yang mereka lawan bukanlah pasukan bayangan, melainkan makhluk yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasukan bayangan, yang dikenal dengan sebutan Demon of the Abyss. Setelah tahu identitas musuh yang ia hadapi, Sanchez pun memberikan perintah kepada unitnya untuk membentuk formasi pertahanan, dan di sisi pasukan bayangan Kekaisaran Kronos, dia pun mencoba menyerang Sanchez dengan teknik Dark Lighting, yang seketika, lesatan petir dengan aura pekat yang sangat kuat pun menghujani Sanchez dari atas langit. Namun tak diduga, Roman dengan sigap datang dan menghalau serangan tersebut dengan teknik barirnya, dan ketika Roman menyuruh Sanchez untuk sesegera mungkin mundur dari pertarungan tersebut, beberapa pasukan bayangan Kekaisaran Kronos pun datang dan dengan serentak menyerang kembali Roman Dimitri dengan teknik Dark Flame. Tetapi, Roman masih bisa menahan serangan tersebut dengan teknik bariernya. Setelah berhasil menghalau setiap serangan yang dilancarkan oleh para bayangan Kekaisaran Kronos, Roman dengan cepat menyerang balik para pasukan bayangan tersebut, yang seketika, mereka pun mati dengan keadaan badannya yang terbelah. Kemudian, tanpa diduga, serangan lanjutan pun datang, dengan mencoba mengurung Roman dengan teknik entangle. Tetapi sebelum akar-akar itu melilit tubuhnya, Roman memotong akar-akar tersebut dengan sangat cepat, sehingga membuat para bayangan pun mulai merasa panik. Salah satu pasukan bayangan Kekaisaran Kronos pun mencoba menyerang Roman dari arah belakang. Dengan teknik Dark Arrow-nya, dia berharap kalau serangannya tersebut bisa mengenai Roman Dimitri. Namun ketika serangan tersebut sampai dan menimbulkan ledakan yang sangat besar, mereka pun merasa panik, karena serangan tersebut tidak berdampak kepada Roman Dimitri, dan ketika mereka akan melancarkan serangan lanjutan, Roman dengan cepat bergerak dan langsung memenggal mereka berdua. Di dalam kondisinya yang sedang dikepung oleh para pasukan bayangan Kekaisaran Kronos, salah satu dari mereka pun berkata kepada Roman, kalau tempat tersebut adalah kuburan bagi dirinya, dan kemudian, sambil menyeringai, pasukan bayangan tersebut pun membuka circle ke-6-nya, dan melancarkan serangan langsung kepada Roman dengan teknik Flame Cannon. Namun tanpa diduga, di balik hembusan api yang sangat kuat itu, Roman dengan santainya berkata kepada pasukan bayangan tersebut, apakah dirinya mempunyai keyakinan yang begitu besar bisa membunuhnya, sehingga berani mengungkapkan dirinya sebagai Black Mage. Namun terlepas apapun alasannya, Roman berkata kalau pihak Kekaisaran Kronos benar-benar sangatlah sombong. Mungkin di antara kalian ada yang bertanya-tanya, kenapa Roman bisa kebal terhadap serangan api? Ya, karena di beberapa waktu yang lalu, Roman telah mendapatkan sebagian mana kor api saat menolong kaum dwarf di pegunungan dekat rumahnya. Saya lupa di part seberapa tentang pembahasan Roman mendapatkan kor api tersebut, tapi pasti ada kok, coba dicek aja ya. Oke. Kita lanjut ke alur cerita. Setelah Roman berhasil keluar hidup-hidup tanpa terluka sedikit pun dari serangannya tersebut, pasukan bayangan tersebut pun merasa heran, kenapa Magic Circle ke-6 yang ia gunakan tidak berguna sama sekali terhadap Roman Dimitri. Dan karena itu, dia pun membuka circle ke-7-nya, dengan teknik Firestorm-nya, dia berharap kalau serangan tersebut bisa melenyapkan Roman Dimitri. Tetapi, setelah Roman keluar dari tornado api tersebut tanpa terluka sama sekali, dia pun langsung melancarkan serangannya terhadap pasukan bayangan tersebut dan lalu berkata, kalau jalan mereka untuk meruntuhkan wilayah Dimitri masihlah sangatlah panjang. Namun jika Kekaisaran Kronos ingin membunuhnya, di kondisi sekaranglah waktu terbaik bagi Kekaisaran Kronos. Dan setelah mengatakan hal tersebut, Roman pun langsung membunuh pasukan bayangan tersebut tanpa ampun. Setelah pertempuran mereka selesai, Chris pun datang menghadap Roman untuk menyampaikan, kalau meski kerugian mereka tidaklah besar, hampir setengah dari warrior Valhalla telah tewas, dan setelah mendapatkan informasi tersebut, Roman pun memerintahkan Chris untuk mengumpulkan semua tubuh dari warrior yang telah gugur itu dan melakukan kremasi terhadap mereka semua, dan setelah itu,
Roman berkata kalau mereka akan langsung pergi melanjutkan perjalanannya menuju kota perdagangan baru. Namun tak diduga, salah satu bawahannya pun datang dan meminta Roman untuk melihat salah satu mayat dari pasukan bayangan Kekaisaran Kronos. Setelah bawahannya tersebut berkata, kalau mayat yang ia lihat sangat mirip dengan Master Menara Phoenix sebelumnya, Roman pun teringat dengan perbincangan yang dulu ia lakukan bersama Felix. Di waktu itu, Felix berkata, "Tuan Burning, seseorang harus memiliki afinitas yang intens dengan api. Guruku pernah mengalami kebakaran yang mengerikan saat masih anak-anak, dan itulah cara mereka mendapatkan afinitas mereka dengan api." Sebagai bukti, separuh dari wajah guruku yang tertutup sepenuhnya dipenuhi oleh luka bakar. Bertahun-tahun yang lalu, ada kasus menghilangnya para mage secara berturut-turut. Masalah ini tidak hanya menimpa Phoenix tetapi juga sepenjuru benua. Selagi semakin banyak mage menghilang, hubungan antar kasus disarankan. Namun, tanpa bukti yang jelas, kasus menghilangnya para mage itu perlahan terlupakan. Di sisi Roman, dia yang melihat ke arah mayat tersebut, dia pun berkata dalam hatinya, kalau luka bakar yang menutupi separuh wajah dari mayat tersebut mungkin saja suatu kebetulan. Tetapi, ketika berhadapan dengannya yang menggunakan magic system yang sangat mirip dengan para mage Menara Phoenix, serta dasar mananya yang berakar dari fire attribute, Roman beranggapan kalau apa yang dikatakan bawahannya tersebut adalah memang benar adanya, sekaligus Roman pun bertanya-tanya, bagaimana bisa seseorang sekaliber Tower Lord bisa terjatuh ke dalam bayangan? Apakah mungkin ada black magic yang terlibat yang bisa menggunakan teknik semacam bentuk penaklukan paksa yang tidak ia ketahui? Kemudian, Roman pun memerintahkan Chris untuk merekam wajah para jasad dari pasukan bayangan Kekaisaran Kronos dengan menggunakan magic video recorder, agar mereka bisa mengidentifikasi semua jasad-jasad tersebut. Di sisi Chris, setelah mendapatkan perintah itu dari Roman Dimitri, dia pun lalu mengusulkan, kalau insiden tersebut harus dibawa ke panggung internasional, sehingga, meski Kekaisaran Kronos dikenal sebagai pemerintahan yang sangat kuat, Chris berpendapat, kalau mereka pasti tidak akan bisa lari dari tanggung jawabnya atas insiden tersebut, dan Roman pun lalu berkata, kalau meski tahu dengan kemungkinan bahwa mereka akan diekspos, Kronos yang bekerja di dalam bayangan dan menampilkan salah satu dari 3 bayangannya sang Black Mage. Dari awal, Roman berkata kalau Kekaisaran Kronos menganggap mereka negara yang kuat yang bisa menutupi insiden-insiden tersebut. Namun sekarang, kebenaran yang lama terkubur dalam penolakan telah muncul, dan setelah mengatakan hal tersebut, Roman pun berkata kalau mereka akan berangkat menuju kota perdagangan dalam 1 jam, dan memerintahkan Chris untuk menyiapkan semua pasukannya. Setelah beberapa waktu berlalu, di malam harinya, Sanchez dan rekannya yang lain pun datang menghadap meminta kepada Roman untuk mengajari mereka cara untuk menghadapi para pasukan bayangan Kekaisaran Kronos. Dan Roman yang terlihat sedang duduk di kayu pohon besar sambil ditemani dengan api unggun yang ada di depannya, dia pun mengabulkan permintaan tersebut, dengan melalui Chris yang akan mengajari mereka. Roman berkata kalau dia akan mengajari mereka metode apa yang bisa melawan pasukan bayangan Kekaisaran Kronos. Tetapi terlepas dari itu, Sanchez yang mendapatkan ajaran tersebut dengan sangat mudahnya dari Roman Dimitri. Dia pun bertanya, apakah Roman benar-benar akan mengajari mereka lewat Chris yang menjadi perantaranya? Dan Roman pun berkata, kalau para warrior Valhalla yang telah membuktikan tekad mereka dalam pertarungan di beberapa waktu yang lalu. Sambil tersenyum, Roman berkata kembali, kalau Sanchez dan yang lainnya berhak mendapatkan ajaran yang akan Roman ajarkan, sehingga Sanchez pun terlihat sangat terharu dengan ucapan Roman tersebut, dan membungkuk sambil mengucapkan, terima kasih. Keesokan harinya, Sanchez dan rekan-rekannya pun mulai mendengarkan ajaran yang disampaikan oleh Chris. Kalau ada 2 metode yang bisa memanfaatkan kelemahan para pasukan bayangan, diantaranya yang pertama, mereka harus bisa menyerang para bayangan di saat tubuh mereka sedang dibangun ulang. Dan yang kedua, mereka harus bisa memahami mana flow dan memutus hubungan antara tubuh para bayangan. Dan setelah mendengar kedua metode tersebut, Sanchez pun berkata kepada Chris, kalau dia yang sebagai 3 Star Aura Swordman,
Tidaklah mudah baginya untuk membaca mana flow, kemudian bertanya, apakah pasukan Dimitri mempunyai metode yang lain, dan di sisi rekan-rekan dari Sanchez, mereka yang mendengar metode tersebut pun bertanya-tanya, apakah mereka bisa menguasai teknik tersebut dalam waktu yang sangat singkat, sehingga Chris yang melihat ekspresi dari mereka pun mulai menghela nafas. Kalau mungkin pengajaran yang akan ia lakukan akan sangat merepotkan. Setelah beberapa saat, dan mereka akhirnya sampai ke kota perdagangan yang bernama Kota Vulture, Roman pun disambut oleh seseorang yang bernama Rodriguez, yang tergabung ke dalam unit Nokia sebagai pemimpin dari unit tersebut, dan berkata kalau dia akan memandu Roman di detik itu juga, dan diketahui, dia adalah orang terkuat ketujuh di wilayah Valhalla. Di sisi Roman, dia dengan tegas berkata kepada Rodriguez untuk jangan sok basa-basi, serta dia juga berkata kalau dia tidak butuh bantuan dari Rodriguez, yang sudah pasti kalau mereka adalah kiriman dari Kekaisaran Valhalla, dan karena hal tersebut, Roman berkata kembali kepada Rodriguez untuk pergi dan jangan ikut campur dengan urusannya, jika dirinya tidak mau mendapatkan konsekuensi yang akan ia dapatkan. Dan Rodriguez, dia yang mendengar itu pun berkata, kalau Roman adalah orang yang begitu berani, kemudian berkata kembali kepada Roman untuk menetap di kota sejenak dan jangan membuat tensi di situasi mereka menjadi tinggi. Karena satu-satunya cara Roman bisa keluar dari wilayah Valhalla dengan hidup-hidup, Roman harus memberinya alasan untuk melindunginya. Namun, Roman dengan tegas berkata, kalau Rodriguez terlalu salah kaprah dengan apa yang ia ucapkan. Karena, Roman berkata kalau Rodriguez tidak akan bisa membunuhnya, dan jika dirinya berhasil kembali ke wilayah Dimitri, maka Kekaisaran Valhalla akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Jadi, jika Kekaisaran Valhalla ingin membunuhnya, Roman berkata untuk melakukannya selayaknya seorang pria, dan jangan mengandalkan trik kotor seperti seorang pengecut. Dan karena tawarannya ditelan mentah-mentah oleh Roman Dimitri, Rodriguez pun meninggalkan Roman dan pasukannya, sambil berkata kepada Roman, sampai kapankah Roman bisa membangkang atas perintah yang diberikan oleh Kekaisaran Valhalla, serta berkata kembali, kalau mereka tidak akan lama lagi akan bertemu kembali. Setelah beberapa saat, Roman dan para pasukannya pun langsung ke tempat gate warp dari kota tersebut dengan bertujuan untuk kembali ke wilayah Dimitri. Namun, seperti biasanya, penjaga dari gerbang warp tersebut mencoba menahan Roman dengan memberikan alasan, kalau warp gate tersebut tidak bisa digunakan, dikarenakan pasukan bayangan Kekaisaran Kronos sudah menyusup ke tempat mereka. Maka pihak Kekaisaran Valhalla telah mendeklarasikan situasi gawat darurat dan menutup semua warp gate yang ada. Dan jika Roman masih bersikeras ingin kembali ke wilayah Dimitri, penjaga tersebut berkata, kalau satu-satunya cara Roman bisa kembali adalah melintasi wilayah Paulo. Setelah beberapa saat, Roman pun menyewa sebuah penginapan, dan di waktu serta di tempat tersebut, Sanchez yang mengetahui apa yang terjadi, dia pun dengan nada tinggi berkata, kalau semua yang terjadi adalah sebuah jebakan, kalau mereka, pihak Kekaisaran Valhalla sengaja menunda kepulangan Roman dan menunggu saat di mana Roman melintasi perbatasan untuk membunuhnya, dan di sisi Roman, dia pun berkata kalau dia sudah tahu tentang hal tersebut, kalau begitu dia melewati perbatasan, maka pasukan Kronos dan Valhalla akan bekerja sama untuk membunuhnya. Kemudian, Sanchez pun bertanya, apakah Roman masih akan melintasi perbatasan meski tahu akan hal tersebut? Dan Roman pun menjawab, dengan mengatakan, Sanchez, Valhalla itu sudah korup, negara ini sudah melupakan masa kejayaannya, dan malah memilih kekayaan semu. Setidaknya dari pemantauanku, negara ini sudah tidak layak disebut sebagai negara para pejuang, bekerja sama dengan mereka sama saja kita tunduk pada mereka. Itulah kenapa aku mau mengambil resikonya. Sanchez yang mendengar itu pun lalu berkata, kalau dia akan mengikuti Roman dan mengabdi kepada Roman. Tetapi, Roman berkata kalau dia tidak mengizinkannya dan menyuruh Sanchez untuk tinggal di Valhalla. Karena, begitu Sanchez melintasi perbatasan Valhalla bersamanya, maka Sanchez akan menjadi saksi kehancuran Valhalla, dan semua yang terlibat akan berusaha menghapus semua bukti tersebut. Maka dari itu,
Roman meminta Sanchez untuk pergi ke wilayah selatan Valhalla dan menemui Duke Vieto yang hidup menyendiri di wilayah tersebut, serta memintanya untuk mengumpulkan orang-orang sepertinya dan membangun kekuatan untuk melawan Kekaisaran Valhalla, dan dengan cara itulah, Sanchez bisa meluruskan negaranya yang sudah korup tersebut, dan dimulai di detik itu. Roman berkata kalau semua peristiwa yang akan terjadi, akan menjadi tanggungan keluarga Dimitri. Keesokan harinya, Roman yang memulai perjalanannya kembali, dia pun dihadang oleh Rodriguez dan pasukannya, dan dengan santainya, setelah bertanya apakah Roman bisa tidur dengan nyenyak, dan memastikan janjinya di beberapa waktu yang lalu kalau dia akan bertemu dengan Roman tidak lama lagi, Rodriguez pun menyayangkan dengan pilihan yang diambil oleh Roman Dimitri. Seandainya Roman bersumpah setia kepada pihak Kekaisaran Valhalla, Roman bisa menikmati kekayaan dan kehormatan. Namun karena Roman menunjukkan permusuhan terhadap Kekaisaran Valhalla, Roman pun menyela perkataan Rodriguez untuk melanjutkan perkataannya. Kalau Rodriguez pasti akan berkata kalau dia tidak akan membiarkan Roman pergi hidup-hidup. Namun, mereka yang menganggap diri mereka kuat, setelah sekian lama berada di puncak, Roman berkata kalau mereka akan jatuh ke dalam delusi yang berbahaya, dikarenakan kepercayaan buta bahwa mereka bisa mengendalikan semua hal, dan sambil menghunuskan pedangnya ke arah Rodriguez dan pasukannya, Roman berkata kalau dia akan menjadi faktor kejatuhan mereka. Setelah percakapan mereka sudah berakhir, Rodriguez pun memerintahkan pasukan Nokia yang ia pimpin untuk langsung menyerang Roman Dimitri, dan akhirnya, pertarungan antara kedua belah pihak pun tak bisa terelakkan lagi. Di dalam pertarungan tersebut, Rodriguez yang melihat ke arah Roman Dimitri yang sedang bertarung, dia berkata dalam hatinya, kalau Roman yang diakui sebagai warrior hebat oleh orang-orang Valhalla, jika dirinya bisa membunuh Roman di tempat tersebut, Rodriguez berkata kalau itu akan menjadi sangat menggairahkan, dan dengan keinginan besarnya tersebut, dia pun mulai bergerak ke arah Roman Dimitri. Kemudian, dengan kuda yang ia tunggangi, dia pun melompat ke arah Roman Dimitri, dan melancarkan serangan dengan teknik yang ia kuasai, yang bernama Secret Technique Evergreen Slash. Namun, Roman dengan santai bisa menangkis serangan tersebut, dan dengan percaya dirinya, Rodriguez yang mengira kalau dirinya bisa membunuh Roman dengan mudah, dia yang malah mudah mati oleh Roman Dimitri. Dengan sekali tebasan, Rodriguez pun mati mengenaskan dengan terpenggalnya dia di pertarungan yang sangat singkat itu. Setelah beberapa waktu berlalu, setelah Roman berhasil mengalahkan Rodriguez dan pasukannya, kabar mengenai pertarungan tersebut sampai ke telinga Kekaisaran Valhalla, dan Kaisar Valhalla yang terlihat dengan duduk di singgasananya. Kaisar Valhalla berkata, kalau Roman Dimitri adalah orang yang sangat menarik, sehingga semua taktik yang ia gunakan untuk membunuhnya sama sekali tidak efektif, terkecuali dengan mengirimkan top rank elit Valhalla untuk membunuhnya. Tidak mungkin ada cara lain untuk menghentikan Roman Dimitri. Namun meski begitu, karena penghasut situasi tersebut adalah Kekaisaran Kronos, tanggung jawab atas kegagalan pada akhirnya ada bersama mereka. Dan karena hal tersebut, Kaisar Valhalla pun memerintahkan bawahannya untuk menarik semua prajurit Kekaisaran Valhalla. Karena mulai di detik itu, Kaisar Valhalla berkata kalau mereka hanya akan menjadi penonton. Bagaimana Kekaisaran Kronos akan bertindak dengan segala cara untuk bisa membunuh Roman Dimitri. Begitu mereka menyeberangi perbatasan, serangan Valhalla berhenti. Tapi Kronos melancarkan serangan, bahkan para prajurit Dimitri, yang telah menjalani latihan yang begitu berat, perjalanan paksa selama lebih dari 15 hari memaksakan batasan mereka. Tapi, melihat Roman berada di garis depan, menghadapi musuh secara langsung, para prajurit menggertakkan gigi mereka dan bertahan, dan setelah sekian lamanya mereka bertarung, ketika mereka melihat sekelompok pasukan yang ada di depan mereka, ketika mereka menganggap kalau mereka adalah pasukan Kekaisaran Kronos yang datang kembali untuk melawan mereka, di sisi Chris, dia yang terlihat mulai mencapai batasannya, dia pun menyadari, kalau pasukan yang datang di hadapannya bukanlah pasukan Kekaisaran Kronos, melainkan pasukan Kerajaan Hector, yang dipimpin oleh Edwin Hector, dengan dia yang berkata kepada pasukannya, untuk membantu Roman dan pasukannya atas penyerangan yang dilakukan oleh Kekaisaran Kronos.
Setelah memerintahkan pasukannya untuk sesegera mungkin menolong Roman dan pasukannya, Edwin Hector pun mengeluarkan skill yang bernama Firefield, yang seketika, dinding api pun muncul di belakang para pasukan bayangan Kekaisaran Kronos yang membuat mereka tidak bisa melarikan diri. Kemudian, para pasukan Hector lalu membuat formasi pertahanan berbaris untuk memusnahkan para pasukan bayangan Kekaisaran Kronos. Dan di sisi Roman, dia yang dihampiri oleh Edwin Hector, dia pun diberi informasi, kalau Roman harus sesegera mungkin kembali ke wilayah Dimitri, karena wilayah Dimitri sedang diserang oleh pasukan Kekaisaran Kronos. Namun, Roman yang mendengar itu, dia hanya tersenyum santai, seakan-akan kalau dia sudah tahu akan kejadian tersebut. Diketahui, sebelum Roman berangkat ke wilayah Valhalla, dia yang mengumpulkan para pasukannya pun memberitahukan mereka tentang satu hal, bahwa ketika dirinya diundang ke wilayah Valhalla untuk mengikuti festival Valhalla, maka itu berarti tidak hanya wilayah Kairo yang mengetahui tentang hal tersebut, melainkan semua benua juga akan mengetahui hal itu. Dan jika dirinya adalah pihak Kekaisaran Kronos, tindakan dirinya pasti akan terungkap jelas. Kemudian Roman bertanya kepada para pasukannya, apakah dirinya akan diam saja melewatkan kesempatan yang bagus itu? Dan McBurney pun berkata, karena pembunuhan itu sudah dideklarasikan, sepertinya tidak ada alasan untuk tetap diam. Dan itu sebabnya, Henderson yang mengkhawatirkan keselamatan Roman, dia harus berada di sisi tuannya tersebut. Namun, Roman tidak mengizinkannya untuk hal itu. Karena, pikiran Roman benar-benar berbeda soal menyingkapi situasi yang akan terjadi jika Kekaisaran Kronos yang tidak memperhatikan negara-negara sekitarnya, pada saat yang sama ketika mencoba membunuhnya, ada kemungkinan besar kalau Kekaisaran Kronos akan menyerang wilayah Dimitri secara langsung. Dan jika itu terjadi, para mage tidak cukup kuat untuk menahan kastil dengan sempurna. Dan oleh karena itu, alasan kenapa Roman meminta sebagian pasukannya harus tetap tinggal di wilayah Dimitri. Jika Kekaisaran Kronos benar-benar menyerang wilayah Dimitri, Roman meminta pasukannya tersebut untuk memastikan kalau mereka harus membayarnya dengan harga yang setimpal. Dan pasukannya pun, dengan serentak mereka berkata, "Siap tuanku." Di daerah di sekitar wilayah Dimitri, para pasukan Kekaisaran Kronos pun berangsur-angsur datang melewati sebuah gerbang dimensi, dan ketika salah satu petinggi dari mereka bertanya bagaimana keadaan wilayah Dimitri, salah satu bawahannya menjawab, kalau wilayah Dimitri beraktivitas seperti biasanya, dan selain itu, dia juga berkata, kalau Roman Dimitri masih berada di perbatasan Valhalla, tak peduli seberapa cepat Roman bergerak, dia berpendapat kalau Roman tidak mungkin bisa kembali ke wilayah Dimitri dalam waktu 3 hari, dan setelah mendengar informasi tersebut, pemimpin mereka pun berkata kalau situasinya sangat menguntungkan mereka, dan diketahui, dia adalah salah satu dari 3 pasukan bayangan Kekaisaran Kronos, yang disebut dengan sebutan mistik. Setelah memerintahkan bawahannya untuk memulai penyerangannya, di sisi pihak kediaman Dimitri, beberapa pasukan penjaga kastil Dimitri yang melihat ke arah langit pun merasa kalau ada sesuatu yang tidak beres. Dan ketika mendengar gemuruh dan melihat kilatan petir di balik awan hitam, saat pemimpin mistik tersebut mengeluarkan skill Lighting Rain, lesatan petir yang sangat besar pun menghujani wilayah Dimitri. Namun serangan tersebut bisa dihalau oleh artefak Great Shield yang aktif secara otomatis ketika datangnya serangan langsung. Dan para pasukan kerajaan Dimitri yang menyadari dengan serangan tersebut, salah satu dari mereka pun meniupkan terompet untuk memberitahukan kalau ada serangan yang dilancarkan oleh pihak musuh. Dan dengan kejadian tersebut, pemimpin mistik itu pun merasa terkejut, meski dia tahu kalau sistem keamanan wilayah Dimitri dibilang sangat kuat, tapi dia tak menyangka kalau respon para pasukan Dimitri benar-benar sangatlah cepat. Namun meski begitu, situasi masih dalam koridor yang ia rencanakan. Kemudian, dia berkata dengan lantang kepada para pasukan Dimitri untuk mencobalah berjuang sampai akhir, meski takdir yang ada di depan mereka sudah ditentukan. Ketika pasukan Kekaisaran Kronos mencoba menerobos kastil kerajaan Dimitri,
Jonathan, sebagai kapten dari Knight Kerajaan Dimitri pun memerintahkan bawahannya untuk menyerang pasukan musuh. Dengan aba-aba dari Kapten Jonathan, bawahannya pun melesatkan tembakan panah ke arah pasukan Kekaisaran Kronos, sehingga membuat pasukan Kekaisaran Kronos pun kocar-kacir dengan serangan tersebut, dan di sisi Felix, dia yang sedang merapalkan mantra untuk menggunakan skillnya yang bernama Fire Rain. Setelah dia mengaktifkannya, serangan tersebut pun langsung menghujani para pasukan Kekaisaran Kronos, dan di sisi pemimpin mistik itu, dia yang melihat penyerangan tersebut, dia pun mengetahui kalau serangan tersebut berasal dari seorang mage yang sudah mencapai circle ke-6-nya, dan sekaligus menyadari, meski wilayah Dimitri hanya sebuah wilayah kerajaan, kekuatan mereka sangatlah berbahaya dan bisa melawan sebuah wilayah kekaisaran, dan jika dirinya bisa menghabisi wilayah Dimitri sepenuhnya, dia beranggapan kalau itu akan bagus menjadikannya sebagai contoh untuk para wilayah yang kuat di kerajaan benua Salamander, untuk berpikir dua kali ingin melawan Kekaisaran Kronos. Di sisi lain, di dalam wilayah Dimitri, para bayangan Kekaisaran Kronos pun berhasil menyelinap ke dalam wilayah Dimitri. Kemudian, pemimpin mereka pun memberikan perintah kepada anggota untuk menghancurkan fasilitas penting di wilayah Dimitri. Dan jika mereka melihat target di depan mereka, pemimpinnya tersebut berkata, kalau prioritas tertinggi mereka adalah membunuh targetnya tersebut, mau anak-anak, perempuan, atau lansia pun, pemimpin mereka dengan tegas memberikan perintah untuk membunuh mereka. Ketika mereka akan memulai misinya tersebut, salah satu dari mereka pun menyadari kalau ada yang sedikit janggal, karena kota tersebut yang terlihat sunyi seperti kota mati. Namun, ketika salah satu dari mereka untuk jangan memikirkan tentang hal itu, salah satu dari mereka pun mati tertusuk oleh seseorang. Dan hal tersebut ternyata dilakukan oleh Henderson, yang datang bersama McBurney, dan di sisi McBurney, dia berkata, kalau apa yang dikatakan oleh tuannya di beberapa waktu yang lalu, ternyata sesuai dengan prediksi tuannya tersebut. Sementara itu, di sisi Rodwell Dimitri yang berada di atas dinding kastil, ketika beberapa pasukan Kekaisaran Kronos berhasil memanjat dan menargetkan dirinya karena dia termasuk target yang diincar oleh Kekaisaran Kronos, pasukan Kekaisaran Kronos itu pun langsung bergerak dan melancarkan serangannya. Namun, Rodwell bisa menahan serangan tersebut, dan sambil menghalau serangan tersebut, Rodwell sudah meneguhkan hatinya, dikala kakaknya Roman Dimitri sedang tidak berada di wilayah Dimitri. Dia dengan tekadnya yang begitu besar akan bertarung sebagai seorang Dimitri, untuk memenuhi tugas dan kewajibannya sebagai keturunan Dimitri. Kembali ke tempat di dalam kota Dimitri, di sisi lain pasukan Kekaisaran Kronos yang berhasil menyelinap pun dihadang oleh pasukan Dimitri, dan ketika pemimpin dari bayangan tersebut berkata kepada pasukan Dimitri untuk menyingkir dari jalannya, pemimpin pasukan Dimitri yang bernama Fernando yang direkrut oleh Roman Dimitri ketika dirinya kalah saat melawan Roman Dimitri di beberapa waktu yang lalu, sambil mengeluarkan auranya, dia berkata kalau pasukan bayangan Kekaisaran Kronos tidak akan bisa melewati tempat tersebut dan akan mati di tempat itu. Dan diketahui, Fernando sekarang sudah diangkat menjadi Kapten Royal Knight keluarga Dimitri oleh Roman Dimitri. Hari di mana Fernando mengungkapkan rasa syukurnya kepada Roman Dimitri, adalah ia menjadi pedang pelindung keluarga Dimitri, dan setelah ia bersiap melancarkan serangannya, ia langsung melompat ke arah musuhnya tersebut dan melancarkan tebasan aura yang sangat besar, sehingga terjadi ledakan di sekitar mereka. Di sisi para pasukan bayangan, pemimpin mereka pun berkata dalam hatinya, kalau Fernando adalah warrior yang benar-benar kuat. Kemudian, dia berkata kalau dia akan melawan Fernando dan memberikan perintah kepada bawahannya tersebut, untuk sesegera mungkin mengejar semua orang yang ada di daftar yang harus mereka eksekusi. Namun, di sisi Fernando, dia yang tak membiarkan hal tersebut pun memberikan perintah kepada para warrior Dimitri untuk menghalangi para pasukan bayangan tersebut, sehingga para pasukan bayangan dan warrior Dimitri pun mulai bertarung tanpa henti, dan kembali ke sisi Fernando. Sambil membantai para pasukan bayangan tersebut, dia berkata dalam hatinya dengan mengatakan, sebilah pedang baru terasa fungsinya saat diayunkan, itulah tujuan eksistensinya.
Hingga sekarang, hidupku cuma sebatas seorang swordsman rendahan, berusaha keras untuk melampaui batasanku. Bagi Tuan Roman, yang mendobrak batas hidupku itu, aku akan hidup sebagai pedang keluarga kerajaan Dimitri sampai akhir hayatku. Sementara itu, di area luar kastil Dimitri, pemimpin mistik yang sedang melihat kejadian yang terjadi di dalam kastil Dimitri dengan menggunakan teknik linknya, dia tak menyangka kalau pasukan bayangan yang berhasil menyusup ke dalam kastil bisa dikalahkan dengan sangat mudah. Kemudian, salah satu bawahannya memberikan informasi kepada dirinya, kalau di wilayah bagian timur laut sudah sampai ke titik peringatan darurat, karena bala bantuan dari aliansi kerajaan Dimitri sudah dikerahkan ke wilayah kerajaan Dimitri, ditambah, kerajaan Kairo pun mengirimkan pasukannya ke wilayah perbatasan, dan jika hal tersebut terus dibiarkan, bawahannya tersebut berkata kalau pasukan musuh bisa tiba dalam waktu 12 jam, dan dengan situasi tersebut, akhirnya pemimpin mistik itu menyadari, semakin banyak yang ia pelajari tentang kerajaan Dimitri, semakin besar tingkat bahaya yang dimiliki oleh kerajaan Dimitri. Namun, kegagalan bukanlah suatu pilihan di pertempuran tersebut, dikarenakan Roman Dimitri tidak ada di tempat tersebut. Dan karena hal itu, itulah kesempatan emas mereka untuk menjatuhkan wilayah kerajaan Dimitri. Di tempat lain di istana kerajaan Dimitri, tepatnya di dalam kastil istana kerajaan Dimitri, salah seorang penjaga Dimitri yang terlihat sedang berjaga pun diserang oleh seseorang yang berhasil menyusup ke dalam kastil tersebut. Dengan sekali serangan yang membuatnya terdorong ke dinding kastil, dia pun terjatuh tak sadarkan diri, dan diketahui, penyusup tersebut bernama Sven, salah satu dari 3 pasukan bayangan dari Kekaisaran Kronos, dan kemunculan Sven ini, akhirnya diketahui ketiga pasukan bayangan dari Kekaisaran Kronos, di antaranya, pembunuh yang bisa mengubah kekuatan fisik menjadi Dark Aura disebut sebagai Shadow. Mereka yang menggunakan Black Magic dikenal sebagai Demon of the Abyss. Dan Sven tergabung dalam cabang terakhir yang disebut Knight of the Abyss. Sven yang berjalan menuju tempat pemimpin wilayah Dimitri untuk membunuh Romero Dimitri sebagai pemilik wilayah tersebut. Sebelum melaksanakan tugas tersebut, dia mendapatkan informasi kalau ada pria muda yang mengerikan seperti kucing liar di bawah pimpinan Roman Dimitri. Dia dikenal mempunyai kepribadian yang begitu gila sehingga dikenal ke sepenjuru benua. Dan setelah melihat Kevin yang berada di depannya, Sven pun merasa senang sekaligus merasa beruntung. Karena, dia bisa membunuh targetnya sekaligus Duke Dimitri di waktu yang bersamaan. Dan tanpa basa-basi, Sven pun langsung mengeluarkan aura yang sangat besar. Dan di sisi Kevin, dia yang teringat dengan perkataan Roman di beberapa waktu yang lalu, ketika Roman berkata kalau dia mempercayainya untuk menjaga wilayah dan keluarganya. Kevin pun mulai bersiap-siap untuk bertarung. Meski dia tahu, kalau lawan yang ada di depannya tidak bisa dikalahkan. Namun tuannya yang mempercayakan wilayah dan keluarganya kepada dirinya. Dengan tekad yang begitu besar dia bersiap untuk mengemban tugas tersebut. Meski tugasnya tersebut hanya untuk mengulur waktu agar Duke Dimitri bisa melarikan diri dengan taruhan nyawanya tersebut. Sven yang bergerak dengan cepat dan berhasil melukai Kevin tepat di leher kirinya, dia pun merasa kesal. Karena, serangannya tersebut terlalu dangkal untuk bisa langsung membunuh Kevin. Namun terlepas dari itu, Sven sangat berekspektasi tinggi kepada Kevin untuk bisa mengeluarkan semua kemampuannya, agar dia bisa bersenang-senang dalam pertarungan tersebut, dan di sisi Kevin, dia sambil memegang leher yang terluka akibat serangan kejutan yang dilancarkan oleh Sven pun sedikit bersyukur, karena serangan tersebut tidak sampai berhasil memenggal dirinya. Dan ketika mencoba menahan serangan yang dilancarkan oleh Sven kembali, meski bisa menahan serangan tersebut, dia pun terdorong karena saking kuatnya serangan tersebut, sehingga dia pun menyadari kalau Sven adalah warrior yang sebanding atau mungkin lebih hebat dibandingkan dengan Count Nicholas sebagai swordman terkuat di wilayah Kairo. Kevin yang menyadari kalau menghadapi Sven secara langsung tidak akan pernah berhasil. Dia pun lalu bergerak cepat berpindah ke belakang Sven untuk melancarkan serangan kejutan. Tetapi, Sven yang menyadari hal tersebut pun hanya tersenyum, dan sambil berkata kalau apa yang dilakukan oleh Kevin sangatlah menyedihkan.
Sven pun berbalik dan meraih kepala Kevin dan langsung menjatuhkannya ke lantai yang membuatnya tak bisa bergerak, dan sambil berkata jika kemampuan Kevin hanya sampai di situ saja tanpa bisa menghiburnya sama sekali. Sven berkata kalau dia akan langsung membunuh Kevin, namun, ketika Sven akan memenggalnya, Kevin dengan usahanya yang sangat keras pun berhasil bergerak dan menghindari serangan tersebut dan hanya mengenai lengan kanannya. Seorang anak laki-laki berkeliaran di daerah kumuh, berjuang untuk bertahan di setiap harinya, secara naluriah mengerti bahwa dia tidak bisa membiarkan kesempatan ini lewat begitu saja. Demi tuannya Roman, dia percaya bahwa kematian juga akan menjelaskan nilai dari nyawanya, dan dengan doktrin yang ia tanam agar bisa melaksanakan tugasnya dan tidak mengecewakan tuannya tersebut, Kevin pun mulai berubah ke fase yang tak bisa ia kendalikan kesadarannya. Dengan tekadnya tersebut, Kevin sambil berteriak, dia berkata kalau dia tidak boleh pergi dalam pertarungan tersebut, yang meski dia tahu kalau pertarungan tersebut tidak akan pernah bisa ia menangkan, sehingga Sven yang mendengar teriakannya tersebut pun menertawakan apa yang Kevin utarakan, dan mencoba untuk langsung membunuh Kevin dengan sekali tebasan. Namun, tak diduga, Kevin bisa menghindari serangan tersebut dengan cara menundukkan kepalanya, sehingga Sven pun terkejut dengan hal itu, dan di sisi Kevin, dengan hasrat-hasrat di dalam dirinya yang membaur menjadi satu hasrat, Kevin pun mulai berubah, dengan doktrin yang ia tanam. Kalau perintah dari tuannya Roman Dimitri adalah mutlak, dan berkata kalau Sven tidak akan pernah ia perbolehkan untuk meninggalkan tempat tersebut. Setelah melihat perubahan yang dialami oleh Kevin, Sven yang merasa kalau hawa membunuh yang dipancarkan oleh Kevin yang tadinya hanya tersebar dan sekarang mulai menjadi satu seakan-akan seperti pedang yang siap menebas semua musuh-musuhnya. Ditambah mata yang dipancarkan oleh Kevin benar-benar fokus di dalam pertempuran mereka. Hal tersebut membuat Sven sangat bergairah. Namun meski Kevin sudah mencurahkan segala hal dalam pertarungan tersebut, Sven berkata kalau itu masihlah belum cukup untuk bersaing dengan dirinya. Dan kemudian, Sven pun langsung bergerak untuk melancarkan serangannya terhadap Kevin. Ketika serangan tersebut langsung mengarah untuk bertujuan memenggal kepala Kevin, Kevin dengan sigap menghindari serangan tersebut dengan cara melompat ke udara. Namun, Sven yang menyadari hal tersebut, dia pun mengikuti pergerakan Kevin dan melancarkan serangan lanjutan. Tapi tak diduga, Kevin pun melancarkan serangan balasan sehingga mengenai kaki kanan Sven. Dan hal tersebut pun membuat semangat Sven mulai memuncak dan ingin sekali membunuh Kevin di detik itu juga. Namun ketika melancarkan serangannya, Kevin bisa menahan serangan tersebut meski dia harus terdorong oleh serangan yang begitu kuat dari Sven tersebut. Setelah serangannya bisa ditahan oleh Kevin, Sven yang berjalan ke arah Kevin sambil berkata kalau pertarungan di antara mereka benar-benar sangat menyenangkan. Dengan aura pekat yang sangat besar, Sven pun berkata kalau ia akan mengakhiri pertarungan di antara mereka, dan dengan auranya, dia pun melancarkan serangan tersebut. Meski Kevin mencoba menahan aura tersebut, dengan berbeda tingkatan di antara mereka, Kevin sama sekali tidak bisa menahan serangan dari Ksatria Aura 6 Star, yang seketika membuatnya jatuh tak sadarkan diri. Tak berselang lama, Sven yang menyadari kalau ada serangan yang mengarah ke arahnya dari arah belakang. Setelah memalingkan pandangannya, dia pun dengan mudahnya menahan serangan dari seseorang tersebut, dan diketahui, orang yang melancarkan serangan tersebut adalah Fernando. Setelah serangannya bisa ditahan dengan mudah oleh Sven, Fernando pun bergerak menjauhi Sven untuk menjaga jarak, dan ketika melihat Kevin tergeletak bersimbah darah yang diakibatkan oleh pertarungan melawan Sven, Fernando pun menyayangkan, karena meski dia tahu kalau Duk sekeluarga sudah dievakuasi ke tempat rahasia seketika Kekaisaran Kronos melakukan penyerangan, Kevin masih terdiam di tempatnya untuk menghalau musuh yang datang ke tempat tersebut. Namun di balik tindakannya tersebut, tanpa sepengetahuan Fernando, Kevin melakukan hal tersebut semata-mata karena dia beranggapan, kalau pihak musuh menyadari kalau Duk Dimitri tidak ada di tempat tersebut, musuh-musuhnya tersebut akan mengacaukan wilayah Dimitri. Dan karena hal tersebut, Kevin pun berdiam di tempatnya untuk melawan musuh-musuh yang datang untuk menyerang Duk dan keluarganya. Tak berselang lama,
Henderson dan McBurney pun datang untuk membantu dalam pertarungan tersebut, dan di sisi Fernando, dia yang melihat kedatangan mereka pun dengan lantang memberitahukan, kalau musuh yang akan mereka lawan adalah Ksatria 6 Star, dan untuk melawan musuhnya tersebut, Fernando berkata kepada mereka, kalau mereka harus mengeluarkan seluruh kekuatan mereka untuk bisa mengalahkan lawannya tersebut dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Dengan dipimpin oleh Fernando untuk menyerang Sven, mereka bertiga pun langsung bergerak melancarkan serangan serentak kepada Sven. Namun meski begitu, setiap serangan mereka yang dilancarkan secara bersamaan kepada Sven yang dibuat jengkel oleh mereka pun menghalau serangan mereka dengan auranya yang begitu besar, sehingga mereka pun terpental oleh kuatnya tekanan dari aura tersebut. Namun tak diduga, Sven yang menyadari kalau ada satu lagi musuh yang datang di arah belakangnya, seseorang tersebut pun langsung merafalkan mantra Fire Cannon untuk menyerangnya, dan diketahui, orang yang menyerangnya itu adalah Nox, salah satu tetua dari Menara Sihir Phoenix. Ketika serangan tersebut dilancarkan dan langsung mengarah ke arah Sven dengan sigap menahan serangan tersebut dengan satu tangan kirinya, yang membuatnya menyadari, kalau musuh-musuh yang ia lawan adalah musuh-musuh yang sangat terampil dalam bidangnya. Dan kalau ia membiarkan itu terus berlanjut, hal tersebut bisa membuatnya kerepotan. Dan karena hal itu, Sven pun bertekad kalau dia akan membunuh mereka semua. Dengan diawali dari Fernando terlebih dahulu, kemudian, mengaktifkan skill Dark Bonds yang ia miliki untuk menahan pergerakan dari Fernando. Dan di sisi Henderson, dia yang melihat itu pun tidak bisa membiarkan hal tersebut. Karena, kalau Fernando terbunuh, kesempatan mereka menang benar-benar tidak akan ada lagi. Dan dia menyadari, ketika dia memilih menjadi Ksatria Aura meski dia tidak pernah melakukan hal tersebut seumur hidupnya, dan karena semata-mata kekagumannya terhadap tuannya Roman Dimitri, akhirnya dia pun mengalami proses yang begitu pesat. Namun meski begitu, batasannya sebagai mantan kriminal biasa begitu terlihat jelas. Dan menyadari dengan hal tersebut, Henderson pun mulai penasaran tentang apa yang bisa ia, orang dengan bakat biasa-biasa saja lakukan untuk tuannya Roman Dimitri. Dan akhirnya dia pun mendapatkan kesimpulannya, kalau dia akan merelakan nyawanya dan menjadi pijakan untuk rekannya, agar rekannya tersebut bisa menjalankan tugasnya untuk tuannya Roman Dimitri. Setelah dia berhasil menahan serangan Sven dengan mengorbankan tubuhnya agar dia bisa menahan senjatanya yang tertancap di tubuhnya tersebut, Henderson yang tersenyum sambil menahan rasa sakit yang ia derita. Dengan tenaganya yang masih tersisa, dia pun berkata kepada rekan-rekannya sambil terbata-bata, kalau mereka harus bisa membunuh musuhnya tersebut. Dan di sisi Sven, dia yang mencoba menarik senjatanya tersebut dan hasilnya benar-benar nihil. Dia pun merasa kesal dan mengutuk Henderson dengan sebutan hewan. Dan di sisi Fernando, dia yang mendapatkan kesempatan untuk menyerang Sven setelah mendapatkan bantuan dari Henderson dengan cara mengorbankan dirinya. Dia pun melepaskan batasannya untuk bisa menyerang Sven dengan kekuatan penuh. Dan kemudian, Fernando pun langsung bergerak dan melompat ke arah Sven. Dan ketika Sven ingin menghalau serangan tersebut, tak diduga, McBurney yang menyelinap ke belakangnya pun berhasil mendaratkan serangan dan menusuknya, sehingga Sven tak bisa bergerak untuk menghalau serangan dari Fernando, dan alhasil, serangan Fernando pun berhasil membunuh Sven dengan cara memenggal kepalanya, dan dengan kemenangan dalam pertarungan tersebut, Fernando dan McBurney pun langsung bergegas berlari ke arah Henderson yang terus menahan senjata Sven yang tertancap di tubuhnya itu. Meski pertarungan di antara mereka sudah berakhir. Setelah beberapa saat setelah berakhirnya pertarungan mereka melawan Ksatria Aura 6 Star, Henderson yang mendapat luka parah dari pertarungan tersebut pun terjatuh di depan rekan-rekannya, dan Fernando yang menghampiri Henderson mencoba menguatkannya untuk bertahan sambil memberikan Henderson potion tingkat tinggi, dan menyuruhnya untuk menjaga kesadarannya. Namun, Henderson yang menyadari kondisinya itu menyuruh Fernando untuk berhenti mengobatinya dan menyuruh Fernando untuk melakukan tugasnya. Karena, situasi mereka masih dalam keadaan berperang melawan prajurit Kekaisaran Kronos, dan untuk menghormati keinginan Henderson itu, dengan tekadnya yang besar, Fernando pun berkata kepada Henderson, kalau dia akan melakukan tugasnya tersebut untuk membantai para pasukan Kekaisaran Kronos,
dan meminta Henderson untuk menunggunya sebentar dan jangan sampai mati di tempat itu. Sementara itu, pertempuran di benteng Kastil Dimitri, ketika pemimpin mistik itu sedang merafalkan mantra untuk menyerang benteng Dimitri, tak diduga Felix terlebih dahulu menyerang mereka, dan meski dia bisa menghalau serangan tersebut, pemimpin mistik itu merasa terkejut. Apakah ini benar-benar kekuatan dari negara yang baru saja berdiri? Dan setelah berkata kalau mereka akan bertemu kembali di lain waktu, saat pemimpin mistik itu akan kembali, tak diduga sebuah cahaya emas pun muncul dari atas langit dan jatuh di hadapan mereka. Dan setelah itu, tak berselang lama, seseorang dari balik cahaya tersebut muncul sambil berkata kepada pemimpin mistik dan pasukannya, kalau jangan pernah sekali-kali pun untuk menarik perhatiannya, sehingga pemimpin mistik yang mendengar itu pun mulai merasa panik, dan di sisi seseorang misterius itu, dia lalu melanjutkan perkataannya, kalau di detik itu juga, dia akan mengetahui lokasi persembunyian mereka, dan tanpa basa-basi langsung meledakkan tempat tersebut. Oh ya teman-teman, di sini saya belum bisa memberitahukan siapa perempuan misterius ini, karena tidak ada informasi konkret dari karakter ini ya. Oke. Kalau begitu kita lanjut lagi ke ceritanya. Setelah beberapa hari berlalu semenjak penghentian invasi Kekaisaran Kronos, disertai dengan kaburnya pasukan mistik dari Kekaisaran Kronos, Kerajaan Dimitri, setelah melakukan restorasi publik dan infrastruktur, mereka pun menyambut kepulangan Roman Dimitri, dan di waktu tersebut, rombongan Roman yang berjalan di kerumunan para warga dari kerajaan Dimitri dieluh-eluhkan sebagai kebanggaan yang dimiliki oleh Dimitri, serta mengucapkan selamat kepada Roman Dimitri, karena dia telah berhasil menembus peringkat benua yang baru saja ia dapatkan. Setelah beberapa saat, Roman yang sampai ke kediamannya pun langsung menemui penguasa wilayah antara bukan dan yang lain adalah ayahnya, Romero Dimitri. Namun dengan kondisi yang mereka alami, setelah mendapatkan salam dari anaknya Roman Dimitri, Romero Dimitri berkata, meski dia ingin menyelamati Roman dan pasukannya, hal tersebut tidak bisa ia lakukan karena kondisi mereka, dan meminta pengertian dari anaknya tersebut. Kemudian Romero bertanya, apa yang harus mereka lakukan mengenai insiden tersebut? Dan Roman pun menjawab dengan tenang, kalau dia akan mengurusnya sendiri. Dengan pencapaian yang telah Roman dapatkan, hal tersebut pun berhasil menaikkan semangat juang para penduduknya. Namun di waktu yang bersamaan, invasi yang dilakukan oleh Kekaisaran Kronos meninggalkan bekas amarah yang membara di seluruh wilayah Dimitri. Setelah meninggalkan ruangan ayahnya tersebut, Roman yang ditemani oleh Lukas pun diberi informasi, kalau kerusakan yang dialami oleh Dimitri dikabarkan cukup parah. Terlebih, Lukas berkata kalau ada kecurigaan bahwa pasukan Kekaisaran Kronos bergerak tanpa menggunakan warp-gate apapun. Dan setelah memberikan informasi tersebut, Lukas berkata kembali, kalau dia akan sesegera mungkin memeriksa tentang hal tersebut dan akan kembali ke hadapan Roman setelah menemukan informasi penting. Serta tidak lupa, Lukas juga menyampaikan keadaan Kevin dan Henderson, kalau mereka berdua sedang dalam keadaan kritis, karena mendapatkan luka yang sangat parah dari pertarungan melawan Ksatria Aura 6 Star, dan dilihat dari keadaannya, Lukas berkata kalau mereka sekarang berada di ambang kematian, terutama kondisi Henderson yang sangat parah. Dan Roman yang mendengar itu, dia pun berkata kepada Lukas, jika mereka masih menghembuskan nafas, Roman meminta kepada Lukas untuk mengantarkannya ke tempat mereka dirawat. Setelah Roman sampai ke tempat mereka dirawat, salah seorang yang bertanggung jawab atas pengobatan Kevin dan Henderson pun menyampaikan kepada Roman, kalau hari tersebut adalah hari yang akan menjadi titik balik perubahannya. Dengan bantuan potion top grade dan kekuatan peris, pria tersebut berkata kalau mereka berhasil menjaga Kevin dan Henderson tetap hidup. Namun meski begitu, kondisi mereka masihlah dalam keadaan yang buruk. Ditambah lagi, aura misterius di dalam tubuh Kevin dan Henderson menghalangi pemulihan mereka.
Setelah Roman mendengar semua rincian dari bawahannya tersebut, dia pun teringat dengan Matt Damon yang menjadi bawahannya di kehidupannya yang dulu. Kalau Matt Damon yang dulu mengikuti Heavenly Demon Baek Jong Hyuk, dia yang selalu memimpin di garis depan dalam peperangan melawan Nine Great Family, membantai banyak musuh dan mengamankan kemenangan bagi kultus demonik. Namun, Matt Damon, orang yang mendapatkan kepercayaan penuh dari Heavenly Demon Baek Jong Hyuk, menemui akhirnya dengan berbagai senjata tertanam di tubuhnya. Dan meskipun Baek Jong Hyuk mengamuk, dia menerima kematian pengikutnya sebagai hal yang tidak dapat dihindari dalam peperangan. Dan dengan menggunakan pengorbanan mereka sebagai batu pijakan, Baek Jong Hyuk berusaha untuk mendaki lebih tinggi dalam kehidupannya yang dipenuhi dengan pertarungan. Sementara itu, meski Roman tahu kalau pengorbanan yang dilakukan oleh mereka berdua juga merupakan keputusan terbaik baginya dan Dimitri, tapi entah kenapa, Roman malah merasa lebih kesal, dan karena tidak mau melihat bawahannya mati begitu saja, Roman bertekad kalau dia akan menyembuhkan mereka dengan cara apapun. Kemudian, Roman berkata kepada mereka, kalau di detik itu juga, dia akan mengambil alih pengobatan terhadap bawahannya tersebut dan meminta mereka semua untuk mundur dan meninggalkan Roman dan bawahannya itu. Setelah mereka ditidurkan di bawah lantai, Roman yang terlihat sedang bersila dan mengeluarkan aura pekatnya di antara mereka berdua. Di waktu tersebut, Roman berkata dalam hatinya, untuk memulai penyembuhan bagi kedua bawahannya tersebut, dia harus memulai dengan sumber kehidupannya dan memfokuskan menyalurkan ke dalam tubuh mereka berdua, dan metode tersebut adalah metode penyaluran innate ki. Bisa dibilang, innate ki adalah kekuatan yang muncul dari lahir, dan saat innate ki lenyap, hal ini menandakan kematian mutlak, dan dengan Roman yang memasukkan sebagian kecil dari innate ki-nya ke dalam tubuh mereka, hal tersebut bisa memperpendek umurnya tersebut. Namun meski begitu, Roman dengan sadar bersedia menyerahkan sebagian dari vitalitasnya demi bawahannya tersebut. 1 hari, 2 hari, dan tak terasa seminggu pun sudah berlalu. Di waktu tersebut, Hans selaku pelayan setia dari Roman Dimitri yang terlihat sedang berjaga di luar ruangannya. Dia pun didatangi oleh Chris, dengan Chris yang berkata kalau dia harus bertemu dengan tuannya. Namun, Hans tak mengizinkan hal itu, karena tuannya Roman sedang fokus dalam perawatan dan tidak mau menerima tamu siapapun. Namun meski Chris tahu tentang hal tersebut, dia harus memberitahukan informasi yang penting, kalau setiap penguasa kerajaan dari benua Salamander telah mengadakan pertemuan internasional yang membahas kerajaan Dimitri. Dengan hal tersebut, Chris berkata kalau mereka harus bergerak cepat menyatukan posisi aliansi untuk menghukum Kekaisaran Kronos, dan meminta Hans untuk minggir dari jalannya. Dan Hans, yang mendengar perkataan dari Chris tersebut, akhirnya dia pun memperbolehkan Chris bertemu tuannya, sambil meminta tolong kepada Chris, untuk mengingatkan tuannya Roman untuk mengurus dirinya juga. Setelah membukakan ruangan tersebut, Roman pun bertanya ada apa kepada Chris, dan Chris yang menghampiri Roman, dia berkata, kalau pertemuan internasional telah diadakan, dan hal tersebut sangatlah penting, sampai dirinya tidak punya pilihan selain datang meski tahu kalau hal tersebut akan mengganggu tuannya tersebut. Kemudian, Chris meneruskan perkataannya kembali, kalau meski tahu seberapa keras upaya tuannya tersebut untuk menyelamatkan Kevin dan Henderson, tapi mereka tidak punya waktu lagi untuk menunda-nunda, agar kejahatan Kekaisaran Kronos bisa dengan cepat dijatuhkan hukuman, dan jika tuannya tersebut tidak menghadiri pertemuan tersebut, Chris beranggapan kalau aliansi kerajaan akan menutupi masalah itu, dan di sisi Roman, dia yang terlihat lesu dan kurus, dia berkata, bahkan jika Dimitri datang dan berusaha meyakinkan mereka, tanpa menarik ketulusan aliansi, pembalasan dendam akan tetap jadi hal yang mustahil. Dan ketika Chris ingin meyakinkan tuannya kembali, Roman memotong perkataannya tersebut dan berkata, kalau dia mengerti alasan kekhawatiran Chris itu,
Namun sama seperti mereka yang mengerahkan semuanya demi dirinya, Roman berkata kalau dia juga akan mengerahkan semuanya demi mereka. Jadi, Roman meminta kepada Chris untuk percaya saja kepadanya, dan meminta menunggu sedikit lagi waktu untuk dirinya. Sementara itu, di tempat konferensi internasional yang dihadiri oleh para penguasa kerajaan tanpa dihadiri oleh penguasa dari wilayah Dimitri, mereka pun memulai mendiskusikan perihal tentang penyerangan yang dilakukan oleh Kekaisaran Kronos terhadap wilayah Dimitri, dengan diawali oleh Raja Odelia yang memimpin kerajaan Odelia. Raja Odelia itu berkata, kalau masalah tersebut sangatlah kompleks dan begitu serius. Bahkan meski menghukum Kekaisaran Kronos atas serangan tanpa dasar mereka terhadap Dimitri itu memang benar. Tapi Raja Odelia begitu khawatir kalau hal tersebut bisa memicu perang akbar. Dan kalau masalah tersebut terus melebar, Raja Odelia berkesimpulan, kalau Kekaisaran Kronos bisa mempercepat ambisinya untuk menguasai seluruh benua Salamander. Diketahui, kenapa Raja Odelia begitu takut dengan Kekaisaran Kronos? Itu karena, saat Kekaisaran Kronos menyerang ke wilayah Dimitri, Kekaisaran Kronos telah gamblang membeberkan fakta, bahwa mereka bisa berpergian tanpa perlu menggunakan Wabget, dan hal tersebut mengungkap satu fakta penting yang tidak terhindarkan. Kalau semua negara tidak aman dari serangan Kekaisaran Kronos, kemudian, raja yang lain pun bersependapat dengan apa yang dikatakan oleh Raja Odelia. Kalau setiap penguasa kerajaan tidak ada yang ingin hal tersebut akan terjadi. Jadi, dia pun mengusulkan, dengan atas nama aliansi kerajaan, mereka harus memastikan kejadian yang serupa tidak akan pernah terulang kembali, serta menyarankan untuk membuat sebuah perjanjian. Tetapi, mereka juga harus menyisakan ruang untuk bernegosiasi. Namun di sisi Raja Redford yang sekarang diambil alih oleh Count Rondon, dia dengan lantang menyuarakan pendapatnya, kalau dia benar-benar tidak setuju dengan usulan tersebut. Di sebulan yang lalu di wilayah kerajaan Redford, kabar mengenai Roman yang diserang oleh Kekaisaran Kronos di wilayah Kekaisaran Valhalla pun sampai ke telinga dan Raja Redford, dan mereka yang tahu bahwa fakta kalau Valhalla dan Kronos telah membentuk koalisi untuk membunuh Roman Dimitri yang sudah mereka anggap sebagai pahlawan penyelamat kerajaan Redford. Para petinggi dari kerajaan tersebut pun tak terima dengan hal itu dan meminta rajanya untuk membantu Roman Dimitri. Dan Raja Redford yang mendengar hal tersebut bersependapat dengan perkataan mereka, kalau Redford yang dulunya dalam ambang kehancuran, bisa berhasil bangkit berkat bantuan Roman Dimitri. Raja Redford dengan tegas kalau dia akan membantu sepenuhnya kepada Roman Dimitri dengan tekadnya yang begitu besar. Meski dia tahu kalau hal tersebut harus berperang melawan Kekaisaran Kronos. Kembali ke waktu saat konferensi internasional. Setelah Raja Redford mentah-mentah menolak usulan dari mereka, Raja Redford pun berkata kembali, dengan dia yang mengatakan, kalian semua sengaja mengelak dari masalah sesungguhnya, yaitu Kekaisaran Kronos telah melancarkan agresi militer. Terlebih, Valhalla juga membiarkan percobaan pembunuhan di wilayah mereka. Mereka sengaja tidak memedulikan isu ini. Kalian tahu maksud dari sikap itu, mulai sekarang, mereka yang berani melawan Kronos, termasuk kita yang ada di sini, tidak akan aman dari ancaman Kekaisaran. Mengabaikan realita yang terpampang jelas begini tidak akan membuat masalahnya menguap begitu saja. Tapi, masalah itu akan berkembang tak terkendali. Apa kalian takut akan ada peperangan akbar yang akan pecah nanti? Kalau hal itu terjadi, terus kenapa Kekaisaran Kronos hanya akan menjauh dari aliansi ini? Beberapa dari kalian pasti juga akan berpihak kepada Kekaisaran untuk menyelamatkan diri sendiri. Raja Odelia yang mendengar perkataan dari pemimpin kerajaan Redford pun tersulut emosinya dan berkata, apa omong kosong yang baru saja Raja Redford katakan tersebut? Namun, Count Rondon selaku raja dari Redford pun menanggapinya dengan balik membentak Raja Odelia itu dengan berkata kalau ucapannya itulah yang seharusnya omong kosong. Karena, jika Kekaisaran Kronos seandainya menyerang ke wilayah Odelia atau Umberto, Raja Redford berkata,
Apakah mungkin mereka berdua masih bisa membual seperti barusan? Dan karena pertemuan tersebut hanya mementingkan kepentingan pribadi, Raja Redford pun mengatakan di detik itu juga, kalau kerajaan Redford akan mundur dari aliansi kerajaan, dan sebelum meninggalkan tempat tersebut, Raja Redford berkata, ketika kekaisaran menghunuskan pedangnya ke arah mereka, Raja Redford bertanya-tanya, apakah mereka masih bernyali melawan mereka atau tidak? Dan akhirnya, Raja Redford pun meninggalkan ruangan tersebut tanpa memalingkan pandangannya ke arah para pemimpin kerajaan. Setelah Raja Redford meninggalkan tempat tersebut, di sisi Edwin Hector selaku perwakilan dari kerajaan Hector, dia lalu berkata, di saat dirinya mendengar ada konferensi internasional tersebut, dia mengira kalau situasinya bisa berbeda dari masa lalu, ternyata sama saja seperti konferensi internasional pertama yang ia ikuti, seperti yang sudah-sudah, daripada menghukum kejahatan Kekaisaran Kronos dengan adil. Para pemimpin kerajaan malah berfokus dalam mencari jalan perdamaian. Meski memang benar waktu itu aliansi kerajaan tidak kuat untuk melawan Kekaisaran, namun di situasi yang sekarang sudah berbeda. Seperti yang sudah diketahui, pasukan bayangan, mage circle tinggi yang disebut mistik, bahkan swordman 6 star yang dikerahkan Kekaisaran Kronos untuk menyerang wilayah Dimitri, tapi mereka tetap gagal untuk menaklukkan wilayah tersebut, dan yang membuat Edwin Hector kecewa dalam pertemuan tersebut, meskipun tahu ada kemunculan lawan yang kuat seperti Roman Dimitri, aliansi kerajaan dari dulu tidak pernah berubah sama sekali. Meski dari awal kerajaan Hector memang bukan bagian dari aliansi, tapi mulai di detik itu juga, Edwin Hector berkata kalau kerajaannya akan mengurus masalah tersebut secara independen. Kemudian, sebelum meninggalkan tempat tersebut, seperti yang dilakukan oleh Raja Redford, Edwin Hector mengingatkan para penguasa kerajaan yang lain dengan berkata, jangan sesali keputusan yang telah mereka pilih di hari tersebut, karena sudah gagal membenarkan hal salah menjadi benar. Sementara itu, di tempat lain tepatnya di tempat Roman yang sedang melakukan pengobatan terhadap bawahannya, akhirnya Roman pun selesai menyalurkan sebagian innate ki-nya kepada Kevin dan Henderson, dan setelah melakukan semua hal yang sudah ia bisa lakukan terhadap mereka berdua, hal tersebut masihlah tergantung kepada mereka berdua untuk bisa bertahan hidup, karena jika mereka melepaskan kesadaran dan menerima kematian mereka, Roman berkata kalau sudah tidak ada jalan lagi buat mereka untuk bisa bertahan hidup, dan dengan apa yang sudah ia lakukan terhadap bawahannya tersebut, dia pun teringat dengan bawahannya di kehidupannya yang lalu. Karena di waktu itu, Roman sadar kalau ia telah gagal melihat orang-orang yang ada di sekitar dirinya, karena jika ia peka seperti kehidupannya yang sekarang, mungkin rekan-rekan serta bawahannya bisa terselamatkan, dan malah hanya menyisakan penyesalan yang begitu dalam di kehidupannya tersebut, dan karena hal itu, di kehidupannya yang baru, Roman berkata kalau dia tidak mau meninggalkan penyesalan yang serupa seperti di kehidupannya yang dulu. Jadi, Roman memohon kepada mereka berdua agar bisa bertahan hidup. Setelah Roman keluar dari ruangannya, dia pun disambut oleh Chris dan para pasukannya, dan setelah mengenakan mantel yang disiapkan oleh Hans, Roman pun menyampaikan kepada bawahannya untuk sesegera mungkin memanggil semua pemimpin wilayah yang berafiliasi dengan kerajaan Dimitri. Setelah beberapa saat, akhirnya mereka pun berkumpul di sebuah ruangan, dan tak berselang lama, kedatangan Roman pun disampaikan oleh pelayannya tersebut, dan setelah memasuki ruangan itu, Roman yang berjalan dan kemudian duduk di hadapan mereka. Para pemimpin wilayah itu pun memberikan hormat dan salamnya kepada Roman, dan di antara para pemimpin wilayah yang berafiliasi dengan kerajaan Dimitri, terlihat beberapa orang yang sudah diketahui identitasnya. Di antaranya, Viscount Conrad yang memimpin keluarga Conrad dan wilayahnya, serta Viscount Lawrence yang memimpin keluarga Lawrence dan wilayahnya, sekaligus mantan calon mertua Roman saat masih menjadi tunangan Putri Flora. Di pertemuan tersebut, Roman berkata,
Kalau dia mendengar ada banyak masalah perdebatan mengenai cara untuk mengatasi situasi yang sedang mereka alami. Dan karena mereka yang terbiasa dengan kekejaman Kekaisaran Kronos telah lupa caranya untuk marah. Roman dengan tatapannya yang tajam, dia berkata kalau dia sendiri benar-benar tidak senang dengan situasi yang sedang dialami oleh wilayahnya. Dan karena hal tersebut, dengan lantang Roman berkata kalau dia akan memastikan penyerang wilayah Dimitri akan membayar harganya itu. Viskon Konrad yang mendengar itu pun bertanya, apakah Roman akan bersiap untuk berperang melawan Kekaisaran? Dan Roman pun menjawab, begitu Assassin Kronos bergerak menyerangnya, perang dengan Kekaisaran sudah dimulai, dan dengan mereka yang mempercayai dan mengikutinya telah bermandikan darah dalam kematian. Roman dengan tegas memerintahkan semua pemimpin wilayah untuk mengerahkan pertanyaan waspada, dan menyuruh mereka untuk mengumpulkan para prajurit mereka untuk bersiap perang melawan Kekaisaran, dan dengan ultimatum tersebut kepada para pemimpin wilayah yang hadir di pertemuan itu, aliansi Dimitri dengan resmi menyatakan peperangan melawan Kekaisaran Kronos. Setelah beberapa waktu berlalu setelah pengumuman kerajaan Dimitri menyatakan perang terhadap Kekaisaran Kronos, berita itu pun sampai ke wilayah kerajaan Hektor, dan Edwin Hektor yang membaca kabar tersebut pun merasa kecewa. Kenapa Roman tidak meminta saran kepada para pemimpin kerajaan? Dan dengan situasi yang begitu genting tersebut, Edwin Hektor pun menyuruh bawahannya untuk sesegera mungkin menghubungi kerajaan Dimitri. Setelah menghubungi kerajaan Dimitri yang diwakili oleh Count Fabius, Edwin Hektor pun bertanya, apa niatan sebenarnya dari Roman Dimitri? Karena dia juga harus tahu tentang hal tersebut. Namun, Count Fabius berkata, kalau tepat seperti yang Edwin Hektor dengar dan ketahui, tuannya Roman ingin membalaskan dendam melalui kekuatan yang dikombinasikan dari aliansi Dimitri dan Kairo terkecuali kerajaan Redford dan Hektor. Maka, dengan informasi tersebut, Count Fabius meminta tolong kepada Edwin Hektor yang masih termasuk ke dalam anggota konferensi internasional, untuk mengumumkan, kalau Dimitri siap mati-matian untuk berperang melawan Kekaisaran Kronos. Setelah Count Fabius meminta tolong kepada Edwin Hektor untuk menyampaikan di konferensi internasional kalau kerajaan Dimitri mengultimatum akan berperang melawan Kekaisaran Kronos, Count Fabius pun akhirnya mengakhiri perbincangan dan panggilan mereka, dan di sisi Edwin Hektor, dia yang merasa bingung dengan situasi yang sedang terjadi, dia pun mencoba memahami niatan Roman terlebih dahulu, alasan kenapa Roman tidak menghadiri konferensi internasional tersebut. Dan setelah dipikir-pikir lebih dalam, Edwin Hektor pun akhirnya sadar, kalau aliansi kerajaan tidak akan menyetujui rencana balas dendam yang akan diajukan oleh pihak kerajaan Dimitri. Karena penilaian tersebut, Edwin Hektor mengetahui, alasan Roman tidak datang ke konferensi internasional itu. Dan karena sudah tahu apa yang akan Roman lakukan selanjutnya, Edwin Hektor pun menjadi tak punya pilihan, kalau dia harus kembali ke konferensi internasional tersebut. Setelah beberapa waktu berlalu, konferensi internasional pun diadakan kembali, dengan topik yang dibicarakan oleh Edwin Hektor tentang kerajaan Dimitri mendeklarasikan peperangan melawan Kekaisaran Kronos, dan di sisi Raja Odelia yang mendengar itu, dia pun terlihat sangat emosi, karena, bagaimana bisa deklarasi perang yang diajukan Dimitri tidak berkaitan dengan dua kerajaan, seperti dari konferensi internasional sebelumnya. Konferensi yang diadakan sekarang benar-benar berbeda dari sebelumnya, dan Edwin Hektor pun membalasnya dengan berkata, kalau dia juga tidak tahu detailnya karena Dimitri telah menolak mereka, dan karena itulah, Edwin Hektor mengajukan konferensi internasional tersebut. Namun di balik apa yang diucapkannya, Edwin Hektor menyadari, kalau Roman Dimitri hanya mencari satu hal dari konferensi internasional tersebut, ialah perpecahan. Di sisi Raja Odelia, dia berkata kembali, kalau kerajaan Kairo dan Dimitri akan runtuh, karena telah berani menantang Kekaisaran Kronos. Namun di balik hal itu, Raja Odelia merasa khawatir, karena dampak dari hal tersebut adalah keruntuhan bagi mereka yang akan mempengaruhi aliansi kerajaan yang sudah mereka bangun.
Karena, kalau Kekaisaran Kronos sampai mencaplok wilayah utara, maka selain berhasil mengamankan pondasi invasi mereka, mereka juga akan mengerahkan kekuatan penuh mereka untuk membasmi aliansi kerajaan. Oleh karena itu, Raja Odelia beranggapan, kalau di detik itulah waktu yang tepat untuk meninggalkan Dimitri dan konsolidasi aliansi yang sudah mereka bangun. Di sisi Raja Redford yang menghadiri konferensi internasional tersebut dikarenakan perihal Dimitri mendeklarasikan perang terhadap Kekaisaran Kronos, dia masih tetap dengan pendiriannya, kalau kerajaan Redford akan tetap mengikuti kehendak Dimitri, tidak peduli ucapan dari mereka yang tidak mendukung Dimitri. Raja Redford berkata kalau kerajaan Redford tetap akan bersiap untuk perang dan menunggu panggilan dari kerajaan Dimitri, dan dengan perseteruan antara mereka, aliansi tersebut pun mulai terdapat keretakan. Seraya Raja Odelia mundur dari konferensi internasional tersebut, pertemuan itu pun gagal memberikan kontribusi berarti bagi anggotanya. Hari pun sudah berganti malam, di tempat kastil kerajaan Odelia. Raja Odelia pun terlihat begitu marah serta merasa kepanikan yang begitu besar, karena, kalau situasinya terus seperti itu, riwayat dia dan kerajaan akan benar-benar tamat di tangan Kekaisaran Kronos, karena, Roman Dimitri sudah tidak langsung membuat bahaya semua orang, dan karena Raja Odelia berpikir kalau kekuatan aliansi kerajaan saja tidak akan bisa membendung kekuatan Kekaisaran Kronos, dia harus sesegera mungkin mencari cara untuk menyelamatkan nyawa dan wilayahnya, dan oleh karena itu, meski memalukan, dia pun akhirnya membelot ke pihak Kekaisaran Kronos. Kemudian Raja Odelia pun menghubungi Baron Carlton selaku diplomat dari Kekaisaran Kronos, dengan dia yang memberitahukan, kalau aliansi kerajaan benar-benar sudah berakhir. Dan karena hal itu, Raja Odelia meminta saran kepada Baron Carlton, bagaimana cara kerajaan Odelia bisa selamat dari situasi tersebut, dan Baron Carlton yang mendengar itu, dia pun tersenyum, karena dia mendapatkan sekutu yang baru. Dan akhirnya, di antara 3 negara aliansi kerajaan, 2 di antara mereka menyerah terhadap Kekaisaran Kronos, sehingga, hanya Frank yang tersisa dan masih tidak berbelot ke pihak Kekaisaran Kronos. Beberapa hari kemudian, tepatnya di wilayah timur Kekaisaran Kronos markas garis depan yang bernama Laskal, terlihat 2 prajurit Kekaisaran Kronos yang sedang berbincang di malam hari tersebut, dengan salah satu di antara mereka berkata, kalau dia berani bertaruh 1 gold kalau Dimitri akan runtuh dalam sebulan. Namun rekannya yang mendengar itu berkata kepada temannya tersebut, bukankah temannya terlalu memuji mereka, karena dia pikir, kalau kerajaan Dimitri tidak mungkin bisa bertahan selama itu. Dan karena hal itu, dia pun ikut bertaruh 1 gold dalam perjudian mereka, kalau kerajaan Dimitri akan runtuh dalam 15 hari. Karena tidak peduli seberapa kuat mereka, pria tersebut berkata kalau kerajaan Dimitri tidak akan bisa menahan kekuatan 1 kekaisaran, dan sebelum melanjutkan perkataannya, Chris yang menyelinap ke markas mereka dan muncul di belakang pria tersebut, dia pun langsung meraih kepala pria itu dan langsung menjatuhkannya ke lantai, sehingga, rekannya yang melihat itu pun langsung terkejut, dan sebelum dia berteriak kalau ada penyusup yang masuk ke markas mereka, Chris dengan cepat langsung memenggal prajurit tersebut, dan setelah penjagaan sudah terasa aman, Chris pun menghubungi tuannya Roman dengan menggunakan artefak sihir, dengan dia yang melaporkan, kalau lokasi dari depan benteng tersebut sudah aman terkendali, dan dengan laporan tersebut, Roman pun memberitahukan informasi pasukan utama Kekaisaran Kronos, kalau mereka akan tiba ke Laskal dalam kurun waktu sekitar 6 jam, dan dengan tempo waktu 6 jam tersebut, Roman memberikan perintah kepada Chris, untuk menghabisi musuh sebanyak mungkin. Di kegelapan malam, pasukan Dimitri pun menembakkan suar tanda peperangan, dan di sisi tempat komandan Laskal yang bernama Count Pablo, dia yang sedang membaca surat perintah dari Kekaisaran untuk menghapus kerajaan Kairo dan Dimitri serta wilayah yang beraliansi dengan mereka. Dia yang berpikir kalau ketika pasukan utama Kekaisaran tiba di benteng Laskal sehingga kerajaan Dimitri dan aliansinya dipastikan tidak bisa bertahan dalam peperangan tersebut, tak berselang lama bawahannya pun datang dengan tergesa-gesa, dengan dia yang memberitahukan, kalau benteng Laskal sedang mengalami kebakaran yang amat besar.
Kaun Pablo yang mendengar hal tersebut langsung bergegas keluar ruangannya, dan setelah melihat seluruh markasnya terbakar dengan api yang membumbung tinggi, dia pun langsung memerintahkan para prajurit untuk sesegera mungkin memadamkan api tersebut, dan di waktu itu, dia pun menyadari kalau kebakaran itu bukanlah kebakaran yang biasa, karena tercium bau minyak dari kebakaran tersebut. Dia berasumsi kalau seseorang telah sengaja menyebabkan kebakaran itu. Setelah menyadari hal itu, Kaun Pablo pun memerintahkan pasukan yang lain untuk menyelamatkan pasokan mereka yang berada di dalam gudang. Namun hal tersebut terasa sia-sia, karena api yang berkobar sangatlah besar, yang membuat mereka tidak bisa melewati jalan menuju tempat pasokan yang ada di dalam gudang agar bisa mengamankan Magic Scroll yang ada di dalam gudang. Namun Kaun Pablo yang tak mau tahu tentang hal tersebut, dia berkata, jika di antara mereka yang terlibat merasa ragu untuk menerjang kobaran api itu, Kaun Pablo berkata dengan tegas, kalau dia sendiri yang akan memenggal prajurit yang melanggar perintahnya itu. Tak berselang lama, dia pun menyadari kalau ada seseorang yang berada di balik kobaran api tersebut, dan ternyata, itu adalah Roman Dimitri, dan setelah tahu kalau ulah kebakaran hebat itu ulah dari Roman Dimitri, Kaun Pablo pun memerintahkan pasukannya untuk membunuh Roman Dimitri, dan ketika kedua pasukan menyerang Roman dengan bersamaan, Roman pun dengan cepat meraih salah satu kepala prajurit itu, dan kemudian melemparkannya ke arah rekannya yang akan melancarkan serangannya, dan belum habis dari itu, Roman dengan cepat langsung membunuh mereka berdua dengan menusuk mereka secara bersamaan, dan karena kondisinya mulai tidak kondusif, Kaun Pablo pun memberikan informasi ke semua prajurit yang berada di markas benteng Laskal tersebut, kalau situasi mereka sudah memasuki peringatan gawat darurat, yang membuat pedang ketujuh Kekaisaran Kronos yang dijuluki sebagai ketujuh Knight Order dari Kekaisaran, mereka pun akhirnya mulai bergerak untuk memburu Roman Dimitri. Di dalam Laskal, Seven Sword Kronos dipimpin oleh Kapten Vento dari Knight Order Ordo ke-7. Bersama dengan mage pengendali air dari Blue Island yang berada di tempat tersebut, inilah kenapa Kaun Pablo merasa yakin bisa menang. Namun Roman yang sedang membantai pasukan Kaun Pablo, dia berkata kalau dia akan menyudahi pertunjukannya, dan kemudian menghilang dalam kobaran api tersebut. Kaun Pablo yang merasa kesal karena Roman menghilang dan kabur seperti seorang pengecut, dia pun berkata kepada pasukannya, kalau Roman yang sudah masuk ke perangkap mereka, Kaun Pablo menyuruh pasukannya untuk jangan menyia-nyiakan kesempatan tersebut untuk membunuh Roman Dimitri. Namun, apa yang terjadi malah sebaliknya, karena setelah perintah dari Kaun Pablo tersebut, pasukan yang melihat Roman sendirian yang mencoba untuk membunuhnya, malah merekalah yang terbantai oleh Roman Dimitri. Dan seseorang yang masih selamat dalam pembantaian tersebut pun mencoba memberikan informasi ke semua prajurit Kekaisaran Kronos, kalau pasukan yang berada di sektor 1 tidak bisa menghentikan Roman dan semuanya mati mengenaskan. Dan sebelum melanjutkan perkataannya, Roman yang muncul di belakangnya pun tanpa basa-basi langsung membunuh prajurit tersebut. Di sisi lain, pasukan yang melihat Roman pun sama memberikan informasinya, kalau Roman bisa datang dan menghilang dalam kobaran api dengan gampangnya, sehingga, dia berkata kalau dia dan pasukannya yang lain tidak bisa mengejar Roman ke dalam kobaran api tersebut, dan seperti biasa, sebelum melanjutkan perkataannya, pasukan itu pun berteriak kesakitan setelah diserang oleh serangan mendadak dari Roman Dimitri, sehingga, Kapten dari Knight Order ke-7 yang mendengar panggilan tersebut pun merasa sangat marah terhadap apa yang dilakukan oleh Roman Dimitri, dan ternyata, bukan hanya di tempat tersebut, di sektor 1, sektor 2, dan di sektor 3, mereka serentak berkata kalau mereka telah diserang oleh Roman Dimitri dan meminta bantuan kepada prajurit yang lain, sehingga, Vento yang mendengar itu pun merasa aneh dengan apa yang dilakukan oleh Roman Dimitri. Selagi Vento sedang berpikir, bagaimana cara Roman menyerang para prajurit Kekaisaran Kronos di setiap sektor secara bersamaan, dia pun mendengar suara batuk dari seseorang yang sedang sekarat, dan setelah melihat prajurit yang sekarat itu, Vento pun menghampirinya dan bertanya,
kemana Roman Dimitri pergi setelah penyerangan tersebut, dan sambil terbata-bata, prajurit itu berkata kalau dia tidak tahu. Karena setelah Roman menghabisi dia dan pasukannya yang lain, dia berkata kalau Roman langsung menghilang di antara kobaran api tersebut, dan setelah mendengar hal itu, Vento pun menyadari, kalau dia dan pasukannya ingin membunuh Roman Dimitri, dia harus memadamkan api yang berada di tempat mereka. Dan kemudian, Vento pun menyuruh pasukannya untuk meminta bantuan kepada Mage Blue Island, agar mereka bisa memadamkan api yang membakar markas mereka. Setelah meminta tolong kepada Mage Blue Island untuk memadamkan api tersebut, salah satu dari mereka yang bernama Berget pun langsung merafalkan mantra Aquafield bersama rekan-rekannya yang lain. Namun, dia pun terkejut, karena serangannya sama sekali tidak berefek terhadap api yang berada di depan mereka. Bahkan dengan Magic Circle kelima yang mereka gunakan, mereka tidak bisa memadamkan api tersebut. Dan setelah beberapa saat bertanya-tanya bagaimana itu bisa terjadi, dia pun akhirnya menyadari, kalau api tersebut bukanlah api biasa, karena kobaran api tersebut berasal dari sumber yang khusus. Setelah mengetahui hal tersebut, Berget pun melaporkan informasi tersebut kepada Vento, kalau mereka tidak bisa mengalahkan entitas pengendali Fire Demon itu, maka mereka tidak bisa memadamkan api tersebut, dan tanpa secara langsung, jika mereka ingin memadamkan api itu, mereka harus membunuh Roman Dimitri, dan tak berselang lama, salah satu prajurit pun memberikan informasi, kalau gerbang utama Laskal sudah mengalami kehancuran, dan diikuti dengan prajurit yang lain, kalau gerbang barat Laskal, dan gerbang timur Laskal pun mengalami hal yang sama. Dan dalam kepanikan yang mereka alami setelah terjebak dalam kobaran api yang tak bisa mereka padamkan, Vento hanya terdiam meratapi nasib dia dan 10.000 pasukan yang terjebak di tempat tersebut, kalau faktanya mereka tidak bisa melarikan diri dari serangan yang dilakukan oleh Roman seorang diri. Setelah mendapati kondisi yang mereka alami, Vento pun memberikan rinciannya kepada Count Pablo. Kalau rute pelarian mereka telah terputus dan harus terjebak di tempat tersebut, sehingga Count Pablo yang mendengar itu pun mulai merasa panik. Kemudian dia bertanya kepada Vento, apakah tidak ada jalan lain untuk keluar dari tempat tersebut? Dan Vento pun berkata, kalau untuk rute konvensional memang mereka sudah tidak ada. Tetapi, karena gerbang utara sudah menua dan lebih lemah dibandingkan gerbang lainnya, Vento berkata kalau mereka bisa menghancurkan dindingnya itu dan lari dari tempat tersebut, dan setelah mendapatkan informasi itu, Count Pablo memberikan perintah untuk menghentikan pengejaran terhadap Roman Dimitri, dan menggantinya agar seluruh prajurit yang masih selamat untuk mundur. Setelah mendapatkan perintah tersebut, sambil tergesa-gesa berlari menuju gerbang utara, Kapten Vento memberikan informasi ke setiap pasukan yang berada di Laskal, kalau mereka akan meninggalkan tempat tersebut melalui gerbang utara, dan menyuruh mereka untuk berkumpul di tempat tersebut, dan di sisi Count Pablo, akhirnya dia pun menyadari, kalau Roman adalah seorang monster yang berwujud manusia, dan jika mereka ingin mengalahkan Roman Dimitri, Count Pablo berkata kalau mereka harus mengerahkan seluruh kekuatan mereka. Meski itu harus melibatkan kekuatan kekaisaran. Saat mereka akan sampai di gerbang utara, para prajurit Order ke-7 pun berhenti mendadak, sehingga Count Pablo yang melihat itu pun langsung bergerak ke depan mereka untuk mengetahui apa yang terjadi, dan setelah melihat Roman yang ada di depannya itu, Count Pablo pun dengan nada tinggi, dia berkata kepada Roman, kalau penyerangan yang dilakukan oleh Roman benar-benar seperti seorang pengecut, dan jika Roman menganggap dirinya seorang warrior, Count Pablo berkata untuk menghadapinya dengan pertarungan yang adil. Namun, Roman yang mendengar itu, sambil tersenyum, dia menanggapinya dengan cara yang santai sambil berkata, apakah yang disebut adil itu adalah seorang warrior yang melawan 10.000 prajurit, meski hanya dibantu dengan api yang Roman gunakan. Roman pun mempertanyakan, apakah yang dilakukannya serasa tidak terhormat.
Count Pablo yang mendengar itu pun membenarkan hal tersebut, karena, kalau bukan karena Fire Demon itu, Count Pablo berkata kalau Roman sudah pasti akan dikalahkan dengan sangat mudahnya. Dan di sisi Roman, dia yang menanggapi perkataan dari Count Pablo itu. Dengan tatapannya yang tajam, dia berkata, jika Count Pablo berpikir seperti itu, setelah menyingkirkan api yang menghalangi jalan pasukan Count Pablo untuk melarikan diri, Roman melanjutkan perkataannya, kalau dia akan berjanji kepada Count Pablo. Jika Count Pablo bisa mengalahkan dirinya, Roman berkata kalau prajurit Count Pablo bisa selamat dari api tersebut dan melarikan diri. Dan setelah mendengar ucapan Roman tersebut, Count Pablo yang tersulut emosinya pun memerintahkan seluruh pasukannya untuk menyerang Roman Dimitri. Dengan dipimpin oleh Vento selaku kapten dari Seven Night Order, mereka pun langsung menyerang Roman Dimitri. Tetapi, sebelum serangan mengenai Roman Dimitri, Roman pun membalasnya dengan teknik Heavenly Demon gerakan kedua dari fase pertengahan, dan dengan diayunkannya teknik tersebut, Vento dan beberapa pasukan yang mengikutinya pun langsung terbunuh dengan sangat mudahnya. Dan diketahui, dari awal tidak ada rencana rumit dalam penyerangan tersebut. Karena, api yang digunakan oleh Roman hanya untuk mengalihkan rute pelarian mereka. Karena tujuan awalnya Roman, yaitu untuk membantai seluruh prajurit Kekaisaran Kronos yang berada di O4 tersebut dengan kedua tangannya sendiri. Setelah Roman membunuh Vento dan pasukan Seven Night Order Kekaisaran Kronos yang membuat tubuh mereka tercompang-camping dengan hanya sekali serangan, hal tersebut membuat Count Pablo mulai merasa panik, sehingga dia pun memerintahkan Birgit untuk menyerang Roman dengan menggunakan magic offensive-nya. Tetapi, Birgit berkata, jika dia melakukan perintah tersebut, serangannya bisa berdampak kepada rekan-rekannya yang berada di sekitar Roman Dimitri. Namun karena akal sehatnya sudah tak bisa dikendalikan karena dampak dari ketakutan terhadap Roman Dimitri, Count Pablo berkata kalau hal tersebut tidak ada masalah kalau harus mengorbankan pasukannya tersebut, karena, kalau situasinya terus berlanjut seperti itu, Count Pablo berkata kalau Roman mungkin bisa memusnahkan semua pasukan mereka, dan karena hal tersebut, daripada mereka mati sia-sia di hadapan Roman Dimitri, dia lebih baik mengorbankan mereka untuk kejayaan Kekaisaran Kronos. Dan akhirnya, Birgit pun mematuhi perintah dari Count Pablo tersebut, dan memberikan instruksi kepada para rekannya yang lain untuk merafalkan mantra Aqua Ball untuk menyerang Roman Dimitri. Setelah mereka sudah merafalkan mantra Aqua Ball yang dipimpin oleh Birgit, serangan tersebut pun langsung diarahkan kepada Roman Dimitri, sehingga para pasukan Kekaisaran Kronos yang berada di sekitarnya yang melihat serangan tersebut pun merasa terkejut. Namun, mereka yang sudah ditakdirkan untuk mati pun tak bisa berbuat apa-apa dan hanya menerima takdir mereka. Meski serangan kuat yang dikeluarkan oleh Birgit dan rekannya yang lain berdampak sangat besar terhadap area di sekitar Roman Dimitri, hal tersebut masih tidak berpengaruh terhadap Roman Dimitri. Dan di sisi Roman, dia yang keluar dari kepulan asap yang diakibatkan oleh serangan Birgit itu, dia langsung bergerak cepat ke hadapannya. Namun Birgit yang menyadari hal itu, dia langsung menggunakan skill memoris serta hold agar bisa menghentikan Roman Dimitri. Namun, dikarenakan skill tersebut tidak berpengaruh terhadap Roman Dimitri, Birgit pun merasa terkejut, dan di sisi Roman, dia yang sedang bergerak cepat ke hadapannya, tanpa ragu langsung melancarkan serangannya, dan belum terlepas dari itu, Roman langsung menggunakan teknik Lightning Strike terhadap Birgit yang sudah ia serang, sehingga dia pun langsung lenyap seperti debu yang tertiup angin. Setelah Roman melenyapkan Birgit dan pasukan magic yang lainnya, Roman pun berjalan menghampiri Count Pablo yang terlihat seorang diri, dan setelah menghunuskan pedangnya yang berlumuran darah, Count Pablo yang terjatuh karena ketakutan yang amat sangat terhadap Roman Dimitri, dia pun lalu berkata kepada Roman, kenapa Roman berbuat sejauh itu dan berani melawan kekuatan Kekaisaran Kronos? Karena,
Count Pablo beranggapan kalau keluarga Dimitri sudah pasti akan kalah dalam perang melawan Kekaisaran Kronos, meski dia tidak mengerti kenapa Roman seakan-akan sedang menjemput ajalnya sendiri. Terlepas dari itu, Count Pablo berkata, kalau pasukan Laskal hanyalah sebagian kecil dari keseluruhan kekuatan Kekaisaran Kronos, karena sekeras apapun Roman melawan Kekaisaran Kronos, Count Pablo berkata kalau Roman takkan bisa bertahan dari perang habis-habisan melawan Kekaisaran Kronos, dan setelah mengatakan fakta tersebut, Count Pablo berkata kepada Roman, kalau Roman akan mendapatkan harga yang adil atas perbuatannya tersebut. Time skip ke masa lalu. Setelah kematian Matt Damon, Baek Jong Hyuk berkelana sendirian ke Provinsi Hanam, di Pegunungan Song, di mana kuil Shaolin, kepala dari Nine Great Family berada. Kemunculan tiba-tiba Heavenly Demon mengobrak-abrik keberadaan semua Shaolin. Begitu tanah suci ortodoks martial world diselimuti darah. Satu-satunya orang yang berdiri di atas gunung mayat tidak lain adalah Baek Jong Hyuk. Di waktu tersebut, tetua Shaolin yang terlihat sekarat bertanya kepada Baek Jong Hyuk, kenapa dia melakukan penyerangan itu? Dan Baek Jong Hyuk, dengan dinginnya, dia berkata kalau salah satu dari pengikutnya telah mati. Karena hal itu, Baek Jong Hyuk berkata, bahkan kalau tetua Shaolin tersebut adalah puncak dari Nine Great Family, dia tidak peduli dan akan menghabisinya karena telah menyentuh orang-orangnya. Kembali ke pertempuran Roman Dimitri. Setelah mendengar ocehan dari Count Pablo, Roman langsung mencengkram kepala Count Pablo dan mengangkatnya. Kemudian, Roman memberikan alasannya, kenapa dia memutuskan untuk memulai peperangan melawan Kekaisaran Kronos. Itu karena Kekaisaran Kronos sudah berani menginjakkan kakinya di tanah Dimitri dan mengancam penduduknya. Sehingga, Count Pablo yang mendengar itu pun terkejut, karena apa yang dilakukan oleh Roman dalam penyerangan tersebut dikarenakan hal yang begitu sepele. Kemudian, Count Pablo pun berkata, kalau tindakan Roman sungguh lucu sekali, karena apa yang dilakukan dan keputusan yang ia ambil sungguh kekanak-kanakan, dan karena ulahnya itu, Count Pablo berkata kalau penduduk Dimitri akan mati karena apa yang telah Roman putuskan. Di sisi Roman, dia yang mendengar itu, dia pun tersenyum, kemudian memperbesar api yang ia buat dengan menggunakan inti api yang ada di dalam tubuhnya untuk membakar dan melenyapkan mereka semua. Sehingga, para pasukan Laskal yang masih selamat pun mulai berlarian karena api tersebut. Dan di sisi Roman, sambil mencengkram Count Pablo, dia berkata, mau Count Pablo selamat dari api yang ia buat atau melaporkan apa yang terjadi di Laskal kepada Kekaisaran Kronos dan mati. Roman berkata kalau dia tidak peduli sama sekali, dan sambil menatapnya dengan sangat tajamnya, Roman berkata kepada Count Pablo untuk melakukan apa yang bisa ia lakukan untuk hidupnya itu. Setelah beberapa waktu berlalu, di dalam kobaran api yang sangat besar itu, terlihat Count Pablo yang tergeletak tak bernyawa sambil memegang artefak panggilan sihir, yang diketahui, sebelum kematiannya menjemput, dia berhasil memberikan informasi di Laskal kepada pihak Kekaisaran Kronos, dan hal itu pun langsung diberitahukan kepada Marques Memphis dengan bawahannya itu menyampaikan, kalau pasukan Laskal sudah disapu bersih oleh Roman Dimitri, sehingga, Marques Memphis yang mendengar itu pun terkejut, dan langsung memerintahkannya untuk sesegera mungkin memberikan bantuan ke Laskal dan mengkonfirmasi situasi di tempat tersebut. Setelah beberapa saat dari laporan tersebut, Marques Memphis pun menemui kaisar dari Kekaisaran Kronos dan menyampaikan informasi yang ia dapatkan. Kalau seperti laporan yang ia ketahui, Marques Memphis berkata kalau kekalahan pasukan Kekaisaran Kronos yang berada di daerah Laskal memang benar adanya. Karena setelah dikonfirmasi, wilayah Laskal sudah tinggal debu saja selagi mereka sedang mengatur pengepungan untuk menaklukkan wilayah kerajaan Dimitri. Dan dengan kejadian tersebut, Marques Memphis berkata kalau dia tidak menyangka, 10.000 pasukan yang terdapat di wilayah Laskal bisa dikalahkan semudah itu oleh Roman Dimitri,
Sehingga, dia yang merasa malu kepada kaisarnya itu pun meminta maaf atas kekalahan yang mereka alami. Namun di balik kekalahannya itu, Marques Memphis berkata kepada Kaisar Kronos, kalau dia merasa Roman seperti sedang memberikan dia pesan, dengan berani melakukan serangan pendahuluan terhadap Laskal, seakan-akan Roman menyangkal kekaisaran Kronos yang menyatakan dirinya sebagai penguasa benua. Karena, semenjak kedatangannya tersebut, sejarah atas ketidakkekalahan kekaisaran Kronos telah ternodai. Dan dengan situasi yang sedang mereka alami, Kaisar Kronos pun bertanya tentang keberadaan mistik, dan tak berselang lama, pemimpin mistik itu pun datang dari kegelapan bayangan dan berkata kepada Kaisar Kronos, kalau nampaknya, mereka atau yang dia maksud adalah ksatria wanita yang misterius di beberapa waktu lalu. Dia berkata kalau ksatria wanita tersebut sedang mengamati pergerakan mereka dengan sangat jeli, dan ada kemungkinan ksatria wanita itu datang di wilayah Dimitri. Pemimpin mistik itu beranggapan kalau itu adalah sebuah peringatan agar mereka tidak melupakan keberadaan mereka. Namun terlepas dari itu, Kaisar Kronos itu berkata kalau itu bekerja dengan sangat mulus, karena dengan situasinya tersebut, mereka bisa mengambil kesempatan itu untuk menyapu mereka secara bersamaan, dan dengan ultimatum dari perintah Kaisar Kronos untuk menghancurkan mereka bersamaan, Kaisar Kronos pun memberikan perintah ke semua pasukannya untuk menaklukkan semua kerajaan yang berada di benua Salamander agar mereka jatuh ke dalam kuasa Kekaisaran Kronos, dengan dimulainya dari wilayah kerajaan Dimitri. Pada saat dahulu kala, gerbang-gerbang dunia pun akhirnya terbuka. Dan di masa itu, sebuah kekuatan es membekukan seisi dunia, dan kehancuran yang tersisa terus menggerogoti dunia. Para dewa mengatakan, bahwa orang terpilih akan bangkit membenahi dunia itu. Tapi, begitu kesempatan itu sirna, maka dunia akan terjebak dalam jurang kengerian selama-lamanya. Kaisar Kronos, yang mengetahui tentang rahasia dunia tersebut, dia yang terlihat sedang melihat manuskrip dari para pendahulunya berkata dalam hatinya, kalau selama beribu-ribu tahun lamanya, para pendahulunya yang menerima wahyu ilahi dari para dewa telah gagal untuk memenuhi ambisi mereka menaklukkan benua tersebut. Namun di eranya sekarang, Kaisar Kronos berkata kalau semuanya akan berbeda. Dengan terbukanya gerbang dunia kedua dan mereka mendapatkan kekuatan untuk melawan para penghuni benua lain, Kaisar Kronos meyakini, kalau perlawanan kecil mereka atau penghuni benua lain akan benar-benar berakhir. Dan dengan kesombongannya itu dikarenakan Kekaisaran Kronos adalah kekuatan terbesar di benua Salamander. Kaisar Kronos berkata, kalau dia akan memberikan pelajaran terhadap para pemimpin wilayah yang membangkang sekaligus penghuni benua lain itu. Diketahui, informasi barusan yang mengatakan kalau para pendahulu Kaisar Kekaisaran Kronos yang mencoba untuk menaklukkan semua benua. Saya mengasumsikan, kalau benua Salamander bukanlah satu-satunya benua di dunia mereka. Dengan fakta tersebut, saya berpendapat, kalau ksatria wanita misterius yang muncul di wilayah Dimitri saat mistik sedang melakukan penyerangan, dia adalah penghuni benua lain yang terusik oleh pergerakan Kekaisaran Kronos yang mencoba menaklukkan semua benua. Namun, jika pendapat saya salah setelah chapter-chapter selanjutnya sudah muncul, mohon dimaafin ya. Oke, kalau gitu kita lanjut ke ceritanya. Di Laskal, markas strategi militer Kekaisaran Kronos, ada 10.000 pasukan yang terbantai oleh Roman Dimitri. Tetapi, selama pertempuran tersebut, pihak Dimitri tidak memakan korban jiwa satupun, dan marah karena penghinaan tersebut yang dilakukan oleh Roman Dimitri. Kekaisaran Kronos menabuh genderang perangnya, dan untuk menjawab hal itu, konferensi internasional ketiga aliansi kerajaan pun diadakan lagi, dengan mengecualikan kerajaan Redford. Di waktu tersebut, terlihat Raja Odelia marah dan berteriak kepada Raja Frank tentang apa yang barusan ia katakan. Dan Raja Frank pun berkata, daripada takut akan ditaklukkan oleh Kekaisaran Kronos di waktu mendatang,
Raja Frank berkata kalau dia lebih baik berpihak kepada kerajaan Dimitri dan aliansinya, dan setelah mengatakan hal itu, Raja Frank pun meminta maaf dan pamit kepada Raja Odelia dan Raja Umberto, kalau dia ingin berdiskusi dengan kerajaan Dimitri. Raja Odelia yang merasa situasinya mulai genting, dia pun kembali dan menghubungi pihak Kekaisaran Kronos yang diwakili oleh Baron Carlton, karena kalau aliansi Dimitri sampai dikalahkan oleh Kekaisaran Kronos, maka dominasi Kekaisaran Kronos di benua akan menjadi kenyataan. Dan karena hal tersebut, Raja Odelia berpikir kalau dia harus menentukan pihak mana yang harus ia dukung sebelum semuanya terlambat. Dan setelah terhubung dengan Baron Carlton dan menceritakan apa yang terjadi di konferensi internasional di beberapa waktu yang lalu kepada Baron Carlton sambil tersenyum berkata, kalau kekhawatiran Raja Odelia tentang wilayahnya sama sekali tidak perlu dikhawatirkan. Karena, meski Kaisar Kronos marah atas kejadian yang menimpa mereka di Laskal, dan akan membumi hanguskan semua wilayah yang melawannya, karena Raja Odelia yang bergerak cepat untuk memihak kepada Kekaisaran Kronos, Baron Carlton menjanjikan kalau wilayah kerajaan Odelia akan aman dalam invasi peperangan yang akan dilakukan oleh Kekaisaran Kronos. Sehingga, Raja Odelia yang merasa senang pun tersenyum setelah mendengar perkataan dari Baron Carlton tersebut. Beberapa hari kemudian, di pos pertahanan pertama, terlihat kedatangan seorang prajurit yang diutus oleh Kekaisaran Kronos, dan komandan pos pertahanan pertama tersebut yang bernama Baron Boras. Dia pun menyambut prajurit tersebut dan pasukannya, dan diketahui, dia adalah salah satu veteran perang yang telah memimpin pasukannya menuju kemenangan berkali-kali. Orang yang dianggap sebagai simbol militer Kronos telah tiba di pos pertahanan pertama bersama dengan 30.000 prajuritnya, dan diketahui, dia bernama Duke Bamford, selaku komandan utama Kekaisaran Kronos. Setelah Duke Bamford ke tempat tersebut, dia pun lalu bertanya tentang situasinya kepada Baron Boras, dan Baron Boras pun berkata, kalau Dimitri telah bergabung dengan Kairo dan mereka sedang mengumpulkan kekuatan di Garda Barat, dan meski tidak tahu niatan mereka, Baron Boras meyakini, kalau pihak Dimitri sedang bersiap untuk menggempur suatu wilayah, serta tidak lupa Baron Boras menyampaikan informasi yang lain, kalau kerajaan Redford, Hector, dan kerajaan Frank telah memberontak dan bersiap untuk perang, dan kerajaan Odelia serta Umberto. Baron Boras berkata kalau mereka nampaknya berpihak terhadap mereka. Setelah mengetahui hal tersebut, Duke Bamford pun berkata, kalau peperangan yang mereka lakukan adalah awal menandakan dari penaklukan benua, dan mereka harus memastikan kemenangan mutlak terhadap Kekaisaran Kronos. Dan dengan perkataan tersebut, Duke Bamford pun berkata kembali, kalau di waktu selama 10 hari, mereka akan melancarkan serangan berskala penuh terhadap Kairo dan Dimitri. Namun, apa yang ia inginkan tak sejalan dengan situasi yang mereka alami, karena di waktu tersebut, mereka mengalami penyakit yang aneh, dan dalam kurun waktu tersebut, Baron Boras menyampaikan informasi tersebut kepada Duke Bamford, kalau para prajurit yang mengalami muntah-muntah dan demam yang tinggi. Prajurit mereka terus-terusan bertambah dan mencapai hampir 10.000 prajurit, dan dari 300 diantaranya telah meninggal dunia. Duke Bamford yang mendengar informasi tersebut pun berpendapat, kalau Roman telah menggunakan sebuah racun, dan Duke Bamford pun memberikan perintah kepada Baron Boras untuk sesegera mungkin menyelidiki semua sumur dan sumber air untuk melacak jejak racun tersebut, serta memintanya untuk meminta bantuan dari Magic Tower Behemoth. Setelah memanggil Master Magic Tower Behemoth, Duke Bamford pun bertanya, apakah para prajurit yang teracuni bisa disembuhkan, dan di sisi Baron Boras, dia dengan nada yang tinggi pun menyampaikan informasi, kalau seluruh 8 benteng pertahanan termasuk garis pertahanan pertama telah mengalami kasus yang sama, dan akan mengakibatkan kerugian yang amat besar bagi mereka.
Dia pun disuruh diam oleh Master Magic Tower Behemoth yang terlihat sedang berkonsentrasi membaca situasi yang sedang terjadi. Meski Duke Bamford tak menyukai kepribadiannya yang begitu sangat sombongnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka adalah para mage yang ahli dalam bidang racun, dan dengan aba-aba dari Master Magic Tower Behemoth tersebut kalau dia akan memulai detoksifikasi terhadap racun tersebut, para pasukan elit yang dibawanya pun mulai melakukan detoksifikasi tersebut dengan menggunakan skill Fin Poison. Namun setelah beberapa saat mendetoksifikasi racun tersebut, Master Menara itu pun terkejut, karena racun tersebut adalah racun yang bisa mengabaikan sistem yang telah terbentuk. Dengan demikian, untuk membuat sebuah penawarnya, mereka harus membutuhkan penelitian bertahun-tahun. Dan ketika ia melihat ke seorang pasien yang lain, dia yang menyadari sesuatu yang tidak beres. Dia pun menyuruh pengikutnya untuk minggir dan mencoba mendetoksifikasi pasien tersebut. Dan setelah beberapa saat, dia pun akhirnya menyadari, kalau racun yang menjangkit para pasukan Kekaisaran Kronos tidak hanya satu racun, melainkan beberapa racun yang baru diketahui bagi dirinya. Duke Bamford yang melihat gelagat dari Master Menara itu, dia pun bertanya apa yang sedang terjadi. Dan setelah mendengar Master Menara itu berkata kalau dia akan memastikan terlebih dahulu, Duke Bamford pun terkejut, dan diketahui, di seluruh 8 benteng pertahanan itu ada 32 jenis racun berbeda yang ditemukan, dan masalah sebenarnya adalah, semua ke-32 racun itu benar-benar tidak diketahui oleh benua Salamander, dan dengan peperangan di hadapan mereka, Master Menara tersebut berkata kalau dia tidak mempunyai cara untuk membuat penawar racun sebanyak itu dalam waktu yang sangat singkat. Dan dengan perkataannya tersebut, Duke Bamford yang mendengar itu pun terkejut. Karena, bagi Master Menara Behemoth yang membanggakan harga dirinya melebihi apapun itu, dia yang mengakui kekalahannya tersebut pun bertanya-tanya. Tekanan semacam apa yang bisa membuatnya terlihat menyedihkan seperti itu? Kemudian, Duke Bamford pun akhirnya memberikan perintah kepada Baron Boras untuk mengisolasi semua prajurit yang terkena racun dan membakar semua mayat yang mati karena racun tersebut, dan tak lupa memerintahkan jajarannya untuk memastikan hal tersebut secara diam-diam untuk mencegah kepanikan di antara para prajurit, serta menyuruh untuk menghubungi pihak kerajaan Dimitri. Dengan di bawah hukum perang kontinental, Duke Bamford berencana akan membuat pihak Dimitri dan aliansinya untuk bertanggung jawab karena menggunakan racun dalam peperangan. Setelah menghubungi pihak kerajaan Dimitri dan aliansinya, di pihak kerajaan Dimitri, para petinggi yang tergabung dalam aliansi kerajaan Dimitri pun mulai membahas tentang Kekaisaran Kronos yang meminta diskusi tentang penggunaan racun dalam perang mereka, dan di dalam pertemuan tersebut, Marques Vandenberg selaku komandan garis depan bagian barat, dia berkata kalau Kekaisaran Kronos benar-benar tak tahu diri. Meski sudah melakukan banyak kekejaman dan mengolok-ngolok hukum perang kontinen, malah mereka sekarang berani menggunakan hukum tersebut. Dan di sisi Baron Noel sebagai kepala staf, dia yang mendengar ungkapan dari Marques Vandenberg pun memaklumi apa yang dilakukan oleh Kekaisaran Kronos. Karena bukan lagi rahasia umum, kalau Kekaisaran Kronos adalah kedaulatan yang sangat semena-mena karena berpikir kalau mereka adalah kekuatan terbesar dari semua wilayah. Lalu di sisi lain, Flora Lawrence yang ikut dalam pertemuan tersebut pun berkata, kalau tanggapan dari pihak Kekaisaran lebih cepat dari apa yang mereka harapkan, dan jika mereka ingin mengulur waktu lebih lama lagi, mereka harus menerima proposal Kekaisaran Kronos untuk bernegosiasi. Dan dengan keputusan yang diambil oleh Marques Vandenberg kalau dia akan bernegosiasi dengan Kekaisaran Kronos, dia pun akhirnya memutuskan untuk mengutus seseorang yang ahli dalam bidang tersebut, yang dikenal sebagai Rubah Kairo. Setelah beberapa hari kemudian, di pinggiran Kairo, negosiasi antara kedua belah pihak pun akhirnya dilakukan. Dari Kekaisaran Kronos diwakili oleh Duke Bamford, dan di aliansi kerajaan Dimitri diwakili oleh Count Fabius,
yang dikenal sebagai si Rubah Kairo. Setelah menyambut Duke Bamford yang akan bernegosiasi dengan dirinya, Duke Bamford pun berkata untuk mengabaikan basa-basi dan langsung ke inti topik yang akan mereka diskusikan. Dengan dia yang pertama berkata, kalau dengan di bawah hukum kontinen, penggunaan racun yang menyebabkan pembantaian itu sangat dilarang, dan Duke Bamford pun mempertanyakan hal tersebut. Kenapa pihak aliansi kerajaan Dimitri melakukan tindakan itu? Dan Count Fabius, sambil tersenyum dia menjawab pertanyaan dari Duke Bamford. Kalau apa yang dimaksud dari perkataan Duke Bamford dirinya sangat mengerti tentang hal tersebut. Namun hal itu hanya rekomendasi bukan kewajiban. Dengan mengingat betapa bebasnya pasukan Kekaisaran Kronos melintasi batas negara tanpa pemberitahuan, Count Fabius berkata, kalau Duke Bamford tidak akan keberatan atas penggunaan racun yang telah mereka lakukan. Namun, dengan ucapan Count Fabius tersebut, Duke Bamford benar-benar marah dan menyuruh Count Fabius untuk menjaga ucapannya. Kemudian mengingatkan Count Fabius, apakah mereka lupa kenapa benua Salamander melarang penggunaan racun? Dan Count Fabius pun menjawab perkataan tersebut, kalau dia sangat mengingat sejarah yang terkenal itu. Karena saat dahulu kala, sebelum Kronos mendapatkan gelar kekaisaran, saat benua dibagi menjadi kerajaan yang lebih banyak daripada sekarang, dalam perang menjaga wilayah, banyak faksi yang menggunakan racun tinggi. Hasilnya banyak tragedi terjadi dan akhirnya mencapai 30% dari populasi di 3 negara hilang. Dengan tahu apa yang terjadi pada saat dahulu kala, tapi Count Fabius meminta maaf kepada Duke Bamford kalau dia harus mengatakan apa yang mungkin Duke Bamford akan sangat merasa tersinggung, dengan Count Fabius yang berkata, kalau sejarah dari 3 negara yang binasa tersebut, bukankah sudah diambil alih dan diserap menjadi bagian Kekaisaran Kronos? Dengan fakta tersebut, Count Fabius meyakini, kalau Kronos pasti mendapatkan banyak keuntungan dari peristiwa tersebut. Dengan Count Fabius yang terus memojokkan Duke Bamford dengan fakta-fakta yang ia utarakan, dia mencoba menekan kembali Duke Bamford dengan perkataannya yang mengatakan, kalau sejujurnya, dari seluruh negara, Count Fabius berkata kalau dia tak menyangka bahwa Kronos, yang menggunakan black magic, bisa-bisanya memprotes penggunaan racun kepada mereka. Dan jika racun adalah permainan anak kecil, bukankah black magic adalah kekuatan yang bisa mengancam seluruh ras manusia? Di sisi Duke Bamford yang tersinggung dengan ucapan dari Count Fabius, dia pun bertanya kepada Count Fabius, apakah dia mempunyai bukti tentang perkataannya tersebut? Dan sambil tersenyum, Count Fabius berkata kalau dia sudah menduga apa yang akan dikatakan oleh Duke Bamford. Meski Duke Bamford sudah tahu kalau Kekaisaran menggunakan Shadow untuk percobaan pembunuhan, dan Black Mage untuk menyerang kerajaan Dimitri, tapi Duke Bamford masih tetap mempertanyakan hal tersebut, dan Duke Bamford yang mendengar perkataan Count Fabius pun benar-benar tambah marah. Tapi, Count Fabius dengan tenang menghampiri Duke Bamford sambil berkata, kalau jika pihaknya sungguh-sungguh ingin membantai penduduk tanpa pandang bulu, Count Fabius berkata kalau pihaknya akan melepaskan racun tepat di ibu kota Kekaisaran Kronos. Namun karena pihaknya mempunyai prinsipnya sendiri, mereka tidak melakukan hal tersebut dan meminta Duke Bamford mengakhiri negosiasi mereka dan bersikap santai saja. Karena Count Fabius berpikir kalau kedua belah pihak tidak pantas mengatakan tentang hal moralitas. Dengan diakhirinya percakapan mereka, Duke Bamford yang benar-benar emosi terhadap kerajaan Dimitri dan aliansinya, dia berkata kepada Count Fabius, apakah Count Fabius tahu apa alasan dirinya meninggalkan medan perang yang selalu ia ikuti? Karena, Duke Bamford tahu kekuatan asli dari Kekaisaran Kronos. Bahkan tanpa dirinya, Kekaisaran Kronos akan menguasai benua tersebut. Meski Roman Dimitri adalah orang yang sangat hebat, tindakannya sejauh ini benar-benar begitu mengagumkan. Tapi itu saja masihlah belum cukup, karena, di hadapan Kekaisaran Kronos, semua pencapaian Roman tersebut itu tidak ada artinya sama sekali.
dan sambil memalingkan pandangannya dari Count Fabius, Duke Bamford berkata kepada Count Fabius untuk berjuang sekuat tenaga yang bisa dia dan aliansinya lakukan, agar dia bisa menikmati pertarungan yang mungkin sia-sia bagi pihak kerajaan Dimitri dan aliansinya tersebut. Di sisi lain, tepatnya di ruangan Kevin yang sedang berbaring dalam memperjuangkan hidup matinya itu, di alam bawah sadarnya, Kevin yang terlihat sedang terduduk merenung pun melihat siluet dirinya yang sedang bertarung melawan Sven, dengan dia yang mempertanyakan, kenapa dia harus melawan kesatria yang lebih kuat daripada dirinya. Dan ketika Kevin dalam keadaan bimbang dan mempertanyakan siapa dirinya itu, muncullah Roman di hadapannya dan bertanya kepada Kevin, apakah dirinya akan menyerah seperti itu? Apakah Kevin tidak mengingat apa yang dulu Roman katakan kepadanya? Dan Kevin pun menjawab, kalau perkataan tuannya dulu adalah hiduplah untuk tuannya tersebut, dan dengan apa yang terjadi dalam alam bawah sadarnya itu, Kevin pun akhirnya sadar kembali dari komanya, dan bertanya, sudah berapa lama dia tak sadarkan diri? Di hadapan Kevin, Hans yang selalu sedia menjaga dia dan Henderson, dia pun mengucapkan syukur kalau Kevin sudah sadar dari komanya, dan Kevin yang mencoba bangun dari tempat tidurnya tersebut, dia pun meminta Hans untuk memberitahukan semua hal yang sudah terjadi saat dirinya sedang tak sadarkan diri. Dan setelah menceritakan semua yang terjadi kepada Kevin, Kevin pun langsung bangun dan berlari keluar ruangan tersebut. Dan setelah membuka pintu ruangan tersebut, dia pun dikejutkan, kalau di depannya sudah ada Fernando yang sudah sigap untuk menghalangi Kevin, dan menyuruhnya kembali dan mengistirahatkan tubuhnya itu. Meski dia paham perasaan yang dialami oleh Kevin, tapi Kevin tidak akan bisa berbuat apa-apa dalam kondisinya tersebut dan menyuruhnya untuk memfokuskan terlebih dahulu untuk pemulihannya itu. Kevin yang mendengar perkataan dari Fernando tersebut, dia pun meminta maaf, karena dia tidak bisa melakukan apa yang dikatakan oleh Fernando. Karena alasannya untuk tetap hidup adalah untuk bersama tuannya Roman Dimitri. Kemudian, Kevin pun bergerak dan melewati Fernando dan berkata, jika tuannya ada di medan pertempuran, maka dirinya juga harus ada di tempat tersebut, dan sambil melihat Kevin berlari di hadapannya, Fernando sambil menghela nafasnya pun berkata, bagaimana dia bisa menghentikan orang sekeras kepala itu. Kembali ke garis depan bagian barat Kairo. Setelah beberapa waktu berlalu setelah negosiasi dengan pihak Kekaisaran Kronos, salah satu penjaga perbatasan pun membunyikan lonceng tanda penyerangan dari pasukan musuh. Para petinggi yang terlihat di atas benteng sambil melihat pasukan Kekaisaran Kronos. Salah satu dari mereka pun berkata kalau dia mengira, racun yang telah digunakan akan bisa mengulur waktu untuk mereka. Tapi tampaknya, pihak Kekaisaran Kronos mengabaikan detoksifikasi dan malah memilih untuk langsung menyerang mereka. Dan Marques Vandenberg, dia yang mengetahui kalau pasukan Kekaisaran Kronos telah dipimpin oleh Duke Bamford, yang dikenal sebagai veteran dalam banyak pertempuran. Marques Vandenberg berpendapat, kalau Duke Bamford pasti memutuskan bahwa memberikan pihak kerajaan Dimitri dan aliansi waktu bukanlah pilihan yang baik. Dan ketika dia sedang mencoba membaca situasi dari peperangan tersebut, dia pun dikejutkan dengan kemunculan seorang pria tua yang berdiri di depan para prajurit Kekaisaran Kronos dan bertanya-tanya, siapakah pria tua tersebut dan apa yang akan dilakukan oleh pria tua itu. Baron Noel yang melihatnya pun bertanya-tanya, apakah pria tua itu adalah pembawa pesan? Dan Flora Lawrence pun menjawab perkataan dari Baron Noel, jika dia memang benar adalah pembawa pesan, dia pasti akan mengangkat bendera putih untuk menunjukkan kalau mereka tak berkeinginan untuk bertempur. Dan di sisi Marques Vandenberg, dia yang berasumsi kalau pria tua tersebut adalah seorang mage. Dia pun lalu memerintahkan prajuritnya untuk menyiapkan senjata balista, karena, jika lawan mereka adalah seorang mage, mereka bisa mengganggu proses perapalan dengan menggunakan senjata balista. Dan ketika Marques Vandenberg menyadari kalau pria tua tersebut sedang merafalkan mantra,
Dia pun langsung memerintahkan prajuritnya untuk menyerang pria tua tersebut dengan balista, dan saat tembakan itu melesat ke arah pria tua tersebut, setelah berkata kalau pasukan aliansi kerajaan Dimitri adalah sekumpulan orang menyedihkan, panah dari serangan senjata balista itu pun terpental tanpa mengenai pria tua tersebut. Diketahui, Swordsman 5 star sebanding dengan Mage Circle ke-6. Swordsman 6 star sebanding dengan Mage Circle ke-7. 12 swords di benua berada di level 6 star. Sementara para mage dengan tingkat Tower Master biasanya berada di circle ke-7. Sedangkan apapun yang di atasnya itu dianggap transcendental. Dirumorkan ada, namun tak pernah dikonfirmasi keberadaannya hingga sekarang, dan akhirnya, pria tua tersebut diketahui bernama Zephyr, yang disebut sebagai si mage berambut putih, dengan tingkatan circle yang sudah mencapai circle ke-8. Setelah memblok serangan dari pasukan Dimitri, Zephyr pun lalu merafalkan mantra skill Fury of the Heavens, yang dengan kilatan petir besar yang langsung menghujam ke arah benteng pertahanan pertama Kairo. Dan meski serangan tersebut bisa ditahan oleh magic barrier yang diciptakan oleh mage dari menara sihir Phoenix, Marques Vandenberg yang hanya orang awam dalam pemahaman magic pun sangatlah menyadari, kalau mereka terus membiarkan serangan tersebut menghujani benteng pertahanan pertama Kairo, mereka tidak akan bertahan lama. Dan ketika dia meminta para mage untuk memaksimalkan kekuatan barrier hingga mencapai batasannya untuk mengulur waktu sebanyak mungkin. Ketika para mage tersebut sedang mencoba memaksimalkan kekuatan barrier tersebut, salah satu dari mereka pun batuk darah, sehingga Marques Vandenberg yang melihat itu pun mulai merasa panik, karena dia beranggapan kalau pria tua berambut putih tersebut sudah jelas-jelas menggunakan magic di atas circle ke-7. Meski Kekaisaran Kronos sudah dianggap sebagai kedaulatan negara terkuat di benua Salamander, mereka masih bisa menyembunyikan orang sekuat seperti mage bersirkel ke-8 tersebut, sehingga Marques Vandenberg pun bertanya-tanya, sebenarnya, sebesar apa kekuatan yang mereka sembunyikan? Setelah benteng pertahanan pertama Kairo dihujani kembali oleh skill yang sama dari Zephyr, akhirnya magic barrier pun hancur total. Dengan dibarengi dinding benteng tersebut sudah jebol, para knight pasukan Kekaisaran Kronos pun langsung bergerak menyerang benteng pertahanan pertama Kairo, dan Marques Vandenberg yang melihat itu, dia pun memerintahkan semua pasukannya untuk menghentikan mereka, dan di sisi Duke Bamford, setelah dia memerintahkan pasukan Kekaisaran Kronos untuk maju dan menyerbu benteng pertahanan pertama Kairo, sebuah siluet cahaya pun muncul di hadapan para pasukan Kekaisaran Kronos, dengan kemunculan dari seseorang yang berada di balik kepulan asap. Pria tersebut berkata, kalau pasukan Kekaisaran Kronos tidak akan ia perbolehkan lewat lebih jauh selagi ia masih hidup. Diketahui, pria yang datang itu adalah orang yang dikenal sebagai pedang terkuat di Kairo. Antara bukan dan yang lain adalah Count Nicholas. Dengan dia yang sudah memasuki medan pertempuran, dia pun memerintahkan para pasukan Kairo dan Dimitri untuk jangan pernah menyerah dan mempertahankan benteng mereka. Dan di sisi pasukan Kekaisaran Kronos, dia yang berkata kalau apa yang bisa dilakukan oleh satu orang melawan mereka yang mempunyai pasukan yang lebih banyak, dia pun lalu memerintahkan pasukannya yang lain untuk membunuh Count Nicholas yang berada di hadapan mereka. Namun, Count Nicholas dengan kekuatan auranya, dia pun dengan sekali tebasan langsung membunuh beberapa pasukan Kekaisaran Kronos. Dan ketika beberapa pasukan aura Kekaisaran Kronos mencoba menyerangnya di arah belakang, sebelum serangan mereka mengenai Count Nicholas, Chris yang datang untuk membantu pun meminta Count Nicholas untuk merunduk. Dan setelah melompat di atasnya, Chris pun menahan serangan mereka dengan teknik yang ia kuasai. Di saat Count Nicholas terpana dengan kekuatan Chris yang dengan pesat sudah berkembang, saat Chris bertanya apakah Count Nicholas dalam keadaan baik-baik saja, Count Nicholas pun tersenyum, kemudian berkata kepada Chris, kalau dia harus mengikuti dan bertarung di sisinya. Dan di sisi lain,
Flora Lawrence yang mengemban tugas kalau dia harus bisa melaksanakan rencana dari Roman Dimitri untuk mengulur waktu setidaknya selama 3 hari. Hal tersebut mungkin tidak akan bisa dengan apa yang terjadi kepada benteng pertahanan pertama Kairo. Dan karena hal tersebut, dia pun mengambil keputusan kalau dia harus menggunakan rencana B-nya. Dan setelah berkata kepada Marques Vandenberg kalau mereka sudah tidak punya kesempatan untuk menang, dia pun menyarankan kalau mereka harus menggunakan rencana B yang sudah mereka sepakati. Karena situasi sudah tidak bisa tertolong lagi, dia pun menggunakan rencana tersebut dan berkata kepada setiap prajurit, kalau mereka akan meninggalkan kastil tersebut dan mundur ke belakang, dan diketahui, rencana B adalah strategi nekat yang melibatkan pengorbanan atas pasokan perang mereka dan mundur, hanya untuk meledakkan bahan peledak di dalam benteng begitu musuh telah menerobos dindingnya, dengan bertujuan untuk menghabisi mereka sepenuhnya. Di sisi Chris setelah mendengar rencana B dari Marques Vandenberg, dia pun lalu berkata kepada Count Nicholas, kalau mereka harus memastikan pasukan mereka bisa mundur dengan aman. Namun tak berselang lama, Chris pun dikejutkan oleh kedatangan seseorang yang berkata, apakah orang yang di depannya adalah orang yang dikenal dengan julukan si Flash dari Kairo? Serta bertanya-tanya, siapakah Roman Dimitri itu? Dan meski Swordsman 6 star tidak akan cukup untuk melawannya, tapi terlepas dari itu, pria tersebut sedikit merasa heran. Bagaimana bisa seseorang bertalenta tersebut bisa muncul di daerah terpencil seperti Dimitri? Dan setelah memerintahkan pasukan Kekaisaran Kronos untuk menangkap Chris secara hidup-hidup agar dia bisa memotong-motong badannya, di sisi Chris dan Count Nicholas pun terkejut, karena orang yang muncul di hadapannya adalah orang yang dipanggil dengan sebutan Demon Hannibal, dengan peringkat kedua di Kronos dan peringkat 3 di benua Salamander. Dengan kemunculan Hannibal sebagai Knight Order kedua Kronos ada di hadapannya, hal tersebut menandakan kalau mereka sudah bergabung dalam perang tersebut, dan Chris yang beranggapan kalau dia melawan Hannibal di detik itu juga, dia pasti akan mati di tempat tersebut. Dan sepertinya karena tidak bisa menggapai mimpi dan melampaui tuannya Roman Dimitri, dia pun meminta maaf karena dia tidak bisa selalu berada di samping tuannya tersebut. Dan ketika sudah bersiap-siap untuk bertarung melawan Hannibal, Count Nicholas pun maju dan berkata kalau dia akan mempertahankan tempat tersebut, kemudian berkata kembali kepada Chris, dalam pertarungan ke depannya, Chris dan Roman adalah sosok yang penting demi kemenangan mereka. Jadi, dia meminta Chris untuk pergi. Dan setelah mengalahkan Hannibal, Count Nicholas berkata kalau dia akan menyusulnya. Namun dalam faktanya, Count Nicholas ingin mengorbankan nyawanya agar Chris masih bisa tetap hidup. Setelah Count Nicholas berkata seperti itu, Chris yang menyadarinya pun mencoba tak membiarkan Count Nicholas berbuat seperti itu. Namun, dengan keteguhan hatinya, Count Nicholas menyuruh Chris untuk segera pergi dari tempat tersebut, dan untuk menghargai keputusan yang ingin diambil oleh Count Nicholas. Akhirnya Chris pun pergi sambil berkata, kalau dia tidak akan melupakan hari di mana dia bisa bertarung bersama-sama dengan Count Nicholas. Di sisi Hannibal, dia yang melihat Chris meninggalkan Count Nicholas di tempat tersebut, dia pun berkata kepada Count Nicholas kalau tidak ada yang mengizinkannya melakukan tindakan tersebut. Namun, Count Nicholas yang tak menghiraukan perkataan Hannibal, dia langsung menyerangnya dengan sekuat tenaga. Namun, serangan besar tersebut yang mengarah ke arah Hannibal, serangan tersebut bisa ditahan dengan sangat mudahnya. Dan Count Nicholas yang melihat itu, dia lalu berkata, kalau sejak dulu, dia sangat ingin melawan prajurit yang kuat seperti Hannibal setidaknya sekali dalam hidupnya, dan Hannibal yang mendengar itu, dia sambil menjilat pedangnya, dia bertanya kepada Count Nicholas, sudah di rank berapa ia di kerajaan Kairo, dan sambil mengeluarkan aura yang begitu besar, Count Nicholas berkata, kalau dia adalah swordsman terkuat di kerajaan Kairo. Pada saat Hannibal berkata kalau perkataan Count Nicholas adalah lelucon yang sangat menggelikan,
Count Nicholas pun langsung bergerak dan melancarkan serangannya. Tetapi, setiap serangan yang dilancarkan olehnya itu bisa dihindari dengan mudah oleh Hannibal. Dan di dalam pertarungan tersebut, Count Nicholas sambil melancarkan serangannya, dia berkata dalam hatinya, kalau di sepanjang hidupnya, dia selalu ingin mencapai ke tingkat selanjutnya, yaitu tingkatan 6 star, dan melalui duelnya melawan Roman Dimitri, Count Nicholas berhasil melangkah dekat ke batasannya tersebut, dengan kekuatan yang sangat ia dambakan. Dia pun mencoba melewati batasannya itu. Dan meski akhirnya ia bisa melewati batasannya dan mencapai Swordsman 6 star, dengan melancarkan serangan dengan teknik yang bernama Secret Technique Demolition. Saat serangan itu diarahkan ke arah Hannibal, serangan tersebut bisa ditahan dengan mudah oleh Hannibal sambil berkata kepada Count Nicholas, apakah kekuatannya cuman sebatas itu yang dikenal sebagai swordsman terhebat di Kairo? Setelah berhasil menahan serangan Count Nicholas dengan pedangnya, Hannibal pun mencoba menyerang balik Count Nicholas dengan teknik yang ia kuasai, dan dengan serangan cepatnya tersebut, Count Nicholas yang mendapatkan luka yang sangat fatal pun langsung tersungkur oleh serangan Hannibal tersebut, dan sambil berjalan ke arah Count Nicholas yang dalam keadaan sekarat, Hannibal berkata, apakah Count Nicholas ingin tahu dua hal yang mungkin akan mengejutkannya? Dan Hannibal pun memberikan informasi yang pertama kepada Count Nicholas. Kalau meski dirinya rank kedua secara publik, faktanya ada banyak orang yang jauh lebih kuat dari dirinya di Kekaisaran Kronos. Jadi, jika Count Nicholas yang dianggap sebagai swordsman terhebat di Kairo dan tidak bisa mengalahkannya, itu artinya Count Nicholas tidak punya harapan untuk menang sejak awal. Dan informasi yang kedua, Hannibal berkata, kalau rencana dari pihak kerajaan Dimitri dan aliansinya untuk meledakkan kastil tersebut, hal tersebut sudah diketahui oleh Kekaisaran Kronos sudah sejak awal. Dan setelah mengucapkan selamat tinggal kepada Count Nicholas, Hannibal pun tanpa belas kasihan langsung membunuh Count Nicholas di tempat tersebut. Di pihak aliansi Dimitri, setelah mereka menarik pasukannya dari benteng pertahanan pertama Kairo, Flora Lawrence pun meminta salah satu mage untuk mengaktifkan pemicu ledakan yang berada di dalam benteng tersebut. Namun, tanpa sepengetahuan mereka, pihak Kekaisaran Kronos yang sudah tahu strategi yang akan dilakukan oleh aliansi Dimitri, saat ledakan itu dipicu, sebelum ledakan itu menyebar, Patua Sephir pun menggunakan skill magicnya dan mengurung ledakan tersebut dalam sebuah dimensi. Dan seiring berjalannya waktu, ledakan itu pun terus-terusan menyusut dan akhirnya menghilang di hadapan mereka semua, dan di sisi Duke Bamford, setelah berhasil menghentikan ledakan tersebut, dia pun lalu berjalan ke arah Patua Sephir untuk berterima kasih, karena dia sudah melakukan tugasnya dengan sangat baik. Dan setelah itu, sambil berteriak dengan lantang kepada para pasukan Kekaisaran Kronos, kalau para pasukan aliansi kerajaan Dimitri sudah terpojok oleh mereka, Duke Bamford pun berkata kalau mereka akan menggunakan momentum tersebut untuk mengubah Kairo menjadi lautan api. Namun di balik itu, Duke Bamford merasakan kecemasan yang amat sangat, karena apa yang dilakukan oleh pasukan aliansi Dimitri benar-benar tidak beres. Mereka merelakan benteng yang ia diami kepada pihak Kekaisaran Kronos. Dengan situasi di garis barat di ambang kehancuran, Roman masih belum muncul untuk melawan mereka. Dan karena hal tersebut, Duke Bamford pun bertanya-tanya, apakah itu ada hubungannya dengan taktik yang mereka gunakan untuk mengulur waktu, sampai-sampai Roman Dimitri belum muncul di hadapan mereka. Di tempat lain, tepatnya di wilayah timur Kronos yang bernama Kortas, Roman yang terlihat sedang melihat tempat tersebut bersama salah satu bawahannya yang bernama Nelson sebagai ahli konstruksi artefak sihir. Mereka yang akan menyerang tempat tersebut pun Roman berkata kepada Nelson, kalau dia akan bergerak terlebih dahulu dan akan membuka jalan bagi Nelson. Dan setelah Roman turun dari tebing dan memanjat dinding kastil tersebut, tak berselang lama,
Roman pun menjulurkan tali yang sudah ia ikat agar bisa digunakan oleh Nelson untuk memanjat kastil tersebut. Dan dalam perjalanannya itu, setelah bersusah payah memanjat dan berhasil naik ke atas kastil tersebut, dia pun terkejut, karena penjaga dari kastil itu sudah mati dalam keadaan sedang berdiri, dan Roman yang berada di sisinya. Setelah berkata kalau Nelson harus tetap mengikuti arahannya, saat mereka berjalan lebih jauh ke dalam kastil tersebut, setiap penjaga yang mereka temui, Roman tanpa ragu langsung melenyapkan mereka. Dan setelah mereka sampai di suatu ruangan, Roman pun berkata kepada Nelson, kalau mulai di detik itu adalah pertarungan Nelson agar bisa mengambil alih Wapgate Kortas yang sudah menjadi tujuan mereka dari awal. Namun, dalam misi pengambilan alih Wapgate Kortas tersebut, sirine pengaman yang berada di tempat tersebut pun berbunyi. Namun, Roman dengan tegas berkata kepada Nelson, kalau dia harus tetap fokus pada tugasnya tersebut. Dan untuk para penjaga dan pasukan Kekaisaran Kronos yang datang untuk menghentikan mereka, Roman berkata kalau dia akan menangani masalah itu sendiri. Di beberapa waktu yang lalu sebelum penyerangan tersebut dilakukan, Roman dan para petinggi yang tergabung dalam aliansi Dimitri pun memulai pertemuan mereka yang membahas tentang penyerangannya terhadap wilayah Kortas untuk merebut Wapgate yang ada di tempat tersebut, dan beberapa dari mereka yang mendengar ucapan Roman yang akan merebut Wapgate tersebut pun mempertanyakan hal itu. Karena, meski nantinya mereka bisa berhasil merebut Wapgate tersebut, karena dari awal perbedaan kekuatan mereka sudah terlalu besar, hal tersebut tetap tidak akan mengunggulkan posisi mereka. Dan di sisi Roman, dia yang mendengar hal itu pun berkata, kalau dia tahu dengan kekhawatiran yang ia utarakan, tapi, Roman berkata kalau dia melihat dari sisi yang berbeda. Bahkan jika darah ditumpahkan, Roman berkata kalau mereka harus merobek daging dari Kekaisaran Kronos dan membuat mereka menggigil ketakutan. Pria dari utusan kerajaan Kairo pun berkata kembali, kalau bukannya dia tidak mempercayai keputusan Roman Dimitri, tapi masalah terbesarnya yaitu, dari pihak Kekaisaran Kronos bisa berpergian ke wilayah lain tanpa menggunakan Wapgate yang seperti biasa mereka gunakan. Dan karena hal tersebut, mereka harus mewaspadai kemampuan Wapgate yang tidak diketahui yang digunakan oleh Kekaisaran Kronos. Namun, dari sudut pandang Roman Dimitri, kalau kekuatan itu tidaklah mutlak, karena, jika tidak ada batasan pada Wapgate tersebut, pihak Kekaisaran Kronos tidak akan muncul dari garis depan bagian barat sejak dari awal, dan mereka sudah pasti menyerang Kairo dan Dimitri secara langsung. Dan dengan fakta bahwa mereka memilih untuk melaksanakan peperangan di garis barat, itu menandakan kalau mereka memiliki batasannya. Dengan titik balik itu, Kekaisaran Kronos yang menyebut dirinya sendiri sebagai penguasa benua Salamander, Roman berkata kalau mereka harus membuktikan, kalau mereka bukanlah anjing mereka yang bisa diperintah dengan seenaknya saja. Di sisi Marques Valentino, setelah mendengar perkataan Roman, dia lalu meminta untuk mengutarakan sesuatu yang sudah ia pendam, dan setelah Roman mengizinkannya, sambil tertawa, Marques Valentino berkata, jika setelah peperangan tersebut berakhir, apakah Roman bisa berjanji kepadanya, kalau dia akan menempa pedang baru untuk dirinya, sehingga, semua orang yang ada di tempat tersebut pun merasa bingung, dan di sisi Marques Valentino, dia berkata kembali, kalau dia sudah tidak sabar, karena, menunggu koleksi pedang terbaru dari Roman Dimitri adalah siksaan terbesar bagi dirinya. Dan selama Roman bisa menempa pedang baru, Marques Valentino berjanji, kalau dia akan mengumpulkan semua kekuatan keluarga Valentino untuk mendukung sepenuhnya operasi Roman Dimitri tersebut. Dan meski tahu kalau di mana keselamatan negara menjadi ancaman, obsesi Marques Valentino untuk mengoleksi item yang berharga mengalahkan semuanya. Kembali ke waktu saat Roman sedang mencoba merebut Wapgate di wilayah Kortas, para pasukan Kekaisaran Kronos yang menyadari penyusupan tersebut datang dan mencoba menyerang Roman Dimitri. Namun,
Roman dengan mudahnya membantai mereka semua, dan di sisi Nelson, setelah beberapa saat mengotak-ngatik Wapgate tersebut pun akhirnya berhasil mengambil alih Wapgate itu dan menginformasikannya kepada Roman Dimitri. Sehingga, Roman yang mendengar itu pun merasa kagum, karena orang yang direkomendasikan oleh Marques Valentino adalah orang yang benar-benar hebat, dan setelah memberikan perintah kepada Nelson untuk mengaktifkan Wapgate tersebut, Marques Valentino pun datang dengan beberapa para petinggi wilayah dan pasukannya, dan di antara mereka, salah seorang yang tak terduga pun datang, dan tak lain dia adalah Kevin, bawahan Roman yang sudah sadar dari tak sadarkan dirinya, dan dengan berkumpulnya mereka di tempat tersebut, Roman berkata kepada mereka, kalau mulai di saat itu, mereka akan menggunakan wilayah Kortas sebagai tumpuan mereka dengan tujuan untuk menghabisi wilayah timur Kekaisaran Kronos, serta memberikan instruksi kepada mereka untuk menghabisi musuh tanpa pandang bulu. Dan di sisi Marques Valentino, setelah mengeluarkan pedang yang ia beli dari Roman dalam acara pelelangan, dia dengan lantang berkata kepada para prajurit aliansi Dimitri, kalau mereka harus memenuhi perintah dari tuan mereka. Dan akhirnya, wilayah timur Kronos benteng strategi Kortas, bisa diambil oleh pasukan aliansi Dimitri dalam kurun waktu kurang dari sehari. Setelah beberapa waktu berlalu, kabar mengenai keruntuhan wilayah Kortas pun sampai ke telinga Duke Bamford, dan setelah menyadari rencana sesungguhnya dari Roman Dimitri untuk mengambil alih Wapgate di wilayah Kortas, hal tersebut membuat dia dan pasukannya terisolasi. Dengan situasi tersebut yang membuatnya sangat marah, dia pun memerintahkan bawahannya untuk memanggil para petinggi yang lain, dan setelah mereka berkumpul, Duke Bamford pun berkata kepada mereka, kalau mulai di detik itu, mereka harus bersiap untuk peperangan jangka panjang, dan jika mereka memaksa maju menuju ibu kota Kairo dengan gegabah seperti itu, dengan prajurit sebanyak 300.000, pasokan yang mereka bawa pasti akan cepat habis. Dengan asumsi bala bantuan akan tiba dalam sebulan, Duke Bamford berkata kalau mereka harus bertahan sampai saat itu untuk menggagalkan rencana musuh. Lalu, salah satu dari mereka pun berkata, kenapa mereka tidak bertahan di benteng Kairo yang baru mereka rebut? Meski ada kekurangan karena salah satu dinding benteng sudah rusak, karena berkat Patwa Sefir yang berhasil melenyapkan ledakan yang dipicu oleh musuh, pasokan prajurit kerajaan Kairo yang ditinggalkan masihlah utuh. Dan dengan hal itu, mereka bisa bertahan lebih lama. Dan dengan usulan tersebut, Duke Bamford pun menyetujui usulan itu. Kalau mereka akan bertahan di tempat itu sampai bala bantuan tiba, sembari menghabisi musuh sampai bala bantuan datang. Meski di dalam hatinya, Duke Bamford merasa was-was, karena dia sama sekali tidak tahu apa yang direncanakan oleh Roman Dimitri. Namun meski begitu, Duke Bamford bertekad kalau dia akan menggagalkan rencana dari Roman Dimitri itu. Di tempat lain, pangkalan depan timur Kronos yang bernama Tesla, Duke Bamford pun memberikan peringatan kepada mereka dalam sebuah pesan surat yang tertulis. Jika pasukan Dimitri muncul di tempat tersebut, Duke Bamford memberikan perintah untuk mempertahankan benteng tersebut dengan cara apapun. Dan di sisi pemimpin wilayah tersebut yang bernama Baron Zekman sebagai komandan Tesla, dia pun heran tentang isi surat tersebut. Mana mungkin Duke Bamford percaya kalau Tesla akan kalah melawan 30.000 pasukan Dimitri. Dan tak berselang lama, dia yang melihat seseorang berjalan ke arah benteng seorang diri tanpa membawa bendera putih. Dia beranggapan kalau orang tersebut bukanlah si pembawa pesan. Dan setelah tahu kalau orang tersebut adalah Roman Dimitri, Baron Zekman pun dengan nada tinggi, dia memerintahkan pasukannya untuk bersiap menyerang, untuk mencegah Roman mendekati benteng mereka. Dan dengan melihat Roman Dimitri yang berjalan sendiri tanpa melibatkan pasukannya, Baron Zekman yang menganggap Roman Dimitri benar-benar sombong setelah berhasil merebut wilayah Kortas, dia bertekad kalau dia akan menghancurkan kesombongannya tersebut, dan kemudian memerintahkan para pasukan pemanahnya untuk menyerang Roman Dimitri. Namun, setelah serangan tersebut dilancarkan,
Hujan panah yang menghujani Roman Dimitri pun berhasil dihalau dengan mudahnya dengan teknik steel wall yang Roman gunakan. Sehingga, Baron Zekman yang melihat itu pun terkejut, dan dia yang mencoba menyerang kembali Roman Dimitri. Roman masih dengan mudahnya memblok serangan tersebut, dan dengan diketahuinya kalau di tempat tersebut tidak ada warp gate yang bisa Roman manfaatkan, Roman pun berkata kalau dia bisa dengan leluasa menggunakan kekuatannya untuk menghancurkan mereka semua. Di sisi Baron Zekman, dia yang melihat Roman sedang bersiap akan melancarkan serangannya, sambil tersenyum dia berkata kalau Roman benar-benar orang yang sangat bodoh. Karena, serangan yang akan dilancarkan oleh Roman akan sia-sia. Dikarenakan tembok kastil mereka telah dilengkapi dengan banyaknya lapisan sihir pertahanan. Namun, di sisi Roman, dia yang sudah siap akan melancarkan serangannya dengan menggunakan teknik pedang Heavenly Demon dengan mengeluarkan begitu besar aura pekatnya. Hal tersebut membuat Baron Zekman terkejut. Dan ketika serangan pedang Heavenly Demon gerakan pertama tersebut dilancarkan, dinding benteng kastil tersebut pun roboh dengan sangat mudahnya, yang membuat Baron Zekman pun mulai merasa panik. Karena sudah tidak ada hal yang bisa ia lakukan untuk menyerang kembali Roman Dimitri, Baron Zekman pun bersujud menyerah meminta ampun kepada Roman Dimitri, dan diketahui, di balik tindakannya tersebut, Baron Zekman beranggapan, kalau pihak Roman Dimitri pasti akan membutuhkan banyak prajurit untuk mengawasi tahanan, soalnya tawanan bisa digunakan sebagai alat pertukaran, dan karena hal itu, Baron Zekman meyakini, kalau dirinya tidak akan dibunuh oleh Roman Dimitri. Dalam pemikiran, Baron Zekman dan Roman Dimitri berbeda terbalik, karena, setelah menghampiri Baron Zekman yang sedang bersujud meminta ampun, tanpa ragu Roman langsung menginjak kepalanya sampai menyentuh tanah, sehingga Baron Zekman yang diperlakukan seperti itu pun mempertanyakan apa yang Roman lakukan. Dan setelah Roman bertanya apakah pria di depannya tersebut adalah Baron Zekman setelah membenarkan hal tersebut, dia lalu bertanya kembali, kenapa Roman melakukan tindakan tersebut kepadanya? Karena, memperlakukan tawanan seperti itu tidak akan berakhir baik bagi kedua belah pihak. Namun, Roman dengan tegas berkata kalau dia tidak ada niatan menjadikan Baron Zekman atau pasukan Kekaisaran Kronos yang meminta ampun kepadanya menjadi tawanan Dimitri. Sehingga, Baron Zekman yang mendengar itu pun mulai merasa panik, dan setelah mengeluarkan pedangnya, meski Baron Zekman meminta ampunan sekali saja untuk hidupnya itu, serta membujuk Roman dengan berkata kalau Roman mengampuninya hal tersebut bisa menguntungkan orang-orang Dimitri yang menjadi tawanan Kekaisaran Kronos, Roman dengan tegas berkata kepada Baron Zekman kalau dia sudah benar-benar salah paham, karena, dalam medan peperangan melawan dirinya, hal seperti kata ampun sudah tidak berlaku lagi. Dan dengan perkataannya tersebut, Roman pun langsung membunuh Baron Zekman beserta para pasukan Kekaisaran Kronos yang berada di Kastil Tesla. Sementara itu, di saat bersamaan di tempat lain, tepatnya di tempat pertemuan para pemimpin wilayah yang mendukung kepada pihak kerajaan Dimitri dan aliansinya. Di pertemuan tersebut, Raja Frank berkata, kalau Roman sudah memberikan hasil yang baik sejauh mereka mengikuti kiprah Roman dengan Roman yang berhasil menjatuhkan Laskal dan Kortas. Dan dengan pencapaian tersebut, Raja Frank pun berkata, bukankah mereka harus mengirim bala bantuan di detik itu juga? Namun, Edwin Hector berkata kalau itu belum waktunya, karena dilihat dari apa yang dilakukan oleh Roman, Edwin Hector berkata kalau Roman ingin membuktikan kalau dia bisa mengalahkan Kekaisaran Kronos hanya dengan kekuatan Dimitri dan aliansinya. Sementara itu, di sisi Raja Redford, dia yang mendengar perkataan dari Edwin Hector sedikit merasa was-was karena ia pikir kalau Duke Bamford bukanlah seseorang yang bisa dianggap remeh. Namun, Edwin Hector meyakinkan mereka dengan memberikan informasi kenangan pahit saat dulu ia berperang melawan kerajaan Dimitri, dengan Edwin Hector yang berkata,
Ketika dia mendengar Roman membuka warp gate di benteng Kortas, itu benar-benar membuatnya merinding, karena Roman sudah menerapkan strategi yang pernah ia lakukan dulu di perang perbatasan selatan yang berakhir dengan kekalahan telak bagi kerajaan Hektor. Di waktu tersebut, Edwin Hector berkata, kalau strateginya tidak ada yang berjalan dengan baik, dan itu kali pertama Edwin Hector merasakan kekalahan telak. Dan satu-satunya alasan dalam kekalahan tersebut adalah variabel yang bernama Roman Dimitri. Dan seandainya variabel tersebut tidak ada, Edwin Hector meyakini kalau kerajaan Hector bisa memenangkan peperangan tersebut, dan karena hal itu, daripada perkembangan dan perluasan kekaisaran Kronos, Edwin Hector berkata kalau dia lebih takut pada Roman yang mengalahkan lawan-lawannya selama ini. Dan karena sudah tahu semengerikan apa Roman Dimitri, Edwin Hector berkata kepada mereka, kalau mereka cukup menunggu dan mempercayai apa yang akan Roman lakukan selanjutnya. Di tempat lain, di benteng Tesla yang baru direbut oleh pasukan aliansi kerajaan Dimitri, terlihat Kevin yang sedang berlatih dengan menggunakan imajinasinya, dan di dalam imajinasinya tersebut, Kevin yang terlihat sedang berhadapan dengan Sven pun mencoba bertarung kembali dengan dirinya. Namun dalam pertarungan tersebut, karena kekuatan Kevin terpaut jauh dari kekuatan Sven, dia pun mulai terdorong oleh serangan yang dilancarkan oleh Sven, dan dengan sedikit celah yang dimiliki oleh Sven, Sven pun berhasil memenggal Kevin dengan sangat mudahnya. Setelah pertarungan tersebut selesai yang membuatnya terpuruk karena kalau dia yang melawan prajurit kuat seperti Sven membuatnya kalah yang mengakibatkan tuannya yang harus turun tangan. Kevin pun mulai merasa kesal dengan ketidakberdayaannya yang bahkan tidak bisa menjadi bantuan bagi tuannya tersebut. Di dalam hatinya, Kevin berkata kalau dia benar-benar tidak mau menjadi beban bagi tuannya tersebut. Dan tak berselang lama, Roman yang datang pun memanggilnya kemudian berkata kepada Kevin, kalau ada yang harus ia katakan kepada Kevin. Di dalam perbincangan tersebut, Roman berkata, kalau setelah memahami aura, dia menyadari kalau tatanan dunia yang mereka huni benar-benar salah. Awalnya, Roman mengira kalau hal tersebut adalah metode baru karena bisa mengeluarkan kekuatan yang dahsyat dalam sekejap mata. Namun ketika dia melawan salah satu ksatria aura terkuat benua Barbosa, Roman akhirnya tersadar kalau itu benar-benar salah. Dengan dibandingkan dengan teknik pedang Murim dataran tengah itu yang bukan hanya tentang kekuatan, kelembutan yang bisa mengalahkan kekuatan. Teknik pedang dari petarung Murim itu beragam dan itu juga alasan terbentuknya Murim Jianghu. Namun, cara dunia yang sekarang Roman huni mengendalikan Ki benar-benar aneh. Dan dibandingkan dengan sihir, bisa dikatakan kalau metode aura dari ksatria aura tidak lebih dari kecacatan, dan karena hal itu, Roman mendapatkan keyakinan dari hal tersebut, kalau teknik pedangnya adalah teknik yang terbaik di benua yang sekarang ia huni, dan dengan fakta tersebut, dalam pertarungan maut, Roman berkata kepada Kevin kalau kekuatan aura bukan menjadi penentu untuk sebuah kemenangan. Dengan hal itu, tidaklah mustahil kalau Kevin bisa mengalahkan ksatria aura 6 star selama Kevin bisa memahami dasaran dari aura dan mempunyai kekuatan untuk menandinginya, dan dengan melihat keteguhan Kevin yang tak mau kalah melawan musuhnya lagi, Roman pun akhirnya berkata, kalau dia akan mengajarkan sebuah teknik kepada Kevin yang selalu ia gunakan, yang tak bukan adalah teknik Heavenly Demon. Sementara itu, di malam yang sama, Kevin bukanlah satu-satunya orang yang tidak bisa tidur. Dan di waktu tersebut, tepatnya di markas kamp pertahanan barat terbengkalai, Chris yang terlihat sedang merenung pun teringat perkataan Count Nicholas di beberapa waktu yang lalu, ketika dia akan melawan Hannibal dan berkata kalau untuk memenangkan peperangan mereka, Count Nicholas berkata kalau mereka membutuhkan Chris dan Roman Dimitri. Dengan dia yang berkata kalau dia akan mengalahkan Hannibal terlebih dahulu dan akan segera menyusul untuk bergabung bersama mereka. Faktanya dari salah satu prajurit yang selamat yang memberikan informasi kepada Chris, dia berkata kalau Count Nicholas telah tewas di tangan Hannibal.
Meski di waktu tersebut Chris mempercayai ucapan dari Count Nicholas. Namun di lubuk hatinya yang terdalam, dia sudah menyadari kalau Count Nicholas akan mengorbankan nyawanya sendiri. Chris yang meratapi ketidakberdayaannya saat rasa takut telah menguasainya di saat teror besar tersebut, seandainya dia memiliki kekuatan untuk berdiri di sisi Count Nicholas untuk bertarung bersamanya, mungkin hasilnya akan berbeda. Namun pada akhirnya, kelemahannya adalah masalah sebenarnya yang sedang Chris renungkan. Dengan kebimbangannya itu, Chris pun bertanya-tanya, bagaimana caranya dia bisa bertambah kuat, sembari menyaksikan Kevin dan yang lainnya dilatih oleh Roman Dimitri. Hal tersebut membuat Chris merasa iri dan ingin juga dilatih langsung oleh tuannya tersebut. Chris pun teringat dengan perkataan Roman yang mengatakan, kalau dia yang dikenal sebagai kesatria jenius yang muncul di wilayah Dimitri. Roman meyakini kalau Chris bisa menemukan jawabannya sendiri, dan dengan teringatnya perkataan tuannya tersebut, Chris pun merasa kesal dengan dirinya sendiri, karena ketika dia meragukan dirinya sendiri, tuannya masih mempercayai dirinya, dan dengan hal itu, Chris pun mencoba berlatih mengayunkan pedangnya. Meski dalam pelatihan tersebut masih bertanya-tanya apa yang harus ia lakukan agar bisa menemukan jawabannya sendiri. Di dalam pelatihannya tersebut, tak diduga, siluet kehadiran Roman pun muncul di belakangnya dan berkata kepada Chris, kalau dia tidak perlu fokus kepada kekuatan penghancur aura. Karena, kekuatan aura bisa disadari seutuhnya hanya dengan mewujudkan esensinya saja. Dan di sisi Chris, dia yang mendengar hal tersebut pun terkejut, dan dengan seolah-olah tuannya tersebut memberikan informasi itu, kalau esensi aura bukan hanya kekuatan penghancur yang liar, dan aura hanyalah energi yang ada di semua makhluk. Chris yang menyadari hal tersebut pun mendapatkan pencerahan dari hal itu, sehingga tubuh Chris mengalami perubahan drastis, dan keesokan harinya setelah hari mulai berganti terang, saat para pasukan Roman yang lain mulai bangun dari tidurnya, Fuki yang melihat Chris sedang berdiri di pagi itu bertanya, apa yang sedang dilakukan oleh Chris sepagi itu. Ditambah, perubahan Chris tersebut membuat Fuki sedikit terkejut, karena wajah Chris terlihat sedikit bersinar, dan di sisi Chris, setelah memberikan perintah kepada prajurit yang lain kalau mereka akan melakukan latihan di pagi itu. Setelah mendapatkan pencerahan tersebut, dia menyadari kalau kekuatan dan teknik yang baru ia dapatkan bukanlah martial art milik tuannya Roman Dimitri, atau teknik rahasia milik Kapten Jonathan, melainkan miliknya sendiri. Sementara itu, di tempat Duke Bamford, salah seorang bawahannya pun memberikan laporan kepadanya, kalau Roman Dimitri telah memimpin pasukannya menuju ke tempat mereka, sehingga salah satu petinggi yang memakai baju zirah pun merasa terkejut, karena Roman sungguh berani melawan 300.000 prajurit dengan hanya membawa segelintir pasukannya. Dan salah satu petinggi yang lain pun berkata, kalau mereka tidak boleh membuat keputusan yang gegabah, karena dia pikir, kalau serangan yang akan dilakukan oleh pihak Roman Dimitri pasti untuk membuat mereka resah, jadi, dia mewanti-wanti, kalau mereka jangan goyah dan harus tetap memegang posisi mereka. Dan ketika mereka sedang mendebatkan perihal tersebut, Duke Bamford yang sedari tadi mendengar perdebatan mereka pun menyuruh mereka untuk diam. Kemudian dia berkata, apapun niatan Roman Dimitri, menurut Duke Bamford kalau itu tidaklah penting. Karena, opini bahwa kerajaan biasa bisa mengalahkan sebuah kekaisaran, dia anggap kalau itu sangatlah menggelikan. Namun, jika mereka tidak bisa menghancurkan arogansi Roman Dimitri di detik itu juga, hal tersebut bisa membuat sepen juru benua mengejek mereka. Dan dengan hal itu, Duke Bamford berkata, kalau mereka akan menghabisi Roman Dimitri, karena mulai di detik itu, hanya kekuatanlah yang akan menentukan siapa yang akan menjadi pemenang dalam peperangan mereka. Setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya Roman dan pasukannya pun sampai di benteng pertahanan pertama Kairo yang diambil alih Duke Bamford dan pasukannya, dengan disambut oleh pasukan masing-masing. Roman Dimitri yang maju dan memperkenalkan dirinya,
Dia lalu menantang Kekaisaran Kronos secara resmi pada Grand Warrior Battle. Dan di sisi pihak Duke Bamford, Hannibal yang mendengar itu pun meminta kepada Duke Bamford untuk mengizinkannya, kalau dia ingin menghadapi Roman Dimitri. Namun, Duke Bamford dengan tegas tidak mengizinkan hal tersebut, karena dia pikir, kalau di balik itu, ada rencana yang sedang disembunyikan oleh Roman Dimitri, dan di sisi Roman Dimitri, dia melanjutkan perkataannya kembali, jika Duke Bamford takut untuk menghadapinya, Roman berkata kalau dia rela mengganti persyaratannya, dengan dia yang akan mengundurkan diri dari Grand Warrior Battle tersebut, dan mengajukan 2 lawan 1 tanpa dirinya. Dan jika Duke Bamford masih menolaknya, maka Grand Warrior Battle tersebut tak bisa lagi dilakukan, dan dengan perkataan Roman tersebut, tanpa secara langsung hal tersebut sangat mempermalukan Duke Bamford, dan kemudian, Duke Bamford yang tersulut emosinya, dia berkata kepada Roman, apakah Roman tahu kenapa Kekaisaran Kronos adalah kedaulatan yang terkuat di benua? Itu disebabkan karena wilayah mereka yang luar dipenuhi oleh para warrior berbakat, dan dengan fakta tersebut, Duke Bamford akhirnya menyetujui usulan dari Roman Dimitri. Setelah permintaan Roman tersebut disetujui oleh pihak Duke Bamford, Roman pun memanggil Chris dan Kevin sebagai perwakilan dari kerajaan Dimitri, dan di dalam perbincangan mereka, Roman berkata kepada mereka berdua, kalau mulai di detik itu, mereka berdua akan mewakili kerajaan Dimitri di Grand Warrior Battle, dan jika di antara mereka ada yang tidak percaya diri dalam mengikuti pertarungan tersebut, Roman berkata kalau dia akan memberikan Chris dan Kevin kesempatan untuk mundur. Namun, Chris dan Kevin dengan tegas, mereka berkata kalau mereka akan menang, karena mendapatkan kepercayaan tuannya tersebut dalam pertarungan itu. Hal tersebut adalah sebuah kehormatan bagi mereka, dan di sisi Duke Bamford, dia pun menunjuk salah satu petingginya untuk melawan prajurit dari kerajaan Dimitri, dan diketahui, pria yang memakai baju zirah tersebut bernama Diego, rank 6 Kekaisaran Kronos, dan rank 12 dari benua, dan tergabung dalam salah satu 12 benua Salamander. Setelah kedua belah pihak maju dan bersiap-siap untuk melakukan pertarungan tersebut, Diego dari pihak Kekaisaran Kronos pun berkata kepada lawannya, kalau kesetiaan dari bawahan Roman memang kuat seperti ucapan dari orang-orang yang membicarakannya. Namun karena hal itu, Diego berkata kalau membuang nyawa mereka demi tuannya yang tak kompeten benar-benar sangat menggelikan serta mempertanyakan, seberapa lamakah tuan mereka Roman akan mengingat kesetiaan kalian setelah kematian. Namun di pihak Chris selaku perwakilan dari kerajaan Dimitri, dengan santai berkata, apakah mereka akan bertarung dengan kata-kata saja? Dan Diego yang terpancing pun langsung bergerak menyerang Chris. Namun, Chris dengan santai menahan serangan itu, dan dalam pertarungan tersebut, Roman yang melihat pertarungan tersebut di sisi lain, dia berkata dalam hatinya, kalau Chris, yang dulu mereka pernah memanggilnya bakat terhebat di wilayah Dimitri, hal tersebut benar-benar salah besar, karena Roman beranggapan, kalau di benua Salamander, tidak ada bakat yang lebih hebat dibandingkan dengan dirinya. Kembali ke pertarungan yang sedang berlangsung antara Chris dan Diego. Di pertarungan mereka pun terus berjual beli serangan yang begitu intens. Namun ketika setelah beberapa saat, setelah mereka terpental karena serangan mereka saling beradu, saat Chris mendapatkan celah dari pergerakan yang dilakukan oleh Diego, Chris pun melancarkan serangan cepatnya dan berhasil melukai tenggorokan Diego. Namun, hal yang ingin dilakukan oleh Chris adalah memenggalnya. Namun karena serangannya terlalu dangkal, serangannya tersebut hanya membuat goresan saja kepada Diego. Di sisi Diego, dia yang terkena serangan tersebut pun marah dan mengeluarkan aura yang begitu besar. Namun, Chris yang melihat itu, setelah mendapatkan pencerahan, dia pun akhirnya sadar tentang apa yang dikatakan oleh tuannya tersebut, dan tanpa ragu, Chris pun langsung bergerak dan melancarkan serangannya, dan setelah serangan mereka saling beradu, Chris pun dengan cepat bergerak menjaga jarak dari Diego,
Dan hal itu membuat Diego merasa kesal, karena kecepatan yang dimiliki oleh Chris benar-benar sangat merepotkan. Dan di sisi Chris, dia yang mencoba untuk mengakhiri pertarungannya itu. Dia pun mencoba untuk mengalirkan aura dari dantiannya untuk mencapai pedangnya tersebut. Dan dengan teknik yang baru ia dapatkan setelah pencerahan di beberapa waktu yang lalu. Dan dengan teknik barunya itu yang bernama Single Flash, Diego tanpa bisa menghindari serangan tersebut karena begitu cepatnya. Dia pun mendapatkan serangan telak dari teknik barunya Chris itu. Dan setelah ia tergeletak dengan kondisinya yang sekarat yang membuat Duke Bamford yang melihat itu sangat terkejut, Chris yang berjalan menghampiri Diego yang tergeletak, tanpa basa-basi langsung menghunuskan pedangnya dan langsung membunuh Diego di depan para prajurit dari kedua belah pihak yang menyaksikan pertarungan tersebut. Dan dengan tatapannya yang tajam melihat ke arah Hannibal setelah membunuh Diego, Hannibal yang melihat itu pun merasa terpancing dan ingin sekali melawan Chris di detik itu juga. Dengan kemenangan yang didapatkan oleh Chris, para prajurit aliansi kerajaan Dimitri pun bersorak menyerukan namanya tersebut. Namun, di sisi lain, Duke Bamford yang terkejut dengan kekalahan dari Diego, yang dikenal sebagai salah satu 12 pedang benua salamander bisa dikalahkan oleh Ksatria Aura 4 star. Dia pun benar-benar marah sekaligus panik, karena dia baru menyadari kalau para bawahan Roman benar-benar prajurit yang tidak masuk di akal. Dan dengan Hannibal yang menjadi kekuatan terbesar mereka harus disimpan untuk melawan Roman Dimitri, Duke Bamford pun akhirnya mengutus salah satu prajurit yang lain yang bernama Blanco untuk melawan Kevin di ronde kedua. Dan dengan kemarahannya agar mereka tidak kalah di ronde kedua tersebut, Duke Bamford pun memberikan peringatan kepada Blanco, jika Blanco benar-benar kalah melawan Kevin di ronde kedua. Duke Bamford berkata kepada Blanco, kalau semua keluarganya yang berada di Kekaisaran Kronos akan dieksekusi. Dan diketahui, Blanco adalah Ksatria Aura yang memegang peringkat ke-7 di Kekaisaran Kronos. Setelah mereka bersiap-siap untuk melakukan Duel of the Great Warrior dengan Kevin yang terlihat menggunakan double sword, saat Blanco sudah memperkenalkan diri dan asal-usulnya, Kevin tanpa menghiraukan perkataan Blanco tersebut, dia hanya melihat dan langsung mengeluarkan aura dari tubuhnya, dan hal tersebut pun dijawab oleh Blanco dengan hal yang sama. Dan dengan beban besar yang dipikul oleh Blanco dalam pertarungan tersebut, kalau duel itu tidak bisa dimenangkan olehnya, keluarga yang ada di Kekaisaran Kronos akan benar-benar dieksekusi. Dia pun bertekad akan langsung mengeluarkan semua kekuatannya dan dengan cepat akan mengakhiri pertarungan tersebut. Dengan tekadnya itu, Blanco dengan cepat pun bergerak melancarkan serangannya, dan meski serangan awalnya bisa ditahan oleh Kevin, ketika serangan lanjutan mereka saling beradu, Kevin pun terkena serangan dari Blanco yang berhasil menggores pipi kirinya itu. Dan dengan pertarungan mereka yang begitu intens, para prajurit yang lain yang melihat pertarungan mereka pun terpaku terpana melihat pertarungan mereka. Dan di sisi Blanco, dia yang sedikit merasa terkejut karena Ksatria Aura 3 star bisa menahan serangannya yang jauh di atas Kevin. Ketika serangan lanjutannya bisa membuat celah untuk melakukan serangan telak kepada Kevin, Blanco yang tak mau menyia-nyiakan kesempatan tersebut, dia pun langsung menyerang Kevin kembali. Namun, tak diduga, Kevin pun menyerang balik tanpa memikirkan serangan Blanco akan mengenainya, sehingga Blanco yang berpikir daripada mereka saling mendapatkan luka yang fatal dari serangan masing-masing mereka, dia pun membatalkan serangannya dan menghindari serangan Kevin, dan setelah bergerak ke belakang untuk menjaga jarak dari Kevin, sambil melihat Kevin yang tersenyum seperti psikopat, Blanco berkata dalam hatinya, kalau di serangan terakhirnya, Kevin pasti sadar kalau serangan tersebut bisa membuatnya terbunuh. Tapi meski tahu dengan hal tersebut, Kevin tetap saja melancarkan serangannya, sehingga Blanco pun bertanya-tanya, apakah lawannya tersebut benar-benar tidak sayang dengan nyawanya itu. Dan setelah mengamati Kevin beberapa waktu, Blanco pun akhirnya sadar,
kalau lawannya tersebut bukanlah manusia, melainkan iblis yang berkedok sebagai manusia. Di sisi Kevin, dengan tatapannya yang tajam, dia berkata, kalau Blanco bukanlah orang yang ingin ia lawan, melainkan ksatria 6 star Hannibal yang berada di belakangnya yang ingin ia lawan. Kemudian, Kevin berkata kembali kepada Blanco, kalau dia akan memberikan 3 serangannya dan menyuruh Blanco untuk menangkis serangan tersebut kalau dia bisa, dan dengan teknik pedang Heavenly Demon. Setelah selesai mengumpulkan auranya untuk serangan tersebut, Kevin pun melancarkan serangannya dengan teknik pedang Heavenly Demon dengan teknik pertama dan kedua. Dengan dia yang teringat perkataan tuannya Roman saat dia sedang belajar teknik tersebut, Roman yang berkata karena tubuh Kevin yang dibentuk berdasarkan kekuatan mana jadi teknik kedua dari seni pedang Heavenly Demon adalah batasannya, Roman dengan penuh percaya. Dia berkata kepada Kevin, kalau hal itu pun sudah lebih daripada cukup, dan dengan serangannya tersebut, Blanco pun mati mengenaskan tanpa berbentuk, dan setelah mengalahkan Blanco, Kevin sambil tersenyum berkata kepada pihak Kekaisaran Kronos, kalau dia benar-benar ingin melawan prajurit 6 star seperti Hannibal. Dengan kemenangan telak yang didapatkan oleh aliansi kerajaan Dimitri, Duke Bamford yang mendapat kenyataan pahit itu, kalau ksatrianya bisa dikalahkan dengan mudah oleh para bawahan Roman Dimitri, dia benar-benar marah besar, dan ketika melihat aura pekat yang dikeluarkan oleh Kevin, dia pun bertanya-tanya, aura apa yang digunakan oleh Kevin, dan Duke Bamford yang berpikir kalau Kevin menggunakan Dark Sorcery, Duke Bamford dengan lantang berkata kepada pihak kerajaan Dimitri, kalau mereka telah mencemari warrior battle yang suci dengan Dark Sorcery. Dan oleh sebab itu, Duke Bamford tidak menerima hasil yang terjadi kalau aliansi kerajaan Dimitri menjadi pemenang warrior battle tersebut. Dan dengan alasan tersebut, Duke Bamford pun memberikan perintah kepada pasukannya untuk menghancurkan orang-orang yang telah mengotori kehormatan seorang warrior, dengan ultimatum kalau Kekaisaran Kronos akan selalu menang melawan siapapun. Duke Bamford pun menyuruh para pasukannya untuk menyerang Roman Dimitri dan pasukannya. Di sisi Kevin, dia yang melihat para pasukan Kekaisaran Kronos mulai bergerak, dia pun merasa kesal, karena ia anggap kalau pihak Kekaisaran Kronos benar-benar orang-orang yang sangat pengecut, dan tak berselang lama, Roman yang datang dari arah belakang pun menepuk pundak Kevin dan berkata, kalau Kevin sudah bekerja dengan sangat baik, dan sambil melewati Kevin menuju para pasukan Kekaisaran Kronos yang menghampirinya, Roman berkata kepada Kevin, kalau mulai di detik itu, semuanya akan ia urus sendirian. Di 10 tahun setelah Baek Jong Hyuk yang dikenal sebagai Sang Heavenly Demon telah mati, di waktu tersebut, terlihat seorang master dan muridnya sedang berbincang di tengah danau sembari memancing ikan dengan ditemani oleh bulan purnama yang begitu indah. Muridnya tersebut berkata kepada masternya, kalau dia akhirnya mengetahui kebenarannya, ketika ia pertama kali menginjakkan kaki di dalam dunia yang dikenal sebagai pusat Murim, tempat tersebut sudah dikuasai oleh kultus demonik, dan hal tersebut membuatnya tidak bisa percaya dengan apa yang sudah ia lihat. Dan tentang semua cerita yang diturunkan mengenai Sang Heavenly Demon Baek Jong Hyuk, pria itu bertanya kepada masternya tersebut, apakah kisah mengenai Sang Heavenly Demon benar-benar nyata? Dan masternya yang sedang duduk sembari memancing di tempat tersebut, dia membenarkan hal tersebut, karena di waktu peristiwa Sang Heavenly Demon Baek Jong Hyuk datang ke kuil Shaolin, saat 108 arhat dari Shaolin dibantai olehnya, masternya tersebut berkata kalau dia dan rekan-rekannya tidak memiliki pilihan selain mengakui kalau mereka tidak memiliki kesempatan menang melawan Sang Heavenly Demon. Dengan hanya satu orang saja, tidak salah jika dibilang Baek Jong Hyuk saja yang bisa membuat itu bisa terjadi. Muridnya lalu bertanya kembali, dalam sejarah kultus demonik, dia mendengar kalau Baek Jong Hyuk adalah satu-satunya orang yang mencapai Rim Heaven, Heavenly Demon Sword teknik yang ia kuasai. Apakah martial art terhebat di dunia?
dan masternya pun menjawab pertanyaan muridnya tersebut dengan mengatakan, kalau itu mungkin bisa iya atau mungkin juga bisa tidak. Karena, di kemudian hari, baik Jong Hyuk mendapatkan enlightenment dan akhirnya mencapai Rim Heaven. Tapi saat dia menyatukan Murim, saat itu dia hanya mencapai Rim Earth, dan diketahui, Heavenly Demon Sword teknik terdiri dari 3 tahap, di antaranya, Men, kedua Earth, dan terakhir, Heaven. Tahap Men adalah Rim yang paling dasar, dan tahap ini membangun pondasi dari Heavenly Demon Sword teknik, untuk bertujuan meningkatkan indera seseorang dan mengharmoniskan dengan alam di sekitar. Kemudian tahap Earth, tahap ini bisa melebihi peningkatan fisik, yang artinya, itu menjadi satu dengan alam itu sendiri. Dan terakhir tahap Heaven, dan tahap Heaven ini sangatlah literal, karena kau bisa melampaui kemampuan dan mencapai surga. Sederhananya, masternya tersebut berkata kepada muridnya itu, kalau baik Jong Hyuk sudah berada di level yang berbeda. Kembali ke waktu saat peperangan melawan Kekaisaran Kronos. Roman yang diketahui kalau dia sudah mencapai tahap Earth. Roman yang sudah lama tidak menggunakan teknik Heavenly Demon Sovereign Step, akhirnya dia pun menggunakan teknik tersebut. Sehingga, Kevin dan Chris yang melihat itu pun merasa terkejut. Karena, ketika Roman menginjakkan kakinya, tanah di sekitarnya pun mulai hancur seperti sedang terjadi gempa bumi. Dan hal tersebut juga membuat Duke Bamford mulai merasa panik, dengan fakta yang mulai diketahui kalau sang Heavenly Demon baik Jong Hyuk memiliki 9 sword teknik, maka itu juga tercakup ke dalam 9 gerakan kaki untuk mendukung tekniknya tersebut. Dan dengan hal itu, Roman pun memulai menunjukkan kehebatannya, dengan menggunakan step 1 dalam gerakan kakinya. Hal itu membuat Hannibal mulai merasa cemas, karena tekanan dari teknik gerakan tersebut serasa seperti ruang itu sendiri yang sedang diruntuhkan, dan dengan dibarengi dengan teknik Sword Heavenly Demon gerakan pertama dari fase kedua, hanya dengan sekali tebasan pedangnya, para pasukan Kekaisaran Kronos pun langsung terlempar berhamburan, sekaligus membuat Hannibal merasa terkejut, dan dia yang berpikir kalau dia tidak membunuh Roman di detik itu juga. Hal tersebut bisa membuat repot Kekaisaran Kronos di waktu yang akan datang. Dan karena hal tersebut, Hannibal pun langsung bergerak ke arah Roman untuk melancarkan serangan terbaiknya. Sebelum serangan tersebut mengenai Roman Dimitri, Roman pun lalu menggunakan teknik gerakan kaki tahap ketiganya, dibarengi dengan teknik Sword Heavenly Demon dari gerakan ketiga fase kedua. Saat serangan tersebut dilancarkan, serangan tersebut seperti ombak yang melahap lawannya itu, dan ketika Hannibal terkena serangan tersebut karena tidak bisa menangkis serangan yang sangat mengerikan itu, hal itu pun membuat ledakan yang begitu besar, serta membuat lubang yang amat besar. Di sisi Hannibal yang terkena serangan tersebut, dia yang tergeletak tak berdaya serta kehilangan kaki kanannya, dia pun mulai menjerit kesakitan. Namun, di sisi Roman, tanpa rasa iba sedikit pun dia berkata kepada Hannibal untuk jangan menjerit seperti anak bayi. Kemudian, Roman berkata kembali kepada Hannibal, kalau dia mendengar rumor tentangnya, kalau Hannibal selalu menyiksa prajurit yang ditangkap setiap malam olehnya demi kesenangannya itu, dan dengan tegas, Roman berkata, meski dia tidak peduli jika itu terjadi kepada orang lain, tapi jika hal tersebut terjadi kepada para prajurit bawahannya, Roman berkata kalau dia akan membuat Hannibal merasa sakit yang setara, atau mungkin lebih dari apa yang dirasakan korbannya itu. Karena, seperti itulah cara Roman menjalani hidupnya tersebut, dan dengan diayunkannya pedang Darkness yang ia pegang ke arah Hannibal, Roman pun memotong kaki dan tangan yang tersisa dari tubuh Hannibal, dan di sisi Hannibal, dia yang tak berdaya dengan keadaannya, dia pun merangkak menjauhi Roman yang menyiksanya sambil meminta tolong kepada rekan-rekannya. Namun, di sisi Roman, dia yang berjalan menghampirinya kembali. Dia berkata kalau penyiksaan itu belumlah berakhir. Kemudian, meraih kepala Hannibal, dan memulai penyiksaannya kembali dengan mencabut gigi-giginya itu. Di sisi Duke Bamford,
Dia yang melihat penyiksaan yang sangat keji yang dilakukan oleh Roman Dimitri, dia pun berteriak kepada Roman untuk menghentikan penyiksaan terhadap Hannibal, karena hal yang dilakukan oleh Roman sudah melewati batasan sebagai seorang manusia. Namun, Roman dengan tatapannya yang tajam berkata kepada Duke Bamford, kalau apa yang diutarakannya benar-benar omong kosong belaka. Karena, di dalam peperangan, hal yang ambigu bisa tak terduga akan terjadi. Dan dengan Roman berkata kalau Duke Bamford benar-benar punya nyali untuk berhadapan dengannya, dia harus bisa menanggung konsekuensi yang akan ia dapatkan. Dan dengan kengerian Roman Dimitri itu, akhirnya, sang Heavenly Demon yang sebenarnya pun akhirnya telah kembali ke dunia, untuk menebar teror yang sangat-sangat begitu mengerikan. Setelah Roman berhasil mengalahkan Hannibal dengan sangat mudah, moral para pasukan Kekaisaran Kronos pun mulai turun dan mengalami ketakutan yang amat besar. Namun ketika hal itu terjadi, sebuah serangan besar dengan spell yang bernama Giga Lighting pun muncul di atas langit dan langsung menyerang Roman Dimitri, dan diketahui, serangan tersebut berasal dari Pak Tua Saphir. Sambil melihat ke arah Roman Dimitri, Pak Tua Saphir pun akhirnya menyadari, kalau Roman adalah swordsman terkuat di benua Salamander. Meski awalnya dia penasaran dengan kehadiran Roman Dimitri yang cukup berani atau mungkin orang yang bodoh sampai-sampai ingin melawan Kekaisaran Kronos. Tapi setelah melihat Roman bertarung, akhirnya Pak Tua Saphir pun mengerti, untuk mengalahkan monster seperti Roman Dimitri, para cecunguk seperti prajurit Kekaisaran Kronos yang ada di tempat tersebut tidaklah akan bisa menghentikan Roman Dimitri. Maka, dia yang menganggap dirinya juga adalah seorang monster. Pak Tua Saphir beranggapan, kalau hanya dialah yang mampu untuk bertarung dan mengalahkan Roman Dimitri. Pak Tua Saphir, yang dikenal sebagai Mages Circle tertinggi yang akhirnya muncul dan mengekspos kehadirannya, akhirnya dia pun memulai dan menyerang Roman Dimitri, dengan dia yang berkata kepada Roman kalau dia mengakui kekuatannya itu dan akan bertarung sekuat tenaga untuk mengalahkan dirinya. Pak Tua Saphir pun memulai serangan awalnya dengan mengaktifkan skill revival, dan dengan dark magic yang sangat besar itu, para prajurit Kekaisaran Kronos yang baru saja dikalahkan oleh Roman Dimitri, akhirnya mereka pun bangkit kembali dengan skill yang barusan dipakai oleh Pak Tua Saphir, dan dengan hal tersebut, Roman pun akhirnya tahu, kalau Pak Tua Saphir sudah menggunakan kemampuan Dark Magic yang terlarang di benua tersebut, dan ketika salah satu prajurit Kekaisaran Kronos yang ia kalahkan di depannya akan bangkit, Roman dengan cepat langsung memenggal mayat prajurit tersebut, dan dengan tegas, Roman berkata kepada Pak Tua Saphir, kalau kemampuannya tersebut benar-benar sangat menggelikan. Di sisi Pak Tua Saphir, dia yang sudah merafalkan sebuah mantra untuk menyerang Roman Dimitri, dengan skill Fury of the Heavens, serangan besar tersebut pun langsung menghujam Roman yang sedari tadi tetap diam di tempat. Namun, dengan teknik pedang Heavenly Demon gerakan pertama fase terakhir, setelah mengayunkan pedangnya dengan menggunakan teknik tersebut, serangan Pak Tua Saphir pun langsung terpotong, sehingga Pak Tua Saphir yang melihat itu pun merasa terkejut, karena sihir Circle ke-8 yang dikatakan adalah serangan yang tak mungkin bisa dibendung dengan seorang prajurit aura, bisa dimusnahkan dengan mudah oleh satu serangan dari Roman Dimitri, dan ketika ia sedang berpikir tentang hal tersebut, tanpa disadari, Roman sudah berada di depannya. Namun, Pak Tua Saphir yang dengan sigap untuk menghalau serangan yang akan dilancarkan oleh Roman Dimitri, dia lalu membangkitkan kembali para prajurit yang mati di sekitar mereka dan langsung menghalau Roman Dimitri. Di saat para mayat prajurit tersebut menyerbu Roman yang akan melancarkan serangannya, Roman pun menggunakan teknik Heavenly Demon Sovereign Step, dan kemudian menggunakan teknik Layered Die, yang terlihat seperti auranya yang berubah runcing dan langsung menyerang para mayat prajurit tersebut. Namun tak diduga, Pak Tua Saphir yang sudah merafalkan skill Death Hand, dengan skill tersebut Roman pun terkena dan dihantam dengan sangat keras. Namun,
Serangan tersebut bisa ditahan oleh Roman dengan hanya satu tangan kirinya, dan untuk melenyapkan skill tersebut, Roman dengan menggunakan teknik pedang Heavenly Demon gerakan pertama fase terakhir. Dengan sekali tebasan, skill tersebut pun terpotong dengan sangat mudahnya, dan dengan hal itu terjadi di depan matanya. Pak Tua Zephyr pun merasakan kembali sensasi yang sudah hilang bertahun-tahun dalam hidupnya. Dan diketahui, sensasi tersebut adalah sensasi ketakutan ketika nyawanya sedang terancam. Dengan fakta kalau skillnya bisa dipatahkan dengan mudahnya oleh Roman Dimitri, akhirnya Pak Tua Zephyr pun bertekad akan menggunakan skill yang seharusnya ia gunakan ketika melawan ksatria wanita di beberapa waktu yang lalu. Dan dengan diaktifkannya skill tersebut, sambil berkata kepada Roman kalau Roman seharusnya terhormat karena seharusnya ia tidak melakukan skill tersebut kepada Roman Dimitri. Dengan terbentuknya aura lingkaran hitam yang melahap mereka berdua, perlahan-lahan, lingkaran tersebut pun mengecil dan akhirnya menghilang seperti ditelan bumi. Sama halnya dengan Roman dan Pak Tua Zephyr yang menghilang bersamaan. Dan hal tersebut pun membuat Kevin dan Chris terkejut akan kehilangan tuannya itu. Di sisi Duke Bamford, dia yang mengalami hal yang sama seperti Kevin dan Chris. Dia yang tak mau menyia-nyiakan kesempatan kalau Roman telah menghilang dalam peperangan mereka. Dengan Duke Bamford yang berkata dengan lantang kalau Pak Tua Zephyr telah mengalahkan Roman Dimitri dan memerintahkan para prajuritnya untuk menyerang kembali para pasukan aliansi kerajaan Dimitri. Mereka pun serentak mulai bergerak untuk melancarkan serangannya, dan di sisi para pasukan aliansi kerajaan Dimitri, mereka yang kehilangan pemimpinnya dalam peperangan tersebut, moral mereka pun mulai runtuh karena mereka beranggapan, kalau tidak ada Roman, mereka tidak bisa melakukan apapun untuk melawan prajurit Kekaisaran Kronos. Dan hal tersebut pun disadari oleh Chris. Dengan moral para prajurit yang mulai terjatuh dalam kekalahan, Chris mencoba membangkitkan moral mereka kembali dan menggantikan posisi tuannya tersebut. Dengan tegas dan lantang, Chris berkata kepada para prajurit aliansi kerajaan Dimitri, kalau dia, bawahan pertama Roman akan mengambil alih kepemimpinan dan meminta para prajurit untuk mengikutinya. Dan dengan dia yang pertama bergerak menerjang ke arah para prajurit Kekaisaran Kronos yang serentak menyerang mereka. Saat Chris memulai pembantaiannya, dengan teknik barunya itu, para pasukan aliansi kerajaan Dimitri yang mulai bangkit kembali pun serentak berkata kalau mereka, prajurit Dimitri yang tak terkalahkan, dengan mempertaruhkan nyawa mereka, mereka pun memulai mengikuti Chris dan bergerak menuju medan peperangan, dan hal tersebut pun membuat Duke Bamford merasa kesal, karena moral prajurit aliansi kerajaan Dimitri yang runtuh karena kehilangan pemimpinnya pun mulai kembali berkobar karena tindakan dari Chris, dan karena situasinya mulai tak kondusif. Duke Bamford pun memberikan perintah kepada para mage untuk melancarkan serangannya, agar mereka bisa mengamankan kemenangan mereka, meski harus menggunakan segala cara untuk meraih kemenangan tersebut. Namun tak berselang lama, sebuah sinar keemasan pun muncul, dan dengan kemunculan sinar keemasan tersebut, siluet seseorang dari balik sinar tersebut berkata kepada para prajurit yang sedang berperang, kalau mereka harus segera mengakhiri peperangan tersebut. Dengan kehadiran sesosok ksatria wanita misterius itu, dia yang berkata kepada pihak prajurit Kekaisaran Kronos kalau dia sudah memperingati mereka agar tidak melangkah lebih jauh dari tindakannya, dan malah merangkul kegelapan yang seharusnya tidak pernah disentuh untuk keinginan semu mereka menaklukkan benua mereka. Dengan atas nama dewa, ksatria wanita misterius tersebut berkata kalau dia akan menghukum kejahatan yang telah mereka lakukan. Dan kemudian, ksatria wanita misterius itu pun menggunakan skill blast-nya, dan dengan skillnya tersebut, para pasukan Dimitri yang terluka pun langsung disembuhkan dengan sangat cepat. Dan di sisi Chris, dia yang mendapatkan buff dari skill tersebut merasakan kalau itu adalah skill dari Divine Power. Setelah memberikan debuff kepada para pasukan aliansi kerajaan Dimitri, dengan menunggangi kuda keemasan yang tercipta dari Divine Power,
Dia pun memulai penyerangannya terhadap prajurit Kekaisaran Kronos. Dengan diikuti oleh para prajurit yang ia bawa, dia pun memulai pembantaiannya kepada prajurit Kekaisaran Kronos. Yang hal itu membuat Duke Bamford mulai merasa panik, karena musuh yang seharusnya mereka lawan di kemudian hari sudah hadir untuk melawan mereka. Dan kalau mereka terus melakukan peperangan tersebut terhadap mereka, Duke Bamford berpendapat kalau mereka akan benar-benar dimusnahkan. Dan karena hal tersebut, dia pun memerintahkan para pasukannya untuk kembali ke kastil untuk bersiap melaksanakan strategi pengepungan. Namun, ketika ia akan kembali ke arah kastil, Duke Bamford terkena serangan anak panah yang langsung mengarah ke jantungnya itu. Dan diketahui, serangan tersebut dilakukan oleh Flora Lawrence, yang sudah kembali ke kastil untuk merebut kembali kastil yang ditinggalkan oleh Duke Bamford dan pasukannya. Dan dengan pos pertahanan mereka sudah diambil alih kembali oleh pihak prajurit Roman Dimitri, Duke Bamford pun hanya bisa meratapi nasibnya itu. Dan dengan luka yang fatal yang dilakukan oleh Flora Lawrence, setelah dia mengeluarkan darah dari mulutnya, akhirnya Duke Bamford pun tumbang dan terjatuh di medan peperangan itu. Dan dengan kematian Duke Bamford tersebut, Flora Lawrence dengan lantang berkata kepada para prajurit aliansi kerajaan Dimitri yang sedang bertarung, kalau pemimpin mereka telah ia kalahkan, dan menyuruh prajurit mereka untuk memukul mundur para prajurit Kekaisaran Kronos. Dan dengan hal tersebut, peperangan yang diduga oleh semua orang akan berakhir dengan kemenangan Kekaisaran Kronos, tak diduga bisa diakhiri dengan kekalahan mutlak yang dialami oleh Kekaisaran Kronos. Setelah kemenangan yang didapatkan oleh pasukan aliansi kerajaan Dimitri, Chris yang menghampiri ksatria wanita misterius itu yang membantu pasukannya pun lalu menundukkan kepalanya sebagai tanda berterima kasih atas bantuannya tersebut. Dan setelah itu, dengan rasa penasarannya atas identitas wanita tersebut, Chris pun bertanya, siapa sebenarnya dia itu? Dan ksatria wanita misterius pun berkata, kalau dia datang dari Endless Mountain Range, serta satu-satunya manusia di suatu tempat yang bernama Arkadi. Kemudian memperkenalkan dirinya, dan diketahui, dia bernama Isabel, ratu dari kerajaan Luna. Di sisi lain dalam peristiwa Roman yang menghilang beserta Pak Tua Sephir saat sedang melakukan peperangan, diketahui, skill rahasia yang digunakan oleh Pak Tua Sephir bernama Subspace. Dan skill Subspace tersebut, adalah skill yang menggunakan energi hitam yang jahat. Dengan siapapun orang yang terkena oleh skill tersebut, mereka tidak akan bisa menang setelah masuk ke dalam dimensi itu. Karena, di dalam dimensi tersebut segalanya tunduk di bawah keinginan Pak Tua Sephir. Bahkan bayangan kematian yang jauh lebih kuat dibandingkan undead di dunia nyata pun. Hal tersebut tidak berarti di hadapannya ketika ia berada di dimensi tersebut. Namun, hal jauh berbeda terbalik ketika melawan Roman Dimitri. Pak Tua Sephir tidak bisa berbuat apa-apa dan mati dengan mudahnya oleh serangan yang dilancarkan oleh Roman Dimitri. Sehingga, Pak Tua Sephir pun bertanya-tanya, aura apa yang selama ini digunakan oleh Roman Dimitri? Dan di sisi Roman Dimitri, dia pun lalu menggunakan teknik Heavenly Demon Sovereign Step Overlap Sevenfold, yang membuat guncangan yang begitu besar. Dan sambil melangkahkan kakinya dengan teknik tersebut, Roman berkata kepada Pak Tua Sephir kalau itu adalah akhir dari pertarungan mereka. Dan dengan serangan yang tidak bisa dihadapi oleh siapapun di daratan tengah menurutnya itu, Roman menyuruh Pak Tua Sephir untuk menahan serangan tersebut. Dan dengan teknik Heavenly Demon Sovereign Step, serta dikombinasikan dengan teknik Sword Heavenly Demon gerakan kedua fase terakhir. Serangan tersebut yang membuat ledakan besar pun sekaligus membuat Pak Tua Sephir hancur berkeping-keping. Sebelum kesadarannya menghilang dan terus mati, Roman yang menghampirinya pun berkata kalau dia tidak boleh mati terlebih dahulu. Karena, Roman yang penasaran dengan Kekaisaran Kronos yang selama itu yang memiliki kekuatan untuk menguasai benua tapi tidak menunjukkan kekuatannya tersebut, Roman pun mencoba untuk mengorek informasi dari Pak Tua Sephir dengan cara menggunakan teknik Illusory Demon Art, dan diketahui,
Teknik tersebut dulu di dunia Murim pernah menyebarkan teror yang begitu menakutkan, karena teknik tersebut dibilang adalah teknik terlarang yang membuat penggunanya bisa memasuki benak atau pikiran orang lain. Tapi hal tersebut juga melibatkan emosi penggunanya sendiri dalam proses penggunaannya, dan hal tersebut beresiko menghancurkan mental si pengguna. Dengan resikonya itu, teknik tersebut bisa dibilang teknik pedang bermata dua. Dan bahkan, baik Jong Hyuk yang dikenal sebagai Heavenly Demon terkuat pun ragu untuk menggunakan teknik tersebut. Roman yang tak punya pilihan selain menggunakan teknik terlarang tersebut untuk mengorek informasi dari Pak Tua Saphir. Dengan batasan itu, dia berpendapat kalau dia hanya bisa menggunakan teknik tersebut selama sekitar 3 detik saja. Dan setelah menggunakan teknik tersebut sambil memegang kepala dari Pak Tua Saphir, informasi dari ingatan Pak Tua Saphir pun masuk ke pikiran Roman Dimitri. Dan di dalam ingatannya itu, terlihat para unit pasukan yang mendukung Kekaisaran Kronos seperti Seven, Mystic, dan yang terakhir adalah sesosok yang belum diketahui identitasnya, yang membuat Roman terkejut dengan sosok misterius itu. Dan dengan berakhirnya pertarungan mereka, Roman pun kembali ke benua Salamander. Namun dia muncul di pintu masuk menuju Endless Mountain Range, sehingga dia pun bertanya-tanya, apakah hal tersebut terjadi dikarenakan kematian Pak Tua Saphir yang memicu pembatalan Black Magic Subspace-nya itu. Dan jika memang itu benar, Roman masih bertanya-tanya, kenapa dia harus muncul di tempatnya sekarang? Namun dia yang tak mau ambil pusing dengan kejadian tersebut, Roman pun berencana untuk kembali ke wilayah Dimitri terlebih dahulu. Dan setelah ia datang ke kediamannya, Hans yang menyambutnya itu pun merasa terkejut. Kenapa tuannya berada di wilayah Dimitri? Sedangkan di beberapa waktu yang lalu Roman sedang melangsungkan peperangan di wilayah di perbatasan kerajaan Kairo, dan Roman pun berkata kepada Hans, kalau ada sesuatu yang terjadi di peperangan dan akan kembali lagi ke wilayah Kairo di keesokan harinya. Dengan melalui artefak Magic Communication, Roman pun memastikan keberadaan Isabel dan kemenangan bagi aliansi kerajaan Dimitri, dan dengan variabel kehadiran Isabel yang tak diduga Roman pun setuju untuk bertemu dengannya di kerajaan Kairo. Namun sebelum ia pergi bertemu Isabel, Roman mencoba untuk memastikan sesuatu yang mengganjal di pikirannya, dan kemudian Roman pun menuju perpustakaan keluarga Dimitri, dan setelah mendapatkan buku yang ia cari tentang informasi sejarah Kekaisaran Kronos, saat membaca buku tersebut akhirnya diketahui, Maximilian, swordsman pengembara yang pernah membuat gempar Sepen juru benua Salamander, dia menangkap perhatian Kaisar Kronos, menjadi berkuasa, dan diberikan posisi Kaon. Dia menghabiskan hidupnya melayani Kekaisaran Kronos, dan mati dengan tenang, tenggelam dalam sejarah. Namun sejarah tersebut benar-benar salah, karena dengan identitasnya yang dipanggil Seven, dia muncul dan menyerang wilayah Dimitri di beberapa waktu yang lalu. Kemudian Mystic, sosok misterius, perintis spasial magic yang pernah mengejutkan seisi benua sampai suatu hari, dia menghilang tanpa jejak. Dan terakhir Ellington, prodigi yang terlahir sebagai putra tertua dari keluarga kuno Ellington, dengan di masa yang sekarang, dia dikenal dengan banyak nama, di antaranya, Cerrone, Cerve, dan Saphir. Namun, di balik informasi tersebut, masih ada satu nama yang belum ia temukan sesuai dengan apa yang ia lihat di ingatan Pak Tua Saphir, dan sesosok itu adalah Alexander the Great, Kaisar Alexander yang menciptakan teknik aura pertama kali di benua Salamander. Sementara itu, di kediaman Kaisar Kronos, tepatnya di waktu pada saat malam hari, tiba-tiba Kaisar Kronos pun terbangun dari tidur lelapnya, seperti dia yang terbangun karena mimpi buruk atau sebagainya. Dia pun lalu memanggil seseorang yang berada di luar ruangannya itu. Tapi karena ucapannya tidak didengar oleh para penjaga yang ada di luar ruangannya, Kaisar Kronos pun dengan nada tinggi memanggil kembali siapapun yang mendengar panggilannya tersebut, agar langsung menghampirinya di ruangannya itu.
dan dengan terlihat gelagatnya yang aneh itu, sepertinya Kaisar Kronos telah terbebas dari pengendalian pikiran dari seseorang. Setelah dia memberikan perintah kepada bawahannya untuk mengadakan pertemuan rapat kepada para petingginya, di beberapa waktu selanjutnya, Marques Memphis yang akan menghadiri pertemuan tersebut, di perjalanan menuju tempat itu, dia merasa kesal, karena prajurit Duke Bamford yang terdiri dari 300.000 orang telah dikalahkan oleh Roman Dimitri. Dan karena hal tersebut, Marques Memphis beranggapan, kalau kaisarnya itu pasti marah dengan hasil tersebut, sembari ia mengumpat dan menyayangkan hasil yang didapat oleh Kekaisaran Kronos. Akhirnya Marques Memphis pun sampai ke pertemuan tersebut. Tak berselang lama setelah para petingginya hadir di ruangan singgasana Kaisar, Kaisar Kronos pun akhirnya sampai ke tempat tersebut, dan sambil berjalan dengan gagahnya menuju singgasananya itu. Setelah duduk, tak diduga, Kaisar Kronos berkata, kalau dia, yang mengakui tanggung jawab atas peperangan tersebut yang dimulai tanpa alasan yang begitu jelas. Dengan hal tersebut, Kaisar Kronos membuat semua orang-orang yang hadir dalam rapat tersebut terkejut, karena dia akan mengajukan gencatan senjata terhadap aliansi kerajaan Dimitri. Yang hal tersebut yang membuat Baron Carlton yang kebingungan pun mempertanyakan keputusan kaisarnya itu. Dan hal yang sama pun diutarakan oleh Marques Memphis, karena meski mereka memang kalah total pada saat penyerangan di beberapa waktu yang lalu yang dipimpin oleh Duke Bamford, tapi setelah beberapa pasukan mereka yang bergerak ke kerajaan Umberto dan Odelia untuk melaksanakan operasi, dengan gencatan senjata yang diinginkan oleh kaisarnya itu adalah hal yang benar-benar tidak masuk di akal. Namun, dengan keputusan yang ia ambil ditentang oleh para petingginya itu, dengan marah Kaisar Kronos berkata kepada para petingginya tersebut, apakah mereka benar-benar menentang apa yang sudah menjadi kehendaknya itu? Dan dengan rasa takut dan intimidasi dari Kaisar Kronos, mereka yang diwakili oleh Marques Memphis pun berkata kalau mereka tidak ada niat sedikit pun untuk menentang apa yang menjadi keinginan kaisarnya itu, dan akan segera menjalankan perintah kaisar untuk menginisiasi gencatan senjata kepada aliansi kerajaan Dimitri. Gencatan senjata dengan kejadian yang terjadi secara tiba-tiba yang ditentukan oleh dekret kekaisaran oleh kaisar dari Kronos. Pada saat itu, berita akan kemenangan dari garis depan bagian barat Kairo pun telah mencapai ibu kota Kairo dengan penuh sukacita, dan di tempat lain, setelah Roman datang ke ibu kota Kairo dan bertemu dengan Isabel di tempat tersebut, mereka pun saling memperkenalkan diri dan tempat mereka tinggal, dan setelah beberapa waktu mereka berbincang satu sama lain, Roman lalu berkata lagi kepada Isabel, kalau di saat dia membaca kitab kuno sejarah Kekaisaran Kronos di beberapa waktu yang lalu, Roman berkata kalau dia mendapati nama-nama legendaris yang ditulis dalam buku kuno tersebut, seperti Sven, Mystic, Sephir, dan bahkan Alexander, dengan orang-orang yang seharusnya tidak ada di dunia mereka malah hidup secara terang-terangan di wilayah Kronos. Dengan fakta tersebut, Roman lalu bertanya kepada Isabel, kebenaran apa yang selama ini disembunyikan oleh pihak Kekaisaran Kronos? Dan dengan untuk memahami kebenaran tersebut, pertama-tama, Isabel berkata kalau Roman harus tahu mengenai Divine Oracle Luna, dan kemudian, Isabel pun menceritakan kisahnya itu. Pada zaman dahulu, Gate of the World terbuka, dan kekuatan dingin membekukan dunia, meninggalkan malapetaka yang berlangsung tanpa akhir. Tidak lama setelah Oracle itu turun, World Tree Arcady membeku, dan di sisi Roman, dia yang mendengar itu pun teringat ucapan dari Brown Rock saat membantunya mengambil inti api bumi di gunung tempat penambangan keluarga Dimitri. Kemudian, Isabel melanjutkan kisahnya itu dengan berkata, kalau malapetaka tersebut bukanlah sekedar suhu dingin ataupun kematian, namun, yang benar-benar dimaksud dari itu adalah kedatangan sesosok manusia tertentu yang terjatuh menuju benua Salamander melalui Gate of the World. Dan manusia itu, dikendalikan oleh ambisi tak terpuaskan.
merangkul kekuatan kegelapan dan melahap kekaisaran Kronos. Isabel berkata kembali, kalau leluhur mereka yang sebagai Guardian, telah berhasil menekan malapetaka selama beberapa generasi. Namun di waktu yang sekarang, Isabel berkata kalau mereka sudah mencapai batasannya, dan di sisi Roman, dia bertanya kembali, siapakah orang yang datang dari dunia lain itu? Dan Isabel pun berkata, kalau orang tersebut adalah Alexander, Kaisar Kronos dan Kreator Aura. Dengan saat dia muncul, Aura Swordsman terlahir dan para Knight mendapatkan kekuatan tersebut, dan dikatakan juga, Kaisar Alexander telah dirasuki oleh sesosok roh dari dimensi lain, yang tahu cara menggunakan aura tersebut, dan ketika pertama kali dia menampilkan dirinya di dunia mereka, Isabel berkata kalau ada sebuah catatan yang menulis bahwa dia mengklaim nama yang sulit dilafalkan, sampai-sampai nyaris tak bisa dimengerti, dengan Alexander yang menyebutkan namanya itu adalah Kim Pan-seok, yang hal tersebut pun membuat Roman terkejut. Karena, nama tersebut adalah nama yang tidak asing di kehidupannya yang lalu di dataran tengah pada saat dia masih menjadi Baek Jong-hyuk. Oke, sekarang kita akan membahas cerita dari kisah Kaisar Alexander. Pada suatu hari, saat mengumpulkan tanaman herbal di atas Ten-Thousand Mountain, mendadak awan gelap berkumpul, dan langit, seakan-akan mewakili amarah dewa mulai menghisap sesuatu. Kim Pan-seok yang menatap kosong ke arah langit, terhisap ke dalam, dan kebetulan belaka bahwa seseorang seperti Kim Pan-seok, seorang rakyat jelata bisa terpilih dan menjadi salah satu anak dari Kekaisaran Kronos. Pada saat ia terbangun dari tubuh barunya itu, saat pelayannya bertanya apakah Kim Pan-seok baik-baik saja sambil menyebut namanya dengan sebutan Alexander, Kim Pan-seok dengan spontan berkata kalau namanya itu bukanlah Alexander, melainkan Kim Pan-seok. Di hadapan orang miskin yang mengkhawatirkan cara bertahan hidup hari demi hari, kehidupan baru yang gemerlang muncul di dunia yang baru. Bersama dengan status mulai seorang pangeran, dia benar-benar merasa senang dengan kehidupan yang baru itu. Namun seiring waktu berjalan, retakan mulai muncul di kebahagiaannya itu. Karena, Alexander bukanlah pewaris sah dari Kekaisaran Kronos. Dia sadar bahwa begitu kaisar selanjutnya mengambil keputusan, tanpa diragukan lagi dia pasti akan dihabisi, dan dengan apa yang sudah ia dapatkan, dan tak mau semua yang ia dapatkan menghilang dengan begitu mudahnya. Saat sang Heavenly Demon sudah kembali dan diluluhkan oleh para pengikutnya, dia yang mengingat hal tersebut, mencoba untuk mengingat tentang teknik martial art yang belum ada di benua Salamander, dan jika dirinya bisa menggunakan martial art, Alexander atau Kim Pan-seok berpendapat, kalau dia pasti bisa menjadi Kaisar Kronos selanjutnya. Dimulai saat itu, Kim Pan-seok pun mengurung dirinya di dalam kamar setiap harinya, dan berusaha mengingat ingatan dari kehidupannya di masa lalu dengan susah payah. Dan pada saat itu, mendadak ucapan seorang martial art kelas 3 yang pernah berpapasan di jalan dengannya terlintas dalam benaknya. Meski siapapun tahu kalau itu hanyalah bualan semata. Tapi Kim Pan-seok memegang erat ingatan tersebut, sebagai satu-satunya kesempatannya untuk selamat. Setelah kegagalan berulang-ulang kali, akhirnya dia pun memulai bereksperimen langsung di tubuh para budak. Dan seiring mayat mereka yang tewas mulai menggunung, dia akhirnya menyaksikan mana berkumpul di perut bagian bawah dan formasi aura, dan seperti itulah kisah Alexander dimulai. Swordsman, yang selalu mengorbankan diri mereka di hadapan para mage, akhirnya bisa bermimpi lagi berkat revolusi aura, dan Alexander yang telah dikesampingkan dalam persaingan perebutan tahta, mendadak berkuasa dalam satu jentikan tangan saja. Tapi, hasrat untuk tidak kehilangan kekuatannya bertambah kuat, dan akhirnya berubah menjadi obsesi dan kegilaan. Dan pada akhirnya, dia menghadapi masa yang baru. Dan ketika itu, dia mendapati sebuah bisikan yang mengatakan, kalau Alexander atau Kim Pan-seok menginginkan kekuatan yang lebih besar, dia harus mengikuti sesosok makhluk tersebut.
Pada saat bisikan itu menggema di pikirannya, pada hari itu, Alexander mengesampingkan pedangnya dan merangkul Mana of Darkness. Dan itulah kebenaran di balik apa yang dianggap sebagai aura oleh semua orang. Di suatu tempat yang belum diketahui, terlihat mistik sedang menghadap seseorang yang sedang berbicara kepadanya. Setelah ia memberitahukan kalau Kaisar telah menyatakan gencatan senjata, seseorang tersebut mempertanyakan hal tersebut kepada mistik, dan mistik pun membenarkan hal tersebut, karena kemampuan yang ia gunakan untuk mengontrol pikiran Kaisar Kronos telah terputus setelah Patua Sephir telah dihabisi, dan karena hal tersebut, mistik berkata kalau dia telah kehilangan kendali sesaat atas tubuh Kaisar Kronos. Seseorang yang berbicara dengan mistik saat mendengar hal tersebut pun merasa kesal, karena setelah bisa mengendalikan kaisar-kaisar kekaisaran Kronos sebelumnya selama beratus-ratus tahun lamanya ia kendalikan, tapi kaisar yang sekarang berhasil terbebas dan menolak membiarkan kesadarannya lenyap. Lalu, mistik bertanya kepada orang tersebut tentang Roman Dimitri, apa yang harus mereka lakukan terhadapnya itu. Dan orang tersebut yang diketahui dia adalah Alexander. Pada saat ia melihat Roman, ketika ia melihat menggunakan penglihatan Patua Sephir dengan menggunakan teknik terlarang, Alexander pun berkata dalam hatinya, kalau Roman Dimitri mempunyai kekuatan yang tidak bisa diduga, ditambah lagi, menurut Alexander kalau kekuatan Roman mirip dengan teknik martial art, dan jika itu adalah kebenaran, Alexander beranggapan, kalau besar kemungkinan kalau Roman adalah dimensional traveler sepertinya, dengan perbedaan mencolok dengannya, yang Alexander beranggapan kalau Roman adalah martial art dari dunia murim dengan skill sungguhan. Jika itu adalah kebenaran, Alexander meyakini, kalau Roman bisa dengan mudah mengguncang benua salamander meski tanpa menggunakan kekuatan darkness sepertinya, dan jika itu benar-benar sesuai dengan apa yang ia pikirkan, Alexander berkata dalam hatinya, kalau ia benar-benar ingin melihat kekuatan Roman Dimitri secara langsung. Di saat ia sedang merenung dengan apa yang sedang ia pikirkan, mistik pun bertanya dengan apa yang sedang ia pikirkan, dan Alexander pun lalu berkata, kalau mereka tidak perlu tergesa-gesa mengambil keputusan, meski ia mengakui kalau keberadaan Roman Dimitri itu benar-benar mengancam. Tapi Alexander berkata, kalau Roman hanyalah seorang aura swordsman biasa dengan mempunyai batasan tertentu. Namun di balik apa yang ia utarakan, Alexander masih tidak mau memberitahukan apa yang ia pikirkan mengenai Roman Dimitri yang mungkin berasal di dunia yang sama sepertinya, dan demi menjaga harga dirinya itu, Alexander lalu bertanya kepada bawahannya tersebut, apakah mistik berpikir, kalau Roman Dimitri bisa mengalahkannya? Dan dengan rasa takut karena menyinggung tuannya itu, mistik pun dengan lantang kalau Roman tidaklah mungkin bisa mengalahkan tuannya tersebut. Karena ia pikir, tuannya itu yang sudah mencapai Rim Divine, yang bisa disebut sebagai seorang immortal mage, tidak mungkin bisa dikalahkan oleh Roman yang ia anggap sebagai ksatria aura biasa. Dan setelah mendengar ucapan bawahannya itu, Alexander yang berdiri untuk berjalan menghampirinya pun berkata kepada mistik, kalau untuk membatalkan dekret kekaisaran yang baru saja dibuat sangatlah tidak mungkin dilakukan. Jadi, Alexander berkata kalau sekarang, mereka akan membiarkan situasi tersebut berjalan secara alami. Namun kalau menyangkut dengan Isabel, Curse One perang dengannya akan kembali berlanjut. Dan saat waktunya tiba, Alexander dengan mengeluarkan auranya, dia berkata kepada mistik, kalau tidak akan ada yang bisa menghalangi jalan Millennium Plan Kekaisaran Kronos yang telah ia buat. Di tempat lain tepatnya di tempat Roman yang sedang berbincang bersama Isabel, setelah memberitahukan semua fakta tersebut kepada Roman Dimitri, Isabel berkata kalau alasannya memberitahukan kebenaran itu kepada Roman, karena Roman bisa mengalahkan Patua Sephir tanpa menggunakan Divine Power. Dan untuk menyelamatkan benua salamander, Isabel pun meminta Roman untuk meminjamkan kekuatannya untuk memerangi kejahatan yang akan mengancam benua salamander. Namun, Roman dengan santainya berkata kalau dia tidak mau,
Dan dengan jawabannya itu, Isabel pun bertanya kepada Roman, apakah Roman hanya akan mengabaikan umat manusia di saat ancaman yang begitu besar sudah menanti mereka? Dan Roman pun menjawab, kalau itu adalah suatu hal yang berbeda. Tapi, Roman menjanjikan, kalau soal kekaisaran Kronos yang ia anggap adalah musuh kerajaan Dimitri, Roman berkata kalau dia akan menghancurkan mereka dengan cara apapun yang ia bisa. Tapi, dengan keselamatan orang-orang, Roman berkata kalau dia bukanlah orang yang akan mengorbankan dirinya demi benua yang ia huni. Dengan apa yang diutarakan oleh Roman tersebut, Isabel beranggapan kalau tujuannya sejalan dengan apa yang ia pegang teguh. Dengan alasan tersebut, Isabel pun mempertanyakan, kenapa Roman masih menolak bekerja sama dengannya. Namun, Roman berkata kalau tujuan mereka benar-benar tidaklah sejalan. Karena, tujuannya ia bertarung hanyalah memenuhi tujuannya sendiri, yaitu mengalahkan kekaisaran Kronos. Kemudian, Roman memberikan pertanyaan kepada Isabel, jika kekaisaran Kronos menggunakan sandera yang tak bersalah untuk mengancamnya, apakah Isabel masih bisa membunuh Alexander dan mengorbankan mereka yang menjadi sandera? Dan ketika Isabel tidak bisa menjawab pertanyaan Roman tersebut, Roman lalu meneruskan perkataannya dengan dia yang berkata, kalau itulah perbedaan dari tujuannya, karena, jika saat itu datang kepadanya, Roman dengan tegas berkata kalau dia sama sekali tidak akan ragu-ragu untuk mengorbankan segalanya. Namun meski begitu, meski tujuannya berbeda dengan Isabel, Roman berkata kalau dia tidak berniat untuk memperburuk hubungan dengan kerajaan Luna. Dan bahkan jika mereka tidak saling membantu, Roman meyakini satu hal, kalau kekaisaran Kronos benar-benar akan terjatuh dalam kehancuran. Dan dengan itulah, janji yang bisa Roman berikan kepada Isabel, yang telah mendedikasikan hidupnya kepada benua Salamander. Dan dengan apa yang diutarakan oleh Roman Dimitri, Isabel pun benar-benar penasaran dan bertanya-tanya, apa yang sebenarnya dipikirkan oleh Roman Dimitri. Sementara itu, di Kekaisaran Kronos, setelah pertemuan mereka telah berakhir, Marques Memphis yang terlihat berjalan di sebuah lorong setelah meninggalkan ruangan pertemuan, dengan gencatan senjata Kaisar Kronos yang merubah segalanya. Dia pun bertanya kepada bawahannya tentang situasi saat itu kepada bawahannya tersebut, dan bawahannya berkata, kalau mereka telah melanjutkan rencana yang sudah mereka buat sesuai yang sudah dijadwalkan, tentang prajurit mereka yang telah pergi melalui Warp Gate ke ibu kota kerajaan Umberto dan Odelia. Bawahannya berkata kalau mereka hampir menghancurkan militer kerajaan Odelia, dan berhasil mengepung raja dan pasukannya di benteng dalam mereka. Dan dengan keadaan tersebut, bawahannya meyakini, kalau dalam waktu 2 hari lagi, kedua kerajaan tersebut akan benar-benar dipaksa untuk menyerah ke pihak Kekaisaran Kronos. Setelah mendengar laporan tersebut, Marques Memphis berkata, kalau mereka benar-benar sudah tidak bisa lagi mundur dalam peperangan tersebut, dengan rencana awal mereka yang prajurit yang dipimpin oleh Duke Bamford yang terdiri dari 300.000 orang menyerang kerajaan Dimitri, dengan menggunakan aliansi Umberto dan Odelia sebagai alasan untuk menipu mereka. Hal tersebut tadinya ditujukan menjadi rencana sempurna merebut semuanya tanpa pertumpahan darah. Tapi karena ulah kaisarnya itu yang memerintahkan gencatan senjata, hal tersebut menjadi kegagalan total bagi pihaknya itu, dan dengan dia yang tak mau menyia-nyiakan kesempatan tersebut, saat bawahannya bertanya apa yang harus mereka lakukan untuk tindakan selanjutnya, Marques Memphis berkata kalau mereka akan melanjutkan rencana awalnya, dan pertama-tama, mereka akan merebut kerajaan Umberto dan Odelia, dan setelah berhasil menaklukkan kedua kerajaan tersebut, Marques Memphis berkata kembali, kalau mereka akan menggunakan mereka sebagai syarat negosiasi gencatan senjata dengan pihak kerajaan Dimitri, untuk mendapatkan keunggulan dan menekan mereka dalam gencatan senjata tersebut. Namun, bawahannya yang khawatir dengan dekrit kaisar yang baru saja dibuat, dia bertanya perihal itu kepada Marques Memphis, dan Marques Memphis pun berkata,
kalau dia akan melaporkan langsung kepada kaisarnya itu, dan menyuruh bawahannya tersebut untuk jangan menyampaikan apa yang akan mereka lakukan, serta memberikan perintah kepada bawahannya tersebut untuk menyampaikan rencana mereka kepada semua perwira komandan Kekaisaran Kronos. Dalam 3 hari, mereka harus mengamankan kendali penuh atas kerajaan Umberto dan Odelia. Setelah perintah tersebut diberikan, di ibu kota kerajaan Odelia, situasi mereka yang mulai kacau karena penyerangan dari Kekaisaran Kronos pun membuat pihak kerajaan Odelia mulai merasa panik, dan mereka mulai terkepung dan terdorong mundur ke benteng terdalam kastil mereka. Salah satu komandan kerajaan Odelia pun berkata kepada rajanya, kalau 2 dari pasukan batalion mereka sudah disapu bersih oleh pasukan Kekaisaran Kronos, serta Wapgate yang mereka buka untuk mengizinkan pasukan Kekaisaran Kronos datang lewat Wapgate tersebut sudah diambil alih sepenuhnya oleh pasukan Kekaisaran Kronos. Dengan keadaannya tersebut, komandannya berkata, kalau mereka tidak mempunyai cara lagi untuk mencegah prajurit Kekaisaran Kronos datang dan pergi melalui Wapgate tersebut. Raja Odelia yang terlihat frustasi dengan keadaan wilayahnya, serta seiringnya laporan yang menyampaikan kalau seluruh Royal Knight telah dihabisi oleh para prajurit Kekaisaran Kronos, dengan keadaannya yang akhirnya tidak ada jalan untuk melarikan diri lagi. Dia pun menyesalkan apa yang sudah ia lakukan. Dia yang bermimpi bisa bekerja sama dengan Kekaisaran Kronos di masa yang akan datang. Raja Odelia percaya, kalau berpihak kepada Kekaisaran Kronos untuk keselamatan kerajaannya adalah keputusan yang tepat. Namun setelah apa yang terjadi di hadapannya, rasa keputusasaan yang besar benar-benar telah menghantuinya, sehingga, ketika pintu ruangannya didobrak, Raja Odelia yang begitu ketakutan pun menyuruh pasukannya yang ada di ruangan tersebut untuk jangan membuka pintunya itu, dan pada saat bersamaan, salah satu prajuritnya yang bertugas menjaga artefak komunikasi pun mendapatkan berita, kalau pihak aliansi kerajaan Dimitri telah berhasil mengalahkan Kekaisaran Kronos dalam pertempuran besar-besaran, sehingga, Raja Odelia yang mendengar hal tersebut pun terkejut serta mempertanyakan, di mana letak kesalahan dari apa yang telah ia lakukan. Apakah itu adalah kegagalannya melihat kekuatan sejati dari Roman Dimitri? Dan dia yang menyadari kalau kerajaan Dimitri yang melawan Kekaisaran Kronos, dan masih setia kepada aliansi kerajaan yang telah dibentuk. Raja Odelia beranggapan, kalau mereka masih mempunyai kesempatan untuk meminta bantuan kepada Roman Dimitri atas keanggotaannya dari aliansi kerajaan yang telah terbentuk. Dan dengan hal tersebut, dia pun meminta bawahannya untuk langsung menghubungkan Magic Transmission dengan kerajaan Dimitri. Setelah mereka terhubung dengan kerajaan Dimitri yang diwakili langsung oleh Roman Dimitri, Raja Odelia dengan menggebu-gebu berkata kepada Roman Dimitri, kalau Kekaisaran Kronos telah menyerang kerajaan Odelia, dan karena mereka telah kehabisan waktu untuk mempertahankan wilayahnya, Raja Odelia meminta tolong kepada Roman Dimitri, kalau dia bisa menyelamatkan wilayah kerajaan Odelia secepat mungkin dari cengkeraman Kekaisaran Kronos. Namun, Roman dengan tegas berkata kepada Raja Odelia, kenapa kerajaan Dimitri harus membantu kerajaan Odelia? Dengan fakta bahwa Kekaisaran Kronos menyerang kerajaan Odelia di ibu kota mereka, Roman berkata kalau Raja Odelia pasti sudah memberikan akses kepada mereka melalui Wapgate dari kerajaannya, dan Raja Odelia yang tahu dengan kesalahannya, dia masih mencoba membujuk Roman untuk menolong wilayahnya dengan mengatakan, jika kerajaan Odelia dan Umberto jatuh ke tangan Kekaisaran Kronos, aliansi kerajaan yang mereka buat pasti akan benar-benar hancur. Dan dengan fakta tersebut, Raja Odelia pun bertanya kepada Roman, apakah itu yang Roman inginkan atas aliansi yang sudah mereka buat? Dan di sisi Roman, dia pun dengan tegas berkata, apakah Raja Odelia sudah mulai linglung setelah mendapati wilayahnya seperti itu? Dengan 4 kerajaan kecuali Odelia, Roman berkata kalau mereka telah berada di bawah perlindungannya. Dan dengan fakta tersebut, maka,
kerajaan Odelia sudah tidak ada tempat di aliansi kerajaan yang baru yang telah Roman buat tanpa sepengetahuan Raja Odelia. Di jauh-jauh hari sebelum Roman pergi ke wilayah Valhalla untuk mengikuti festival yang diadakan di tempat tersebut, Lukas selaku pemimpin sekte Hao yang didirikan oleh Roman pun mendapatkan misi untuk pergi ke wilayah Umberto untuk menemui salah satu keluarga berpengaruh di wilayah tersebut, dan di waktu itu, saat Lukas berkunjung ke tempat keluarga tersebut, dia pun ditanya oleh kepala keluarga itu tentang urusan datang ke kediamannya. Dan dengan kepala keluarga tersebut langsung terus terang dengan bertanya tujuan Lukas datang ke kediamannya, Lukas pun langsung berbicara ke intinya, kalau di beberapa waktu yang lalu, ketika ia dalam proses mengubah situasi terhadap pasukan pembunuhan, Lukas berkata kalau tuannya Roman Dimitri telah mendapatkan dokumen yang berisi daftar pembunuhan tingkat atas, dan kepala keluarga yang didatangi oleh Lukas, yang diketahui dia adalah Marques Drake, yang dikenal sebagai simbol militer kerajaan Umberto. Dia yang mendengar perkataan dari Lukas pun mencoba menebak nama dari salah satu daftar pembunuhan tingkat atas tersebut. Kalau dia meyakini, salah satu dari daftar tersebut adalah nama dirinya. Namun, Lukas berkata kalau Marques Drake tidak ada di daftar pembunuhan tersebut. Melainkan, ketika Lukas melihat ke arah anaknya itu, mereka pun akhirnya sadar kalau salah satu nama dari daftar pembunuhan tersebut adalah nama dari anaknya, yang diketahui, dia adalah anak tertua keluarga Drake, yang bernama Calderon Drake, serta digadang-gadang, kalau dia adalah swordsman jenius yang awaken 3 star aura di usia 30-an, ditambah, mereka adalah anak dan ayah yang dikenal sebagai simbolik yang ditakdirkan untuk memimpin masa depan kerajaan Umberto. Setelah mendapati kalau anaknya ada di daftar pembunuhan tersebut, Marques Drake pun marah dan mendobrak meja yang ada di depannya itu sambil berkata, kalau organisasi pembunuhan tersebut sungguh berani-beraninya menargetkan anaknya dalam pemburuan mereka. Kemudian, Lukas lalu berkata, kalau organisasi tersebut berhasil membunuh anaknya itu, mereka akan berencana untuk menempatkan hal tersebut sebagai tindakan pengkhianatan yang dilakukan oleh para pengkhianat kerajaan Umberto, dan jika itu benar-benar terjadi, Lukas berkata, kalau perselisihan internal seperti itu di kerajaan Umberto, sudah dipastikan, kalau Marques Drake akan kehilangan kapasitas untuk menghadapi ancaman eksternal seperti Kekaisaran Kronos, dan dengan apa yang sudah Lukas sampaikan kepada Marques Drake, di bawah perintah langsung tuannya Roman Dimitri, Lukas berkata kalau dia hanya ingin memperingatkan Marques Drake tentang apa yang akan terjadi di kemudian hari, dan Marques Drake yang mendapatkan peringatan tersebut pun berkata kepada Lukas, kalau tentang informasi tersebut sangatlah berharga bagi keluarganya. Namun di balik hal itu, Marques Drake menyadari satu hal, kalau Lukas datang ke kediamannya bukan hanya untuk memberikan informasi tersebut, dan Lukas pun membenarkan hal tersebut, dan berkata kalau dia akan memberikan informasi mengenai hal-hal yang akan terjadi di kemudian hari. Di dalam perbincangan tersebut mengenai apa yang akan terjadi di kemudian hari, Lukas berkata, kalau tuannya Roman Dimitri, yang telah menyelesaikan misinya di wilayah kerajaan Redford, Lukas menyampaikan kalau tuannya tersebut akan segera berangkat menuju ke wilayah Valhalla. Dan setelah itu, kemungkinan besar peperangan dengan Kekaisaran Kronos akan menjadi kenyataan. Dan jika saatnya itu tiba, kerajaan Umberto harus memilih. Dan jika Marques Drake terus menghindari konflik seperti yang Marques Drake lakukan sampai sekarang, Lukas berkata kalau kesempatan untuk merubah takdir benua tidak akan pernah datang lagi. Dan setelah mendengar perkataan Lukas tersebut, Marques Drake pun bertanya, apakah pihak kerajaan Dimitri berniat perang besar-besaran melawan Kekaisaran Kronos? Dan dengan tegas, Lukas berkata, kalau kerajaan Dimitri tidak akan pernah mundur dengan apa yang akan mereka hadapi. Kembali ke waktu saat Roman sedang berkomunikasi dengan pihak kerajaan Odelia. Pada saat itu, setelah Roman berkata kepada Raja Odelia,
Kalau aliansi kerajaan yang baru yang ia bangun tanpa diikut-sertakan kerajaannya, Raja Odelia yang sudah tak punya kesempatan lagi untuk meminta tolong kepada Roman Dimitri. Dia pun lalu mengakhiri panggilan tersebut dan meminta bawahannya untuk segera menghubungkan dengan pihak kerajaan Umberto, dan pada saat mereka tersambung dengan kerajaan Umberto, di dalam panggilan tersebut, tak diduga, Calderon Drake pun telah berhasil membunuh Raja Umberto sebelumnya, dan dengan apa yang ia lihat, Raja Odelia pun bertanya tentang apa yang sedang terjadi, dan dengan ekspresi yang begitu beringas, Calderon Drake pun berkata kepada Raja Odelia. Dengan melihat ekspresinya yang begitu tegang, Calderon Drake mengasumsikan kalau Raja Odelia telah dikhianati oleh Kekaisaran Kronos. Dengan fakta tersebut, Calderon Drake pun mengejek Raja Odelia, kalau dia benar-benar bodoh, karena telah mempercayai Kekaisaran Kronos dan membiarkan mereka masuk ke negaranya dengan mudahnya melalui Warp Gate yang ada di ibu kota. Namun dibandingkan dengan kerajaan Umberto, Calderon Drake berkata, kalau keluarga Drake mereka yang diberitahu oleh Roman Dimitri, yang akhirnya bisa mengetahui sergapan berencana dari Kekaisaran Kronos sedari awal, Calderon Drake berkata kalau mereka telah diam-diam menempatkan pasukan mereka di dekat Warp Gate di ibu kota, dan berhasil menundukkan para pasukan bersenjata Kekaisaran Kronos, dan berhasil menggagalkan kejatuhan kerajaan Umberto, dan di sisi Raja Odelia. Dia yang mendengar itu, dia pun lalu bertanya, sejak kapan kerajaan Umberto membuang mereka demi berpihak kepada kerajaan Dimitri, dan dengan tegas, Calderon Drake pun berkata kepada Raja Odelia, sejak keluarga Drake menjadi keluarga berpengaruh di kerajaan Umberto, para loyalis kerajaan Umberto dari awal tidak ada niatan untuk melayani Kekaisaran Kronos, dan di hari ketika kerajaan Dimitri menyatakan perang terhadap Kekaisaran Kronos, Calderon Drake berkata kalau mereka telah bersumpah setia kepada Roman Dimitri. Setelah mendapati kenyataan pahit yang akan dialami oleh kerajaannya, Raja Odelia yang terlihat lesu terduduk di singgasananya, dia pun berkata dalam hatinya, kalau apa yang sudah terjadi di hadapannya itu, akhirnya Raja Odelia menyadari, kalau Roman Dimitri tidak memasuki medan perang dengan secara gegabah, dan berhasil mengamankan dukungan lebih dari separuh kerajaan di benua Salamander, dan dengan hasilnya itu, Roman berhasil menyusun panggung untuk membuktikan bahwa dirinya bisa mengalahkan Kekaisaran Kronos dengan kekuatannya sendiri, dan dengan keputusan yang ia anggap sangatlah bodoh. Raja Odelia menyayangkan kalau dirinya tidak bisa mengetahui hal tersebut dan menganggap dirinya adalah raja yang gagal. Dengan keterpurukan yang begitu besar, dia pun teringat dengan ayahnya atau Raja Odelia sebelumnya yang akan dieksekusi mati karena ulahnya atas perebutan tahta kerajaan dan berkata kepadanya, kenapa ayahnya tersebut membesarkan dirinya menjadi orang yang lemah seperti itu. Dan dengan terdobraknya ruangan tersebut, kerajaan Odelia pun akhirnya runtuh di genggaman Kekaisaran Kronos. Setelah beberapa hari berlalu semenjak kejatuhan kerajaan Odelia, di wilayah Kairos ibu kota Kairo, Baron Karten yang menjadi perwakilan Kekaisaran Kronos pun datang ke tempat tersebut. Dengan sombong dan angkuhnya, dia berkata kepada Raja Kairo, kalau perang yang dimulai dengan perselisihan sepele seperti anggapannya, Baron Karten menyampaikan kalau dia benar-benar paham perasaan di balik deklarasi perang yang dicanangkan oleh Raja Kairo, dan melihat apa yang sudah terjadi di antara kedua belah pihak. Baron Karten pun berkata kepada Raja Kairo, bukankah kalau hari tersebut adalah waktu yang tepat untuk menyatakan gencatan senjata, dengan Yang Mulia Kaisar tidak ingin melihat pertumpahan darah tak berarti lagi, serta sudah membuat keputusan penuh ampun menurutnya itu. Baron Karten yang sombong dan angkuhnya itu dia berkata kepada Raja Kairo, apakah Raja Kairo dan sekutunya sudah siap mengatasi konsekuensi jika memaksakan hal tersebut sampai akhir melawan Kekaisaran Kronos? Dengan pernyataan tersebut, Raja Kairo pun benar-benar tak habis pikir.
Bisa-bisanya orang yang mengajukan gencatan senjata berkata sombong seperti itu. Lalu, Baron Karten melanjutkan perkataannya, dengan hanya sekali saja pihak Kairo bisa menang dalam peperangan di beberapa waktu yang lalu. Baron Karten berkata kepada Raja Kairo, kalau dia jangan pernah berasumsi, kalau Raja Kairo sudah menang melawan Kekaisaran Kronos karena hanya memenangkan satu pertempuran saja. Dan jika pihak kerajaan Kairo menerima gencatan senjata dari pihak Kekaisaran Kronos, sebagai tanda kedamaian, Baron Karten berkata kalau mereka akan mengampuni Raja Odelia dan menjamin keselamatannya, dan dengan ajuan tersebut, Baron Karten berkata kepada Raja Kairo, kalau dia pasti bisa mengambil keputusan bijak dalam situasi tersebut. Raja Kairo yang terlihat marah karena kearoganan Baron Karten selaku pihak yang menginginkan gencatan senjata, dia pun lalu meminta pendapat dari Roman yang berada di sampingnya atas proposal yang diajukan oleh Kekaisaran Kronos, dan sambil berjalan menghampiri Baron Karten, Roman bertanya kepada Baron Karten, apa haknya berada di tempat tersebut, dan dengan nada marah, Baron Karten berkata kalau dia datang sebagai perwakilan Kekaisaran Kronos dan meminta Roman untuk menunjukkan sedikit rasa hormatnya itu. Lalu, Roman berkata kembali, kalau hukum benua memang menyatakan bahwa perwakilan harus dilindungi dengan otoritas tertinggi. Tapi, di balik peraturan tersebut, Roman bertanya kepada Baron Karten, apakah dirinya sudah mengikuti prosedur yang benar sebagai seorang perwakilan, dengan Baron Karten yang tak meminta izin sebelumnya, serta tidak mengibarkan bendera putih terlebih dahulu. Ditambah lagi, dengan sombongnya Baron Karten memberitahu pihak kerajaan Kairo mengenai Uap Gate sebelumnya. Dengan hal tersebut, Roman dengan tegas berkata kalau Baron Karten telah mengabaikan aturan yang tertulis di hukum benua Salamander. Dengan intimidasi dari Roman yang berkata kalau mereka masihlah dalam situasi berperang, Baron Karten yang mendapatkan intimidasi tersebut pun serasa dihunus pedang hanya dengan tatapannya saja. Dan ketika Roman berkata kalau jika Baron Karten mau diakui sebagai perwakilan di wilayah musuh harus berlutut dan mengibarkan bendera putih atas pertanda perdamaian, Baron Karten berkata, kalau dia datang di bawah perintah langsung dari kaisarnya itu untuk menyampaikan kehendaknya, dan dengan apa yang dikatakan Roman tersebut yang benar-benar menyinggung harga dirinya sebagai perwakilan Kekaisaran Kronos, Baron Karten berkata, apakah pihak kerajaan Kairo benar-benar ingin menghancurkan hubungan dengan Kekaisaran Kronos? Tapi, Roman dengan tanpa rasa takutnya itu, dia berkata, apakah gencatan senjata hanya bergantung kepada pihak Kekaisaran Kronos saja? Jika Baron Karten benar-benar ingin berdamai dengan kerajaan Kairo, Roman berkata kalau Baron Karten harus memperbaiki sikap arogansinya tersebut. Dan kalau dia tidak bisa merubah sikapnya itu, Roman dengan tegas berkata, kalau dia akan memotong kepala Baron Karten untuk menunjukkan posisi dia dan aliansi kepada dunia. Dan dengan perkataannya tersebut, Baron Karten pun akhirnya sadar, kalau Roman adalah orang yang benar-benar sudah gila, yang meski tahu kalau kekuatan Kekaisaran Kronos lebih unggul dibandingkan dengan mereka, Roman masih tetap ingin melawan Kekaisaran tanpa rasa takut sedikit pun. Setelah mengetahui kesalahan yang telah ia perbuat, di saat itu, Roman yang tanpa ampun pun menggunakan aura pekatnya yang berbentuk seperti tangan iblis untuk menghancurkan mental dan menanamkan rasa takut yang amat besar, sehingga Baron Karten pun langsung jatuh bersujud dan meminta maaf kepada Roman Dimitri, karena ulahnya tersebut yang seharusnya mengikuti protokol yang sesuai untuk menjadi sebagai seorang utusan. Dengan rasa angkuhnya itu, dia mengabaikan semua hal tersebut meski dia tahu kalau mereka masih dalam suasana berperang, dan dengan mengakui kesalahannya tersebut, dengan rasa takut dan intimidasi dari Roman Dimitri, Baron Karten pun dengan segenap hatinya itu meminta ampun kepada Roman Dimitri atas kesalahannya itu. Di sisi Raja Kairo, dia yang melihat kejadian itu pun terkejut, karena
Roman dengan gampangnya bisa membuat seorang perwakilan dari Kekaisaran Kronos yang dibilang adalah sebuah kedaulatan yang mempunyai kekuatan yang paling besar di benua mereka bertekuk lutut di depannya itu. Raja Kairo pun merasa terkesan dengan apa yang dilakukan oleh Roman Dimitri. Dan di sisi Roman Dimitri, setelah mendengar apa yang dikatakan oleh Baron Karten, dia pun berkata kalau dia tidak pernah percaya dengan kesepakatan gencatan senjata yang diinginkan oleh pihak Kekaisaran Kronos. Karena, tidak peduli dengan isi perjanjiannya, logikanya, yaitu kekuatan tidak bisa diikat oleh kata-kata belaka. Dan jika pihak Kekaisaran Kronos sungguh menginginkan gencatan senjata seperti dalam proposal yang telah diajukan, Roman dengan tegas berkata kalau pihak Kekaisaran Kronos seharusnya bisa menunjukkan ketulusannya itu. Baron Karten yang mendengar itu pun bertanya apa maksud dari perkataan Roman tersebut, dan Roman pun berkata kembali, jika pihak Kekaisaran Kronos ingin proposal gencatan senjata tersebut bisa terrealisasi, pihak Kekaisaran Kronos harus mengganti rugi atas peperangan sebesar 500.000 koin emas. Namun, Baron Karten yang berpikir kalau ajuan Roman tersebut terlalu berlebihan. Dia berkata kepada Roman kalau hal tersebut sangatlah tidak masuk di akal. Namun, dengan tatapan dinginnya itu, Roman berkata kalau itu adalah hal yang sepadan. Karena, warga sipil yang tak bersalah telah tewas dalam peperangan mereka. Dengan fakta tersebut, negara harus membuktikan kepada para warganya bahwa kematian anggota keluarga mereka itu tidaklah sia-sia. Dan jika pihak Kekaisaran Kronos menolak persyaratan yang diajukan oleh Roman tersebut, Roman dengan tegas berkata kepada Baron Karten, kalau dia benar-benar siap berperang kembali dengan Kekaisaran Kronos. Dan dengan mendengar ucapan Roman tersebut, Baron Karten pun mempertanyakan, apakah Roman Dimitri dan aliansi kerajaannya telah mengecualikan kerajaan Odelia dalam kesepakatan tersebut? Dan dengan perkataan Roman yang mempertanyakan kenapa dirinya harus membantu kerajaan Odelia yang bahkan bukan orang-orangnya itu, akhirnya Baron Karten pun sedikit demi sedikit menyadari siapa sebenarnya Roman Dimitri. Setelah kembali dari misinya sebagai utusan dari kekaisarannya, Baron Karten pun menyampaikan semua hal yang terjadi dari pertemuan tersebut kepada kaisarnya itu, dan Baron Karten sambil bersujud memberikan hormat kepada kaisarnya. Dia berkata, jika kaisarnya tidak menyetujui apa yang dituntut dari pihak Kairo dan memberikannya perintah, Baron Karten berkata kalau dia akan mengabaikan meja negosiasi dan akan menunjukkan teror kekaisaran yang sebenarnya kepada dunia. Namun, di sisi Kaisar Kekaisaran Kronos, dia yang mendengar perihal apa yang terjadi di pertemuan tersebut, dia berkata kepada Baron Karten, kalau dia yang memberikan perintah kepada Baron Karten untuk sebagai negosiator agar misinya tersebut bisa berhasil. Tapi nyatanya malah sebaliknya, dan yang membuat murka atas apa yang terjadi, bukan tuntutan arogan yang dicanangkan Roman Dimitri yang meminta 500.000 koin emas sebagai ganti rugi atas peperangan tersebut, melainkan Baron Karten lah yang telah berlutut kepada pihak aliansi kerajaan Kairo, dan karena tindakannya tersebut, kaisarnya itu berkata kalau dia merasa terhina dengan apa yang dilakukan oleh Baron Karten. Dengan kehormatannya merasa tercoreng oleh tindakan yang dilakukan oleh Baron Karten, dia pun lalu memberikan isyarat kepada para knight-nya, dan dengan isyarat tersebut, para knight-nya pun langsung menghunuskan pedangnya kepada Baron Karten, dan dia yang menyadari dengan apa yang akan terjadi selanjutnya kepada kelangsungan hidupnya itu, Baron Karten pun meminta ampunan untuk yang pertama dan terakhir kalinya kepada kaisarnya itu atas apa yang telah ia lakukan di pertemuan sebagai perwakilan dari Kekaisaran Kronos. Namun, Kaisar Kekaisaran Kronos dengan tegas berkata, kalau misi gencatan senjata tersebut akan ia gunakan sebagai panggung akhir dalam penaklukan benua tersebut, dengan dalam masa depan yang ia bayangkan bagi kekaisarannya, tidak ada tempat bagi mereka yang telah menodai martabat kekaisarannya itu, dan akan mengeksekusi siapapun yang telah melakukan kesalahan tersebut. Di sisi Baron Karten,
Dia yang merasa frustasi karena tidak ada ampunan lagi terhadap hidupnya itu. Dia pun lalu melampiaskan amarahnya tersebut kepada kaisarnya itu dengan berkata, kalau dia yang telah menyerahkan semua yang ia miliki terhadap kekaisaran Kronos, bahkan merangkak seperti anjing sesuai perintah kaisarnya itu. Dia pun mempertanyakan, kenapa kaisarnya itu akan membunuhnya atas apa yang telah ia dedikasikan terhadap kekaisaran Kronos. Dan jika dirinya mati atas perintah kaisarnya itu, dia berjanji, kalau dia akan menggentayangi kaisarnya tersebut dari kematian dan akan mengutuknya. Namun, sebelum ia berkata lebih lanjut, Baron Karten pun langsung dipenggal oleh para knight dan mati seketika. Dan di sisi kaisar kekaisaran Kronos, dia yang telah kembali dikontrol oleh Alexander, sambil tersenyum, dia berkata dalam hatinya, kalau dia benar-benar sangat penasaran mengenai siapa Roman Dimitri sebenarnya, dan akan menunjukkan kepada Roman, sehebat apa kekuatan kekaisaran Kronos di benua tersebut. Setelah jiwanya kembali ke tubuh aslinya setelah menggunakan teknik terlarang, dia yang berada di atas bukit tepatnya di daerah kerajaan Odelia, setelah merafalkan mantra yang akan ia gunakan, dia pun berkata dalam hatinya, kenapa dirinya berani meninggalkan martial art dan beralih ke metode sihir? Karena menurutnya kekuatan sihir lebih dahsyat dibandingkan martial art, dan dengan skill yang bernama meteor tersebut, terlihat bola-bola batu besar turun dari langit dengan kecepatan tinggi, dan dengan gesekan dari kecepatan dari meteor dan lapisan atmosfer yang menimbulkan panas terhadap meteor tersebut, saat meteor itu menghantam wilayah kerajaan Odelia, hal tersebut pun menimbulkan ledakan yang begitu besar, sehingga kerajaan Odelia pun lenyap dengan seketika. Dan setelah berhasil menghancurkan kerajaan Odelia, Alexander pun bertanya-tanya, apakah Roman Dimitri yang menggunakan teknik martial art bisa membumi hanguskan sebuah kerajaan hanya dengan sekali serangan? Setelah beberapa waktu berlalu setelah kekaisaran Kronos resmi menyatakan gencatan senjata dengan Dimitri, para penduduk pun menyambut dengan sukacita atas apa yang akan ditawarkan kekaisaran Kronos yang akan memberikan 500.000 koin emas sebagai ganti rugi peperangan. Meski mereka tahu kalau pihak Dimitri lah yang pertama menyatakan perang terlebih dahulu, tapi malah kekaisaran Kronos yang memberikan ganti rugi dalam peperangan tersebut. Para penduduk beranggapan, kalau kekaisaran Kronos telah mengakui kekalahannya terhadap kerajaan Dimitri. Namun, kebahagiaan tersebut tidak bertahan bahkan hanya sehari penuh. Karena, berita mengenai kehancuran kerajaan Odelia pun dengan cepat menyebar ke seluruh benua. Di wilayah kerajaan Odelia yang terlihat sudah rata oleh tanah, Lukas dan para kelompoknya pun mengidentifikasi tempat tersebut dengan sangat teliti. Ketika ia sedang berpikir kalau tempat tersebut hancur pasti menggunakan sihir yang begitu kuat, ketika salah satu bawahannya yang terkejut dengan apa yang ia dapat dari investigasi tersebut, Lukas pun menghampiri bawahannya itu dan bertanya apa yang terjadi. Dan bawahannya itu pun berkata, kalau apa yang terjadi di tempat tersebut benar-benar sudah berlawanan dengan semua akal logika, karena, setelah memindai mana yang tersisa di tempat tersebut dengan menggunakan alat yang ia bawa, hal tersebut malah membuat alatnya tersebut hancur seketika. Dengan apa yang terjadi di hadapannya itu, dia pun mengasumsikan, kalau apa yang dilakukan oleh orang yang menghancurkan tempat tersebut sudah memasuki magic circle yang melebihi circle ke-8 yang dianggap paling tinggi di benua mereka. Yang seketika, Lukas yang mendengar itu pun terkejut. Setelah beberapa waktu berlalu, pertemuan pertama aliansi kerajaan Dimitri yang baru, yang dihadiri oleh para pemimpin kerajaan seperti Dimitri, Cairo, Hector, Redford, Frank dan Umberto, di dalam pertemuan yang membahas hilangnya wilayah kerajaan Odelia, Raja Frank pun berkata, kalau berdasarkan saksi mata yang telah dikonfirmasi, objek raksasa jatuh dari langit dan menghancurkan ibu kota dalam sekejap mata, dan dengan apa yang telah dikonfirmasi tersebut, meski Raja Frank meyakini kalau tidak ada satupun manusia yang memiliki kekuatan seperti itu, tapi di balik ucapannya tersebut, terbilas rasa takut yang amat sangat,
Dan di sisi Edwin Hector, dia pun lalu meneruskan perkataan Raja Frank, kalau melalui kerajaan Odelia, Kekaisaran Kronos ingin menunjukkan bahwa bukanlah kelemahan yang memandu mereka menuju gencatan senjata tersebut, dan dengan apa yang terjadi di kerajaan Odelia yang sudah menghilang, Edwin Hector berasumsi kalau Kekaisaran Kronos ingin meninggalkan peringatan bagi mereka semua. Di sisi Roman Dimitri, dia pun berkata kepada para pemimpin yang hadir di pertemuan tersebut untuk jangan tertipu dengan kata gencatan senjata yang telah terjalin. Karena menurutnya, begitu Kekaisaran Kronos selesai dengan persiapannya, mereka pasti akan menyatakan perang lagi. Lalu, Edwin Hector pun bertanya kepada Roman Dimitri, menurutnya, apakah mereka memiliki kemungkinan untuk menang melawan Kekaisaran Kronos? Dan sambil tersenyum, dengan kepercayaannya Roman berkata kalau kemungkinan menang melawan Kekaisaran Kronos sudah pastilah ada. Kemudian berkata kepada setiap pemimpin wilayah yang ada di pertemuan tersebut, meski mereka berkumpul di tempat tersebut di bawah nama aliansi kerajaan yang baru, Roman berkata kalau dia tidak berniat memaksa siapapun untuk berkorban. Tapi, Roman meyakini kalau peperangan akan terpicu lagi cepat atau lambat. Dan jika mereka memilih untuk berada di sisi Dimitri, Roman berkata kalau Dimitri tidak akan pernah mengkhianati kepercayaan mereka. Setelah pertemuan tersebut berakhir, Roman yang mengetahui kalau tubuh manusia tidak bisa menahan sihir Circle ke-9. Karena begitu Circle ke-9 terbentuk di sekitar jantung seseorang, jantung tersebut pasti akan langsung meledak dari tekanan kekuatan alam yang begitu dahsyat. Dan dengan kehadiran orang yang berhasil mencapai Circle ke-9 tersebut, Roman yang berpikir kalau dia tidak akan bisa menggapai posisi tersebut meski harus mengerahkan semua kekuatannya. Namun di balik itu, pertanyaannya yang selama ini yang mengganjal di pikirannya, kenapa dia harus dilahirkan kembali di benua tersebut? Roman berpendapat kalau mungkin untuk menghadapi variabel yang tak terduga seperti yang sekarang ini terjadi. Dan dengan tantangan besar yang sudah menanti di hadapannya itu, Roman dengan percaya dirinya kalau dia akan menghadapi tantangan tersebut. Di suatu tempat di pinggiran kerajaan Kairo, tepatnya di suatu hutan, terlihat Isabel sedang berdoa kepada dewa yang ia anut, dan di waktu tersebut, salah satu ksatrianya pun menghampiri dan berkata kepada Isabel, bukankah mereka seharusnya kembali ke wilayah Arkadi? Karena, setelah Kekaisaran Kronos menyatakan gencatan senjata, mereka sudah tidak mempunyai alasan lagi untuk tetap tinggal di benua Salamander. Dan diketahui, ksatrianya bernama Leo, yang berjabat sebagai Kapten Royal Knight dari Kerajaan Luna. Di sisi Isabel, dia yang mendapat pertanyaan tersebut pun berkata kalau dia tidak bisa melakukan hal itu. Karena, setelah mengetahui kalau Alexander telah melancarkan serangan ke wilayah kerajaan Odelia dengan menggunakan spell Magic Circle ke-9, yang dikatakan kekuatan tersebut adalah kekuatan yang melebihi batasan manusia di benua Salamander, Isabel beranggapan kalau batasan dari kekuatan Alexander sudah diangkat. Dan karena hal tersebut, Isabel meyakini kalau Alexander akan menerjunkan benua ke dalam perang tanpa keraguan. Dengan seiring kekuatan Alexander berkembang terus-menerus, Isabel pun bertekad kalau dia juga harus berkembang dan menjadi kuat dari apa yang sudah ia capai. Namun terlepas dari itu, Isabel juga berkata kalau dia harus menghentikan kedatangan makhluk yang memberikan kekuatan kepada Alexander. Dan karena hal itu adalah takdirnya, tidak peduli sekuat dan semengerikannya tantangan yang akan datang di kemudian hari, Isabel bertekad kalau dia akan menghadapi semua itu. Dan di sisi Leo, dia yang mendengar hal tersebut pun berkata kepada Isabel, sebagai kapten dari Royal Knight Kerajaan Luna, Leo berjanji dan akan selalu di sisi Isabel sampai akhir. Dan Isabel, sambil tersenyum dia mengucapkan terima kasih. Di sisi lain, Roman yang kembali ke wilayah Dimitri pun disambut meriah oleh para warganya, dan ketika Hans menghampiri Roman sambil meneteskan air matanya,
dia pun menyampaikan berita duka kepada Roman Dimitri, kalau Henderson, salah satu prajurit pribadinya telah menghembuskan nafas terakhirnya. Setelah Roman mendapatkan berita tersebut, Roman pun langsung menuju mayat Henderson yang berbaring di sebuah ruangan. Kemudian, Roman pun menyampaikan untuk memulai mempersiapkan pemakaman bagi mereka yang telah tewas. Setelah beberapa waktu berlalu dan persiapannya sudah selesai, mereka pun dikumpulkan di sebuah tempat dan mengkremasi mereka semua dengan dihadiri oleh para teman, kerabat, keluarga serta istri dan anak-anak mereka dengan tangis yang tak bisa dibendung karena kehilangan orang yang mereka cintai. Dan di sisi Roman, sambil melihat jasad Henderson yang terbakar oleh api, dia pun teringat dengan Matt Damon bawahannya di kehidupannya yang lalu. Dan pada saat itu, ketika Baek Jong Hyuk berkata kalau penaklukan Murim sudah di depan mereka dan mereka sudah lama bersama-sama untuk mencapai tujuan mereka, Baek Jong Hyuk pun lalu bertanya kepada Matt Damon, apakah dirinya sungguh bahagia menjalani kehidupan demi orang lain? Dan Matt Damon pun berkata, kenapa Baek Jong Hyuk menganggap dirinya orang lain bagi dirinya itu? Karena, dari saat tuannya tersebut menjulurkan tangan kepadanya, tuannya tersebut sudah menjadi segalanya bagi kehidupan dan mimpinya itu. Namun Baek Jong Hyuk menganggap ucapannya itu seperti omong kosong. Namun, dengan kepercayaan dirinya itu, Matt Damon berkata kalau dia akan bertahan sampai akhir dan akan menyaksikan mimpinya, yaitu melihat tuannya menjadi pendekar terhebat di dunia Murim tersebut. Namun, nyatanya ketika Baek Jong Hyuk sudah bisa menyatukan Murim itu, Matt Damon tidak lagi ada di sisinya. Setelah beberapa waktu berlalu dan pemakaman dengan metode kremasi sudah selesai, Roman yang masih berdiri di tempat tersebut sambil melihat ke arah tempat mayat yang dikremasi dengan ditemani oleh hujan yang mengguyurnya. Chris yang melihat itu pun lalu menghampiri dan bertanya kepada tuannya itu, bukankah sudah waktunya tuannya untuk kembali? Karena, dengan perjalanan terus-menerus yang dilakukan oleh Roman, Chris yang mengkhawatirkan keadaannya pun berkata, kalau tuannya tersebut pasti membutuhkan istirahat. Dan di sisi Roman, dia yang memanggil Chris pun berkata kepadanya, apakah Chris ingat saat dirinya berkata agar Chris bertindak sebagai komandan ketika dirinya tidak ada? Dan setelah Chris berkata kalau dia mengingatnya, Roman pun berkata kembali, kalau satu kata saja dari seorang komandan, itu bisa menentukan hidup dan matinya seseorang, dan jika seorang komandan tersebut menunjukkan kemanusiaan yang terlalu banyak, mereka akan jadi terlalu dekat. Namun jika komandan tersebut memperlakukan pasukannya sebagai alat, maka hal tersebut akan mengakibatkan kehilangan kepercayaan pasukannya. Dan kemudian, Roman pun memberikan wejangan kepada Chris. Jika dirinya mau hidup sebagai komandan ke depannya, Roman menyuruh Chris untuk mengingat perkataan yang akan ia ucapkan. Kalau Chris, ketika ia menjadi komandan suatu hari nanti, dirinya harus menunjukkan bahwa dirinya tidak menganggap enteng kematian bawahannya, sekaligus harus memberikan kompensasi yang jelas bagi kerugian mereka. Dan setelah mengatakan hal itu, Roman pun meminta Chris untuk memanggil para komando tertinggi Dimitri, untuk memulai pembahasan cara mengkompensasi korban jiwa dalam peperangan. Setelah beberapa waktu berlalu, para komando yang datang atas perintah Roman untuk membahas tentang kompensasi para korban peperangan. Di dalam pertemuan tersebut, ketika Roman menginginkan untuk memberi kompensasi sebesar 1 juta gold, Viscount Conrad pun mempertanyakan hal tersebut, karena dia dan para komando yang lain juga yang sudah mempertimbangkan kompensasi kepada para korban peperangan. Jika memberikan 1 juta gold yang seperti diinginkan oleh Roman itu benar-benar terlalu berlebihan. Karena mengaca kepada kerajaan Redford, yang mempunyai hutang di sekitaran 100.000 gold, hal tersebut hampir membuat tumbang bagi kerajaan tersebut, dan dengan mengaca dari peristiwa tersebut, Viscount Conrad pun mengusulkan kepada Roman, bagaimana jika mereka memberikan 500 gold saja seperti yang diberikan oleh Kekaisaran Kronos. Di sisi Roman, dia yang mendapat usulan tersebut,
Dia berkata, jika mereka menawarkan jumlah yang sama seperti yang diberikan oleh Kekaisaran Kronos kepada mereka, Roman pun bertanya pendapat Viskon Konrad. Kalau sebagai penduduk, menurutnya bagaimana para penduduk menilai hal tersebut, dan Viskon Konrad pun berkata, kalau mungkin para penduduk akan sangat-sangat berterima kasih. Kemudian, Roman berkata kembali, kalau dia yang berniat untuk memberikan warga kepercayaan tak tergoyahkan bagi mereka yang mengorbankan segenap dan jiwa mereka kepada Dimitri. Roman berkata kalau mereka akan selalu dibalas dengan hadiah yang seimbang. Dengan ganti rugi tersebut adalah awalannya, mulai di detik itu juga, Roman berkata kalau Dimitri akan mengimplementasikan National Hero System, dengan tidak hanya korban perang, tapi juga orang seperti Henderson yang melakukan pencapaian besar akan diakui dan dikompensasi sebagai pahlawan nasional. Dengan Kairo yang telah setuju untuk mendedikasikan 500.000 gold itu untuk ganti rugi peperangan, dan bahkan menawarkan untuk menutupi setengah yang tersisa. Roman berkata kalau mereka yang kehilangan banyak dalam peperangan tersebut harus menunjukkan kepada mereka yang berada bersama Dimitri, bahwa apa yang paling dihargai itu adalah orang-orangnya sendiri. Meski Roman berkata kalau mereka menang dalam peperangan tersebut seharusnya merayakan kemenangan itu. Namun di suatu tempat di Dimitri yang tetap tenggelam dalam duka karena kehilangan orang yang mereka cintai, Roman berkata kalau mereka tidak bisa merayakan kemenangan tersebut, dan menyuruh para komandonya untuk fokus kepada kesejahteraan para masyarakat. Setelah rapat tersebut disetujui, di sisi lain, tepatnya di kediaman Henderson, terlihat istrinya yang melihat foto Henderson sambil meneteskan air matanya. Dia sambil terseduh-seduh berkata kepada Henderson yang sudah tidak ada, kalau dia benar-benar jahat kepada dia dan anaknya, dan diketahui, nama dari istri Henderson adalah Chloe, yang dulunya mereka hanyalah pasangan petani biasa. Di waktu tersebut, Chloe pun mengingat momen-momen bersama suaminya itu. Ketika sudah bergabung menjadi ksatria Dimitri, dia selalu memamerkan kehebatannya dan berkata kalau dia telah menjadi seorang prajurit bukan lagi seorang petani. Dan demi keluarga kecilnya itu, Henderson di waktu itu berkata, kalau dia akan terus bertambah kuat, dengan anaknya yang ada di sampingnya tersebut yang selalu mendukung ayahnya itu. Dan tak berselang lama, terdengar seseorang di luar memanggil namanya, dan setelah tahu itu adalah Chris. Chris pun memberikan lambang lencana pahlawan nasional untuk Henderson, dan setelah menerima lencana tersebut, sambil merunduk dan bertanya kepada Chris dengan nadanya yang begitu berat, dia pun berkata, apakah suaminya benar-benar telah membantu Dimitri? Di sisi Chris, dia yang mendapat pertanyaan itu pun membenarkan hal tersebut. Karena tanpa pengorbanan Henderson tersebut, Chris berkata kalau mungkin korban jiwa yang jatuh akan lebih banyak lagi. Lalu, Chris berkata kalau dia membawa hadiah yang langsung diberikan oleh tuannya Roman Dimitri kepada para pahlawan nasional mereka. Dan setelah membuka hadiah tersebut yang disimpan dalam sebuah peti, dengan emas-emas yang banyak berada di peti tersebut, Chloe pun berkata kepada Chris kalau dia sepertinya salah memberikan peti hadiah itu. Dengan ratusan gold yang ada di peti tersebut, Chloe berkata kalau itu tidak mungkin didapatkan oleh suaminya yang hanya prajurit biasa. Namun, Chris berkata kalau itu memang hadiah untuk seorang pahlawan nasional kerajaan Dimitri. Karena seperti apa yang dikatakan tuannya Roman Dimitri, Chris berkata kalau Henderson pantas menerima hadiah tersebut, serta meminta Chloe hidup dengan penuh kebanggaan atas suaminya tersebut, dan tak lupa untuk hidup dengan bahagia. Sehingga, Chloe yang mendapat hadiah dan mendengar perkataan Chris pun terjatuh bersujud sambil menangis. Karena, apa yang dilakukan, dan pengorbanan suaminya tersebut benar-benar diakui. Kabar mengenai kompensasi yang diberikan oleh Roman Dimitri pun menjadi topik hangat di kalangan masyarakat, dan tepatnya di sebuah bar di wilayah Dimitri, para penduduk yang berada di tempat tersebut pun membicarakan tentang kompensasi yang diberikan oleh Roman.
dengan di antara mereka yang mengatakan kalau Roman telah mengalokasikan 1 juta gold penuh untuk kompensasi perang, serta menambahkan 500 gold di atas dari apa yang mereka terima dari Kekaisaran Kronos. Bahkan di antara mereka pun juga ada yang mengatakan, meski keluarga Dimitri kaya karena tambang besi yang mereka jalankan, namun hal yang lebih berarti dari hal tersebut adalah kemurahan hati yang begitu besar yang mustahil dimiliki oleh orang-orang biasa. Bahkan salah satu dari mereka pun berkata kepada temannya, apakah temannya tersebut sudah mendengar berita tentang keluarga Chloe? Menurut kabar yang ia dapatkan, tidak hanya Henderson yang diakui resmi sebagai pahlawan nasional, mereka juga mendapatkan hadiah gold yang begitu banyak dari kompensasi atas kematian suaminya tersebut. Dan dengan fakta itu, temannya pun berkata, kalau apa yang dilakukan oleh Dimitri itu, kerajaan Dimitri menganut sistem di mana negara mengemban tanggung jawab seumur hidup bagi mereka yang berkorban demi negara, yang bahkan Kekaisaran Kronos tidak akan bisa memperlakukan penduduknya sebaik itu. Di sebuah wilayah pedesaan terpencil, terlihat seorang anak muda yang sedang meminta izin kepada orang tuanya. Dengan tekadnya yang menggebu-gebu, anak muda tersebut berkata kalau dia sudah memutuskan untuk bergabung dengan prajurit Dimitri. Dan di sisi ayahnya, dia yang mendengar perkataan anaknya tersebut bertanya apa maksud dari perkataan anaknya itu. Karena mereka hanyalah keluarga petani kecil yang berada di pelosok pedesaan kecil. Namun, anaknya tersebut tetap teguh dengan pendiriannya, karena seperti Henderson yang latar belakangnya sama seorang petani pada awalnya. Namun setelah menjadi prajurit Dimitri, anak muda tersebut berkata kalau Henderson telah menjadi swordsman yang begitu hebat dengan bimbingan dari Roman Dimitri. Dengan fakta tersebut, anak muda tersebut berkata kalau tidak ada alasan kalau dirinya tidak bisa menjadi seperti Henderson, dan dengan berbondong-bondongnya para warga ingin menjadi prajurit kerajaan Dimitri. Di tahun-tahun mendatang, orang-orang akan menyebut fenomena itu sebagai sindrom Henderson. Sementara itu di wilayah Hector, terlihat Edwin Hector yang menghadap ayahnya pun berkata, kalau ayahnya itu pasti sudah mendengar mengenai kompensasi perang yang diberikan oleh kerajaan Dimitri, dan ayahnya pun membenarkan hal tersebut. Kalau Dimitri yang tidak hanya mengalahkan Kekaisaran Kronos, mereka pun bahkan bisa memaksa mereka melakukan gencatan senjata. Dan dengan apa yang sudah terjadi, Raja Hector pun berkata, kalau Roman benar-benar orang yang hebat, dan dengan Hector yang telah melewati batasan tanpa jalan untuk kembali, Edwin Hector berkata kalau mereka tidak bisa hidup di bawah langit yang sama bersama Kekaisaran Kronos dan meminta ayahnya itu untuk pergi bersama Dimitri dan meraih kejayaan. Dan setelah menyetujui usulan dari anaknya tersebut, Raja Hector pun mengultimatum, kalau mulai di detik itu, Hector akan bersiap untuk perang melawan Kekaisaran Kronos. Di sisi kerajaan Redford, terlihat Raja Redford yang berbicara dengan menggebu-gebu di hadapan para petinggi dan prajurit, kalau kerajaan Redford yang selamanya akan berhutang kepada Roman dan keluarga Dimitri, karena tanpa mereka, Raja Redford berkata kalau kerajaan Redford akan jatuh ke dalam kehancuran, dan dengan Raja Redford yang meminta para petinggi dan prajuritnya untuk mengingat dalam-dalam apa yang akan dikatakan kepada mereka. Kalau dari dimulainya saat Dimitri memilih perang melawan Kekaisaran Kronos, Raja Redford berkata kalau mereka sudah bersumpah untuk menghunuskan pedang mereka demi kerajaan Dimitri, dan dengan dibarengi oleh sorak-sorai dari petinggi dan prajuritnya yang dengan mengeluh-eluhkan kerajaan mereka dan Dimitri, mereka sudah bersiap menjadi prajurit pendukung bagi kerajaan Dimitri. Dan sementara di kerajaan Kairo, kerajaan Umberto serta kerajaan Frank, sentimen yang sama pun telah terjadi dan bergabung ke dalam aliansi, dan untuk pertama kalinya, Kekaisaran Kronos mengalami kekalahan, sementara Valhalla mempertahankan posisinya sebagai penonton saja. Aliansi kerajaan yang lama membangun kembali dirinya yang sekarang berpusat di sekitar Dimitri, maka berubah menjadi aliansi kerajaan yang baru. Setelah 2 minggu berlalu,
Perekrutan bagi prajurit pribadi Dimitri akan segera dimulai, dengan syarat-syarat yang mendaftar tidak boleh tergolong kepada penguasa maupun di dalam kerajaan Dimitri. Namun selain itu, seperti para individu yang sebelumnya berafiliasi dengan kerajaan boleh menukar kesetiaannya jika lulus dalam ujian, dan dengan akan dimulainya perekrutan prajurit pribadi Dimitri. Anak muda yang di beberapa waktu yang lalu meminta izin kepada orang tuanya pun terlihat senang dan tak sabar ingin bergabung dengan pasukan pribadi Roman Dimitri. Dan bahkan prajurit Dimitri yang sudah tergabung pun akan mendaftar yang sehingga akan mengakibatkan perubahan yang sangat besar. Dan begitu berita mengenai perekrutan prajurit tersebut telah menyebar, tidak hanya Dimitri, tapi keseluruhan benua Salamander terbakar dengan rasa semangat. Di tempat lain, di salah satu kediaman seorang bangsawan di wilayah Valhalla, tepatnya di kediaman Count Clive, terlihat salah satu prajurit pribadinya pun memberikan surat pengunduran diri, dan diketahui, dia adalah Logan, yang menduduki peringkat ke-19 di Valhalla. Dengan surat tersebut yang diberikan kepada tuannya itu, Logan berkata, kalau dia akan mengundurkan diri dari prajurit pribadinya itu, karena dia merasa, kalau dia tidak bisa memenuhi ambisinya di tempat tersebut, dan di sisi Count Clive, tidak mengizinkan hal itu serta bertanya, siapa yang berani merekrut swordsman dari keluarganya? Apakah dari keluarga Halten, atau Markal? Namun, Logan berkata kalau dia tidak akan bergabung dengan keluarga lain di Valhalla dan akan memilih menjadi prajurit pribadi Roman Dimitri. Karena, ketika pertama kali melihat Roman Dimitri, Logan berkata kalau dia tidak bisa menghapus dari ingatannya ketika Roman yang membuktikan dirinya saat festival, dengan asumsinya yang berpendapat kalau Valhalla telah kehilangan semangatnya, tidak ada kehormatan yang tersisa bagi para warrior di tanahnya itu, tidak peduli apapun syaratnya. Logan berkata kalau tidak akan ada yang bisa menghentikan keputusannya itu, dan sambil meninggalkan tempat tersebut, Logan berkata, kalau mimpi yang ia cari sebagai seorang warrior, dia meyakini kalau ia bisa mendapatkannya di kerajaan Dimitri. Dan dengan ucapan terima kasih yang Logan ucapkan kepada Count Clive serta tidak langsung membuat Count Clive merasa sedih karena kehilangan salah satu warrior terhebatnya, Logan pun memulai perjalanan untuk mencari jati dirinya sebagai seorang warrior. Setelah beberapa waktu berlalu, di wilayah Dimitri tepatnya di salah satu bar, para peserta yang akan mengikuti ujian perekrutan prajurit pribadi Roman Dimitri pun berkumpul dan saling memperkenalkan diri mereka masing-masing. Dan salah satu dari mereka pun berkata, kalau dia yang dulunya telah menjadi seorang prajurit dari salah satu keluarga terhormat di wilayah Umberto. Setelah mendengar bagaimana Henderson diperlakukan, dia memutuskan untuk keluar dan mengikuti perekrutan tersebut, dan salah satu dari mereka pun memperkenalkan dirinya, kalau dia berasal dari wilayah Kairo. Sementara itu di sudut lain, salah satu prajurit yang berkepala pelontos pun terlihat sedang berbincang dengan seseorang yang berada di sampingnya dengan dia yang berkata, kalau melihat dari postur orang tersebut, pria berkepala pelontos pun berkata, kalau orang di sampingnya itu pasti sudah pernah mengalami pertarungan secara langsung dan bertanya asal dari pria tersebut, dan pria itu pun berkata, kalau dia berasal di wilayah Frank, meski jarak jauh dari Frank ke wilayah Dimitri, ketika ia mendengar Roman Dimitri yang ia anggap sebagai pahlawan telah mengadakan perekrutan prajurit Dimitri, dia berkata kalau dia dengan senang hati merelakan semuanya dan berlari ke wilayah Dimitri, karena ia anggap, jika memang dirinya akan hidup dan mati dengan pedang, dia lebih baik memilih melayani orang yang tidak meremehkan kematian. Dan pria berkepala pelontos yang mendengar itu pun setuju dengan apa yang dikatakan oleh pria di sampingnya itu. Lalu, setelah memperkenalkan dirinya kalau dia berasal dari wilayah Hektor yang bertujuan untuk mengikuti tes perekrutan prajurit pribadi Roman Dimitri, sambil melihat ke sisi salah satu orang yang memakai jubah sedang duduk sendirian, dia pun bertanya asal dari pria berjubah tersebut,
Namun setelah pria berjubah itu memperkenalkan dirinya kalau dia berasal di wilayah Frank dan meminta kepada pria berkepala pelontos untuk jangan mengganggunya, pria berkepala pelontos pun berkata untuk jangan membohongi dirinya. Karena orang yang berasal di wilayah Frank tidak berbicara dengan aksen seperti yang digunakan oleh pria berjubah tersebut, dan jika harus menebak asalnya, pria berkepala pelontos pun berkata, kalau pria berjubah tersebut pasti berasal dari Kekaisaran Kronos. Dan setelah melihat reaksinya itu dan mengkonfirmasi kebenaran tersebut yang membuat para peserta yang lain melihat sinis ke arahnya itu, pria berjubah yang tak bisa mengelak lagi pun mengakui dan membenarkan apa yang dikatakan oleh pria berkepala pelontos, serta memberikan alasannya kenapa dia melarikan diri dari wilayah Kekaisaran Kronos dan ingin bergabung dengan prajurit Dimitri. Karena menurutnya, apa yang dilakukan oleh Kekaisaran Kronos benar-benar keji sehingga membuatnya muak dengan apa yang dilakukan oleh negaranya itu. Dengan statusnya sebagai seorang ayah yang menjunjung tinggi seorang ksatria, pria berjubah itu berkata kalau dia tidak bisa membesarkan anaknya tersebut di negara seperti Kekaisaran Kronos. Setelah mendengar apa alasannya itu, pria berkepala pelontos yang mengetahui kalau pria berjubah yang telah melarikan diri bersama keluarganya demi hidup mereka pun berkata kalau dia tidak bisa menyalahkan apa yang dilakukan oleh pria berjubah tersebut. Karena menurutnya, Kekaisaran Kronos memanglah bajingan kejam. Bahkan, ia yang mendengar kalau Baron Carlton yang dianggap sebagai bawahannya yang sangat setia pun bisa dibunuh dengan mudahnya. Dan dengan datangnya peserta perekrutan prajurit pribadi dari Kekaisaran Kronos, pria berkepala pelontos pun berkata, kalau untuk lulus dari ujiannya akan menjadi lebih susah. Dan sementara itu di kediaman Dimitri, terlihat Kapten Jonathan dan salah satu bawahannya sedang menuju ke sebuah tempat, dan di perjalanan tersebut, bawahannya bertanya, menurut Kapten Jonathan, seberapa banyak pendaftar yang akan mereka miliki? Dan Kapten Jonathan pun berkata, melihat dari masa lalu saat tuannya tidak seterkenal sekarang, Kapten Jonathan berasumsi, kalau pendaftar pasti akan ada banyak dan memperkirakan sekitar 10.000 pendaftar, sehingga, bawahannya pun terkejut dengan apa yang dikatakan oleh kaptennya itu. Dan dengan fase pengumpulan dokumen untuk pendaftaran sudah dimulai, Kapten Jonathan beranggapan kalau mungkin sudah ada ribuan yang telah sampai dan menyuruh bawahannya untuk cepat pergi ke tempat pendaftaran tersebut. Dan setelah sampai ke tempat itu, dengan kesulitan yang dialami oleh para administrator yang mengurus berkas pendaftaran, hal itu pun membuat Kapten Jonathan terkejut. Dengan keributan yang terjadi di ruangan administrator, Kapten Jonathan dan bawahannya pun mencoba membantu dan memeriksa para pendaftar perekrutan tersebut, dan yang membuatnya merasa heran, dari para pendaftar untuk menjadi prajurit pribadi Roman terdapat beberapa prajurit yang sudah terkenal dan mempunyai kemampuan di atas rata-rata, seperti Pavir, umur 39 tahun, seorang anggota keluarga bangsawan di Umberto, pernah bergabung dengan Knight Order, serta saat ini mampu memanifestasikan aura 3 star. Dan dengan pencapaian tersebut, tak lupa dia juga mencantumkan bio pribadinya yang tercatat seperti melayani sebagai komandan bagi unit patroli wilayah, dan dengan apa yang telah ia capai itu. Dalam surat pendaftarannya ia berkata, kalau apa yang ia cantumkan itu hanya untuk membuktikan sebagai kualifikasi bagi dirinya atas kesediaannya untuk mendaftar sebagai prajurit pribadi Roman Dimitri, dan sebagai veteran prajurit yang sudah bertarung di berbagai peperangan, bahkan pernah menjadi sukarelawan pada saat Dimitri memulai peperangan melawan Kekaisaran Kronos. Di surat pendaftaran tersebut, Pavir berkata kalau dia percaya kalau keputusan untuk menjadi prajurit pribadi Roman Dimitri adalah keputusan yang ia anggap sudah tepat. Kapten Jonathan yang mengetahui latar belakang dari Pavir itu, dia pun merasa terkejut, karena orang yang semahir seperti Pavir hanya melamar menjadi prajurit pribadi biasa bukannya melamar sebagai knight yang lebih tinggi tingkatannya, dan di sisi bawahannya, dia pun merasa hal yang sama seperti Kapten Jonathan,
karena setelah memeriksa berkas para pendaftar, dia tidak pernah membayangkan akan muncul orang-orang hebat yang ingin mengikuti tes hanya demi perekrutan prajurit biasa, seperti Deputy Commander dari suatu guild mercenary besar, Elite Mercenary, Knight, bahkan Aura Swordsman, dan dengan apa yang terjadi itu, Kapten Jonathan pun menyadari satu hal, kalau mereka, orang-orang berbakat yang terus berdatangan dari berbagai tempat, mereka sukarela mendaftar menjadi prajurit biasa hanya menginginkan satu hal, yaitu berlatih di bawah panduan tuan mudanya itu. Dan ketika melihat salah satu berkas pendaftar di hadapannya, Kapten Jonathan pun terkejut, karena orang tersebut adalah Fred, yang diketahui kalau dia adalah Kapten Knight sebelumnya dari keluarga Memphis di Kekaisaran Kronos. Di tempat lain di Kekaisaran Kronos, tepatnya di kediaman keluarga Memphis, Marquess Memphis yang mendapatkan informasi dari wilayah Dimitri yang sedang mengadakan perekrutan pribadi untuk Roman Dimitri dan banyak orang-orang yang datang untuk mendaftar. Dia pun menganggapnya kalau itu benar-benar sangatlah konyol. Karena, hanya dengan satu kemenangan saja mereka anggap kalau Dimitri lebih unggul dibandingkan dengan kekaisarannya. Namun setelah mendengar perkataan bawahannya tentang salah satu Kapten Knight dari keluarganya, dia pun bertanya tentang hal tersebut, dan bawahannya pun berkata, kalau Kapten Knight Fred sudah seminggu penuh tidak melapor untuk bertugas. Kemudian, Marquess Memphis pun lalu berkata, kenapa tidak langsung mengirimkan seseorang untuk memeriksanya, dan bawahannya itu pun berkata, kalau mereka sudah mendatangi rumah Kapten Fred, tapi rumahnya benar-benar kosong, dan setelah diselidiki, ternyata Kapten Fred dan keluarganya telah menggunakan warp gate yang menuju ke wilayah Kortas, sehingga Marquess Memphis pun terkejut, karena Kortas adalah wilayah yang sudah diambil alih oleh Roman Dimitri dari mereka, dan jika Kapten Fred menggunakan gate untuk menuju ke wilayah tersebut, Marquess Memphis mengasumsikan kalau Kapten Fred sudah membelot ke kerajaan Dimitri. Setelah mengkonfirmasi kebenaran tersebut dan melaporkannya kepada kaisarnya itu, Marquess Memphis berkata, jika mereka membiarkan hal tersebut terus berlanjut, mereka tidak akan bisa menghentikan aliran bakat yang akan meninggalkan kekaisaran, dan dengan situasi kekaisaran yang mulai genting dengan hal tersebut, sebelum hal itu lebih meluas, kaisarnya yang telah dikontrol oleh Alexander dan mencoba untuk menekan tindakan tersebut pun lalu memberikan ultimatum. Kalau siapapun yang mengkhianati kekaisaran Kronos, apapun statusnya, Kaisar Kronos berkata kalau mereka akan dieksekusi bersama dengan semua keluarga mereka. Dan setelah memberikan perintah tersebut, sambil meninggalkan tempat singgasananya, Kaisar Kronos yang telah dikontrol oleh Alexander pun berkata dalam hatinya, kalau apa yang ia ketahui, Roman Dimitri secara langsung mengajari para prajuritnya dengan sword style yang hanya dimiliki oleh Dimitri, Alexander yang memiliki rasa penasaran yang begitu besar terhadap martial art yang dimiliki oleh Roman Dimitri, dia yang telah mengirimkan beberapa mata-mata untuk mengikuti tes perekrutan tersebut pun berandai-andai. Jika mata-matanya itu lolos dalam perekrutan tersebut, tak secara langsung dia akan mendapatkan teknik martial art dari Roman Dimitri. Di dalam perekrutan tersebut, total jumlah pendaftar prajurit Dimitri pun mencapai 100.000 orang. Bahkan setelah seleksi pertama, masih ada puluhan ribu orang yang tersisa, dengan Sekte Hao yang menggerakkan anggotanya untuk mengadakan tes bakat singkat dan penyelidikan latar belakang dari peserta. Perbedaan apapun mengenai informasi yang dinyatakan dan diverifikasikan secara tidak langsung adalah penolakan instan. Dan setelah seleksi kualifikasi selama 2 minggu, daftar peserta untuk tes ketiga pun difinalisasikan. Di antara 5.000 orang yang lolos, hanya 500 yang akan dipilih sebagai prajurit pribadi, dan sisanya akan diberikan kesempatan untuk mendaftar di pasukan kerajaan Dimitri. Di dalam perekrutan tersebut, mereka yang telah lolos dan dikumpulkan di sebuah tempat, Chris dan para prajurit pribadi Roman yang juga hadir di tempat tersebut. Pada saat itu,
Chris berkata kepada para peserta kalau dia akan menjelaskan cara kerja tes tahap ketiga, yaitu, mereka harus berduel dengan para senior mereka yang telah lebih dulu bergabung dengan prajurit Roman termasuk dirinya, serta, Chris juga berkata, kalau dalam tes tersebut, kemenangan bukanlah satu-satunya jalan untuk lolos bagi mereka. Karena bahkan kalau mereka kalah dalam duel tersebut, jika mereka memperlihatkan suatu hal yang bermakna, Chris berkata kalau mereka akan diterima menjadi prajurit pribadi tuannya itu. Kemudian, Chris pun memanggil Pavir sebagai peserta pertama yang akan mengikuti tes tersebut. Di sisi Pavir, dia yang terlihat percaya diri pun berkata dalam hatinya, kalau dilema yang sebenarnya dari tes tersebut adalah memilih lawan yang tidak diketahui atau lawan yang dirumorkan kuat. Dengan kepercayaan dirinya yang begitu besar, dia pun akan memilih untuk melawan McBurney, lulusan Southern Training Ground, swordsman kidal dengan serangan unortodoks. Karena, dia juga adalah swordsman kidal seperti McBurney, dan setelah memilihnya, sebelum duel itu dilakukan, Chris sebagai pengadil dari duel tersebut pun menyampaikan role pertarungannya, kalau mereka memiliki batas waktu selama 3 menit. Dengan tergantung dari performa yang ditunjukkan oleh Pavir dalam pertarungan tersebut, Chris berkata kalau itu akan menjadi penentu, apakah Pavir akan lolos atau tidak. Setelah memberikan aba-aba dimulainya duel tersebut, Pavir pun secara langsung bergerak cepat ke arah McBurney, dengan dia yang tahu kalau pergerakan McBurney terbatas karena hanya memiliki satu lengan saja. Pada saat menyerangnya, McBurney masih bisa menghindari serangan tersebut. Namun, Pavir yang sudah membaca pergerakannya itu, dia pun memutar badannya dan melancarkan serangan lanjutan. Namun, McBurney masih bisa menghindari serangan tersebut dengan cara merebahkan badannya ke arah belakang, dan Pavir yang mendapatkan kesempatan bagus untuk menyerang karena McBurney kehilangan keseimbangannya. Tak diduga, McBurney memutar badannya di udara dan kemudian langsung menyerang balik dengan bertubi-tubi. Di sisi Pavir, dia yang berhasil menahan serangan McBurney itu, setelah mengambil jarak untuk membaca situasinya kembali. Pada saat itu, Pavir pun menyadari, kalau McBurney menggunakan pergerakan kaki yang aneh. Namun terlepas dari itu, Pavir meyakini, kalau McBurney yang hanya memiliki satu lengan saja, dia pasti akan memberikan celah bagi dirinya untuk menyerang. Dan ketika McBurney melancarkan serangannya, Pavir yang berpikir kalau itu adalah waktunya, dia pun melancarkan serangan yang serupa, sehingga serangan dari mereka pun menimbulkan ledakan yang begitu besar. Namun ketika kepulan asap mulai menghilang akibat ledakan tersebut, terlihat McBurney pun sedang menghunuskan pedangnya ke arah Pavir yang bersujud di hadapannya. Dan dengan kondisinya itu, Pavir pun mengakui kekalahannya atas duel dengan McBurney. Setelah duel pertama selesai, Chris lalu memanggil peserta kedua, orang yang berada di bar di beberapa waktu yang lalu, yang diketahui dia bernama Thames. Dia yang menyadari kalau skill keahliannya tidak begitu hebat, dia pun mencoba memilih salah satu bawahan Roman yang ia anggap mudah untuk dikalahkan. Dan ketika melihat salah satu bawahan Roman yang mempunyai perawakan kecil, Thames pun menunjuk dan memilih dia sebagai lawannya untuk berduel. Lalu, setelah Chris memanggilnya untuk menjadi lawan duel Thames, yang diketahui dia bernama Han, setelah mereka saling menatap satu sama lain, Thames pun dengan percaya dirinya dia berkata dalam hatinya, kalau dia pasti akan menang melawan bawahan Roman di depannya yang ia anggap tidak terkenal. Dan di sisi lain, peserta yang melihat pertarungan tersebut yang belum diketahui apakah dia adalah Fred, mantan Kapten Knight dari keluarga Marquess Memphis, atau mata-mata yang dikirim oleh Alexander, dia berkata kalau peserta itu pasti akan sama tereliminasi. Namun, pria berkepala pelontos yang mendengar itu, dia menyaut perkataan pria berjubah tersebut, kalau dilihat dari postur prajurit Roman itu, dia merasa kalau Thames mungkin mempunyai kesempatan untuk menang. Namun, pria berjubah berkata kepada si kepala pelontos, kalau prajurit Roman Dimitri yang sudah bertarung di Southern Front, Western Front dan di Valhalla bahkan tidak pernah kalah dalam pertarungan itu.
Dengan kata lain, tidak mungkin orang lemah akan bertahan selama itu. Dan di sisi pertarungan antara Thames dan Han, setelah Chris memberikan aba-aba pertarungan mereka dimulai, hanya dengan sekali serangan dari Han, Thames pun tumbang dengan sangat mudahnya. Setelah Thames dipecundangi oleh Han, para prajurit yang menunggu giliran mereka pun merasa terkejut, karena Han dengan badan yang kecilnya itu bisa mengalahkan Thames dengan sangat mudahnya. Dan di sisi Han, dengan sombong dan percaya dirinya, sambil berkata kepada para peserta yang ingin melawannya dengan sebutan orang-orang idiot, dia mempersilahkan mereka untuk maju langsung ke hadapannya, sehingga para peserta yang mendengar itu pun marah dengan apa yang dikatakan oleh Han tersebut, dan salah satu dari mereka yang terprovokasi oleh ucapan Han, dia pun berjalan menghampirinya dan berkata kalau dia akan menantangnya, dan dengan hasil yang sudah bisa ditebak, Han bisa mengalahkan peserta itu dengan sangat mudahnya, sehingga apa yang diperkirakan oleh pria berjubah yang melihat pertandingan tersebut pun benar. Karena jika mereka terlalu menjunjung dirinya dan meremehkan prajurit biasa, perlahan-lahan mereka pasti akan tersingkir dengan sendirinya. Dan setelah gilirannya dipanggil untuk melakukan tes duel dengan prajurit pribadi Roman Dimitri, sambil berjalan menghampiri Chris, pria berjubah itu berkata dalam hatinya, kalau untuk lolos dari tes tersebut sebenarnya sangatlah sederhana, yaitu hanya membuktikan kepantasannya kepada mereka. Dan untuk menunjukkan kepantasannya itu, pria berjubah itu pun lalu memilih Chris menjadi lawan duel dalam tes perekrutan tersebut. Diketahui, pria berjubah itu adalah Fred, mantan kapten dari keluarga Memphis, dan menempati peringkat 10 di Kekaisaran Kronos. Dia yang mengikuti jalan yang begitu sulit untuk mengubur label kekaisaran dan bergabung sepenuhnya ke dalam pasukan Dimitri. Dia bertekad untuk menunjukkan kekuatannya, dan setelah Chris berkata kepadanya untuk mengerahkan semua kekuatan dan keahlian yang ia punya, setelah aba-aba pertarungan mereka dimulai, Kapten Fred pun langsung bergerak dengan cepat ke arah Chris. Dan di sisi Chris, dia pun melakukan hal yang sama. Dengan dia yang melakukan penyerangan pertama, Kapten Fred masih bisa menahan serangan yang dilakukan oleh Chris. Meskipun begitu, Kapten Fred benar-benar kesusahan menahan serangan tersebut, dan setelah berhasil memblokir serangan tersebut, setelah mengeluarkan sword auranya, ketika serangan mereka saling beradu, hal itu pun menimbulkan ledakan yang cukup besar. Dan meski Chris belum sampai ke level Swordsman Aura 5 star, Chris yang bisa mengimbangi Kapten Fred yang sudah mencapai level tersebut pun membuat Kapten Fred merasa terkejut. Namun, karena ia tidak bisa menyerah begitu saja dikala masa depan keluarganya menjadi jaminan, Kapten Fred dengan semua kekuatannya pun mencoba untuk menyerang agar bisa mengalahkan Chris dalam pertandingan itu. Namun, ketika serangannya dilancarkan, Chris dengan cepat menghindari serangan tersebut, dan setelah menyarungkan pedangnya sambil berkata kalau Kapten Fred telah lolos dari tesnya itu, Chris pun menyerang ke arah perut dengan ujung pedangnya itu, sehingga Kapten Fred yang mendapatkan serangan tersebut pun langsung pingsan tak sadarkan diri. Setelah beberapa waktu berlalu, akhirnya Kapten Fred pun bangun dari tak sadarkan dirinya. Di waktu tersebut, Kapten Fred yang menyadari kalau dirinya sudah dikalahkan oleh Chris. Dia pun berasumsi kalau kerajaan Dimitri adalah satu-satunya pihak yang bisa melawan Kekaisaran Kronos. Lalu, ketika ia mendengar sorak-sorai para peserta yang melihat pertandingan Chris dan Kevin secara bersamaan, Kapten Fred pun bangun dan mencoba untuk melihat pertandingan tersebut. Dan ketika melihat ke arah Kevin, diketahui lawan dari Kevin adalah Logan yang menempati peringkat 19, serta yang dijuluki sebagai Sang Man of Steel. Dan ketika melihat ke arah Chris, dia pun terkejut, karena lawan dari Chris dalam duel tersebut adalah orang yang berperingkat 3 di Valhalla, 6 peringkat di benua, serta satu-satunya warrior di top 12 yang mencapai level 5 star dan meraih posisi di antara 12 sword benua. Dan diketahui, dia bernama Ares, yang digadang-gadang sebagai sword genius terhebat di benua.
dan dijuluki sebagai Sang Wandering Swordsman. Ares, lahir di Valhalla, mematahkan semua rekor yang ada, dan memasuki peringkat elit Valhalla di usia termuda dalam sejarah. Alasan dia disebut sebagai Sword Genius terhebat di benua, yaitu karena dia mengalahkan aura Swordsman di rank yang lebih tinggi tanpa menggunakan aura Strength, tapi dengan melalui teknik pedang yang ia ciptakan sendiri. Bahkan Kaisar Valhalla menghabiskan lebih dari 1 dekade untuk mendekatinya. Tapi dia tidak pernah bersumpah setia kepada siapapun. Di sisi Kapten Jonathan, dia yang datang bersama bawahannya untuk melihat tes perekrutan prajurit pribadi Roman Dimitri. Ketika melihat ke arah Ares, dia pun berkata dalam hati, meski Ares berasal dari wilayah Valhalla, tapi dia adalah seorang Sword Master bebas yang tidak terikat dengan tanah manapun. Dan sekarang dia malah mendaftar untuk bergabung dengan pasukan pribadi tuannya itu. Kapten Jonathan meyakini kalau arus perubahan besar benar-benar akan terjadi. Dan sementara itu, di duel Chris dengan Ares yang sudah dimulai, Ares dengan cepat bergerak dan melancarkan serangan bertubi-tubinya. Dan meski Chris bisa menahan serangan tersebut, Chris terlihat kewalahan, karena lawan yang ia hadapi berbeda dengan Diego yang bergantung kepada aura brute force. Dengan mengasumsikan kalau swordmanship-nya setara dengan teknik sword Asura yang diajarkan oleh tuannya Roman Dimitri, dia pun mencoba untuk berhati-hati dan menunggu celah untuk melakukan serangan balik. Dan ketika serangan mereka saling berbenturan, pada saat itu, Chris yang mengira kalau itu adalah celah untuk melancarkan serangan balik. Pada saat dia melancarkan serangannya dengan menggunakan teknik one slash, Ares dengan tenang menahan serangan tersebut dengan ayunan pedangnya, sehingga serangan Chris pun terpental sekaligus membuatnya terkejut, karena Ares adalah satu-satunya orang yang bisa mengimbangi kecepatan teknik slashnya yang tak pernah bisa dilakukan oleh siapapun sebelumnya. Sementara itu, di sisi Ares, dia yang mulai mendapatkan kesenangan dalam pertarungan tersebut. Sambil tersenyum dia berkata kepada Chris untuk mengeluarkan semua kemampuannya, karena ia anggap kalau Chris bisa memberikan hal tersebut. Namun sebaliknya yang dirasakan oleh Chris, karena jika ia melakukan kesalahan walau itu hanya sedikit saja, hal itu akan mengakibatkan kekalahan bagi dirinya. Dan di sisi pertarungan Kevin dan Logan, hal serupa pun dialami oleh Kevin, sehingga para peserta yang melihat pertarungan mereka pun merasa kagum, karena hanya dengan menggunakan auranya saja, Logan bisa membuat Kevin terpojok dengan kekuatan penghancur yang begitu besar. Sekaligus mereka pun mulai berasumsi kalau kedua puncak kembar Dimitri, Chris dan Kevin mungkin akan tumbang dalam pertarungan tersebut. Di sisi duel antara Kevin dan Logan, Logan yang merasa di atas kertas pun sambil menyerang Kevin, dengan percaya dirinya dia berkata dalam hati, kalau kemenangan dalam pertandingan tersebut pasti akan menjadi miliknya. Dan di sisi Kevin, dia yang terlihat bersusah payah menahan serangan dari Logan, ketika kewaspadaannya mengendur, Logan yang menyerang dengan tamengnya itu berhasil mengenai Kevin yang membuatnya terpental jauh. Dan setelah itu, Logan melancarkan serangan lanjutan dengan menggunakan teknik rahasia yang bernama Aura Wave yang seketika, auranya menyebar di sekitarnya itu. Namun tak disangka, Kevin yang ingin menjadi pedang tuannya itu, dia bertekad akan melampaui batasannya serta ingin membuktikan kalau dia lebih baik dari Chris serta juga Fernando. Dan untuk mewujudkan impiannya itu, Kevin bertekad akan mengalahkan Logan sebagai batu loncatan untuk menggapai tujuannya itu. Karena ia anggap, ketika ia berhasil mengalahkan Logan, secara tidak langsung semua mata pasti akan tertuju kepadanya. Di sisi Logan, dia yang melihat Kevin tersenyum meski situasinya sedang terpojok, dia yang merasa diremehkan pun mencoba untuk menunjukkan apa arti dari rasa terpuruk kepada Kevin. Dan kemudian, Logan pun melancarkan serangannya dengan menggunakan teknik Aura Wave-nya. Namun, Kevin yang tak tinggal diam membalas serangan tersebut dengan menggunakan teknik Heavenly Demon gerakan pertama fase pertama. Sehingga,
Ketika serangan mereka saling beradu, hal itu pun menimbulkan ledakan yang cukup besar, sekaligus membuat Logan merasa terkejut, karena Kevin bisa mengimbangi tekniknya itu, dan tak sepengetahuannya kalau Kevin akan bergerak langsung menghampirinya. Ketika Kevin sudah berada di depannya, Kevin pun melancarkan serangan dengan teknik yang sama. Dan ketika Logan menahan serangan tersebut menggunakan tamengnya, dia pun mulai terdorong oleh serangan yang dilancarkan oleh Kevin. Ketika Kevin mendapatkan kesempatan untuk melancarkan serangan bertubi-tubinya itu, pada saat itu, Logan yang terlihat kesusahan menahan serangan tersebut bertanya-tanya, apakah Kevin itu adalah titisan dari seorang demon? Karena Kevin yang terus melancarkan serangannya meski hal itu akan menimbulkan kerusakan pada tubuhnya itu, dia masih tetap melancarkan serangan tersebut tanpa mementingkan keselamatannya itu. Dan di sisi Kevin, dia yang melihat celah pada saat Logan terdorong oleh serangan bertubi-tubinya. Dia yang tak mau menyia-nyiakan kesempatan itu pun langsung melancarkan serangan lanjutan dengan menggunakan teknik Heavenly Demon gerakan ketiga fase pertama. Sehingga, ketika Logan menahan serangan tersebut pun menimbulkan ledakan yang begitu besar. Setelah menahan serangan yang begitu besar dari Kevin, Logan yang terlihat tak berdaya pun mengakui kekalahannya. Yang hal itu pun membuat para peserta yang melihat pertandingan tersebut merasa terpana. Dan di sisi Kevin, setelah berhasil memenangkan pertandingan itu, dia pun memanggil Chris yang sedang berduel dengan Ares dengan lantangnya. Dan setelah menghunuskan pedangnya ke arah Chris, Kevin sambil tersenyum berkata kepada Chris, kalau Chris kalah melawan Ares, maka selanjutnya dirinya lah yang akan melawan Ares. Di sisi Chris, dia yang mendengar ucapan dari Kevin yang ingin menjadi relawan menggantikannya untuk berduel melawan Ares, dia pun sedikit merasa kesal. Bahkan ketika orang-orang membicarakan dirinya dan Kevin menjadi saingan memperebutkan title prajurit terkuat di bawah kepemimpinan tuannya Roman Dimitri, hal itu benar-benar membuat harga dirinya terluka. Karena, dia yang terlahir sebagai seorang swordsman dan Kevin yang hanya bocah dari daerah kumuh di pelosok desa, orang-orang sudah membandingkan dan menganggap Kevin setara dengan dirinya. Dan karena hal tersebut, Chris yang tak mau kalah dengan Kevin dan akan membuktikan ke semua orang kalau dirinya lah orang terkuat kedua setelah tuannya Roman Dimitri. Setelah menyiapkan kuda-kudanya untuk menyerang, Chris dengan cepat langsung bergerak ke arah Ares. Namun Ares yang terlihat santai melihat Chris melancarkan serangannya dengan menggunakan teknik baru dari menggabungkan aura burst-nya dengan teknik lighting flash. Saat serangan itu melesat ke arahnya, Ares dengan cepat menghindari serangan tersebut, dan setelah berhasil menghindari serangan itu, Ares pun langsung bergerak cepat ke arah Chris. Sehingga, Chris yang melihat Ares sudah berada di depannya pun terkejut, karena Ares bisa menyamai kecepatannya itu. Ketika Ares melancarkan serangan balasan, meski Chris bisa menghindari serangan tersebut masih sempat mendaratkan luka di pipi kirinya itu. Dan setelah itu, mereka pun saling berjual beli serangan dengan begitu intensnya. Dan di waktu tersebut, pada saat saling berjual beli serangan, Chris berkata dalam hatinya, kalau selain dari tuannya Roman Dimitri, dia belum pernah melihat swordmanship yang sehalus seperti yang dilakukan oleh Ares dalam pertarungan mereka. Dengan informasi yang Chris ketahui kalau Ares adalah seorang jenius yang dikatakan banyak orang, akhirnya dia pun menyadari, kenapa dia dijuluki sebagai seorang jenius swordmanship. Dan di sisi Ares, sambil tersenyum dia berkata kepada Chris, karena ia telah melihat semua kemampuan yang dimiliki oleh Chris, dia pun berkata kalau dia akan mengakhiri pertarungan mereka. Namun tak diduga, sebelum dia akan melancarkan serangannya, Roman yang datang ke tempat tes perekrutan tersebut pun menghentikan pertandingannya itu. Dengan dalih kalau tesnya sudah selesai, dia yang melihat ke arah Ares dan berjalan menghampiri mereka. Dia pun berkata dalam hatinya, kalau Ares adalah prajurit Sword Aura yang tak mengikuti sistem aura pada umumnya yang dilakukan oleh para swordsman, Roman pun bertanya-tanya, apakah itu adalah jalur aura yang ia kembangkan sendiri?
Dan di sisi Ares, setelah memberikan hormat kepada Roman atas kehadirannya yang langsung melihat pertarungan dia bersama Chris, tanpa berniat lancang sedikit pun karena mereka baru pertama bertemu, Ares pun meminta kepada Roman, apakah Roman bersedia mengajarinya sebuah teknik. Karena darah yang mulai mendidih pada saat pertarungan melawan Chris dihentikan oleh Roman Dimitri, Ares berkata kalau dia tidak bisa menghentikan hasratnya untuk bertarung. Di sisi Roman, dia yang merasa terpukau dengan keterampilan Ares dalam menggunakan teknik berpedangnya, dia pun teringat dengan salah satu bawahannya yang tergabung ke dalam salah satu Four Heavenly King, yang mempunyai julukan sebagai Sword Demon. Dia yang selalu mengikuti jejak sang Heavenly Demon baik Jong Hyuk. Sang Sword Demon menjalani kehidupannya yang bisa dibilang begitu unik, karena setiap kali ia menemukan martial art yang baru, dia pasti akan mengasah martial artnya sendiri, dan mengukir sejarah bagi dirinya dengan teknik ciptaannya itu. Dengan keahlian yang dimiliki oleh Ares tersebut, Roman pun beranggapan, kalau Ares benar-benar mirip dengan sang Sword Demon, dan jika Ares terus mengembangkan langkah baru berdasarkan tekniknya sendiri, Roman meyakini, kalau Ares pasti akan meraih penguasaan yang jauh lebih besar. Roman yang mendapat ajakan untuk berduel dengan Ares pun lalu berkata kepada Ares, kalau sebenarnya, dia tidak peduli dengan mereka yang tidak tahu posisi mereka yang berani mengajak sang penguasa untuk berduel di luar aturan perekrutan prajurit pribadi tersebut. Namun jika Ares masih bersikeras ingin berduel dengannya, Roman berkata kalau dia dengan senang hati menerima tantangan tersebut, namun konsekuensinya, Ares akan otomatis didiskualifikasi dari tes ketiga dalam tes perekrutan prajurit pribadi tersebut, dan setelah bertanya apakah Ares bersedia mengambil konsekuensinya itu, di sisi Ares, ia pun berkata dalam hatinya, kalau meski dia yang dibilang seorang jenius terhebat di benua, hal itu pun tidaklah berguna jika berani-berani melanggar aturan yang sudah ditetapkan oleh Roman Dimitri, dengan niatan membunuh yang dipancarkan oleh Roman bahkan tanpa menghunuskan pedangnya sama sekali. Ares pun akhirnya mengerti fakta di balik rumor-rumor yang beredar di masyarakat, kalau Roman adalah swordsman yang begitu hebat, dan karena tidak ingin kehilangan kesempatan untuk mendapatkan ajaran dari Roman Dimitri, akhirnya Ares pun meminta maaf atas kelancangannya meminta duel dengan Roman Dimitri. Setelah beberapa hari berlalu dalam tes ketiga itu dilaksanakan, akhirnya terkumpullah 600 kandidat yang telah lolos. Dan setelah mengumpulkan mereka di lokasi yang akan menjadi tes keempat berlangsung, salah satu peserta yang sudah lolos pun bertanya-tanya, seperti apakah tes keempat yang akan mereka ikuti. Dan peserta yang lain yang mendengar itu, dia pun menjawab, kalau meski dia tidak tahu apa dari tes keempat yang akan mereka ikuti. Namun terlepas dari itu, dia meyakini, kalau tes keempat tidak akan mudah untuk mereka lewati, dengan di antara mereka seperti Fred mantan kapten dari keluarga Marquess Memphis, Logan yang meninggalkan wilayahnya demi mencari arti seorang warrior dari Roman Dimitri, serta Ares sang swordsman jenius yang telah lulus dari tes ketiga. Tak berselang lama, Roman pun naik ke podium dan memberikan selamat kepada mereka atas lulusnya dari tes ketiga, dengan masing-masing dari mereka yang sudah membuktikan kemampuan terhebatnya. Pada saat Roman berkata kalau dia akan memulai tes keempatnya, Roman pun lalu berkata, kalau dia tahu di antara para peserta pasti ada mata-mata dari negara lain. Dengan 10 menit yang diberikan oleh Roman kepada para mata-mata tersebut, jika mereka maju ke depan dan mengungkap identitas mereka dalam jangka waktu yang sudah ditentukan, Roman pun berjanji atas nama Dimitri, kalau dia akan menjamin nyawa orang-orang yang sudah mengaku itu. Namun, jika tetap diam sampai akhir waktu yang ditentukan sudah habis, sambil menghunuskan pedangnya ke arah mereka, Roman berkata kalau dia akan membunuh mereka yang terbukti menjadi mata-mata. Salah satu dari mata-mata tersebut,
Dia yang mulai merasa panik karena dia pikir kalau dia sudah ketahuan menjadi mata-mata dalam tes perekrutan tersebut. Dia yang mengetahui kalau Roman adalah orang yang tak kenal ampun kepada para musuh-musuhnya. Pada saat dia sedang merenungkan nasibnya itu, salah seorang mata-mata yang lain pun lalu mengangkat tangannya dan bertanya kepada Roman, apakah Roman benar-benar akan mengampuni mereka yang menjadi mata-mata? Dan setelah mengakui kalau dia adalah mata-mata yang memasuki ujian yang dikirim oleh Kekaisaran Valhalla, setelah meminta tolong untuk mengampuni nyawanya itu kepada Roman Dimitri, saat Roman menyebut namanya yang diketahui kalau dia bernama Dusan dan berkata kalau keputusan yang ia ambil benar-benar sudah tepat, Dusan pun terkejut, karena Roman sudah tahu tentang dirinya, dan dengan apa yang sudah dijanjikan oleh Roman, Roman pun berkata, kalau dia akan memegang ucapannya, kalau dia akan mengampuni orang-orang yang mengaku sebagai mata-mata yang mengikuti tes perekrutan prajurit tersebut. Setelah melihat Roman mengampuni mata-mata tersebut, para mata-mata yang lain pun akhirnya ikut mengaku. Bahkan yang dikirim dari wilayah Kekaisaran Kronos, dia pun mengaku karena takut akan konsekuensi yang akan ia terima dari Roman Dimitri. Dan dengan banyaknya mata-mata yang sudah mengakui identitasnya, hal tersebut membuat Chris yang melihat itu pun terkejut, dan seiring berjalannya waktu, saat waktunya akan berakhir, Roman sambil berjalan ke hadapan mereka, dia berkata kalau waktu tersebut adalah kesempatan terakhir bagi mereka yang masih tidak mau mengungkapkan identitasnya. Dengan 1 menit yang tersisa, Roman yang mengetahui kalau masih ada mata-mata yang tersisa, dia pun lalu berjalan menghampiri dan melihat ke arah seorang mata-mata tersebut. Namun, dia masih bertahan dengan pendiriannya, karena kalau ia mengakui kalau dia adalah mata-mata, keluarganya akan dalam situasi yang sangat berbahaya. Pada saat ia berpikir kalau dia akan dibunuh di tempat itu oleh Roman Dimitri, tak diduga, Roman berkata kalau tes tahap keempat sudah berakhir, sehingga para peserta yang mendengar itu pun terkejut. Sedangkan, Roman yang mengumumkan kalau tes keempat itu sudah berakhir, dia berkata mereka yang masih berdiri di hadapannya telah lulus dari semua tes yang sudah dijadwalkan. Meski Roman juga tahu kalau masih ada mata-mata yang bersembunyi di antara mereka, tapi alasannya tidak membunuh mereka yaitu karena mereka belum merugikan kerajaan Dimitri. Dan dimulai di hari itu juga, Roman membebaskan mereka untuk memilih keputusan yang akan mereka ambil. Apakah mereka yang dikhususkan kepada mata-mata akan meninggalkan masa lalu dan mengikutinya, atau malah sebaliknya mengkhianati kerajaan Dimitri? Namun terlepas dari itu, Roman memberikan selamat kepada mereka yang sudah lulus dari semua tes tersebut. Kalau mulai di detik itu, mereka sudah menjadi prajurit kerajaan Dimitri, atau tepatnya menjadi prajurit pribadi Roman Dimitri. Beberapa waktu berlalu setelah pengumuman perekrutan prajurit pribadi sudah selesai, Chris yang datang ke tempat ruangan Roman pun bertanya kepada tuannya itu, kenapa Roman mengampuni para mata-mata tersebut, karena melihat dari sisi manapun, Chris berkata kalau dia benar-benar tidak paham atas keputusan yang diambil oleh Roman Dimitri. Dan di sisi Roman, dia pun lalu menjelaskan, tidak peduli seberapa luar dan kuat jaringan intelijen yang mereka miliki, tetap masih mustahil untuk mengendalikan sepenuhnya semua petugas yang bersembunyi. Kemudian, Roman pun memberikan pertanyaan kepada Chris. Jika itu adalah dirinya, apakah Chris bisa menangani semua mata-mata kekaisaran tanpa celah? Dan Chris pun menjawab, kalau dia tidak bisa. Lalu, Roman yang berdiri untuk melihat ke arah luar melewati jendela ruangannya itu. Dia pun lalu melanjutkan perkataannya, kalau alih-alih berusaha mengendalikan mereka, Roman lebih memilih untuk menunjukkan bagaimana cara Dimitri itu bertindak, karena, jika kau yang menunjuk ke arah Chris misalkan adalah seorang agen Kekaisaran Kronos dan menghadapinya secara langsung, apakah Chris bisa mengkhianatinya tanpa merasa ragu? Dan di sisi Chris, dia yang akhirnya tahu apa tujuan dari tuannya itu. Dia pun menjawab perkataan Roman dengan berkata, kalau dia tidak akan pernah bisa mengkhianatinya.
dan mengusulkan kepada tuannya itu untuk bersiap melanjutkan fase selanjutnya. Di sisi lain di sebuah tempat perbukitan, Alexander yang terlihat di tempat tersebut pun mencoba menggunakan skill serangan yang bernama Lightning Punishment, dan pada saat serangan itu diarahkan ke salah satu bukit yang ada di tempat tersebut, dengan ledakan yang begitu besar, bukit yang ada di depannya pun lenyap tanpa tersisa, dan di waktu tersebut, Alexander pun bertanya-tanya, apakah Roman bisa menanggung kekuatan besarnya itu? Dan dengan agen yang sudah ia susupkan ke dalam wilayah Dimitri, Alexander meyakini, kalau agen mata-matanya dalam waktu yang tak lama lagi, mereka pasti bisa mengungkapkan rahasia martial art Roman dan membawa pemahaman tekniknya itu kepadanya, dengan dia yang menyombongkan diri, kalau ia adalah pencetus kreator aura pertama kali. Alexander dengan percaya dirinya akan mengungkap seberapa rendahnya teknik yang dimiliki oleh Roman itu, serta akan membuktikannya dengan cara menghabisi Roman Dimitri, bahwa keputusannya untuk mengikuti sihir adalah keputusan yang tepat, dan tak berselang lama, sebuah portal pun muncul, dengan pemimpin mistik yang muncul dari portal tersebut sambil membawa sebuah surat undangan. Pemimpin mistik itu pun berkata kepada Alexander, kalau surat tersebut baru saja dikirimkan dari wilayah Dimitri, dan setelah membaca isi dari surat tersebut yang ternyata kalau itu adalah surat undangan untuk menghadiri Swordsmanship Exhibition di wilayah Dimitri, Alexander pun benar-benar terpancing, karena ia anggap, kalau tindakan Roman benar-benar sangatlah arogan, yang dinilai olehnya seperti Roman secara tidak langsung terang-terangan sedang menantangnya.